Kelompok Houthi Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotkav pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotkav adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu, di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saryahe mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya seusai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah. Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel. Dalam pernyataannya, Yaman memperingatkan Washington agar tidak ikut campur dalam pembantaian Zionis di Gaza. Seusai ancaman itu, pemimpin Houthi yakni Abu Malik Al-Houthi langsung memberikan perintah untuk menembakkan misil ke Israel. Diketahui sebelumnya, Yaman secara resmi menyatakan perang dengan Israel. Pasukan Houthi pun mengawali perang tersebut dengan melancarkan serangan dalam jumlah besar. Yaman meluncurkan rudal balistik dan drone secara besar-besaran ke Israel. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Selasa 31 Oktober 2023. Kelompok Houthi Yaman berhasil meluncurkan sejumlah serangan besar rudal balistik dan drone ke wilayah Israel. Serangan yang dimulai pada Rabu 1 November 2023 itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari senjata milik Hizbullah. Lantas dari mana kelompok Houthi Yaman mendapatkan senjata secanggih itu? Adapun menurut data yang dihimpun dari Stockholm International Peace Research Institute selama periode 2010 hingga 2022, satu-satunya negara yang tercatat pernah memasok senjata untuk kelompok Houthi adalah Iran. SIPRI sendiri menemukan pada 2015 ada satu kontrak pengiriman senjata asal Iran untuk kelompok Houthi yang senjatanya berupa rudal balistik jenis Qiyam-1. Kemudian selain itu juga tak ada lagi kontrak senjata spesifik untuk Houthi yang datanya terbuka dan bisa diakses oleh publik. SIPRI juga menemukan ada 25 kontrak pengiriman senjata lain ke Yaman selama periode 2010 hingga 2022. Dalam perihal ini, kelompok Houthi di Yaman berjanji akan mendukung perlawanan Hamas. Mereka akan memastikan Palestina meraih kemenangannya. Hal ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree Anu. Ia mengklaim pihaknya telah menggagalkan serangkaian serangan udara Israel di wilayah Laut Merah, namun mereka enggan berkomentar mengenai dalang di balik penyerangan itu. Di sisi lain, Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tadi sebutkan namanya membantah soal kekalahan Israel. Ia mengatakan bahwa militer Israel telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman yang memiliki jangkauan sekitar 1.200 mil. Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan bahwa mereka meluncurkan beberapa UAV ke posisi Israel di wilayah pendudukan Palestina. Amunisi yang diluncurkan yakni drone kamikaze ke beberapa sasaran Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Saree, pada Rabu 1 November 2023. Angkatan Bersenjata Yaman terus melakukan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas dan sebagai tanggapan terhadap seruan dan tuntutan
tuntutan rakyat Yaman. Direktur Kantor Presiden Yaman di Sanaa, Ahmad Hamid, mengatakan kepada Al-Mayadin, jawaban Yaman terhadap peringatan AS di Sanaa untuk ikut berperang di Gaza adalah sebagai berikut. Amerika Serikat harus menghapus Yaman dari daftar negara yang tunduk. Yaman baru, Yaman hasil revolusi 21 September yang memberontak terhadap mandat asing, tidak dapat ditundukkan dan diperintah sekali lagi. Hamid mengatakan Sanaa telah berperang langsung dengan Amerika Serikat sejak hari pertama. Mereka tidak takut terhadap AS dan dampak-dampaknya. Anggota Politbiro Ansarullah Muhammad Al-Buhaiti mengungkapkan kepada Al-Mayadin bahwa Amerika Serikat mengancam Yaman melalui Oman, mediator antara kedua negara yang mengakibatkan angkatan bersenjata Yaman meluncurkan rudal ke Israel. Terlepas dari ancaman AS, pemimpin Yaman Abdul Malik Al-Houthi memerintahkan agar rudal diluncurkan ke Israel setelah agresi darat di Gaza. Buhaiti mengatakan musuh Israel mengaku berhasil mencegat satu rudal namun menutupi sisa rudal. Amerika Serikat disebut sebagai kaki tangan agresi di Gaza dan melanggar garis merah yang ditetapkan oleh Yaman. Sanaa mencapai persatuan nasional dengan menyerang Israel. Buhaiti mengungkapkan bahwa beberapa pihak yang berperang dengan Ansarullah berjanji untuk berjuang bersama dalam setiap konfrontasi dengan pendudukan Israel. Kerugian yang diderita di masa depan selama perang apapun dengan Israel tidak dapat dibandingkan dengan perang internal yang lama dialami oleh AS. Sebelumnya pada hari Selasa dilaporkan bahwa sebuah drone yang datang dari arah Laut Merah menyusup ke permukiman Eilat sebelum dicegat oleh pendudukan Israel menurut laporan media Israel. Sejumlah kantor berita Israel memperkirakan bahwa UAF diluncurkan dari Yaman dan menyatakan bahwa ini adalah asumsi paling logis. Berita tentang peluncuran rudal dan drone dari Yaman terhadap entitas pendudukan telah berulang kali terjadi dalam 2 minggu terakhir. Operasi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas yang sangat besar terhadap rakyat Palestina di Yaman. Dengan dukungan tersebut, melihat Sanaa berupaya melakukan pembalasan terhadap pendudukan Israel atas kejahatan dan pembantaian yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Baru-baru ini media Israel melaporkan bahwa rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman pada Senin Fajar dicegat oleh Angkatan Laut AS di Laut Merah bagian utara. Selain itu, Angkatan Udara Israel menyatakan beberapa hari yang lalu bahwa mereka mencegat drone Yaman di Laut Merah, mengklaim bahwa drone tersebut diluncurkan dari Yaman berpotensi menuju Israel. Kelompok militan Houthi kembali meluncurkan serangan drone ke Israel pada Rabu 1 November kemarin. Houthi mengklaim drone yang diluncurkan dari Yaman telah melampaui kota Eilat di selatan Israel. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sarahe, mengatakan sejumlah besar drone berhasil mencapai target. Namun pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban dan kerusakan. Yahya menegaskan bahwa Houthi akan terus menyerang Israel sampai konflik di Gaza berhenti. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Sementara Israel belum menanggapi serangan drone yang dilakukan Houthi pada Rabu kemarin. Menurut laporan, sirine peringatan udara di kota Eilat tidak berbunyi. Sebelumnya, militan Houthi resmi menyatakan bergabung dalam perang Israel dan Hamas. Hal itu ditandai dengan peluncuran sejumlah rudal dan drone ke Israel pada Selasa 31 Oktober. Namun beberapa rudal berhasil dicegat oleh Israel dan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Ada pula yang ditemukan jatuh di gurun wilayah Yordania. Wow!
Pasukan pemberontak Houthi Yaman sudah menyiagakan rudal pembunuh mereka sejak mengumumkan siap menghabisi Israel pada Rabu 1 November kemarin. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree menegaskan pasukannya akan melakukan serangan besar-besaran sampai Israel berhenti menyerang. Brigadir Jenderal Yahya ini juga menegaskan bahwa operasi tersebut telah berdasarkan taktik sangat matang untuk membantai Zionis. Pasukan Houthi menggunakan drone, rudal jelajah hingga rudal balistik dalam serangan ini. Tak hanya militan Israel, sejumlah fasilitas sampai infrastruktur dan pusat pertahanan militer Zionis juga menjadi sasaran. Houthi sendiri merupakan unit paramiliter yang berafiliasi dengan negara sekutu utama Palestina, Republik Islam Iran. Iran menyokong Houthi dengan rudal jelajah mereka. Di antaranya adalah unit rudal anti kapal Falak 1, rudal perlawanan udara Fajar 4. Ditambah lagi drone bunuh diri milik Houthi Shahid 136 hingga rudal anti kapal Falak Fajar. Setelah diserang drone dan rudal dari pasukan Houthi Yaman, Israel rupanya merasa terancam. Terbukti selesai serangan tersebut, militer Israel langsung menyiagakan kapal perang ke Laut Merah pada Rabu 1 November 2023. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengirimkan korvet kelas Sa'ar ke Laut Merah sebagai bala bantuan, sebab Israel mulai kewalahan menghadapi serangan dari pasukan Houthi. Dari sejumlah video yang beredar, kapal tersebut telah menuju ke Laut Merah sejak Rabu 1 November 2023. Sebagai informasi, pasukan Houthi sendiri telah mendeklarasikan perang melawan Israel untuk membela Gaza, Palestina. Dalam deklarasi tersebut, Houthi menekankan akan melakukan serangan ke Israel hingga IDF menghentikan operasi di jalur Gaza. Pada Selasa 31 Oktober lalu, pasukan Houthi juga telah meluncurkan serangan ke arah Israel. Sejumlah rudal dan pesawat tak berawak diluncurkan dari Yaman ke Israel. Pagi ini Houthi juga meluncurkan serangan ke dekat kota Eilat di bagian selatan kota tersebut. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar, tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotkaf pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotkaf adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu, di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya seusai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah. Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel. Dalam pernyataannya, Yaman memperingatkan Washington agar tidak ikut campur dalam pembantaian Zionis di Gaza. Seusai ancaman itu, pemimpin Houthi yakni Abu Malik Al-Houthi langsung memberikan perintah untuk menembakkan misil ke Israel. Diketahui sebelumnya, Yaman secara resmi menyatakan perang dengan Israel. Pasukan Houthi pun mengawali perang tersebut dengan melancarkan serangan dalam jumlah besar. Yaman meluncurkan rudal balistik dan drone secara besar-besaran ke Israel. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Selasa 31 Oktober 2023.
Kelompok Houthi Yaman berhasil meluncurkan sejumlah serangan besar rudal balistik dan drone ke wilayah Israel. Serangan yang dimulai pada Rabu 1 November 2023 itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari senjata milik Hizbullah. Lantas dari mana kelompok Houthi Yaman mendapatkan senjata secanggih itu? Adapun menurut data yang dihimpun dari Stockholm International Peace Research Institute, selama periode 2010 hingga 2022, satu-satunya negara yang tercatat pernah memasok senjata untuk kelompok Houthi adalah Iran. SIPRI sendiri menemukan pada 2015 ada satu kontrak pengiriman senjata asal Iran untuk kelompok Houthi yang senjatanya berupa rudal balistik jenis Qiyam-1. Kemudian selain itu juga tak ada lagi kontrak senjata spesifik untuk Houthi yang datanya terbuka dan bisa diakses oleh publik. SIPRI juga menemukan ada 25 kontrak pengiriman senjata lain ke Yaman selama periode 2010 hingga 2022. Dalam perihal ini, kelompok Houthi di Yaman berjanji akan mendukung perlawanan Hamas. Mereka akan memastikan Palestina meraih kemenangannya. Hal ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree Anu. Ia mengklaim pihaknya telah menggagalkan serangkaian serangan udara Israel di wilayah Laut Merah, namun mereka enggan berkomentar mengenai dalang di balik penyerangan itu. Di sisi lain, Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tadi sebutkan namanya membantah soal kekalahan Israel. Ia mengatakan bahwa militer Israel telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman yang memiliki jangkauan sekitar 1.200 mil. Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan bahwa mereka meluncurkan beberapa UAV ke posisi Israel di wilayah pendudukan Palestina. Amunisi yang diluncurkan yakni drone kamikaze ke beberapa sasaran Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Saree, pada Rabu 1 November 2023. Angkatan Bersenjata Yaman terus melakukan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas dan sebagai tanggapan terhadap seruan dan tuntutan rakyat Yaman. Direktur Kantor Presiden Yaman di Sanaa, Ahmad Hamid, mengatakan kepada Al-Mayadin, jawaban Yaman terhadap peringatan AS di Sanaa untuk ikut berperang di Gaza adalah sebagai berikut. Amerika Serikat harus menghapus Yaman dari daftar negara yang tunduk. Yaman baru, Yaman hasil revolusi 21 September yang memberontak terhadap mandat asing, tidak dapat ditundukkan dan diperintah sekali lagi. Hamid mengatakan Sanaa telah berperang langsung dengan Amerika Serikat sejak hari pertama. Mereka tidak takut terhadap AS dan dampak-dampaknya. Anggota Politbiro Ansarullah Muhammad Al-Buhaiti mengungkapkan kepada Al-Mayadin bahwa Amerika Serikat mengancam Yaman melalui Oman, mediator antara kedua negara yang mengakibatkan Angkatan Bersenjata Yaman meluncurkan rudal ke Israel. Terlepas dari ancaman AS, pemimpin Yaman Abdul Malik Al-Houthi memerintahkan agar rudal diluncurkan ke Israel setelah agresi darat di Gaza. Buhaiti mengatakan musuh Israel mengaku berhasil mencegat satu rudal namun menutupi sisa rudal. Amerika Serikat disebut sebagai kaki tangan agresi di Gaza dan melanggar garis merah yang ditetapkan oleh Yaman. Sanaa mencapai persatuan nasional dengan menyerang Israel. Buhaiti mengungkapkan bahwa beberapa pihak yang berperang dengan Ansarullah berjanji untuk berjuang bersama dalam setiap konfrontasi dengan pendudukan Israel. Kerugian yang diderita di masa depan selama perang apapun dengan Israel tidak dapat dibandingkan dengan perang internal yang lama dialami oleh AS. Sebelumnya pada hari Selasa dilaporkan bahwa sebuah drone yang datang dari arah Laut Merah menyusup ke permukiman Eilat sebelum dicegat oleh pendudukan Israel menurut laporan media Israel. Sejumlah kantor berita Israel memperkirakan bahwa UAV diluncurkan dari Yaman dan menyatakan bahwa ini adalah asumsi paling logis. Berita tentang peluncuran rudal dan drone dari Yaman terhadap entitas pendudukan telah berulang kali terjadi dalam 2 minggu terakhir. Operasi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas yang sangat besar terhadap rakyat Palestina di Yaman. Dengan dukungan tersebut melihat Sanaa berupaya melakukan pembalasan terhadap pendudukan Israel atas kejahatan dan pembantaian yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Baru-baru ini media Israel melaporkan bahwa rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman pada Senin Fajar dicegat oleh Angkatan Laut AS di Laut Merah bagian utara. Selain itu, Angkatan Udara Israel menyatakan beberapa hari yang lalu bahwa mereka mencegat drone Yaman di Laut Merah, mengklaim bahwa drone tersebut diluncurkan dari Yaman berpotensi menuju Israel.
militan Houthi kembali meluncurkan serangan drone ke Israel pada Rabu 1 November kemarin. Houthi mengklaim drone yang diluncurkan dari Yaman telah melampaui kota Eilat di selatan Israel. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sarahe, mengatakan sejumlah besar drone berhasil mencapai target. Namun pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban dan kerusakan. Yahya menegaskan bahwa Houthi akan terus menyerang Israel sampai konflik di Gaza berhenti. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Sementara Israel belum menanggapi serangan drone yang dilakukan Houthi pada Rabu kemarin. Menurut laporan, sirine peringatan udara di kota Eilat tidak berbunyi. Sebelumnya, militan Houthi resmi menyatakan bergabung dalam perang Israel dan Hamas. Hal itu ditandai dengan peluncuran sejumlah rudal dan drone ke Israel pada Selasa 31 Oktober. Namun beberapa rudal berhasil dicegat oleh Israel dan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Ada pula yang ditemukan jatuh di gurun wilayah Yordania. Wow! Pasukan pemberontak Houthi Yaman sudah menyiagakan rudal pembunuh mereka sejak mengumumkan siap menghabisi Israel pada Rabu 1 November kemarin. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree menegaskan pasukannya akan melakukan serangan besar-besaran sampai Israel berhenti menyerang. Brigadir Jenderal Yahya ini juga menegaskan bahwa operasi tersebut telah berdasarkan taktik sangat matang untuk membantai Zionis. Pasukan Houthi menggunakan drone, rudal jelajah hingga rudal balistik dalam serangan ini. Tak hanya militan Israel, sejumlah fasilitas sampai infrastruktur dan pusat pertahanan militer Zionis juga menjadi sasaran. Houthi sendiri merupakan unit paramiliter yang berafiliasi dengan negara sekutu utama Palestina, Republik Islam Iran. Iran menyokong Houthi dengan rudal jelajah mereka. Di antaranya adalah unit rudal anti kapal Falak 1, rudal perlawanan udara Fajar 4. Ditambah lagi drone bunuh diri milik Houthi Shahid 136 hingga rudal anti kapal Falak Fajar. Setelah diserang drone dan rudal dari pasukan Houthi Yaman, Israel rupanya merasa terancam. Terbukti selesai serangan tersebut, militer Israel langsung menyiagakan kapal perang ke Laut Merah pada Rabu 1 November 2023. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengirimkan korvet kelas Sa'ar ke Laut Merah sebagai bala bantuan, sebab Israel mulai kewalahan menghadapi serangan dari pasukan Houthi. Dari sejumlah video yang beredar, kapal tersebut telah menuju ke Laut Merah sejak Rabu 1 November 2023. Sebagai informasi, pasukan Houthi sendiri telah mendeklarasikan perang melawan Israel untuk membela Gaza, Palestina. Dalam deklarasi tersebut, Houthi menekankan akan melakukan serangan ke Israel hingga IDF menghentikan operasi di jalur Gaza. Pada Selasa 31 Oktober lalu, pasukan Houthi juga telah meluncurkan serangan ke arah Israel. Sejumlah rudal dan pesawat tak berawak diluncurkan dari Yaman ke Israel. Pagi ini Houthi juga meluncurkan serangan ke dekat kota Eilat di bagian selatan kota tersebut. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar, tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotkav pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotkav adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu, di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel.
Yaman semakin menunjukkan kegarangannya seusai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah. Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel. Dalam pernyataannya, Yaman memperingatkan Washington agar tidak ikut campur dalam pembantaian Zionis di Gaza. Seusai ancaman itu, pemimpin Houthi yakni Abu Malik al-Houthi langsung memberikan perintah untuk menembakkan misil ke Israel. Diketahui sebelumnya, Yaman secara resmi menyatakan perang dengan Israel. Pasukan Houthi pun mengawali perang tersebut dengan melancarkan serangan dalam jumlah besar. Yaman meluncurkan rudal balistik dan drone secara besar-besaran ke Israel. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Selasa 31 Oktober 2023. Meluncurkan sejumlah serangan besar rudal balistik dan drone ke wilayah Israel. Serangan yang dimulai pada Rabu 1 November 2023 itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari senjata milik Hizbullah. Lantas dari mana kelompok Houthi Yaman mendapatkan senjata secanggih itu? Adapun menurut data yang dihimpun dari Stockholm International Peace Research Institute, selama periode 2010 hingga 2022, satu-satunya negara yang tercatat pernah memasok senjata untuk kelompok Houthi adalah Iran. SIPRI sendiri menemukan pada 2015 ada satu kontrak pengiriman senjata asal Iran untuk kelompok Houthi yang senjatanya berupa rudal balistik jenis Qiyam-1. Kemudian selain itu juga tak ada lagi kontrak senjata spesifik untuk Houthi yang datanya terbuka dan bisa diakses oleh publik. SIPRI juga menemukan ada 25 kontrak pengiriman senjata lain ke Yaman selama periode 2010 hingga 2022. Dalam perihal ini, kelompok Houthi di Yaman berjanji akan mendukung perlawanan Hamas. Mereka akan memastikan Palestina meraih kemenangannya. Hal ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree Anu. Ia mengklaim pihaknya telah menggagalkan serangkaian serangan udara Israel di wilayah Laut Merah, namun mereka enggan berkomentar mengenai dalang di balik penyerangan itu. Di sisi lain, Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tadi sebutkan namanya membantah soal kekalahan Israel. Ia mengatakan bahwa militer Israel telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman yang memiliki jangkauan sekitar 1.200 mil. Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan bahwa mereka meluncurkan beberapa UAV ke posisi Israel di wilayah pendudukan Palestina. Amunisi yang diluncurkan yakni drone kamikaze ke beberapa sasaran Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Saree, pada Rabu 1 November 2023. Angkatan Bersenjata Yaman terus melakukan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas dan sebagai tanggapan terhadap seruan dan tuntutan rakyat Yaman. Direktur Kantor Presiden Yaman di Sana'a, Ahmad Hamid, mengatakan kepada Al-Mayadin, jawaban Yaman terhadap peringatan AS di Sana'a untuk ikut berperang di Gaza adalah sebagai berikut. Amerika Serikat harus menghapus Yaman dari daftar negara yang tunduk. Yaman baru, Yaman hasil revolusi 21 September yang memberontak terhadap mandat asing, tidak dapat ditundukkan dan diperintah sekali lagi. Hamid mengatakan Sana'a telah berperang langsung dengan Amerika Serikat sejak hari pertama. Mereka tidak takut terhadap AS dan dampak-dampaknya. Anggota Politbiro Ansarullah Muhammad Al-Buhaiti mengungkapkan kepada Al-Mayadin bahwa Amerika Serikat mengancam Yaman melalui Oman, mediator antara kedua negara yang mengakibatkan Angkatan Bersenjata Yaman meluncurkan rudal ke Israel. Terlepas dari ancaman AS, pemimpin Yaman Abdul Malik al-Houthi memerintahkan agar rudal diluncurkan ke Israel setelah agresi darat di Gaza. Buhaiti mengatakan musuh Israel mengaku berhasil mencegat satu rudal namun menutupi sisa rudal. Amerika Serikat disebut sebagai kaki tangan agresi di Gaza dan melanggar garis merah yang ditetapkan oleh Yaman. Sana'a mencapai
Sanaa mencapai persatuan nasional dengan menyerang Israel. Muhyiddin mengungkapkan bahwa beberapa pihak yang berperang dengan Ansarullah berjanji untuk berjuang bersama dalam setiap konfrontasi dengan pendudukan Israel. Kerugian yang diderita di masa depan selama perang apapun dengan Israel tidak dapat dibandingkan dengan perang internal yang lama dialami oleh AS. Sebelumnya pada hari Selasa dilaporkan bahwa sebuah drone yang datang dari arah Laut Merah menyusup ke permukiman Eilat sebelum dicegat oleh pendudukan Israel menurut laporan media Israel. Sejumlah kantor berita Israel memperkirakan bahwa UAF diluncurkan dari Yaman dan menyatakan bahwa ini adalah asumsi paling logis. Berita tentang peluncuran rudal dan drone dari Yaman terhadap entitas pendudukan telah berulang kali terjadi dalam 2 minggu terakhir. Operasi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas yang sangat besar terhadap rakyat Palestina di Yaman. Dengan dukungan tersebut melihat Sanaa berupaya melakukan pembalasan terhadap pendudukan Israel atas kejahatan dan pembantaian yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Baru-baru ini media Israel melaporkan bahwa rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman pada Senin Fajar dicegat oleh Angkatan Laut AS di Laut Merah bagian utara. Selain itu, Angkatan Udara Israel menyatakan beberapa hari yang lalu bahwa mereka mencegat drone Yaman di Laut Merah, mengklaim bahwa drone tersebut diluncurkan dari Yaman berpotensi menuju Israel. Kelompok militan Houthi kembali meluncurkan serangan drone ke Israel pada Rabu 1 November kemarin. Houthi mengklaim drone yang diluncurkan dari Yaman telah melampaui kota Eilat di selatan Israel. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sarahe, mengatakan sejumlah besar drone berhasil mencapai target. Namun pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban dan kerusakan. Yahya menegaskan bahwa Houthi akan terus menyerang Israel sampai konflik di Gaza berhenti. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Sementara Israel belum menanggapi serangan drone yang dilakukan Houthi pada Rabu kemarin. Menurut laporan, sirine peringatan udara di kota Eilat tidak berbunyi. Sebelumnya, militan Houthi resmi menyatakan bergabung dalam perang Israel dan Hamas. Hal itu ditandai dengan peluncuran sejumlah rudal dan drone ke Israel pada Selasa 31 Oktober. Namun beberapa rudal berhasil dicegat oleh Israel dan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Ada pula yang ditemukan jatuh di gurun wilayah Yordania. Til. Wow! Pasukan pemberontak Houthi Yaman sudah menyiagakan rudal pembunuh mereka sejak mengumumkan siap menghabisi Israel pada Rabu 1 November kemarin. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree menegaskan pasukannya akan melakukan serangan besar-besaran sampai Israel berhenti menyerang. Brigadir Jenderal Yahya ini juga menegaskan bahwa operasi tersebut telah berdasarkan taktik sangat matang untuk membantai Zionis. Pasukan Houthi menggunakan drone, rudal jelajah hingga rudal balistik dalam serangan ini. Tak hanya militan Israel, sejumlah fasilitas sampai infrastruktur dan pusat pertahanan militer Zionis juga menjadi sasaran. Houthi sendiri merupakan unit paramiliter yang berafiliasi dengan negara sekutu utama Palestina, Republik Islam Iran. Iran menyokong Houthi dengan rudal jelajah mereka. Di antaranya adalah unit rudal anti kapal Falak 1, rudal perlawanan udara Fajar 4. Ditambah lagi drone bunuh diri milik Houthi Shahid 136 hingga rudal anti kapal Falak Fajar. Setelah diserang drone dan rudal dari pasukan Houthi Yaman, Israel rupanya merasa terancam. Terbukti selesai serangan tersebut, militer Israel langsung menyiagakan kapal perang ke Laut Merah pada Rabu 1 November 2023.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengirimkan korvet kelas Sa'ar ke Laut Merah sebagai bala bantuan, sebab Israel mulai kewalahan menghadapi serangan dari pasukan Houthi. Dari sejumlah video yang beredar, kapal tersebut telah menuju ke Laut Merah sejak Rabu 1 November 2023. Sebagai informasi, pasukan Houthi sendiri telah mendeklarasikan perang melawan Israel untuk membela Gaza, Palestina. Dalam deklarasi tersebut, Houthi menekankan akan melakukan serangan ke Israel hingga IDF menghentikan operasi di jalur Gaza. Pada Selasa 31 Oktober lalu, pasukan Houthi juga telah meluncurkan serangan ke arah Israel. Sejumlah rudal dan pesawat tak berawak diluncurkan dari Yaman ke Israel. Pagi ini, Houthi juga meluncurkan serangan ke dekat kota Eilat di bagian selatan kota tersebut. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar, tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotkaf pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotkaf adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu, di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya seusai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah. Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel. Dalam pernyataannya, Yaman memperingatkan Washington agar tidak ikut campur dalam pembantaian Zionis di Gaza. Seusai ancaman itu, pemimpin Houthi yakni Abu Malik Al-Houthi langsung memberikan perintah untuk menembakkan misil ke Israel. Diketahui sebelumnya, Yaman secara resmi menyatakan perang dengan Israel. Pasukan Houthi pun mengawali perang tersebut dengan melancarkan serangan dalam jumlah besar. Yaman meluncurkan rudal balistik dan drone secara besar-besaran ke Israel. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Selasa 31 Oktober 2023. Kelompok Houthi Yaman berhasil meluncurkan sejumlah serangan besar rudal balistik dan drone ke wilayah Israel. Serangan yang dimulai pada Rabu 1 November 2023 itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari senjata milik Hizbullah. Lantas dari mana kelompok Houthi Yaman mendapatkan senjata secanggih itu? Adapun menurut data yang dihimpun dari Stockholm International Peace Research Institute, selama periode 2010 hingga 2022, satu-satunya negara yang tercatat pernah memasok senjata untuk kelompok Houthi adalah Iran. SIPRI sendiri menemukan pada 2015 ada satu kontrak pengiriman senjata asal Iran untuk kelompok Houthi yang senjatanya berupa rudal balistik jenis Qiyam-1. Kemudian selain itu juga tak ada lagi kontrak senjata spesifik untuk Houthi yang datanya terbuka dan bisa diakses oleh publik. SIPRI juga menemukan ada 25 kontrak pengiriman senjata lain ke Yaman selama periode 2010 hingga 2022. Dalam perihal ini, kelompok Houthi di Yaman berjanji akan mendukung perlawanan Hamas. Mereka akan memastikan Palestina meraih kemenangannya.
Hal ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Sare Anu. Ia mengklaim pihaknya telah menggagalkan serangkaian serangan udara Israel di wilayah Laut Merah, namun mereka enggan berkomentar mengenai dalang di balik penyerangan itu. Di sisi lain, Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tadi sebutkan namanya membantah soal kekalahan Israel. Ia mengatakan bahwa militer Israel telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman yang memiliki jangkauan sekitar 1.200 mil. Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan bahwa mereka meluncurkan beberapa UAV ke posisi Israel di wilayah pendudukan Palestina. Amunisi yang diluncurkan yakni drone kamikaze ke beberapa sasaran Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Sari, pada Rabu 1 November 2023. Angkatan Bersenjata Yaman terus melakukan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas dan sebagai tanggapan terhadap seruan dan tuntutan rakyat Yaman. Direktur Kantor Presiden Yaman di Sana'a, Ahmad Hamid, mengatakan kepada Al-Mayadin, jawaban Yaman terhadap peringatan AS di Sana'a untuk ikut berperang di Gaza adalah sebagai berikut. Amerika Serikat harus menghapus Yaman dari daftar negara yang tunduk. Yaman baru, Yaman hasil revolusi 21 September yang memberontak terhadap mandat asing, tidak dapat ditundukkan dan diperintah sekali lagi. Hamid mengatakan Sana'a telah berperang langsung dengan Amerika Serikat sejak hari pertama. Mereka tidak takut terhadap AS dan dampak-dampaknya. Anggota Politbiro Ansarullah Muhammad Al-Buhaiti mengungkapkan kepada Al-Mayadin bahwa Amerika Serikat mengancam Yaman melalui Oman, mediator antara kedua negara yang mengakibatkan Angkatan Bersenjata Yaman meluncurkan rudal ke Israel. Terlepas dari ancaman AS, pemimpin Yaman Abdul Malik Al-Houthi memerintahkan agar rudal diluncurkan ke Israel setelah agresi darat di Gaza. Buhaiti mengatakan musuh Israel mengaku berhasil mencegat satu rudal namun menutupi sisa rudal. Amerika Serikat disebut sebagai kaki tangan agresi di Gaza dan melanggar garis merah yang ditetapkan oleh Yaman. Sana'a mencapai persatuan nasional dengan menyerang Israel. Buhaiti mengungkapkan bahwa beberapa pihak yang berperang dengan Ansarullah berjanji untuk berjuang bersama dalam setiap konfrontasi dengan pendudukan Israel. Kerugian yang diderita di masa depan selama perang apapun dengan Israel tidak dapat dibandingkan dengan perang internal yang lama dialami oleh AS. Sebelumnya pada hari Selasa dilaporkan bahwa sebuah drone yang datang dari arah Laut Merah menyusup ke permukiman Eilat sebelum dicegat oleh pendudukan Israel menurut laporan media Israel. Sejumlah kantor berita Israel memperkirakan bahwa UAV diluncurkan dari Yaman dan menyatakan bahwa ini adalah asumsi paling logis. Berita tentang peluncuran rudal dan drone dari Yaman terhadap entitas pendudukan telah berulang kali terjadi dalam 2 minggu terakhir. Operasi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas yang sangat besar terhadap rakyat Palestina di Yaman. Dengan dukungan tersebut melihat Sana'a berupaya melakukan pembalasan terhadap pendudukan Israel atas kejahatan dan pembantaian yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Baru-baru ini media Israel melaporkan bahwa rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman pada Senin Fajar dicegat oleh Angkatan Laut AS di Laut Merah bagian utara. Selain itu, Angkatan Udara Israel menyatakan beberapa hari yang lalu bahwa mereka mencegat drone Yaman di Laut Merah, mengklaim bahwa drone tersebut diluncurkan dari Yaman berpotensi menuju Israel. Kelompok militan Houthi kembali meluncurkan serangan drone ke Israel pada Rabu 1 November kemarin. Houthi mengklaim drone yang diluncurkan dari Yaman telah melampaui kota Eilat di selatan Israel. Juru bicara militer Houthi Yahya Sarahe mengatakan sejumlah besar drone berhasil mencapai target. Namun pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban dan kerusakan.
Yahya menegaskan bahwa Houthi akan terus menyerang Israel sampai konflik di Gaza berhenti. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Sementara Israel belum menanggapi serangan drone yang dilakukan Houthi pada Rabu kemarin. Menurut laporan, sirine peringatan udara di kota Eilat tidak berbunyi. Sebelumnya, militan Houthi resmi menyatakan bergabung dalam perang Israel dan Hamas. Hal itu ditandai dengan peluncuran sejumlah rudal dan drone ke Israel pada Selasa 31 Oktober. Namun beberapa rudal berhasil dicegat oleh Israel dan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Ada pula yang ditemukan jatuh di gurun wilayah Yordania. Wow! Pasukan pemberontak Houthi Yaman sudah menyiagakan rudal pembunuh mereka sejak mengumumkan siap menghabisi Israel pada Rabu 1 November kemarin. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree menegaskan pasukannya akan melakukan serangan besar-besaran sampai Israel berhenti menyerang. Brigadir Jenderal Yahya ini juga menegaskan bahwa operasi tersebut telah berdasarkan taktik sangat matang untuk membantai Zionis. Pasukan Houthi menggunakan drone, rudal jelajah hingga rudal balistik dalam serangan ini. Tak hanya militan Israel, sejumlah fasilitas sampai infrastruktur dan pusat pertahanan militer Zionis juga menjadi sasaran. Houthi sendiri merupakan unit paramiliter yang berafiliasi dengan negara sekutu utama Palestina, Republik Islam Iran. Iran menyokong Houthi dengan rudal jelajah mereka. Di antaranya adalah unit rudal anti kapal Falak 1, rudal perlawanan udara Fajar 4. Ditambah lagi drone bunuh diri milik Houthi Shahid 136 hingga rudal anti kapal Falak Fajar. Setelah diserang drone dan rudal dari pasukan Houthi Yaman, Israel rupanya merasa terancam. Terbukti selesai serangan tersebut, militer Israel langsung menyiagakan kapal perang ke Laut Merah pada Rabu 1 November 2023. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengirimkan korvet kelas Sa'ar ke Laut Merah sebagai bala bantuan, sebab Israel mulai kewalahan menghadapi serangan dari pasukan Houthi. Dari sejumlah video yang beredar, kapal tersebut telah menuju ke Laut Merah sejak Rabu 1 November 2023. Sebagai informasi, pasukan Houthi sendiri telah mendeklarasikan perang melawan Israel untuk membela Gaza, Palestina. Dalam deklarasi tersebut, Houthi menekankan akan melakukan serangan ke Israel hingga IDF menghentikan operasi di jalur Gaza. Pada Selasa 31 Oktober lalu, pasukan Houthi juga telah meluncurkan serangan ke arah Israel. Sejumlah rudal dan pesawat tak berawak diluncurkan dari Yaman ke Israel. Pagi ini Houthi juga meluncurkan serangan ke dekat kota Eilat di bagian selatan kota tersebut. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar, tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotkaf pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotkaf adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu, di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya selesai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah.
Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel. Dalam pernyataannya, Yaman memperingatkan Washington agar tidak ikut campur dalam pembantaian Zionis di Gaza. Seusai ancaman itu, pemimpin Houthi yakni Abu Malik al-Houthi langsung memberikan perintah untuk menembakkan misil ke Israel. Diketahui sebelumnya, Yaman secara resmi menyatakan perang dengan Israel. Pasukan Houthi pun mengawali perang tersebut dengan melancarkan serangan dalam jumlah besar. Yaman meluncurkan rudal balistik dan drone secara besar-besaran ke Israel. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Selasa 31 Oktober 2023. Kelompok Houthi Yaman berhasil meluncurkan sejumlah serangan besar rudal balistik dan drone ke wilayah Israel. Serangan yang dimulai pada Rabu 1 November 2023 itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari senjata milik Hizbullah. Lantas dari mana kelompok Houthi Yaman mendapatkan senjata secanggih itu? Adapun menurut data yang dihimpun dari Stockholm International Peace Research Institute, selama periode 2010 hingga 2022, satu-satunya negara yang tercatat pernah memasok senjata untuk kelompok Houthi adalah Iran. SIPRI sendiri menemukan pada 2015 ada satu kontrak pengiriman senjata asal Iran untuk kelompok Houthi yang senjatanya berupa rudal balistik jenis Qiyam-1. Kemudian selain itu juga tak ada lagi kontrak senjata spesifik untuk Houthi yang datanya terbuka dan bisa diakses oleh publik. SIPRI juga menemukan ada 25 kontrak pengiriman senjata lain ke Yaman selama periode 2010 hingga 2022. Dalam perihal ini, kelompok Houthi di Yaman berjanji akan mendukung perlawanan Hamas. Mereka akan memastikan Palestina meraih kemenangannya. Hal ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree Anu. Ia mengklaim pihaknya telah menggagalkan serangkaian serangan udara Israel di wilayah Laut Merah, namun mereka enggan berkomentar mengenai dalang di balik penyerangan itu. Di sisi lain, Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tadi disebutkan namanya membantah soal kekalahan Israel. Ia mengatakan bahwa militer Israel telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman yang memiliki jangkauan sekitar 1.200 mil. Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan bahwa mereka meluncurkan beberapa UAV ke posisi Israel di wilayah pendudukan Palestina. Amunisi yang diluncurkan yakni drone kamikaze ke beberapa sasaran Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Saree, pada Rabu 1 November 2023. Angkatan Bersenjata Yaman terus melakukan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas dan sebagai tanggapan terhadap seruan dan tuntutan rakyat Yaman. Direktur Kantor Presiden Yaman di Sana'a, Ahmad Hamid, mengatakan kepada Al-Mayadin, jawaban Yaman terhadap peringatan AS di Sana'a untuk ikut berperang di Gaza adalah sebagai berikut. Amerika Serikat harus menghapus Yaman dari daftar negara yang tunduk. Yaman baru, Yaman hasil revolusi 21 September yang memberontak terhadap mandat asing, tidak dapat ditundukkan dan diperintah sekali lagi. Hamid mengatakan Sana'a telah berperang langsung dengan Amerika Serikat sejak hari pertama. Mereka tidak takut terhadap AS dan dampak-dampaknya. Anggota Politbiro Ansarullah Muhammad Al-Buhaiti mengungkapkan kepada Al-Mayadin bahwa Amerika Serikat mengancam Yaman melalui Oman, mediator antara kedua negara yang mengakibatkan Angkatan Bersenjata Yaman meluncurkan rudal ke Israel. Terlepas dari ancaman AS, pemimpin Yaman Abdul Malik al-Houthi memerintahkan agar rudal diluncurkan ke Israel setelah agresi darat di Gaza. Buhaiti mengatakan musuh Israel mengaku berhasil mencegat satu rudal namun menutupi sisa rudal. Amerika Serikat disebut sebagai kaki tangan agresi di Gaza dan melanggar garis merah yang ditetapkan oleh Yaman. Sana'a mencapai persatuan nasional dengan menyerang Israel. Buhaiti mengungkapkan bahwa beberapa pihak yang berperang dengan Ansarullah berjanji untuk berjuang bersama dalam setiap konfrontasi dengan pendudukan Israel. Kerugian yang diderita di masa depan selama perang apapun dengan Israel tidak dapat dibandingkan dengan perang internal yang lama dialami oleh AS. Sebelumnya pada hari Selasa dilaporkan bahwa sebuah drone yang datang dari arah Laut Merah menyusup ke permukiman Eilat sebelum dicegat oleh pendudukan Israel
Israel menurut laporan media Israel. Sejumlah kantor berita Israel memperkirakan bahwa UAF diluncurkan dari Yaman dan menyatakan bahwa ini adalah asumsi paling logis. Berita tentang peluncuran rudal dan drone dari Yaman terhadap entitas pendudukan telah berulang kali terjadi dalam 2 minggu terakhir. Operasi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas yang sangat besar terhadap rakyat Palestina di Yaman. Dengan dukungan tersebut melihat Sanaa berupaya melakukan pembalasan terhadap pendudukan Israel atas kejahatan dan pembantaian yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Baru-baru ini media Israel melaporkan bahwa rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman pada Senin fajar dicegat oleh Angkatan Laut AS di Laut Merah bagian utara. Selain itu, Angkatan Udara Israel menyatakan beberapa hari yang lalu bahwa mereka mencegat drone Yaman di Laut Merah, mengklaim bahwa drone tersebut diluncurkan dari Yaman berpotensi menuju Israel. Kelompok militan Houthi kembali meluncurkan serangan drone ke Israel pada Rabu 1 November kemarin. Houthi mengklaim drone yang diluncurkan dari Yaman telah melampaui kota Eilat di selatan Israel. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sarahe, mengatakan sejumlah besar drone berhasil mencapai target. Namun pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban dan kerusakan. Yahya menegaskan bahwa Houthi akan terus menyerang Israel sampai konflik di Gaza berhenti. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Sementara Israel belum menanggapi serangan drone yang dilakukan Houthi pada Rabu kemarin. Menurut laporan, sirine peringatan udara di kota Eilat tidak berbunyi. Sebelumnya, militan Houthi resmi menyatakan bergabung dalam perang Israel dan Hamas. Hal itu ditandai dengan peluncuran sejumlah rudal dan drone ke Israel pada Selasa 31 Oktober. Namun beberapa rudal berhasil dicegat oleh Israel dan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Ada pula yang ditemukan jatuh di gurun wilayah Yordania. Wow! Pasukan pemberontak Houthi Yaman sudah menyiagakan rudal pembunuh mereka sejak mengumumkan siap menghabisi Israel pada Rabu 1 November kemarin. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree menegaskan pasukannya akan melakukan serangan besar-besaran sampai Israel berhenti menyerang. Brigadir Jenderal Yahya ini juga menegaskan bahwa operasi tersebut telah berdasarkan taktik sangat matang untuk membantai Zionis. Pasukan Houthi menggunakan drone, rudal jelajah hingga rudal balistik dalam serangan ini. Tak hanya militan Israel, sejumlah fasilitas sampai infrastruktur dan pusat pertahanan militer Zionis juga menjadi sasaran. Houthi sendiri merupakan unit paramiliter yang berafiliasi dengan negara sekutu utama Palestina, Republik Islam Iran. Iran menyokong Houthi dengan rudal jelajah mereka. Di antaranya adalah unit rudal anti kapal Falak 1, rudal perlawanan udara Fajar 4. Ditambah lagi drone bunuh diri milik Houthi Shahed 136 hingga rudal anti kapal Falak Fajar. Setelah diserang drone dan rudal dari pasukan Houthi Yaman, Israel rupanya merasa terancam. Terbukti selesai serangan tersebut, militer Israel langsung menyiagakan kapal perang ke Laut Merah pada Rabu 1 November 2023. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengirimkan korvet kelas Sa'ar ke Laut Merah sebagai bala bantuan, sebab Israel mulai kewalahan menghadapi serangan dari pasukan Houthi. Dari sejumlah video yang beredar, kapal tersebut telah menuju ke Laut Merah sejak Rabu 1 November 2023. Sebagai informasi, pasukan Houthi sendiri telah mendeklarasikan perang melawan Israel untuk membela Gaza, Palestina. Dalam deklarasi tersebut, Houthi menekankan akan melakukan serangan ke Israel hingga IDF menghentikan operasi di jalur Gaza.
Pada Selasa 31 Oktober lalu, pasukan Houthi juga telah meluncurkan serangan ke arah Israel. Sejumlah rudal dan pesawat tak berawak diluncurkan dari Yaman ke Israel. Pagi ini, Houthi juga meluncurkan serangan ke dekat kota Eilat di bagian selatan kota tersebut. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotkaf pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotkaf adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saryahe mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya seusai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah. Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel. Dalam pernyataannya, Yaman memperingatkan Washington agar tidak ikut campur dalam pembantaian Zionis di Gaza. Seusai ancaman itu, pemimpin Houthi yakni Abu Malik Al-Houthi langsung memberikan perintah untuk menembakkan misil ke Israel. Diketahui sebelumnya, Yaman secara resmi menyatakan perang dengan Israel. Pasukan Houthi pun mengawali perang tersebut dengan melancarkan serangan dalam jumlah besar. Yaman meluncurkan rudal balistik dan drone secara besar-besaran ke Israel. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Selasa 31 Oktober 2023. Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotkaf pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotkaf adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saryahe mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya seusai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah. Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel. Dalam pernyataannya, Yaman memperingatkan Washington agar tidak ikut campur dalam
dalam pembantaian Zionis di Gaza. Seusai ancaman itu, pemimpin Houthi yakni Abu Malik al-Houthi langsung memberikan perintah untuk menembakkan misil ke Israel. Diketahui sebelumnya, Yaman secara resmi menyatakan perang dengan Israel. Pasukan Houthi pun mengawali perang tersebut dengan melancarkan serangan dalam jumlah besar. Yaman meluncurkan rudal balistik dan drone secara besar-besaran ke Israel. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Selasa 31 Oktober 2023. Kelompok Houthi Yaman berhasil meluncurkan sejumlah serangan besar rudal balistik dan drone ke wilayah Israel. Serangan yang dimulai pada Rabu 1 November 2023 itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari senjata milik Hizbullah. Lantas dari mana kelompok Houthi Yaman mendapatkan senjata secanggih itu? Adapun menurut data yang dihimpun dari Stockholm International Peace Research Institute, selama periode 2010 hingga 2022, satu-satunya negara yang tercatat pernah memasok senjata untuk kelompok Houthi adalah Iran. SIPRI sendiri menemukan pada 2015 ada satu kontrak pengiriman senjata asal Iran untuk kelompok Houthi yang senjatanya berupa rudal balistik jenis Qiyam-1. Kemudian selain itu juga tak ada lagi kontrak senjata spesifik untuk Houthi yang datanya terbuka dan bisa diakses oleh publik. SIPRI juga menemukan ada 25 kontrak pengiriman senjata lain ke Yaman selama periode 2010 hingga 2022. Dalam perihal ini, kelompok Houthi di Yaman berjanji akan mendukung perlawanan Hamas. Mereka akan memastikan Palestina meraih kemenangannya. Hal ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree. Ia mengklaim pihaknya telah menggagalkan serangkaian serangan udara Israel di wilayah Laut Merah. Namun mereka enggan berkomentar mengenai dalang di balik penyerangan itu. Di sisi lain, Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tadi sebutkan namanya membantah soal kekalahan Israel. Ia mengatakan bahwa militer Israel telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman yang memiliki jangkauan sekitar 1.200 mil. Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan bahwa mereka meluncurkan beberapa UAV ke posisi Israel di wilayah pendudukan Palestina. Amunisi yang diluncurkan yakni drone kamikaze ke beberapa sasaran Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Saree, pada Rabu 1 November 2023. Angkatan Bersenjata Yaman terus melakukan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas dan sebagai tanggapan terhadap seruan dan tuntutan rakyat Yaman. Direktur Kantor Presiden Yaman di Sana'a, Ahmad Hamid, mengatakan kepada Al-Mayadin, jawaban Yaman terhadap peringatan AS di Sana'a untuk ikut berperang di Gaza adalah sebagai berikut. Amerika Serikat harus menghapus Yaman dari daftar negara yang tunduk. Yaman baru, Yaman hasil revolusi 21 September yang memberontak terhadap mandat asing, tidak dapat ditundukkan dan diperintah sekali lagi. Hamid mengatakan Sana'a telah berperang langsung dengan Amerika Serikat sejak hari pertama. Mereka tidak takut terhadap AS dan dampak-dampaknya. Anggota Politbiro Ansarullah Muhammad Al-Buhaiti mengungkapkan kepada Al-Mayadin bahwa Amerika Serikat mengancam Yaman melalui Oman, mediator antara kedua negara yang mengakibatkan Angkatan Bersenjata Yaman meluncurkan rudal ke Israel. Terlepas dari ancaman AS, pemimpin Yaman Abdul Malik al-Houthi memerintahkan agar rudal diluncurkan ke Israel setelah agresi darat di Gaza. Buhaiti mengatakan musuh Israel mengaku berhasil mencegat satu rudal namun menutupi sisa rudal. Amerika Serikat disebut sebagai kaki tangan agresi di Gaza dan melanggar garis merah yang ditetapkan oleh Yaman. Sana'a mencapai persatuan nasional dengan menyerang Israel. Buhaiti mengungkapkan bahwa beberapa pihak yang berperang dengan Ansarullah berjanji untuk berjuang bersama dalam setiap konfrontasi dengan pendudukan Israel. Kerugian yang diderita di masa depan selama perang apapun dengan Israel tidak dapat dibandingkan dengan perang internal yang lama dialami oleh AS. Sebelumnya pada hari Selasa dilaporkan bahwa sebuah drone yang datang dari arah Laut Merah menyusup ke permukiman Eilat sebelum dicegat oleh pendudukan Israel
Israel menurut laporan media Israel. Sejumlah kantor berita Israel memperkirakan bahwa UAF diluncurkan dari Yaman dan menyatakan bahwa ini adalah asumsi paling logis. Berita tentang peluncuran rudal dan drone dari Yaman terhadap entitas pendudukan telah berulang kali terjadi dalam 2 minggu terakhir. Operasi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas yang sangat besar terhadap rakyat Palestina di Yaman. Dengan dukungan tersebut melihat Sanaa berupaya melakukan pembalasan terhadap pendudukan Israel atas kejahatan dan pembantaian yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Baru-baru ini media Israel melaporkan bahwa rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman pada Senin Fajar dicegat oleh Angkatan Laut AS di Laut Merah bagian utara. Selain itu, Angkatan Udara Israel menyatakan beberapa hari yang lalu bahwa mereka mencegat drone Yaman di Laut Merah, mengklaim bahwa drone tersebut diluncurkan dari Yaman berpotensi menuju Israel. Kelompok militan Houthi kembali meluncurkan serangan drone ke Israel pada Rabu 1 November kemarin. Houthi mengklaim drone yang diluncurkan dari Yaman telah melampaui kota Eilat di selatan Israel. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sarahe, mengatakan sejumlah besar drone berhasil mencapai target. Namun pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban dan kerusakan. Yahya menegaskan bahwa Houthi akan terus menyerang Israel sampai konflik di Gaza berhenti. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Sementara Israel belum menanggapi serangan drone yang dilakukan Houthi pada Rabu kemarin. Menurut laporan, sirine peringatan udara di kota Eilat tidak berbunyi. Sebelumnya, militan Houthi resmi menyatakan bergabung dalam perang Israel dan Hamas. Hal itu ditandai dengan peluncuran sejumlah rudal dan drone ke Israel pada Selasa 31 Oktober. Namun beberapa rudal berhasil dicegat oleh Israel dan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Ada pula yang ditemukan jatuh di gurun wilayah Yordania. Til. Wow! Pasukan pemberontak Houthi Yaman sudah menyiagakan rudal pembunuh mereka sejak mengumumkan siap menghabisi Israel pada Rabu 1 November kemarin. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree menegaskan pasukannya akan melakukan serangan besar-besaran sampai Israel berhenti menyerang. Brigadir Jenderal Yahya ini juga menegaskan bahwa operasi tersebut telah berdasarkan taktik sangat matang untuk membantai Zionis. Pasukan Houthi menggunakan drone, rudal jelajah hingga rudal balistik dalam serangan ini. Tak hanya militan Israel, sejumlah fasilitas sampai infrastruktur dan pusat pertahanan militer Zionis juga menjadi sasaran. Houthi sendiri merupakan unit paramiliter yang berafiliasi dengan negara sekutu utama Palestina, Republik Islam Iran. Iran menyokong Houthi dengan rudal jelajah mereka. Di antaranya adalah unit rudal anti kapal Falak 1, rudal perlawanan udara Fajar 4. Ditambah lagi drone bunuh diri milik Houthi Shahid 136 hingga rudal anti kapal Falak Fajar. Setelah diserang drone dan rudal dari pasukan Houthi Yaman, Israel rupanya merasa terancam. Terbukti selesai serangan tersebut, militer Israel langsung menyiagakan kapal perang ke Laut Merah pada Rabu 1 November 2023. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengirimkan korvet kelas Sa'ar ke Laut Merah sebagai bala bantuan, sebab Israel mulai kewalahan menghadapi serangan dari pasukan Houthi. Dari sejumlah video yang beredar, kapal tersebut telah menuju ke Laut Merah sejak Rabu 1 November 2023. Sebagai informasi, pasukan Houthi sendiri telah mendeklarasikan perang melawan Israel untuk membela Gaza, Palestina. Dalam deklarasi tersebut, Houthi menekankan akan melakukan serangan ke Israel hingga IDF menghentikan operasi di jalur Gaza.
Pada Selasa 31 Oktober lalu, pasukan Houthi juga telah meluncurkan serangan ke arah Israel. Sejumlah rudal dan pesawat tak berawak diluncurkan dari Yaman ke Israel. Pagi ini, Houthi juga meluncurkan serangan ke dekat kota Eilat di bagian selatan kota tersebut. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar, tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotkav pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotkav adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu, di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya seusai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah. Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel. Dalam pernyataannya, Yaman memperingatkan Washington agar tidak ikut campur dalam pembantaian Zionis di Gaza. Seusai ancaman itu, pemimpin Houthi yakni Abu Malik Al-Houthi langsung memberikan perintah untuk menembakkan misil ke Israel. Diketahui sebelumnya, Yaman secara resmi menyatakan perang dengan Israel. Pasukan Houthi pun mengawali perang tersebut dengan melancarkan serangan dalam jumlah besar. Yaman meluncurkan rudal balistik dan drone secara besar-besaran ke Israel. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Selasa 31 Oktober 2023. Kelompok Houthi Yaman berhasil meluncurkan sejumlah serangan besar rudal balistik dan drone ke wilayah Israel. Serangan yang dimulai pada Rabu 1 November 2023 itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari senjata milik Hizbullah. Lantas dari mana kelompok Houthi Yaman mendapatkan senjata secanggih itu? Adapun menurut data yang dihimpun dari Stockholm International Peace Research Institute, selama periode 2010 hingga 2022, satu-satunya negara yang tercatat pernah memasok senjata untuk kelompok Houthi adalah Iran. SIPRI sendiri menemukan pada 2015 ada satu kontrak pengiriman senjata asal Iran untuk kelompok Houthi yang senjatanya berupa rudal balistik jenis Qiyam-1. Kemudian selain itu juga tak ada lagi kontrak senjata spesifik untuk Houthi yang datanya terbuka dan bisa diakses oleh publik. SIPRI juga menemukan ada 25 kontrak pengiriman senjata lain ke Yaman selama periode 2010 hingga 2022. Dalam perihal ini, kelompok Houthi di Yaman berjanji akan mendukung perlawanan Hamas. Mereka akan memastikan Palestina meraih kemenangannya. Hal ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree. Ia mengklaim pihaknya telah menggagalkan serangkaian serangan udara Israel di wilayah Laut Merah. Namun mereka enggan berkomentar mengenai dalang di balik penyerangan itu. Di sisi lain, Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tadi sebutkan namanya membantah soal kekalahan Israel. Ia mengatakan bahwa militer Israel telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman yang memiliki jangkauan sekitar 1.200 mil.
Angkatan bersenjata Yaman mengumumkan bahwa mereka meluncurkan beberapa UAV ke posisi Israel di wilayah pendudukan Palestina. Amunisi yang diluncurkan yakni drone kamikaze ke beberapa sasaran Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Angkatan bersenjata Yaman, Yahya Saree, pada Rabu 1 November 2023. Angkatan bersenjata Yaman terus melakukan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas dan sebagai tanggapan terhadap seruan dan tuntutan rakyat Yaman. Direktur Kantor Presiden Yaman di Sana'a, Ahmad Hamid, mengatakan kepada Al-Mayadin, jawaban Yaman terhadap peringatan AS di Sana'a untuk ikut berperang di Gaza adalah sebagai berikut. Amerika Serikat harus menghapus Yaman dari daftar negara yang tunduk. Yaman baru, Yaman hasil revolusi 21 September yang memberontak terhadap mandat asing, tidak dapat ditundukkan dan diperintah sekali lagi. Hamid mengatakan Sana'a telah berperang langsung dengan Amerika Serikat sejak hari pertama. Mereka tidak takut terhadap AS dan dampak-dampaknya. Anggota Politbiro Ansarullah Muhammad Al-Buhaiti mengungkapkan kepada Al-Mayadin bahwa Amerika Serikat mengancam Yaman melalui Oman, mediator antara kedua negara yang mengakibatkan angkatan bersenjata Yaman meluncurkan rudal ke Israel. Terlepas dari ancaman AS, pemimpin Yaman Abdul Malik Al-Houthi memerintahkan agar rudal diluncurkan ke Israel setelah agresi darat di Gaza. Buhaiti mengatakan musuh Israel mengaku berhasil mencegat satu rudal namun menutupi sisa rudal. Amerika Serikat disebut sebagai kaki tangan agresi di Gaza dan melanggar garis merah yang ditetapkan oleh Yaman. Sana'a mencapai persatuan nasional dengan menyerang Israel. Buhaiti mengungkapkan bahwa beberapa pihak yang berperang dengan Ansarullah berjanji untuk berjuang bersama dalam setiap konfrontasi dengan pendudukan Israel. Kerugian yang diderita di masa depan selama perang apapun dengan Israel tidak dapat dibandingkan dengan perang internal yang lama dialami oleh AS. Sebelumnya pada hari Selasa dilaporkan bahwa sebuah drone yang datang dari arah Laut Merah menyusup ke permukiman Eilat sebelum dicegat oleh pendudukan Israel menurut laporan media Israel. Sejumlah kantor berita Israel memperkirakan bahwa UAV diluncurkan dari Yaman dan menyatakan bahwa ini adalah asumsi paling logis. Berita tentang peluncuran rudal dan drone dari Yaman terhadap entitas pendudukan telah berulang kali terjadi dalam 2 minggu terakhir. Operasi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas yang sangat besar terhadap rakyat Palestina di Yaman. Dengan dukungan tersebut melihat Sana'a berupaya melakukan pembalasan terhadap pendudukan Israel atas kejahatan dan pembantaian yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Baru-baru ini media Israel melaporkan bahwa rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman pada Senin Fajar dicegat oleh Angkatan Laut AS di Laut Merah bagian utara. Selain itu, Angkatan Udara Israel menyatakan beberapa hari yang lalu bahwa mereka mencegat drone Yaman di Laut Merah, mengklaim bahwa drone tersebut diluncurkan dari Yaman berpotensi menuju Israel. Kelompok militan Houthi kembali meluncurkan serangan drone ke Israel pada Rabu 1 November kemarin. Houthi mengklaim drone yang diluncurkan dari Yaman telah melampaui kota Eilat di selatan Israel. Juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, mengatakan sejumlah besar drone berhasil mencapai target. Namun pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban dan kerusakan. Yahya menegaskan bahwa Houthi akan terus menyerang Israel sampai konflik di Gaza berhenti. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Sementara Israel belum menanggapi serangan drone yang dilakukan Houthi pada Rabu kemarin. Menurut laporan, sirine peringatan udara di kota Eilat tidak berbunyi. Sebelumnya, militan Houthi resmi menyatakan bergabung dalam perang Israel dan Hamas. Hal itu ditandai dengan peluncuran sejumlah rudal dan drone
ke Israel pada Selasa 31 Oktober. Namun beberapa rudal berhasil dicegat oleh Israel dan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Ada pula yang ditemukan jatuh di gurun wilayah Yordania. Wow! Pasukan pemberontak Houthi Yaman sudah menyiagakan rudal pembunuh mereka sejak mengumumkan siap menghabisi Israel pada Rabu 1 November kemarin. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree menegaskan pasukannya akan melakukan serangan besar-besaran sampai Israel berhenti menyerang. Brigadir Jenderal Yahya ini juga menegaskan bahwa operasi tersebut telah berdasarkan taktik sangat matang untuk membantai Zionis. Pasukan Houthi menggunakan drone, rudal jelajah hingga rudal balistik dalam serangan ini. Tak hanya militer Israel, sejumlah fasilitas sampai infrastruktur dan pusat pertahanan militer Zionis juga menjadi sasaran. Houthi sendiri merupakan unit paramiliter yang berafiliasi dengan negara sekutu utama Palestina, Republik Islam Iran. Iran menyokong Houthi dengan rudal jelajah mereka. Di antaranya adalah unit rudal anti kapal Falak 1, rudal perlawanan udara Fajar 4. Ditambah lagi drone bunuh diri milik Houthi Shahid 136 hingga rudal anti kapal Falak Fajar. Setelah diserang drone dan rudal dari pasukan Houthi Yaman, Israel rupanya merasa terancam. Terbukti selesai serangan tersebut, militer Israel langsung menyiagakan kapal perang ke Laut Merah pada Rabu 1 November 2023. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengirimkan korvet kelas Sa'ar ke Laut Merah sebagai bala bantuan, sebab Israel mulai kewalahan menghadapi serangan dari pasukan Houthi. Dari sejumlah video yang beredar, kapal tersebut telah menuju ke Laut Merah sejak Rabu 1 November 2023. Sebagai informasi, pasukan Houthi sendiri telah mendeklarasikan perang melawan Israel untuk membela Gaza, Palestina. Dalam deklarasi tersebut, Houthi menekankan akan melakukan serangan ke Israel hingga IDF menghentikan operasi di jalur Gaza. Pada Selasa 31 Oktober lalu, pasukan Houthi juga telah meluncurkan serangan ke arah Israel. Sejumlah rudal dan pesawat tak berawak diluncurkan dari Yaman ke Israel. Pagi ini Houthi juga meluncurkan serangan ke dekat kota Eilat di bagian selatan kota tersebut. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar, tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotkaf pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotkaf adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu, di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya seusai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah. Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel. Dalam pernyataannya, Yaman memperingatkan Washington agar tidak ikut campur dalam
dalam pembantaian Zionis di Gaza. Seusai ancaman itu, pemimpin Houthi yakni Abu Malik al-Houthi langsung memberikan perintah untuk menembakkan misil ke Israel. Diketahui sebelumnya, Yaman secara resmi menyatakan perang dengan Israel. Pasukan Houthi pun mengawali perang tersebut dengan melancarkan serangan dalam jumlah besar. Yaman meluncurkan rudal balistik dan drone secara besar-besaran ke Israel. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Selasa 31 Oktober 2023. Kelompok Houthi Yaman berhasil meluncurkan sejumlah serangan besar rudal balistik dan drone ke wilayah Israel. Serangan yang dimulai pada Rabu 1 November 2023 itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari senjata milik Hizbullah. Lantas dari mana kelompok Houthi Yaman mendapatkan senjata secanggih itu? Adapun menurut data yang dihimpun dari Stockholm International Peace Research Institute, selama periode 2010 hingga 2022, satu-satunya negara yang tercatat pernah memasok senjata untuk kelompok Houthi adalah Iran. SIPRI sendiri menemukan pada 2015 ada satu kontrak pengiriman senjata asal Iran untuk kelompok Houthi yang senjatanya berupa rudal balistik jenis Qiyam-1. Kemudian selain itu juga tak ada lagi kontrak senjata spesifik untuk Houthi yang datanya terbuka dan bisa diakses oleh publik. SIPRI juga menemukan ada 25 kontrak pengiriman senjata lain ke Yaman selama periode 2010 hingga 2022. Dalam perihal ini, kelompok Houthi di Yaman berjanji akan mendukung perlawanan Hamas. Mereka akan memastikan Palestina meraih kemenangannya. Hal ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree. Ia mengklaim pihaknya telah menggagalkan serangkaian serangan udara Israel di wilayah Laut Merah. Namun mereka enggan berkomentar mengenai dalang di balik penyerangan itu. Di sisi lain, Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tadi sebutkan namanya membantah soal kekalahan Israel. Ia mengatakan bahwa militer Israel telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman yang memiliki jangkauan sekitar 1.200 mil. Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan bahwa mereka meluncurkan beberapa UAV ke posisi Israel di wilayah pendudukan Palestina. Amunisi yang diluncurkan yakni drone kamikaze ke beberapa sasaran Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Saree, pada Rabu 1 November 2023. Angkatan Bersenjata Yaman terus melakukan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas dan sebagai tanggapan terhadap seruan dan tuntutan rakyat Yaman. Direktur Kantor Presiden Yaman di Sana'a, Ahmad Hamid, mengatakan kepada Al-Mayadin, jawaban Yaman terhadap peringatan AS di Sana'a untuk ikut berperang di Gaza adalah sebagai berikut. Amerika Serikat harus menghapus Yaman dari daftar negara yang tunduk. Yaman baru, Yaman hasil revolusi 21 September yang memberontak terhadap mandat asing, tidak dapat ditundukkan dan diperintah sekali lagi. Hamid mengatakan Sana'a telah berperang langsung dengan Amerika Serikat sejak hari pertama. Mereka tidak takut terhadap AS dan dampak-dampaknya. Anggota Politbiro Ansarullah Muhammad Al-Buhaiti mengungkapkan kepada Al-Mayadin bahwa Amerika Serikat mengancam Yaman melalui Oman, mediator antara kedua negara yang mengakibatkan Angkatan Bersenjata Yaman meluncurkan rudal ke Israel. Terlepas dari ancaman AS, pemimpin Yaman Abdul Malik al-Houthi memerintahkan agar rudal diluncurkan ke Israel setelah agresi darat di Gaza. Buhaiti mengatakan musuh Israel mengaku berhasil mencegat satu rudal namun menutupi sisa rudal. Amerika Serikat disebut sebagai kaki tangan agresi di Gaza dan melanggar garis merah yang ditetapkan oleh Yaman. Sana'a mencapai persatuan nasional dengan menyerang Israel. Buhaiti mengungkapkan bahwa beberapa pihak yang berperang dengan Ansarullah berjanji untuk berjuang bersama dalam setiap konfrontasi dengan pendudukan Israel. Kerugian yang diderita di masa depan selama perang apapun dengan Israel tidak dapat dibandingkan dengan perang internal yang lama dialami oleh AS.
Sebelumnya pada hari Selasa dilaporkan bahwa sebuah drone yang datang dari arah Laut Merah menyusup ke permukiman Eilat sebelum dicegat oleh pendudukan Israel menurut laporan media Israel. Sejumlah kantor berita Israel memperkirakan bahwa UAF diluncurkan dari Yaman dan menyatakan bahwa ini adalah asumsi paling logis. Berita tentang peluncuran rudal dan drone dari Yaman terhadap entitas pendudukan telah berulang kali terjadi dalam 2 minggu terakhir. Operasi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas yang sangat besar terhadap rakyat Palestina di Yaman. Dengan dukungan tersebut melihat Sanaa berupaya melakukan pembalasan terhadap pendudukan Israel atas kejahatan dan pembantaian yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Baru-baru ini media Israel melaporkan bahwa rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman pada Senin Fajar dicegat oleh Angkatan Laut AS di Laut Merah bagian utara. Selain itu, Angkatan Udara Israel menyatakan beberapa hari yang lalu bahwa mereka mencegat drone Yaman di Laut Merah, mengklaim bahwa drone tersebut diluncurkan dari Yaman berpotensi menuju Israel. Kelompok militan Houthi kembali meluncurkan serangan drone ke Israel pada Rabu 1 November kemarin. Houthi mengklaim drone yang diluncurkan dari Yaman telah melampaui kota Eilat di selatan Israel. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sarahe, mengatakan sejumlah besar drone berhasil mencapai target. Namun pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban dan kerusakan. Yahya menegaskan bahwa Houthi akan terus menyerang Israel sampai konflik di Gaza berhenti. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Sementara Israel belum menanggapi serangan drone yang dilakukan Houthi pada Rabu kemarin. Menurut laporan, sirine peringatan udara di kota Eilat tidak berbunyi. Sebelumnya, militan Houthi resmi menyatakan bergabung dalam perang Israel dan Hamas. Hal itu ditandai dengan peluncuran sejumlah rudal dan drone ke Israel pada Selasa 31 Oktober. Namun beberapa rudal berhasil dicegat oleh Israel dan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Ada pula yang ditemukan jatuh di gurun wilayah Yordania. Wow! Pasukan pemberontak Houthi Yaman sudah menyiagakan rudal pembunuh mereka sejak mengumumkan siap menghabisi Israel pada Rabu 1 November kemarin. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree menegaskan pasukannya akan melakukan serangan besar-besaran sampai Israel berhenti menyerang. Brigadir Jenderal Yahya ini juga menegaskan bahwa operasi tersebut telah berdasarkan taktik sangat matang untuk membantai Zionis. Pasukan Houthi menggunakan drone, rudal jelajah hingga rudal balistik dalam serangan ini. Tak hanya militan Israel, sejumlah fasilitas sampai infrastruktur dan pusat pertahanan militer Zionis juga menjadi sasaran. Houthi sendiri merupakan unit paramiliter yang berafiliasi dengan negara sekutu utama Palestina, Republik Islam Iran. Iran menyokong Houthi dengan rudal jelajah mereka. Di antaranya adalah unit rudal anti kapal Falak 1, rudal perlawanan udara Fajar 4. Ditambah lagi drone bunuh diri milik Houthi Shahid 136 hingga rudal anti kapal Falak Fajar. Setelah diserang drone dan rudal dari pasukan Houthi Yaman, Israel rupanya merasa terancam. Terbukti selesai serangan tersebut, militer Israel langsung menyiagakan kapal perang ke Laut Merah pada Rabu 1 November 2023. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengirimkan korvet kelas Sa'ar ke Laut Merah sebagai bala bantuan, sebab Israel mulai kewalahan menghadapi serangan dari pasukan Houthi. Dari sejumlah video yang beredar, kapal tersebut telah menuju ke Laut Merah sejak Rabu 1 November 2023. Sebagai informasi, pasukan Houthi sendiri telah mendeklarasikan perang melawan Israel untuk membela Gaza, Palestina.
Dalam deklarasi tersebut, Houthi menekankan akan melakukan serangan ke Israel hingga IDF menghentikan operasi di jalur Gaza. Pada Selasa 31 Oktober lalu, pasukan Houthi juga telah meluncurkan serangan ke arah Israel. Sejumlah rudal dan pesawat tak berawak diluncurkan dari Yaman ke Israel. Pagi ini, Houthi juga meluncurkan serangan ke dekat kota Eilat di bagian selatan kota tersebut. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar, tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotkaf pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotkaf adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu, di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya seusai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah. Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel. Dalam pernyataannya, Yaman memperingatkan Washington agar tidak ikut campur dalam pembantaian Zionis di Gaza. Seusai ancaman itu, pemimpin Houthi yakni Abu Malik Al-Houthi langsung memberikan perintah untuk menembakkan misil ke Israel. Diketahui sebelumnya, Yaman secara resmi menyatakan perang dengan Israel. Pasukan Houthi pun mengawali perang tersebut dengan melancarkan serangan dalam jumlah besar. Yaman meluncurkan rudal balistik dan drone secara besar-besaran ke Israel. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Selasa 31 Oktober 2023. Kelompok Houthi Yaman berhasil meluncurkan sejumlah serangan besar rudal balistik dan drone ke wilayah Israel. Serangan yang dimulai pada Rabu 1 November 2023 itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari senjata milik Hizbullah. Lantas dari mana kelompok Houthi Yaman mendapatkan senjata secanggih itu? Adapun menurut data yang dihimpun dari Stockholm International Peace Research Institute, selama periode 2010 hingga 2022, satu-satunya negara yang tercatat pernah memasok senjata untuk kelompok Houthi adalah Iran. SIPRI sendiri menemukan pada 2015 ada satu kontrak pengiriman senjata asal Iran untuk kelompok Houthi yang senjatanya berupa rudal balistik jenis Qiyam-1. Kemudian selain itu juga tak ada lagi kontrak senjata spesifik untuk Houthi yang datanya terbuka dan bisa diakses oleh publik. SIPRI juga menemukan ada 25 kontrak pengiriman senjata lain ke Yaman selama periode 2010 hingga 2022. Dalam perihal ini, kelompok Houthi di Yaman berjanji akan mendukung perlawanan Hamas. Mereka akan memastikan Palestina meraih kemenangannya. Hal ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree. Ia mengklaim pihaknya telah menggagalkan serangkaian serangan udara Israel di wilayah Laut Merah. Namun mereka enggan berkomentar mengenai dalang di balik penyerangan itu. Di sisi lain, Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tadi sebutkan namanya membantah soal kekalahan Israel. Ia mengatakan bahwa militer Israel telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman yang memiliki jangkauan sekitar 1.200 mil.
Angkatan bersenjata Yaman mengumumkan bahwa mereka meluncurkan beberapa UAV ke posisi Israel di wilayah pendudukan Palestina. Amunisi yang diluncurkan yakni drone kamikaze ke beberapa sasaran Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Angkatan bersenjata Yaman, Yahya Saree, pada Rabu 1 November 2023. Angkatan bersenjata Yaman terus melakukan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas dan sebagai tanggapan terhadap seruan dan tuntutan rakyat Yaman. Direktur Kantor Presiden Yaman di Sana'a, Ahmad Hamid, mengatakan kepada Al-Mayadin, jawaban Yaman terhadap peringatan AS di Sana'a untuk ikut berperang di Gaza adalah sebagai berikut. Amerika Serikat harus menghapus Yaman dari daftar negara yang tunduk. Yaman baru, Yaman hasil revolusi 21 September yang memberontak terhadap mandat asing, tidak dapat ditundukkan dan diperintah sekali lagi. Hamid mengatakan Sana'a telah berperang langsung dengan Amerika Serikat sejak hari pertama. Mereka tidak takut terhadap AS dan dampak-dampaknya. Anggota Politbiro Ansarullah Muhammad Al-Buhaiti mengungkapkan kepada Al-Mayadin bahwa Amerika Serikat mengancam Yaman melalui Oman, mediator antara kedua negara yang mengakibatkan angkatan bersenjata Yaman meluncurkan rudal ke Israel. Terlepas dari ancaman AS, pemimpin Yaman Abdul Malik Al-Houthi memerintahkan agar rudal diluncurkan ke Israel setelah agresi darat di Gaza. Buhaiti mengatakan musuh Israel mengaku berhasil mencegat satu rudal namun menutupi sisa rudal. Amerika Serikat disebut sebagai kaki tangan agresi di Gaza dan melanggar garis merah yang ditetapkan oleh Yaman. Sana'a mencapai persatuan nasional dengan menyerang Israel. Buhaiti mengungkapkan bahwa beberapa pihak yang berperang dengan Ansarullah berjanji untuk berjuang bersama dalam setiap konfrontasi dengan pendudukan Israel. Kerugian yang diderita di masa depan selama perang apapun dengan Israel tidak dapat dibandingkan dengan perang internal yang lama dialami oleh AS. Sebelumnya pada hari Selasa dilaporkan bahwa sebuah drone yang datang dari arah Laut Merah menyusup ke permukiman Eilat sebelum dicegat oleh pendudukan Israel menurut laporan media Israel. Sejumlah kantor berita Israel memperkirakan bahwa UAV diluncurkan dari Yaman dan menyatakan bahwa ini adalah asumsi paling logis. Berita tentang peluncuran rudal dan drone dari Yaman terhadap entitas pendudukan telah berulang kali terjadi dalam 2 minggu terakhir. Operasi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas yang sangat besar terhadap rakyat Palestina di Yaman. Dengan dukungan tersebut melihat Sana'a berupaya melakukan pembalasan terhadap pendudukan Israel atas kejahatan dan pembantaian yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Baru-baru ini media Israel melaporkan bahwa rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman pada Senin Fajar dicegat oleh Angkatan Laut AS di Laut Merah bagian utara. Selain itu, Angkatan Udara Israel menyatakan beberapa hari yang lalu bahwa mereka mencegat drone Yaman di Laut Merah, mengklaim bahwa drone tersebut diluncurkan dari Yaman berpotensi menuju Israel. Kelompok militan Houthi kembali meluncurkan serangan drone ke Israel pada Rabu 1 November kemarin. Houthi mengklaim drone yang diluncurkan dari Yaman telah melampaui kota Eilat di selatan Israel. Juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, mengatakan sejumlah besar drone berhasil mencapai target. Namun pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban dan kerusakan. Yahya menegaskan bahwa Houthi akan terus menyerang Israel sampai konflik di Gaza berhenti. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Sementara Israel belum menanggapi serangan drone yang dilakukan Houthi pada Rabu kemarin. Menurut laporan, sirine peringatan udara di kota Eilat tidak berbunyi. Sebelumnya, militan Houthi resmi menyatakan bergabung dalam perang Israel dan Hamas. Hal itu ditandai dengan peluncuran sejumlah rudal dan drone
ke Israel pada Selasa 31 Oktober. Namun beberapa rudal berhasil dicegat oleh Israel dan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Ada pula yang ditemukan jatuh di gurun wilayah Yordania. Wow! Pasukan pemberontak Houthi Yaman sudah menyiagakan rudal pembunuh mereka sejak mengumumkan siap menghabisi Israel pada Rabu 1 November kemarin. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree menegaskan pasukannya akan melakukan serangan besar-besaran sampai Israel berhenti menyerang. Brigadir Jenderal Yahya ini juga menegaskan bahwa operasi tersebut telah berdasarkan taktik sangat matang untuk membantai Zionis. Pasukan Houthi menggunakan drone, rudal jelajah hingga rudal balistik dalam serangan ini. Tak hanya militer Israel, sejumlah fasilitas sampai infrastruktur dan pusat pertahanan militer Zionis juga menjadi sasaran. Houthi sendiri merupakan unit paramiliter yang berafiliasi dengan negara sekutu utama Palestina, Republik Islam Iran. Iran menyokong Houthi dengan rudal jelajah mereka. Di antaranya adalah unit rudal anti kapal Falak 1, rudal perlawanan udara Fajar 4. Ditambah lagi drone bunuh diri milik Houthi Shahid 136 hingga rudal anti kapal Falak Fajar. Setelah diserang drone dan rudal dari pasukan Houthi Yaman, Israel rupanya merasa terancam. Terbukti selesai serangan tersebut, militer Israel langsung menyiagakan kapal perang ke Laut Merah pada Rabu 1 November 2023. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengirimkan korvet kelas SAR ke Laut Merah sebagai bala bantuan, sebab Israel mulai kewalahan menghadapi serangan dari pasukan Houthi. Dari sejumlah video yang beredar, kapal tersebut telah menuju ke Laut Merah sejak Rabu 1 November 2023. Sebagai informasi, pasukan Houthi sendiri telah mendeklarasikan perang melawan Israel untuk membela Gaza, Palestina. Dalam deklarasi tersebut, Houthi menekankan akan melakukan serangan ke Israel hingga IDF menghentikan operasi di jalur Gaza. Pada Selasa 31 Oktober lalu, pasukan Houthi juga telah meluncurkan serangan ke arah Israel. Sejumlah rudal dan pesawat tak berawak diluncurkan dari Yaman ke Israel. Pagi ini Houthi juga meluncurkan serangan ke dekat kota Eilat di bagian selatan kota tersebut. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar, tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotkaf pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotkaf adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu, di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya seusai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah. Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel. Dalam pernyataannya, Yaman memperingatkan Washington agar tidak ikut campur dalam pembantaian Zionis di Gaza. Seusai ancaman itu, pemimpin Houthi yakni Abu Malik Al-Houthi langsung memberikan perintah untuk menembakkan misil ke Israel. Diketahui sebelumnya, Yaman secara resmi menyatakan perang dengan Israel. Pasukan Houthi
Houthi pun mengawali perang tersebut dengan melancarkan serangan dalam jumlah besar. Yaman meluncurkan rudal balistik dan drone secara besar-besaran ke Israel. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Selasa 31 Oktober 2023. Kelompok Houthi Yaman berhasil meluncurkan sejumlah serangan besar rudal balistik dan drone ke wilayah Israel. Serangan yang dimulai pada Rabu 1 November 2023 itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari senjata milik Hizbullah. Lantas dari mana kelompok Houthi Yaman mendapatkan senjata secanggih itu? Adapun menurut data yang dihimpun dari Stockholm International Peace Research Institute, selama periode 2010 hingga 2022, satu-satunya negara yang tercatat pernah memasok senjata untuk kelompok Houthi adalah Iran. SIPRI sendiri menemukan pada 2015 ada satu kontrak pengiriman senjata asal Iran untuk kelompok Houthi yang senjatanya berupa rudal balistik jenis Qiyam-1. Kemudian selain itu juga tak ada lagi kontrak senjata spesifik untuk Houthi yang datanya terbuka dan bisa diakses oleh publik. SIPRI juga menemukan ada 25 kontrak pengiriman senjata lain ke Yaman selama periode 2010 hingga 2022. Dalam perihal ini, kelompok Houthi di Yaman berjanji akan mendukung perlawanan Hamas. Mereka akan memastikan Palestina meraih kemenangannya. Hal ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree Anu. Ia mengklaim pihaknya telah menggagalkan serangkaian serangan udara Israel di wilayah Laut Merah. Namun mereka enggan berkomentar mengenai dalang di balik penyerangan itu. Di sisi lain, Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tadi sebutkan namanya membantah soal kekalahan Israel. Ia mengatakan bahwa militer Israel telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman yang memiliki jangkauan sekitar 1.200 mil. Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan bahwa mereka meluncurkan beberapa UAV ke posisi Israel di wilayah pendudukan Palestina. Amunisi yang diluncurkan yakni drone kamikaze ke beberapa sasaran Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Saree, pada Rabu 1 November 2023. Angkatan Bersenjata Yaman terus melakukan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas dan sebagai tanggapan terhadap seruan dan tuntutan rakyat Yaman. Direktur Kantor Presiden Yaman di Sana'a, Ahmad Hamid, mengatakan kepada Al-Mayadin, jawaban Yaman terhadap peringatan AS di Sana'a untuk ikut berperang di Gaza adalah sebagai berikut. Amerika Serikat harus menghapus Yaman dari daftar negara yang tunduk. Yaman baru, Yaman hasil revolusi 21 September yang memberontak terhadap mandat asing, tidak dapat ditundukkan dan diperintah sekali lagi. Hamid mengatakan Sana'a telah berperang langsung dengan Amerika Serikat sejak hari pertama. Mereka tidak takut terhadap AS dan dampak-dampaknya. Anggota Politbiro Ansarullah Muhammad Al-Buhaiti mengungkapkan kepada Al-Mayadin bahwa Amerika Serikat mengancam Yaman melalui Oman, mediator antara kedua negara yang mengakibatkan Angkatan Bersenjata Yaman meluncurkan rudal ke Israel. Terlepas dari ancaman AS, pemimpin Yaman Abdul Malik Al-Houthi memerintahkan agar rudal diluncurkan ke Israel setelah agresi darat di Gaza. Buhaiti mengatakan musuh Israel mengaku berhasil mencegat satu rudal namun menutupi sisa rudal. Amerika Serikat disebut sebagai kaki tangan agresi di Gaza dan melanggar garis merah yang ditetapkan oleh Yaman. Sana'a mencapai persatuan nasional dengan menyerang Israel. Buhaiti mengungkapkan bahwa beberapa pihak yang berperang dengan Ansarullah berjanji untuk berjuang bersama dalam setiap konfrontasi dengan pendudukan Israel. Kerugian yang diderita di masa depan selama perang apapun dengan Israel tidak dapat dibandingkan dengan perang internal yang lama dialami oleh AS. Sebelumnya pada hari Selasa dilaporkan bahwa sebuah drone yang datang dari arah Laut Merah menyusup ke permukiman Eilat sebelum dicegat oleh pendudukan Israel menurut laporan media Israel. Sejumlah kantor berita Israel memperkirakan bahwa UAV diluncurkan dari Yaman dan menyatakan bahwa ini adalah asumsi paling logis. Berita tentang peluncuran rudal dan drone dari Yaman terhadap entitas pendudukan telah berulang kali terjadi dalam 2 minggu terakhir. Operasi
ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas yang sangat besar terhadap rakyat Palestina di Yaman. Dengan dukungan tersebut melihat Sanaa berupaya melakukan pembalasan terhadap pendudukan Israel atas kejahatan dan pembantaian yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Baru-baru ini media Israel melaporkan bahwa rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman pada Senin fajar dicegat oleh Angkatan Laut AS di Laut Merah bagian utara. Selain itu, Angkatan Udara Israel menyatakan beberapa hari yang lalu bahwa mereka mencegat drone Yaman di Laut Merah, mengklaim bahwa drone tersebut diluncurkan dari Yaman berpotensi menuju Israel. Kelompok militan Houthi kembali meluncurkan serangan drone ke Israel pada Rabu 1 November kemarin. Houthi mengklaim drone yang diluncurkan dari Yaman telah melampaui kota Eilat di selatan Israel. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sarahe, mengatakan sejumlah besar drone berhasil mencapai target. Namun pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban dan kerusakan. Yahya menegaskan bahwa Houthi akan terus menyerang Israel sampai konflik di Gaza berhenti. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Sementara Israel belum menanggapi serangan drone yang dilakukan Houthi pada Rabu kemarin. Menurut laporan, sirine peringatan udara di kota Eilat tidak berbunyi. Sebelumnya, militan Houthi resmi menyatakan bergabung dalam perang Israel dan Hamas. Hal itu ditandai dengan peluncuran sejumlah rudal dan drone ke Israel pada Selasa 31 Oktober. Namun beberapa rudal berhasil dicegat oleh Israel dan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Ada pula yang ditemukan jatuh di gurun wilayah Yordania. Wow! Pasukan pemberontak Houthi Yaman sudah menyiagakan rudal pembunuh mereka sejak mengumumkan siap menghabisi Israel pada Rabu 1 November kemarin. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree menegaskan pasukannya akan melakukan serangan besar-besaran sampai Israel berhenti menyerang. Brigadir Jenderal Yahya ini juga menegaskan bahwa operasi tersebut telah berdasarkan taktik sangat matang untuk membantai Zionis. Pasukan Houthi menggunakan drone, rudal jelajah hingga rudal balistik dalam serangan ini. Tak hanya militan Israel, sejumlah fasilitas sampai infrastruktur dan pusat pertahanan militer Zionis juga menjadi sasaran. Houthi sendiri merupakan unit paramiliter yang berafiliasi dengan negara sekutu utama Palestina, Republik Islam Iran. Iran menyokong Houthi dengan rudal jelajah mereka. Di antaranya adalah unit rudal anti kapal Falak 1, rudal perlawanan udara Fajar 4. Ditambah lagi drone bunuh diri milik Houthi Shahid 136 hingga rudal anti kapal Falak Fajar. Setelah diserang drone dan rudal dari pasukan Houthi Yaman, Israel rupanya merasa terancam. Terbukti selesai serangan tersebut, militer Israel langsung menyiagakan kapal perang ke Laut Merah pada Rabu 1 November 2023. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengirimkan korvet kelas Sa'ar ke Laut Merah sebagai bala bantuan, sebab Israel mulai kewalahan menghadapi serangan dari pasukan Houthi. Dari sejumlah video yang beredar, kapal tersebut telah menuju ke Laut Merah sejak Rabu 1 November 2023. Sebagai informasi, pasukan Houthi sendiri telah mendeklarasikan perang melawan Israel untuk membela Gaza, Palestina. Dalam deklarasi tersebut, Houthi menekankan akan melakukan serangan ke Israel hingga IDF menghentikan operasi di jalur Gaza. Pada Selasa 31 Oktober lalu, pasukan Houthi juga telah meluncurkan serangan ke arah Israel. Sejumlah rudal dan pesawat tak berawak diluncurkan dari Yaman ke Israel. Pagi ini Houthi juga meluncurkan serangan ke dekat kota Eilat di bagian selatan kota tersebut.
Kelompok Houthi Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotkaf pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotkaf adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saryahe mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya seusai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah. Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotkaf pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotkaf adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saryahe mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya seusai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah. Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel. Dalam pernyataannya, Yaman memperingatkan Washington agar tidak ikut campur dalam pembantaian Zionis di Gaza. Seusai ancaman itu, pemimpin Houthi yakni Abu Malik Al-Houthi langsung memberikan perintah untuk menembakkan misil ke Israel. Diketahui sebelumnya, Yaman secara resmi menyatakan perang dengan Israel. Pasukan Houthi pun mengawali perang tersebut dengan melancarkan serangan dalam jumlah besar. Yaman meluncurkan rudal balistik dan drone secara besar-besaran ke Israel. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Selasa 31 Oktober 2023. Kelompok Houthi Yaman berhasil meluncurkan sejumlah serangan besar rudal balistik dan drone ke wilayah Israel. Serangan yang dimulai pada Rabu 1 November 2023 itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari senjata milik Hizbullah. Lantas dari mana kelompok Houthi Yaman mendapatkan senjata secanggih itu?
Adapun menurut data yang dihimpun dari Stockholm International Peace Research Institute, selama periode 2010 hingga 2022, satu-satunya negara yang tercatat pernah memasok senjata untuk kelompok Houthi adalah Iran. SIPRI sendiri menemukan pada 2015 ada satu kontrak pengiriman senjata asal Iran untuk kelompok Houthi yang senjatanya berupa rudal balistik jenis Qiyam-1. Kemudian selain itu juga tak ada lagi kontrak senjata spesifik untuk Houthi yang datanya terbuka dan bisa diakses oleh publik. SIPRI juga menemukan ada 25 kontrak pengiriman senjata lain ke Yaman selama periode 2010 hingga 2022. Dalam perihal ini, kelompok Houthi di Yaman berjanji akan mendukung perlawanan Hamas. Mereka akan memastikan Palestina meraih kemenangannya. Hal ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree Anu. Ia mengklaim pihaknya telah menggagalkan serangkaian serangan udara Israel di wilayah Laut Merah, namun mereka enggan berkomentar mengenai dalang di balik penyerangan itu. Di sisi lain, Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tadi sebutkan namanya membantah soal kekalahan Israel. Ia mengatakan bahwa militer Israel telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman yang memiliki jangkauan sekitar 1.200 mil. Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan bahwa mereka meluncurkan beberapa UAV ke posisi Israel di wilayah pendudukan Palestina. Amunisi yang diluncurkan yakni drone kamikaze ke beberapa sasaran Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Saree, pada Rabu 1 November 2023. Angkatan Bersenjata Yaman terus melakukan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas dan sebagai tanggapan terhadap seruan dan tuntutan rakyat Yaman. Direktur Kantor Presiden Yaman di Sana'a, Ahmad Hamid, mengatakan kepada Al-Mayadin, jawaban Yaman terhadap peringatan AS di Sana'a untuk ikut berperang di Gaza adalah sebagai berikut. Amerika Serikat harus menghapus Yaman dari daftar negara yang tunduk. Yaman baru, Yaman hasil revolusi 21 September yang memberontak terhadap mandat asing, tidak dapat ditundukkan dan diperintah sekali lagi. Hamid mengatakan Sana'a telah berperang langsung dengan Amerika Serikat sejak hari pertama. Mereka tidak takut terhadap AS dan dampak-dampaknya. Anggota Politbiro Ansarullah Muhammad Al-Buhaiti mengungkapkan kepada Al-Mayadin bahwa Amerika Serikat mengancam Yaman melalui Oman, mediator antara kedua negara yang mengakibatkan Angkatan Bersenjata Yaman meluncurkan rudal ke Israel. Terlepas dari ancaman AS, pemimpin Yaman Abdul Malik Al-Houthi memerintahkan agar rudal diluncurkan ke Israel setelah agresi darat di Gaza. Buhaiti mengatakan musuh Israel mengaku berhasil mencegat satu rudal namun menutupi sisa rudal. Amerika Serikat disebut sebagai kaki tangan agresi di Gaza dan melanggar garis merah yang ditetapkan oleh Yaman. Sana'a mencapai persatuan nasional dengan menyerang Israel. Buhaiti mengungkapkan bahwa beberapa pihak yang berperang dengan Ansarullah berjanji untuk berjuang bersama dalam setiap konfrontasi dengan pendudukan Israel. Kerugian yang diderita di masa depan selama perang apapun dengan Israel tidak dapat dibandingkan dengan perang internal yang lama dialami oleh AS. Sebelumnya pada hari Selasa dilaporkan bahwa sebuah drone yang datang dari arah Laut Merah menyusup ke permukiman Eilat sebelum dicegat oleh pendudukan Israel menurut laporan media Israel. Sejumlah kantor berita Israel memperkirakan bahwa UAV diluncurkan dari Yaman dan menyatakan bahwa ini adalah asumsi paling logis. Berita tentang peluncuran rudal dan drone dari Yaman terhadap entitas pendudukan telah berulang kali terjadi dalam 2 minggu terakhir. Operasi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas yang sangat besar terhadap rakyat Palestina di Yaman. Dengan dukungan tersebut melihat Sana'a berupaya melakukan pembalasan terhadap pendudukan Israel atas kejahatan dan pembantaian yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Baru-baru ini media Israel melaporkan bahwa rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman pada Senin Fajar dicegat oleh Angkatan Laut AS di Laut Merah bagian utara. Selain itu, Angkatan Udara Israel menyatakan beberapa hari yang lalu bahwa mereka mencegat drone Yaman di Laut Merah, mengklaim bahwa drone tersebut diluncurkan dari Yaman berpotensi menuju Israel.
Kelompok militan Houthi kembali meluncurkan serangan drone ke Israel pada Rabu 1 November kemarin. Houthi mengklaim drone yang diluncurkan dari Yaman telah melampaui kota Eilat di selatan Israel. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sarahe, mengatakan sejumlah besar drone berhasil mencapai target. Namun pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban dan kerusakan. Yahya menegaskan bahwa Houthi akan terus menyerang Israel sampai konflik di Gaza berhenti. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Sementara Israel belum menanggapi serangan drone yang dilakukan Houthi pada Rabu kemarin. Menurut laporan, sirine peringatan udara di kota Eilat tidak berbunyi. Sebelumnya, militan Houthi resmi menyatakan bergabung dalam perang Israel dan Hamas. Hal itu ditandai dengan peluncuran sejumlah rudal dan drone ke Israel pada Selasa 31 Oktober. Namun beberapa rudal berhasil dicegat oleh Israel dan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Ada pula yang ditemukan jatuh di gurun wilayah Yordania. Wow! Pasukan pemberontak Houthi Yaman sudah menyiagakan rudal pembunuh mereka sejak mengumumkan siap menghabisi Israel pada Rabu 1 November kemarin. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree menegaskan pasukannya akan melakukan serangan besar-besaran sampai Israel berhenti menyerang. Brigadir Jenderal Yahya ini juga menegaskan bahwa operasi tersebut telah berdasarkan taktik sangat matang untuk membantai Zionis. Pasukan Houthi menggunakan drone, rudal jelajah hingga rudal balistik dalam serangan ini. Tak hanya militan Israel, sejumlah fasilitas sampai infrastruktur dan pusat pertahanan militer Zionis juga menjadi sasaran. Houthi sendiri merupakan unit paramiliter yang berafiliasi dengan negara sekutu utama Palestina, Republik Islam Iran. Iran menyokong Houthi dengan rudal jelajah mereka. Di antaranya adalah unit rudal anti kapal Falak 1, rudal perlawanan udara Fajar 4. Ditambah lagi drone bunuh diri milik Houthi Shahid 136 hingga rudal anti kapal Falak Fajar. Setelah diserang drone dan rudal dari pasukan Houthi Yaman, Israel rupanya merasa terancam. Terbukti selesai serangan tersebut, militer Israel langsung menyiagakan kapal perang ke Laut Merah pada Rabu 1 November 2023. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengirimkan korvet kelas Sa'ar ke Laut Merah sebagai bala bantuan, sebab Israel mulai kewalahan menghadapi serangan dari pasukan Houthi. Dari sejumlah video yang beredar, kapal tersebut telah menuju ke Laut Merah sejak Rabu 1 November 2023. Sebagai informasi, pasukan Houthi sendiri telah mendeklarasikan perang melawan Israel untuk membela Gaza, Palestina. Dalam deklarasi tersebut, Houthi menekankan akan melakukan serangan ke Israel hingga IDF menghentikan operasi di jalur Gaza. Pada Selasa 31 Oktober lalu, pasukan Houthi juga telah meluncurkan serangan ke arah Israel. Sejumlah rudal dan pesawat tak berawak diluncurkan dari Yaman ke Israel. Pagi ini Houthi juga meluncurkan serangan ke dekat kota Eilat di bagian selatan kota tersebut. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar, tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotkaf pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotkaf adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu, di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. لهذا العدو إن رمال غزة ستبتلع عدوها. الله أكبر.
Yaman semakin menunjukkan kegarangannya selesai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah. Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel. Dalam pernyataannya, Yaman memperingatkan Washington agar tidak ikut campur dalam pembantaian Zionis di Gaza. Seusai ancaman itu, pemimpin Houthi yakni Abu Malik al-Houthi langsung memberikan perintah untuk menembakkan misil ke Israel. Diketahui sebelumnya, Yaman secara resmi menyatakan perang dengan Israel. Pasukan Houthi pun mengawali perang tersebut dengan melancarkan serangan dalam jumlah besar. Yaman meluncurkan rudal balistik dan drone secara besar-besaran ke Israel. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Selasa 31 Oktober 2023. Kelompok Houthi Yaman berhasil meluncurkan sejumlah serangan besar rudal balistik dan drone ke wilayah Israel. Serangan yang dimulai pada Rabu 1 November 2023 itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari senjata milik Hizbullah. Lantas dari mana kelompok Houthi Yaman mendapatkan senjata secanggih itu? Adapun menurut data yang dihimpun dari Stockholm International Peace Research Institute, selama periode 2010 hingga 2022, satu-satunya negara yang tercatat pernah memasok senjata untuk kelompok Houthi adalah Iran. SIPRI sendiri menemukan pada 2015 ada satu kontrak pengiriman senjata asal Iran untuk kelompok Houthi yang senjatanya berupa rudal balistik jenis Qiyam-1. Kemudian selain itu juga tak ada lagi kontrak senjata spesifik untuk Houthi yang datanya terbuka dan bisa diakses oleh publik. SIPRI juga menemukan ada 25 kontrak pengiriman senjata lain ke Yaman selama periode 2010 hingga 2022. Dalam perihal ini, kelompok Houthi di Yaman berjanji akan mendukung perlawanan Hamas. Mereka akan memastikan Palestina meraih kemenangannya. Hal ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree Anu. Ia mengklaim pihaknya telah menggagalkan serangkaian serangan udara Israel di wilayah Laut Merah, namun mereka enggan berkomentar mengenai dalang di balik penyerangan itu. Di sisi lain, Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tadi sebutkan namanya membantah soal kekalahan Israel. Ia mengatakan bahwa militer Israel telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman yang memiliki jangkauan sekitar 1.200 mil. Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan bahwa mereka meluncurkan beberapa UAV ke posisi Israel di wilayah pendudukan Palestina. Amunisi yang diluncurkan yakni drone kamikaze ke beberapa sasaran Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Saree, pada Rabu 1 November 2023. Angkatan Bersenjata Yaman terus melakukan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas dan sebagai tanggapan terhadap seruan dan tuntutan rakyat Yaman. Direktur Kantor Presiden Yaman di Sana'a, Ahmad Hamid, mengatakan kepada Al-Mayadin, jawaban Yaman terhadap peringatan AS di Sana'a untuk ikut berperang di Gaza adalah sebagai berikut. Amerika Serikat harus menghapus Yaman dari daftar negara yang tunduk. Yaman baru, Yaman hasil revolusi 21 September yang memberontak terhadap mandat asing, tidak dapat ditundukkan dan diperintah sekali lagi. Hamid mengatakan Sana'a telah berperang langsung dengan Amerika Serikat sejak hari pertama. Mereka tidak takut terhadap AS dan dampak-dampaknya. Anggota Politbiro Ansarullah Muhammad Al-Buhaiti mengungkapkan kepada Al-Mayadin bahwa Amerika Serikat mengancam Yaman melalui Oman, mediator antara kedua negara yang mengakibatkan Angkatan Bersenjata Yaman meluncurkan rudal ke Israel. Terlepas dari ancaman AS, pemimpin Yaman Abdul Malik al-Houthi memerintahkan agar rudal diluncurkan ke Israel setelah agresi darat di Gaza. Buhaiti mengatakan musuh Israel mengaku berhasil mencegat satu rudal namun menutupi sisa rudal. Amerika Serikat disebut sebagai kaki tangan agresi di Gaza dan melanggar garis merah yang ditetapkan oleh Yaman. Sana'a mencapai
Sanaa mencapai persatuan nasional dengan menyerang Israel. Muhyiddin mengungkapkan bahwa beberapa pihak yang berperang dengan Ansarullah berjanji untuk berjuang bersama dalam setiap konfrontasi dengan pendudukan Israel. Kerugian yang diderita di masa depan selama perang apapun dengan Israel tidak dapat dibandingkan dengan perang internal yang lama dialami oleh AS. Sebelumnya pada hari Selasa dilaporkan bahwa sebuah drone yang datang dari arah Laut Merah menyusup ke permukiman Eilat sebelum dicegat oleh pendudukan Israel menurut laporan media Israel. Sejumlah kantor berita Israel memperkirakan bahwa UAF diluncurkan dari Yaman dan menyatakan bahwa ini adalah asumsi paling logis. Berita tentang peluncuran rudal dan drone dari Yaman terhadap entitas pendudukan telah berulang kali terjadi dalam 2 minggu terakhir. Operasi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas yang sangat besar terhadap rakyat Palestina di Yaman. Dengan dukungan tersebut melihat Sanaa berupaya melakukan pembalasan terhadap pendudukan Israel atas kejahatan dan pembantaian yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Baru-baru ini media Israel melaporkan bahwa rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman pada Senin Fajar dicegat oleh Angkatan Laut AS di Laut Merah bagian utara. Selain itu, Angkatan Udara Israel menyatakan beberapa hari yang lalu bahwa mereka mencegat drone Yaman di Laut Merah, mengklaim bahwa drone tersebut diluncurkan dari Yaman berpotensi menuju Israel. Kelompok militan Houthi kembali meluncurkan serangan drone ke Israel pada Rabu 1 November kemarin. Houthi mengklaim drone yang diluncurkan dari Yaman telah melampaui kota Eilat di selatan Israel. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sarahe, mengatakan sejumlah besar drone berhasil mencapai target. Namun pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban dan kerusakan. Yahya menegaskan bahwa Houthi akan terus menyerang Israel sampai konflik di Gaza berhenti. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Sementara Israel belum menanggapi serangan drone yang dilakukan Houthi pada Rabu kemarin. Menurut laporan, sirine peringatan udara di kota Eilat tidak berbunyi. Sebelumnya, militan Houthi resmi menyatakan bergabung dalam perang Israel dan Hamas. Hal itu ditandai dengan peluncuran sejumlah rudal dan drone ke Israel pada Selasa 31 Oktober. Namun beberapa rudal berhasil dicegat oleh Israel dan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Ada pula yang ditemukan jatuh di gurun wilayah Yordania. Wow! Pasukan pemberontak Houthi Yaman sudah menyiagakan rudal pembunuh mereka sejak mengumumkan siap menghabisi Israel pada Rabu 1 November kemarin. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree menegaskan pasukannya akan melakukan serangan besar-besaran sampai Israel berhenti menyerang. Brigadir Jenderal Yahya ini juga menegaskan bahwa operasi tersebut telah berdasarkan taktik sangat matang untuk membantai Zionis. Pasukan Houthi menggunakan drone, rudal jelajah hingga rudal balistik dalam serangan ini. Tak hanya militan Israel, sejumlah fasilitas sampai infrastruktur dan pusat pertahanan militer Zionis juga menjadi sasaran. Houthi sendiri merupakan unit paramiliter yang berafiliasi dengan negara sekutu utama Palestina, Republik Islam Iran. Iran menyokong Houthi dengan rudal jelajah mereka. Di antaranya adalah unit rudal anti kapal Falak 1, rudal perlawanan udara Fajar 4. Ditambah lagi drone bunuh diri milik Houthi Shahed 136 hingga rudal anti kapal Falak Fajar. Setelah diserang drone dan rudal dari pasukan Houthi Yaman, Israel rupanya merasa terancam. Terbukti selesai serangan tersebut, militer Israel langsung menyiagakan kapal perang ke Laut Merah pada Rabu 1 November 2023.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengirimkan korvet kelas SAR ke Laut Merah sebagai bala bantuan, sebab Israel mulai kewalahan menghadapi serangan dari pasukan Houthi. Dari sejumlah video yang beredar, kapal tersebut telah menuju ke Laut Merah sejak Rabu 1 November 2023. Sebagai informasi, pasukan Houthi sendiri telah mendeklarasikan perang melawan Israel untuk membela Gaza, Palestina. Dalam deklarasi tersebut, Houthi menekankan akan melakukan serangan ke Israel hingga IDF menghentikan operasi di jalur Gaza. Pada Selasa 31 Oktober lalu, pasukan Houthi juga telah meluncurkan serangan ke arah Israel. Sejumlah rudal dan pesawat tak berawak diluncurkan dari Yaman ke Israel. Pagi ini, Houthi juga meluncurkan serangan ke dekat kota Eilat di bagian selatan kota tersebut. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar, tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotkaf pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotkaf adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu, di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya seusai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah. Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel. Dalam pernyataannya, Yaman memperingatkan Washington agar tidak ikut campur dalam pembantaian Zionis di Gaza. Seusai ancaman itu, pemimpin Houthi yakni Abu Malik Al-Houthi langsung memberikan perintah untuk menembakkan misil ke Israel. Diketahui sebelumnya, Yaman secara resmi menyatakan perang dengan Israel. Pasukan Houthi pun mengawali perang tersebut dengan melancarkan serangan dalam jumlah besar. Yaman meluncurkan rudal balistik dan drone secara besar-besaran ke Israel. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Selasa 31 Oktober 2023. Kelompok Houthi Yaman berhasil meluncurkan sejumlah serangan besar rudal balistik dan drone ke wilayah Israel. Serangan yang dimulai pada Rabu 1 November 2023 itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari senjata milik Hizbullah. Lantas dari mana kelompok Houthi Yaman mendapatkan senjata secanggih itu? Adapun menurut data yang dihimpun dari Stockholm International Peace Research Institute, selama periode 2010 hingga 2022, satu-satunya negara yang tercatat pernah memasok senjata untuk kelompok Houthi adalah Iran. SIPRI sendiri menemukan pada 2015 ada satu kontrak pengiriman senjata asal Iran untuk kelompok Houthi yang senjatanya berupa rudal balistik jenis Qiyam-1. Kemudian selain itu juga tak ada lagi kontrak senjata spesifik untuk Houthi yang datanya terbuka dan bisa diakses oleh publik. SIPRI juga menemukan ada 25 kontrak pengiriman senjata lain ke Yaman selama periode 2010 hingga 2022. Dalam perihal ini, kelompok Houthi di Yaman berjanji akan mendukung perlawanan Hamas. Mereka akan memastikan Palestina meraih kemenangannya.
Hal ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Sare Anu. Ia mengklaim pihaknya telah menggagalkan serangkaian serangan udara Israel di wilayah Laut Merah, namun mereka enggan berkomentar mengenai dalang di balik penyerangan itu. Di sisi lain, Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tadi sebutkan namanya membantah soal kekalahan Israel. Ia mengatakan bahwa militer Israel telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman yang memiliki jangkauan sekitar 1.200 mil. Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan bahwa mereka meluncurkan beberapa UAV ke posisi Israel di wilayah pendudukan Palestina. Amunisi yang diluncurkan yakni drone kamikaze ke beberapa sasaran Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Sari, pada Rabu 1 November 2023. Angkatan Bersenjata Yaman terus melakukan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas dan sebagai tanggapan terhadap seruan dan tuntutan rakyat Yaman. Direktur Kantor Presiden Yaman di Sana'a, Ahmad Hamid, mengatakan kepada Al-Mayadin, jawaban Yaman terhadap peringatan AS di Sana'a untuk ikut berperang di Gaza adalah sebagai berikut. Amerika Serikat harus menghapus Yaman dari daftar negara yang tunduk. Yaman baru, Yaman hasil revolusi 21 September yang memberontak terhadap mandat asing, tidak dapat ditundukkan dan diperintah sekali lagi. Hamid mengatakan Sana'a telah berperang langsung dengan Amerika Serikat sejak hari pertama. Mereka tidak takut terhadap AS dan dampak-dampaknya. Anggota Politbiro Ansarullah Muhammad Al-Buhaiti mengungkapkan kepada Al-Mayadin bahwa Amerika Serikat mengancam Yaman melalui Oman, mediator antara kedua negara yang mengakibatkan Angkatan Bersenjata Yaman meluncurkan rudal ke Israel. Terlepas dari ancaman AS, pemimpin Yaman Abdul Malik Al-Houthi memerintahkan agar rudal diluncurkan ke Israel setelah agresi darat di Gaza. Buhaiti mengatakan musuh Israel mengaku berhasil mencegat satu rudal namun menutupi sisa rudal. Amerika Serikat disebut sebagai kaki tangan agresi di Gaza dan melanggar garis merah yang ditetapkan oleh Yaman. Sana'a mencapai persatuan nasional dengan menyerang Israel. Buhaiti mengungkapkan bahwa beberapa pihak yang berperang dengan Ansarullah berjanji untuk berjuang bersama dalam setiap konfrontasi dengan pendudukan Israel. Kerugian yang diderita di masa depan selama perang apapun dengan Israel tidak dapat dibandingkan dengan perang internal yang lama dialami oleh AS. Sebelumnya pada hari Selasa dilaporkan bahwa sebuah drone yang datang dari arah Laut Merah menyusup ke permukiman Eilat sebelum dicegat oleh pendudukan Israel menurut laporan media Israel. Sejumlah kantor berita Israel memperkirakan bahwa UAV diluncurkan dari Yaman dan menyatakan bahwa ini adalah asumsi paling logis. Berita tentang peluncuran rudal dan drone dari Yaman terhadap entitas pendudukan telah berulang kali terjadi dalam 2 minggu terakhir. Operasi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas yang sangat besar terhadap rakyat Palestina di Yaman. Dengan dukungan tersebut, melihat Sana'a berupaya melakukan pembalasan terhadap pendudukan Israel atas kejahatan dan pembantaian yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Baru-baru ini media Israel melaporkan bahwa rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman pada Senin Fajar dicegat oleh Angkatan Laut AS di Laut Merah bagian utara. Selain itu, Angkatan Udara Israel menyatakan beberapa hari yang lalu bahwa mereka mencegat drone Yaman di Laut Merah, mengklaim bahwa drone tersebut diluncurkan dari Yaman berpotensi menuju Israel. Kelompok militan Houthi kembali meluncurkan serangan drone ke Israel pada Rabu 1 November kemarin. Houthi mengklaim drone yang diluncurkan dari Yaman telah melampaui kota Eilat di selatan Israel. Juru bicara militer Houthi Yahya Sarahe mengatakan sejumlah besar drone berhasil mencapai target. Namun pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban dan kerusakan.
Yahya menegaskan bahwa Houthi akan terus menyerang Israel sampai konflik di Gaza berhenti. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Sementara Israel belum menanggapi serangan drone yang dilakukan Houthi pada Rabu kemarin. Menurut laporan, sirine peringatan udara di kota Eilat tidak berbunyi. Sebelumnya, militan Houthi resmi menyatakan bergabung dalam perang Israel dan Hamas. Hal itu ditandai dengan peluncuran sejumlah rudal dan drone ke Israel pada Selasa 31 Oktober. Namun, beberapa rudal berhasil dicegat oleh Israel dan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Ada pula yang ditemukan jatuh di gurun wilayah Yordania. Wow! Pasukan pemberontak Houthi Yaman sudah menyiagakan rudal pembunuh mereka sejak mengumumkan siap menghabisi Israel pada Rabu 1 November kemarin. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree menegaskan pasukannya akan melakukan serangan besar-besaran sampai Israel berhenti menyerang. Brigadir Jenderal Yahya ini juga menegaskan bahwa operasi tersebut telah berdasarkan taktik sangat matang untuk membantai Zionis. Pasukan Houthi menggunakan drone, rudal jelajah hingga rudal balistik dalam serangan ini. Tak hanya militer Israel, sejumlah fasilitas sampai infrastruktur dan pusat pertahanan militer Zionis juga menjadi sasaran. Houthi sendiri merupakan unit paramiliter yang berafiliasi dengan negara sekutu utama Palestina, Republik Islam Iran. Iran menyokong Houthi dengan rudal jelajah mereka. Di antaranya adalah unit rudal anti kapal Falak 1, rudal perlawanan udara Fajar 4. Ditambah lagi drone bunuh diri milik Houthi Shahid 136 hingga rudal anti kapal Falak Fajar. Setelah diserang drone dan rudal dari pasukan Houthi Yaman, Israel rupanya merasa terancam. Terbukti selesai serangan tersebut, militer Israel langsung menyiagakan kapal perang ke Laut Merah pada Rabu 1 November 2023. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengirimkan korvet kelas Sa'ar ke Laut Merah sebagai bala bantuan, sebab Israel mulai kewalahan menghadapi serangan dari pasukan Houthi. Dari sejumlah video yang beredar, kapal tersebut telah menuju ke Laut Merah sejak Rabu 1 November 2023. Sebagai informasi, pasukan Houthi sendiri telah mendeklarasikan perang melawan Israel untuk membela Gaza, Palestina. Dalam deklarasi tersebut, Houthi menekankan akan melakukan serangan ke Israel hingga IDF menghentikan operasi di jalur Gaza. Pada Selasa 31 Oktober lalu, pasukan Houthi juga telah meluncurkan serangan ke arah Israel. Sejumlah rudal dan pesawat tak berawak diluncurkan dari Yaman ke Israel. Pagi ini Houthi juga meluncurkan serangan ke dekat kota Eilat di bagian selatan kota tersebut. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar, tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotkav pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotkav adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu, di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya seusai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah.
Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel. Dalam pernyataannya, Yaman memperingatkan Washington agar tidak ikut campur dalam pembantaian Zionis di Gaza. Seusai ancaman itu, pemimpin Houthi yakni Abu Malik al-Houthi langsung memberikan perintah untuk menembakkan misil ke Israel. Diketahui sebelumnya, Yaman secara resmi menyatakan perang dengan Israel. Pasukan Houthi pun mengawali perang tersebut dengan melancarkan serangan dalam jumlah besar. Yaman meluncurkan rudal balistik dan drone secara besar-besaran ke Israel. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Selasa 31 Oktober 2023. Kelompok Houthi Yaman berhasil meluncurkan sejumlah serangan besar rudal balistik dan drone ke wilayah Israel. Serangan yang dimulai pada Rabu 1 November 2023 itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari senjata milik Hizbullah. Lantas dari mana kelompok Houthi Yaman mendapatkan senjata secanggih itu? Adapun menurut data yang dihimpun dari Stockholm International Peace Research Institute, selama periode 2010 hingga 2022, satu-satunya negara yang tercatat pernah memasok senjata untuk kelompok Houthi adalah Iran. SIPRI sendiri menemukan pada 2015 ada satu kontrak pengiriman senjata asal Iran untuk kelompok Houthi yang senjatanya berupa rudal balistik jenis Qiyam-1. Kemudian selain itu juga tak ada lagi kontrak senjata spesifik untuk Houthi yang datanya terbuka dan bisa diakses oleh publik. SIPRI juga menemukan ada 25 kontrak pengiriman senjata lain ke Yaman selama periode 2010 hingga 2022. Dalam perihal ini, kelompok Houthi di Yaman berjanji akan mendukung perlawanan Hamas. Mereka akan memastikan Palestina meraih kemenangannya. Hal ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree Anu. Ia mengklaim pihaknya telah menggagalkan serangkaian serangan udara Israel di wilayah Laut Merah, namun mereka enggan berkomentar mengenai dalang di balik penyerangan itu. Di sisi lain, Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tadi sebutkan namanya membantah soal kekalahan Israel. Ia mengatakan bahwa militer Israel telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman yang memiliki jangkauan sekitar 1.200 mil. Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan bahwa mereka meluncurkan beberapa UAV ke posisi Israel di wilayah pendudukan Palestina. Amunisi yang diluncurkan yakni drone kamikaze ke beberapa sasaran Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Saree, pada Rabu 1 November 2023. Angkatan Bersenjata Yaman terus melakukan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas dan sebagai tanggapan terhadap seruan dan tuntutan rakyat Yaman. Direktur Kantor Presiden Yaman di Sana'a, Ahmad Hamid, mengatakan kepada Al-Mayadin, jawaban Yaman terhadap peringatan AS di Sana'a untuk ikut berperang di Gaza adalah sebagai berikut. Amerika Serikat harus menghapus Yaman dari daftar negara yang tunduk. Yaman baru, Yaman hasil revolusi 21 September yang memberontak terhadap mandat asing, tidak dapat ditundukkan dan diperintah sekali lagi. Hamid mengatakan Sana'a telah berperang langsung dengan Amerika Serikat sejak hari pertama. Mereka tidak takut terhadap AS dan dampak-dampaknya. Anggota Politbiro Ansarullah Muhammad Al-Buhaiti mengungkapkan kepada Al-Mayadin bahwa Amerika Serikat mengancam Yaman melalui Oman, mediator antara kedua negara yang mengakibatkan Angkatan Bersenjata Yaman meluncurkan rudal ke Israel. Terlepas dari ancaman AS, pemimpin Yaman Abdul Malik al-Houthi memerintahkan agar rudal diluncurkan ke Israel setelah agresi darat di Gaza. Buhaiti mengatakan musuh Israel mengaku berhasil mencegat satu rudal namun menutupi sisa rudal. Amerika Serikat disebut sebagai kaki tangan agresi di Gaza dan melanggar garis merah yang ditetapkan oleh Yaman. Sana'a mencapai persatuan nasional dengan menyerang Israel. Buhaiti mengungkapkan bahwa beberapa pihak yang berperang dengan Ansarullah berjanji untuk berjuang bersama dalam setiap konfrontasi dengan pendudukan Israel. Kerugian yang diderita di masa depan selama perang apapun dengan Israel tidak dapat dibandingkan dengan perang internal yang lama dialami oleh AS. Sebelumnya pada hari Selasa dilaporkan bahwa sebuah drone yang datang dari arah Laut Merah menyusup ke permukiman Eilat sebelum dicegat oleh pendudukan Israel
Israel menurut laporan media Israel. Sejumlah kantor berita Israel memperkirakan bahwa UAF diluncurkan dari Yaman dan menyatakan bahwa ini adalah asumsi paling logis. Berita tentang peluncuran rudal dan drone dari Yaman terhadap entitas pendudukan telah berulang kali terjadi dalam 2 minggu terakhir. Operasi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas yang sangat besar terhadap rakyat Palestina di Yaman. Dengan dukungan tersebut, melihat Sanaa berupaya melakukan pembalasan terhadap pendudukan Israel atas kejahatan dan pembantaian yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Baru-baru ini media Israel melaporkan bahwa rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman pada Senin Fajar dicegat oleh Angkatan Laut AS di Laut Merah bagian utara. Selain itu, Angkatan Udara Israel menyatakan beberapa hari yang lalu bahwa mereka mencegat drone Yaman di Laut Merah, mengklaim bahwa drone tersebut diluncurkan dari Yaman berpotensi menuju Israel. Kelompok militan Houthi kembali meluncurkan serangan drone ke Israel pada Rabu 1 November kemarin. Houthi mengklaim drone yang diluncurkan dari Yaman telah melampaui kota Eilat di selatan Israel. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sarahe, mengatakan sejumlah besar drone berhasil mencapai target. Namun pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban dan kerusakan. Yahya menegaskan bahwa Houthi akan terus menyerang Israel sampai konflik di Gaza berhenti. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Sementara Israel belum menanggapi serangan drone yang dilakukan Houthi pada Rabu kemarin. Menurut laporan, sirine peringatan udara di kota Eilat tidak berbunyi. Sebelumnya, militan Houthi resmi menyatakan bergabung dalam perang Israel dan Hamas. Hal itu ditandai dengan peluncuran sejumlah rudal dan drone ke Israel pada Selasa 31 Oktober. Namun beberapa rudal berhasil dicegat oleh Israel dan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Ada pula yang ditemukan jatuh di gurun wilayah Yordania. Til. Wow! Pasukan pemberontak Houthi Yaman sudah menyiagakan rudal pembunuh mereka sejak mengumumkan siap menghabisi Israel pada Rabu 1 November kemarin. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree menegaskan pasukannya akan melakukan serangan besar-besaran sampai Israel berhenti menyerang. Brigadir Jenderal Yahya ini juga menegaskan bahwa operasi tersebut telah berdasarkan taktik sangat matang untuk membantai Zionis. Pasukan Houthi menggunakan drone, rudal jelajah hingga rudal balistik dalam serangan ini. Tak hanya militan Israel, sejumlah fasilitas sampai infrastruktur dan pusat pertahanan militer Zionis juga menjadi sasaran. Houthi sendiri merupakan unit paramiliter yang berafiliasi dengan negara sekutu utama Palestina, Republik Islam Iran. Iran menyokong Houthi dengan rudal jelajah mereka. Di antaranya adalah unit rudal anti kapal Falak 1, rudal perlawanan udara Fajar 4. Ditambah lagi drone bunuh diri milik Houthi Shahid 136 hingga rudal anti kapal Falak Fajar. Setelah diserang drone dan rudal dari pasukan Houthi Yaman, Israel rupanya merasa terancam. Terbukti selesai serangan tersebut, militer Israel langsung menyiagakan kapal perang ke Laut Merah pada Rabu 1 November 2023. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengirimkan korvet kelas Sa'ar ke Laut Merah sebagai bala bantuan, sebab Israel mulai kewalahan menghadapi serangan dari pasukan Houthi. Dari sejumlah video yang beredar, kapal tersebut telah menuju ke Laut Merah sejak Rabu 1 November 2023. Sebagai informasi, pasukan Houthi sendiri telah mendeklarasikan perang melawan Israel untuk membela Gaza, Palestina. Dalam deklarasi tersebut, Houthi menekankan akan melakukan serangan ke Israel hingga IDF menghentikan operasi di jalur Gaza.
Pada Selasa 31 Oktober lalu, pasukan Houthi juga telah meluncurkan serangan ke arah Israel. Sejumlah rudal dan pesawat tak berawak diluncurkan dari Yaman ke Israel. Pagi ini, Houthi juga meluncurkan serangan ke dekat kota Eilat di bagian selatan kota tersebut. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotkav pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotkav adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya seusai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah. Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel. Dalam pernyataannya, Yaman memperingatkan Washington agar tidak ikut campur dalam pembantaian Zionis di Gaza. Seusai ancaman itu, pemimpin Houthi yakni Abu Malik Al-Houthi langsung memberikan perintah untuk menembakkan misil ke Israel. Diketahui sebelumnya, Yaman secara resmi menyatakan perang dengan Israel. Pasukan Houthi pun mengawali perang tersebut dengan melancarkan serangan dalam jumlah besar. Yaman meluncurkan rudal balistik dan drone secara besar-besaran ke Israel. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Selasa 31 Oktober 2023. Kelompok Houthi Yaman berhasil meluncurkan sejumlah serangan besar rudal balistik dan drone ke wilayah Israel. Serangan yang dimulai pada Rabu 1 November 2023 itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari senjata milik Hizbullah. Lantas dari mana kelompok Houthi Yaman mendapatkan senjata secanggih itu? Adapun menurut data yang dihimpun dari Stockholm International Peace Research Institute selama periode 2010 hingga 2022, satu-satunya negara yang tercatat pernah memasok senjata untuk kelompok Houthi adalah Iran. SIPRI sendiri menemukan pada 2015 ada satu kontrak pengiriman senjata asal Iran untuk kelompok Houthi yang senjatanya berupa rudal balistik jenis Qiyam-1. Kemudian selain itu juga tak ada lagi kontrak senjata spesifik untuk Houthi yang datanya terbuka dan bisa diakses oleh publik. SIPRI juga menemukan ada 25 kontrak pengiriman senjata lain ke Yaman selama periode 2010 hingga 2022. Dalam perihal ini, kelompok Houthi di Yaman berjanji akan mendukung perlawanan Hamas. Mereka akan memastikan Palestina meraih kemenangannya. Hal ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree. Ia mengklaim pihaknya telah menggagalkan serangkaian serangan udara Israel di wilayah Laut Merah. Namun mereka enggan berkomentar mengenai dalang di balik penyerangan itu. Di sisi lain, Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tadi sebutkan namanya membantah soal kekalahan Israel. Ia mengatakan bahwa militer Israel telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman yang memiliki jangkauan sekitar 1.200 mil.
Angkatan bersenjata Yaman mengumumkan bahwa mereka meluncurkan beberapa UAV ke posisi Israel di wilayah pendudukan Palestina. Amunisi yang diluncurkan yakni drone kamikaze ke beberapa sasaran Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Angkatan bersenjata Yaman, Yahya Saree, pada Rabu 1 November 2023. Angkatan bersenjata Yaman terus melakukan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas dan sebagai tanggapan terhadap seruan dan tuntutan rakyat Yaman. Direktur Kantor Presiden Yaman di Sanaa, Ahmad Hamid, mengatakan kepada Al-Mayadin, jawaban Yaman terhadap peringatan AS di Sanaa untuk ikut berperang di Gaza adalah sebagai berikut. Amerika Serikat harus menghapus Yaman dari daftar negara yang tunduk. Yaman baru, Yaman hasil revolusi 21 September yang memberontak terhadap mandat asing, tidak dapat ditundukkan dan diperintah sekali lagi. Hamid mengatakan Sanaa telah berperang langsung dengan Amerika Serikat sejak hari pertama. Mereka tidak takut terhadap AS dan dampak-dampaknya. Anggota Politbiro Ansarullah Muhammad Al-Buhaiti mengungkapkan kepada Al-Mayadin bahwa Amerika Serikat mengancam Yaman melalui Oman, mediator antara kedua negara yang mengakibatkan angkatan bersenjata Yaman meluncurkan rudal ke Israel. Terlepas dari ancaman AS, pemimpin Yaman Abdul Malik Al-Houthi memerintahkan agar rudal diluncurkan ke Israel setelah agresi darat di Gaza. Buhaiti mengatakan musuh Israel mengaku berhasil mencegat satu rudal namun menutupi sisa rudal. Amerika Serikat disebut sebagai kaki tangan agresi di Gaza dan melanggar garis merah yang ditetapkan oleh Yaman. Sanaa mencapai persatuan nasional dengan menyerang Israel. Buhaiti mengungkapkan bahwa beberapa pihak yang berperang dengan Ansarullah berjanji untuk berjuang bersama dalam setiap konfrontasi dengan pendudukan Israel. Kerugian yang diderita di masa depan selama perang apapun dengan Israel tidak dapat dibandingkan dengan perang internal yang lama dialami oleh AS. Sebelumnya pada hari Selasa dilaporkan bahwa sebuah drone yang datang dari arah Laut Merah menyusup ke permukiman Eilat sebelum dicegat oleh pendudukan Israel menurut laporan media Israel. Sejumlah kantor berita Israel memperkirakan bahwa UAV diluncurkan dari Yaman dan menyatakan bahwa ini adalah asumsi paling logis. Berita tentang peluncuran rudal dan drone dari Yaman terhadap entitas pendudukan telah berulang kali terjadi dalam 2 minggu terakhir. Operasi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas yang sangat besar terhadap rakyat Palestina di Yaman. Dengan dukungan tersebut melihat Sanaa berupaya melakukan pembalasan terhadap pendudukan Israel atas kejahatan dan pembantaian yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Baru-baru ini media Israel melaporkan bahwa rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman pada Senin Fajar dicegat oleh Angkatan Laut AS di Laut Merah bagian utara. Selain itu, Angkatan Udara Israel menyatakan beberapa hari yang lalu bahwa mereka mencegat drone Yaman di Laut Merah, mengklaim bahwa drone tersebut diluncurkan dari Yaman berpotensi menuju Israel. Kelompok militan Houthi kembali meluncurkan serangan drone ke Israel pada Rabu 1 November kemarin. Houthi mengklaim drone yang diluncurkan dari Yaman telah melampaui kota Eilat di selatan Israel. Juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, mengatakan sejumlah besar drone berhasil mencapai target. Namun pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban dan kerusakan. Yahya menegaskan bahwa Houthi akan terus menyerang Israel sampai konflik di Gaza berhenti. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Sementara Israel belum menanggapi serangan drone yang dilakukan Houthi pada Rabu kemarin. Menurut laporan, sirine peringatan udara di kota Eilat tidak berbunyi. Sebelumnya, militan Houthi resmi menyatakan bergabung dalam perang Israel dan Hamas. Hal itu ditandai dengan peluncuran sejumlah rudal dan drone
ke Israel pada Selasa 31 Oktober. Namun beberapa rudal berhasil dicegat oleh Israel dan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Ada pula yang ditemukan jatuh di gurun wilayah Yordania. Wow! Pasukan pemberontak Houthi Yaman sudah menyiagakan rudal pembunuh mereka sejak mengumumkan siap menghabisi Israel pada Rabu 1 November kemarin. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree menegaskan pasukannya akan melakukan serangan besar-besaran sampai Israel berhenti menyerang. Brigadir Jenderal Yahya ini juga menegaskan bahwa operasi tersebut telah berdasarkan taktik sangat matang untuk membantai Zionis. Pasukan Houthi menggunakan drone, rudal jelajah hingga rudal balistik dalam serangan ini. Tak hanya militan Israel, sejumlah fasilitas sampai infrastruktur dan pusat pertahanan militer Zionis juga menjadi sasaran. Houthi sendiri merupakan unit paramiliter yang berafiliasi dengan negara sekutu utama Palestina, Republik Islam Iran. Iran menyokong Houthi dengan rudal jelajah mereka. Di antaranya adalah unit rudal anti kapal Falak 1, rudal perlawanan udara Fajar 4. Ditambah lagi drone bunuh diri milik Houthi Shahid 136 hingga rudal anti kapal Falak Fajar. Setelah diserang drone dan rudal dari pasukan Houthi Yaman, Israel rupanya merasa terancam. Terbukti selesai serangan tersebut, militer Israel langsung menyiagakan kapal perang ke Laut Merah pada Rabu 1 November 2023. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengirimkan korvet kelas Sa'ar ke Laut Merah sebagai bala bantuan, sebab Israel mulai kewalahan menghadapi serangan dari pasukan Houthi. Dari sejumlah video yang beredar, kapal tersebut telah menuju ke Laut Merah sejak Rabu 1 November 2023. Sebagai informasi, pasukan Houthi sendiri telah mendeklarasikan perang melawan Israel untuk membela Gaza, Palestina. Dalam deklarasi tersebut, Houthi menekankan akan melakukan serangan ke Israel hingga IDF menghentikan operasi di jalur Gaza. Pada Selasa 31 Oktober lalu, pasukan Houthi juga telah meluncurkan serangan ke arah Israel. Sejumlah rudal dan pesawat tak berawak diluncurkan dari Yaman ke Israel. Pagi ini, Houthi juga meluncurkan serangan ke dekat kota Eilat di bagian selatan kota tersebut. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar, tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotkav pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotkav adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu, di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya selesai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah. Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel.
Dari video yang beredar, tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotcaf pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotcaf adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu, di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. لهذا العدو إن رمال غزة ستبتلع عدوها. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya seusai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah. Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel. Dalam pernyataannya, Yaman memperingatkan Washington agar tidak ikut campur dalam pembantaian Zionis di Gaza. Seusai ancaman itu, pemimpin Houthi yakni Abu Malik Al-Houthi langsung memberikan perintah untuk menembakkan misil ke Israel. Diketahui sebelumnya, Yaman secara resmi menyatakan perang dengan Israel. Pasukan Houthi pun mengawali perang tersebut dengan melancarkan serangan dalam jumlah besar. Yaman meluncurkan rudal balistik dan drone secara besar-besaran ke Israel. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Selasa 31 Oktober 2023. Kelompok Houthi Yaman berhasil meluncurkan sejumlah serangan besar rudal balistik dan drone ke wilayah Israel. Serangan yang dimulai pada Rabu 1 November 2023 itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari senjata milik Hizbullah. Lantas dari mana kelompok Houthi Yaman mendapatkan senjata secanggih itu? Adapun menurut data yang dihimpun dari Stockholm International Peace Research Institute, selama periode 2010 hingga 2022, satu-satunya negara yang tercatat pernah memasok senjata untuk kelompok Houthi adalah Iran. SIPRI sendiri menemukan pada 2015 ada satu kontrak pengiriman senjata asal Iran untuk kelompok Houthi yang senjatanya berupa rudal balistik jenis Qiyam-1. Kemudian selain itu juga tak ada lagi kontrak senjata spesifik untuk Houthi yang datanya terbuka dan bisa diakses oleh publik. SIPRI juga menemukan ada 25 kontrak pengiriman senjata lain ke Yaman selama periode 2010 hingga 2022. Dalam perihal ini, kelompok Houthi di Yaman berjanji akan mendukung perlawanan Hamas. Mereka akan memastikan Palestina meraih kemenangannya. Hal ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree. Ia mengklaim pihaknya telah menggagalkan serangkaian serangan udara Israel di wilayah Laut Merah. Namun mereka enggan berkomentar mengenai dalang di balik penyerangan itu. Di sisi lain, Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tadi sebutkan namanya membantah soal kekalahan Israel. Ia mengatakan bahwa militer Israel telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman yang memiliki jangkauan sekitar 1.200 mil. Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan bahwa mereka meluncurkan beberapa UAV ke posisi Israel di wilayah pendudukan Palestina. Amunisi yang diluncurkan yakni drone kamikaze ke beberapa sasaran Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Saree, pada Rabu 1 November 2023. Angkatan Bersenjata Yaman terus melakukan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas dan sebagai tanggapan terhadap seruan dan tuntutan
Kesultanan Rakyat Yaman. Direktur Kantor Presiden Yaman di Sanaa, Ahmad Hamid, mengatakan kepada Al-Mayadin, jawaban Yaman terhadap peringatan AS di Sanaa untuk ikut berperang di Gaza adalah sebagai berikut. Amerika Serikat harus menghapus Yaman dari daftar negara yang tunduk. Yaman baru, Yaman hasil revolusi 21 September yang memberontak terhadap mandat asing, tidak dapat ditundukkan dan diperintah sekali lagi. Hamid mengatakan Sanaa telah berperang langsung dengan Amerika Serikat sejak hari pertama. Mereka tidak takut terhadap AS dan dampak-dampaknya. Anggota Politbiro Ansarullah Muhammad Al-Buhaiti mengungkapkan kepada Al-Mayadin bahwa Amerika Serikat mengancam Yaman melalui Oman, mediator antara kedua negara yang mengakibatkan angkatan bersenjata Yaman meluncurkan rudal ke Israel. Terlepas dari ancaman AS, pemimpin Yaman Abdul Malik Al-Houthi memerintahkan agar rudal diluncurkan ke Israel setelah agresi darat di Gaza. Buhaiti mengatakan musuh Israel mengaku berhasil mencegat satu rudal namun menutupi sisa rudal. Amerika Serikat disebut sebagai kaki tangan agresi di Gaza dan melanggar garis merah yang ditetapkan oleh Yaman. Sanaa mencapai persatuan nasional dengan menyerang Israel. Buhaiti mengungkapkan bahwa beberapa pihak yang berperang dengan Ansarullah berjanji untuk berjuang bersama dalam setiap konfrontasi dengan pendudukan Israel. Kerugian yang diderita di masa depan selama perang apapun dengan Israel tidak dapat dibandingkan dengan perang internal yang lama dialami oleh AS. Sebelumnya pada hari Selasa dilaporkan bahwa sebuah drone yang datang dari arah Laut Merah menyusup ke permukiman Eilat sebelum dicegat oleh pendudukan Israel menurut laporan media Israel. Sejumlah kantor berita Israel memperkirakan bahwa UAF diluncurkan dari Yaman dan menyatakan bahwa ini adalah asumsi paling logis. Berita tentang peluncuran rudal dan drone dari Yaman terhadap entitas pendudukan telah berulang kali terjadi dalam 2 minggu terakhir. Operasi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas yang sangat besar terhadap rakyat Palestina di Yaman. Dengan dukungan tersebut melihat Sanaa berupaya melakukan pembalasan terhadap pendudukan Israel atas kejahatan dan pembantaian yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Baru-baru ini media Israel melaporkan bahwa rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman pada Senin Fajar dicegat oleh Angkatan Laut AS di Laut Merah bagian utara. Selain itu, Angkatan Udara Israel menyatakan beberapa hari yang lalu bahwa mereka mencegat drone Yaman di Laut Merah, mengklaim bahwa drone tersebut diluncurkan dari Yaman berpotensi menuju Israel. Kelompok militan Houthi kembali meluncurkan serangan drone ke Israel pada Rabu 1 November kemarin. Houthi mengklaim drone yang diluncurkan dari Yaman telah melampaui kota Eilat di selatan Israel. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sarahe, mengatakan sejumlah besar drone berhasil mencapai target. Namun pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban dan kerusakan. Yahya menegaskan bahwa Houthi akan terus menyerang Israel sampai konflik di Gaza berhenti. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Sementara Israel belum menanggapi serangan drone yang dilakukan Houthi pada Rabu kemarin. Menurut laporan, sirine peringatan udara di kota Eilat tidak berbunyi. Sebelumnya, militan Houthi resmi menyatakan bergabung dalam perang Israel dan Hamas. Hal itu ditandai dengan peluncuran sejumlah rudal dan drone ke Israel pada Selasa 31 Oktober. Namun beberapa rudal berhasil dicegat oleh Israel dan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Ada pula yang ditemukan jatuh di gurun wilayah Yordania. Wow!
Pasukan pemberontak Houthi Yaman sudah menyiagakan rudal pembunuh mereka sejak mengumumkan siap menghabisi Israel pada Rabu 1 November kemarin. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree menegaskan pasukannya akan melakukan serangan besar-besaran sampai Israel berhenti menyerang. Brigadir Jenderal Yahya ini juga menegaskan bahwa operasi tersebut telah berdasarkan taktik sangat matang untuk membantai Zionis. Pasukan Houthi menggunakan drone, rudal jelajah hingga rudal balistik dalam serangan ini. Tak hanya militan Israel, sejumlah fasilitas sampai infrastruktur dan pusat pertahanan militer Zionis juga menjadi sasaran. Houthi sendiri merupakan unit paramiliter yang berafiliasi dengan negara sekutu utama Palestina, Republik Islam Iran. Iran menyokong Houthi dengan rudal jelajah mereka. Di antaranya adalah unit rudal anti kapal Falak 1, rudal perlawanan udara Fajar 4. Ditambah lagi drone bunuh diri milik Houthi Shahid 136 hingga rudal anti kapal Falak Fajar. Setelah diserang drone dan rudal dari pasukan Houthi Yaman, Israel rupanya merasa terancam. Terbukti selesai serangan tersebut, militer Israel langsung menyiagakan kapal perang ke Laut Merah pada Rabu 1 November 2023. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengirimkan korvet kelas Sa'ar ke Laut Merah sebagai bala bantuan, sebab Israel mulai kewalahan menghadapi serangan dari pasukan Houthi. Dari sejumlah video yang beredar, kapal tersebut telah menuju ke Laut Merah sejak Rabu 1 November 2023. Sebagai informasi, pasukan Houthi sendiri telah mendeklarasikan perang melawan Israel untuk membela Gaza, Palestina. Dalam deklarasi tersebut, Houthi menekankan akan melakukan serangan ke Israel hingga IDF menghentikan operasi di jalur Gaza. Pada Selasa 31 Oktober lalu, pasukan Houthi juga telah meluncurkan serangan ke arah Israel. Sejumlah rudal dan pesawat tak berawak diluncurkan dari Yaman ke Israel. Pagi ini, Houthi juga meluncurkan serangan ke dekat kota Eilat di bagian selatan kota tersebut. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar, tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotkav pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotkav adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu, di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya seusai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah. Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel. Dalam pernyataannya, Yaman memperingatkan Washington agar tidak ikut campur dalam pembantaian Zionis di Gaza. Selesai ancaman itu, pemimpin Houthi yakni Abu Malik Al-Houthi langsung memberikan perintah untuk menembakkan misil ke Israel. Diketahui sebelumnya, Yaman secara resmi menyatakan perang dengan Israel. Pasukan Houthi pun mengawali perang tersebut dengan melancarkan serangan dalam jumlah besar. Yaman meluncurkan rudal balistik dan drone secara besar-besaran ke Israel. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Selasa 31 Oktober 2023.
Kelompok Houthi Yaman berhasil meluncurkan sejumlah serangan besar rudal balistik dan drone ke wilayah Israel. Serangan yang dimulai pada Rabu 1 November 2023 itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari senjata milik Hizbullah. Lantas dari mana kelompok Houthi Yaman mendapatkan senjata secanggih itu? Adapun menurut data yang dihimpun dari Stockholm International Peace Research Institute, selama periode 2010 hingga 2022, satu-satunya negara yang tercatat pernah memasok senjata untuk kelompok Houthi adalah Iran. SIPRI sendiri menemukan pada 2015 ada satu kontrak pengiriman senjata asal Iran untuk kelompok Houthi yang senjatanya berupa rudal balistik jenis Qiyam-1. Kemudian selain itu juga tak ada lagi kontrak senjata spesifik untuk Houthi yang datanya terbuka dan bisa diakses oleh publik. SIPRI juga menemukan ada 25 kontrak pengiriman senjata lain ke Yaman selama periode 2010 hingga 2022. Dalam perihal ini, kelompok Houthi di Yaman berjanji akan mendukung perlawanan Hamas. Mereka akan memastikan Palestina meraih kemenangannya. Hal ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree Anu. Ia mengklaim pihaknya telah menggagalkan serangkaian serangan udara Israel di wilayah Laut Merah, namun mereka enggan berkomentar mengenai dalang di balik penyerangan itu. Di sisi lain, Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tadi disebutkan namanya membantah soal kekalahan Israel. Ia mengatakan bahwa militer Israel telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman yang memiliki jangkauan sekitar 1.200 mil. Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan bahwa mereka meluncurkan beberapa UAV ke posisi Israel di wilayah pendudukan Palestina. Amunisi yang diluncurkan yakni drone kamikaze ke beberapa sasaran Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Saree, pada Rabu 1 November 2023. Angkatan Bersenjata Yaman terus melakukan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas dan sebagai tanggapan terhadap seruan dan tuntutan rakyat Yaman. Direktur Kantor Presiden Yaman di Sana'a, Ahmad Hamid, mengatakan kepada Al-Mayadin, jawaban Yaman terhadap peringatan AS di Sana'a untuk ikut berperang di Gaza adalah sebagai berikut. Amerika Serikat harus menghapus Yaman dari daftar negara yang tunduk. Yaman baru, Yaman hasil revolusi 21 September yang memberontak terhadap mandat asing, tidak dapat ditundukkan dan diperintah sekali lagi. Hamid mengatakan Sana'a telah berperang langsung dengan Amerika Serikat sejak hari pertama. Mereka tidak takut terhadap AS dan dampak-dampaknya. Anggota Politbiro Ansarullah Muhammad Al-Buhaiti mengungkapkan kepada Al-Mayadin bahwa Amerika Serikat mengancam Yaman melalui Oman, mediator antara kedua negara yang mengakibatkan Angkatan Bersenjata Yaman meluncurkan rudal ke Israel. Terlepas dari ancaman AS, pemimpin Yaman Abdul Malik Al-Houthi memerintahkan agar rudal diluncurkan ke Israel setelah agresi darat di Gaza. Buhaiti mengatakan musuh Israel mengaku berhasil mencegat satu rudal namun menutupi sisa rudal. Amerika Serikat disebut sebagai kaki tangan agresi di Gaza dan melanggar garis merah yang ditetapkan oleh Yaman. Sana'a mencapai persatuan nasional dengan menyerang Israel. Buhaiti mengungkapkan bahwa beberapa pihak yang berperang dengan Ansarullah berjanji untuk berjuang bersama dalam setiap konfrontasi dengan pendudukan Israel. Kerugian yang diderita di masa depan selama perang apapun dengan Israel tidak dapat dibandingkan dengan perang internal yang lama dialami oleh AS. Sebelumnya pada hari Selasa dilaporkan bahwa sebuah drone yang datang dari arah Laut Merah menyusup ke permukiman Eilat sebelum dicegat oleh pendudukan Israel menurut laporan media Israel. Sejumlah kantor berita Israel memperkirakan bahwa UAV diluncurkan dari Yaman dan menyatakan bahwa ini adalah asumsi paling logis. Berita tentang peluncuran rudal dan drone dari Yaman terhadap entitas pendudukan telah berulang kali terjadi dalam 2 minggu terakhir. Operasi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas yang sangat besar terhadap rakyat Palestina di Yaman. Dengan dukungan tersebut, melihat Sana'a berupaya melakukan pembalasan terhadap pendudukan Israel atas kejahatan dan pembantaian yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Baru-baru ini media Israel melaporkan bahwa rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman pada Senin Fajar dicegat oleh Angkatan Laut AS di Laut Merah bagian utara. Selain itu, Angkatan Udara Israel menyatakan beberapa hari yang lalu bahwa mereka mencegat drone Yaman di Laut Merah, mengklaim bahwa drone tersebut diluncurkan dari Yaman berpotensi menuju Israel.
militan Houthi kembali meluncurkan serangan drone ke Israel pada Rabu 1 November kemarin. Houthi mengklaim drone yang diluncurkan dari Yaman telah melampaui kota Eilat di selatan Israel. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sarahe, mengatakan sejumlah besar drone berhasil mencapai target. Namun pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban dan kerusakan. Yahya menegaskan bahwa Houthi akan terus menyerang Israel sampai konflik di Gaza berhenti. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Sementara Israel belum menanggapi serangan drone yang dilakukan Houthi pada Rabu kemarin. Menurut laporan, sirine peringatan udara di kota Eilat tidak berbunyi. Sebelumnya, militan Houthi resmi menyatakan bergabung dalam perang Israel dan Hamas. Hal itu ditandai dengan peluncuran sejumlah rudal dan drone ke Israel pada Selasa 31 Oktober. Namun beberapa rudal berhasil dicegat oleh Israel dan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Ada pula yang ditemukan jatuh di gurun wilayah Yordania. Wow! Pasukan pemberontak Houthi Yaman sudah menyiagakan rudal pembunuh mereka sejak mengumumkan siap menghabisi Israel pada Rabu 1 November kemarin. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree menegaskan pasukannya akan melakukan serangan besar-besaran sampai Israel berhenti menyerang. Brigadir Jenderal Yahya ini juga menegaskan bahwa operasi tersebut telah berdasarkan taktik sangat matang untuk membantai Zionis. Pasukan Houthi menggunakan drone, rudal jelajah hingga rudal balistik dalam serangan ini. Tak hanya militer Israel, sejumlah fasilitas sampai infrastruktur dan pusat pertahanan militer Zionis juga menjadi sasaran. Houthi sendiri merupakan unit paramiliter yang berafiliasi dengan negara sekutu utama Palestina, Republik Islam Iran. Iran menyokong Houthi dengan rudal jelajah mereka. Di antaranya adalah unit rudal anti kapal Falak 1, rudal perlawanan udara Fajar 4. Ditambah lagi drone bunuh diri milik Houthi Shahid 136 hingga rudal anti kapal Falak Fajar. Setelah diserang drone dan rudal dari pasukan Houthi Yaman, Israel rupanya merasa terancam. Terbukti selesai serangan tersebut, militer Israel langsung menyiagakan kapal perang ke Laut Merah pada Rabu 1 November 2023. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengirimkan korvet kelas Sa'ar ke Laut Merah sebagai bala bantuan, sebab Israel mulai kewalahan menghadapi serangan dari pasukan Houthi. Dari sejumlah video yang beredar, kapal tersebut telah menuju ke Laut Merah sejak Rabu 1 November 2023. Sebagai informasi, pasukan Houthi sendiri telah mendeklarasikan perang melawan Israel untuk membela Gaza, Palestina. Dalam deklarasi tersebut, Houthi menekankan akan melakukan serangan ke Israel hingga IDF menghentikan operasi di jalur Gaza. Pada Selasa 31 Oktober lalu, pasukan Houthi juga telah meluncurkan serangan ke arah Israel. Sejumlah rudal dan pesawat tak berawak diluncurkan dari Yaman ke Israel. Pagi ini Houthi juga meluncurkan serangan ke dekat kota Eilat di bagian selatan kota tersebut. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar, tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotkaf pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotkaf adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu, di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel.
نحن مستعد. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya seusai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah. Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel. Dalam pernyataannya, Yaman memperingatkan Washington agar tidak ikut campur dalam pembantaian Zionis di Gaza. Seusai ancaman itu, pemimpin Houthi yakni Abu Malik al-Houthi langsung memberikan perintah untuk menembakkan misil ke Israel. Diketahui sebelumnya, Yaman secara resmi menyatakan perang dengan Israel. Pasukan Houthi pun mengawali perang tersebut dengan melancarkan serangan dalam jumlah besar. Yaman meluncurkan rudal balistik dan drone secara besar-besaran ke Israel. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Selasa 31 Oktober 2023. Kelompok Houthi Yaman berhasil meluncurkan sejumlah serangan besar rudal balistik dan drone ke wilayah Israel. Serangan yang dimulai pada Rabu 1 November 2023 itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari senjata milik Hizbullah. Lantas dari mana kelompok Houthi Yaman mendapatkan senjata secanggih itu? Adapun menurut data yang dihimpun dari Stockholm International Peace Research Institute, selama periode 2010 hingga 2022, satu-satunya negara yang tercatat pernah memasok senjata untuk kelompok Houthi adalah Iran. SIPRI sendiri menemukan pada 2015 ada satu kontrak pengiriman senjata asal Iran untuk kelompok Houthi yang senjatanya berupa rudal balistik jenis Qiyam-1. Kemudian selain itu juga tak ada lagi kontrak senjata spesifik untuk Houthi yang datanya terbuka dan bisa diakses oleh publik. SIPRI juga menemukan ada 25 kontrak pengiriman senjata lain ke Yaman selama periode 2010 hingga 2022. Dalam perihal ini, kelompok Houthi di Yaman berjanji akan mendukung perlawanan Hamas. Mereka akan memastikan Palestina meraih kemenangannya. Hal ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree Anu. Ia mengklaim pihaknya telah menggagalkan serangkaian serangan udara Israel di wilayah Laut Merah. Namun mereka enggan berkomentar mengenai dalang di balik penyerangan itu. Di sisi lain, Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tadi sebutkan namanya membantah soal kekalahan Israel. Ia mengatakan bahwa militer Israel telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman yang memiliki jangkauan sekitar 1.200 mil. Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan bahwa mereka meluncurkan beberapa UAV ke posisi Israel di wilayah pendudukan Palestina. Amunisi yang diluncurkan yakni drone kamikaze ke beberapa sasaran Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Saree, pada Rabu 1 November 2023. Angkatan Bersenjata Yaman terus melakukan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas dan sebagai tanggapan terhadap seruan dan tuntutan rakyat Yaman. Direktur Kantor Presiden Yaman di Sana'a, Ahmad Hamid, mengatakan kepada Al-Mayadin, jawaban Yaman terhadap peringatan AS di Sana'a untuk ikut berperang di Gaza adalah sebagai berikut. Amerika Serikat harus menghapus Yaman dari daftar negara yang tunduk. Yaman baru, Yaman hasil revolusi 21 September yang memberontak terhadap mandat asing, tidak dapat ditundukkan dan diperintah sekali lagi. Hamid mengatakan Sana'a telah berperang langsung dengan Amerika Serikat sejak hari pertama. Mereka tidak takut terhadap AS dan dampak-dampaknya. Anggota Politbiro Ansarullah Muhammad Al-Buhaiti mengungkapkan kepada Al-Mayadin bahwa Amerika Serikat mengancam Yaman melalui Oman, mediator antara kedua negara yang mengakibatkan Angkatan Bersenjata Yaman meluncurkan rudal ke Israel. Terlepas dari ancaman AS, pemimpin Yaman Abdul Malik al-Houthi memerintahkan agar rudal diluncurkan ke Israel setelah agresi darat di Gaza. Buhaiti mengatakan musuh Israel mengaku berhasil mencegat satu rudal namun menutupi sisa rudal. Amerika Serikat disebut sebagai kaki tangan agresi di Gaza dan melanggar garis merah yang ditetapkan oleh Yaman. Sana'a mencapai
Sanaa mencapai persatuan nasional dengan menyerang Israel. Muhyiddin mengungkapkan bahwa beberapa pihak yang berperang dengan Ansarullah berjanji untuk berjuang bersama dalam setiap konfrontasi dengan pendudukan Israel. Kerugian yang diderita di masa depan selama perang apapun dengan Israel tidak dapat dibandingkan dengan perang internal yang lama dialami oleh AS. Sebelumnya pada hari Selasa dilaporkan bahwa sebuah drone yang datang dari arah Laut Merah menyusup ke permukiman Eilat sebelum dicegat oleh pendudukan Israel menurut laporan media Israel. Sejumlah kantor berita Israel memperkirakan bahwa UAF diluncurkan dari Yaman dan menyatakan bahwa ini adalah asumsi paling logis. Berita tentang peluncuran rudal dan drone dari Yaman terhadap entitas pendudukan telah berulang kali terjadi dalam 2 minggu terakhir. Operasi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas yang sangat besar terhadap rakyat Palestina di Yaman. Dengan dukungan tersebut, melihat Sanaa berupaya melakukan pembalasan terhadap pendudukan Israel atas kejahatan dan pembantaian yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Baru-baru ini media Israel melaporkan bahwa rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman pada Senin Fajar dicegat oleh Angkatan Laut AS di Laut Merah bagian utara. Selain itu, Angkatan Udara Israel menyatakan beberapa hari yang lalu bahwa mereka mencegat drone Yaman di Laut Merah, mengklaim bahwa drone tersebut diluncurkan dari Yaman berpotensi menuju Israel. Kelompok militan Houthi kembali meluncurkan serangan drone ke Israel pada Rabu 1 November kemarin. Houthi mengklaim drone yang diluncurkan dari Yaman telah melampaui kota Eilat di selatan Israel. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sarahe, mengatakan sejumlah besar drone berhasil mencapai target. Namun pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban dan kerusakan. Yahya menegaskan bahwa Houthi akan terus menyerang Israel sampai konflik di Gaza berhenti. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Sementara Israel belum menanggapi serangan drone yang dilakukan Houthi pada Rabu kemarin. Menurut laporan, sirine peringatan udara di kota Eilat tidak berbunyi. Sebelumnya, militan Houthi resmi menyatakan bergabung dalam perang Israel dan Hamas. Hal itu ditandai dengan peluncuran sejumlah rudal dan drone ke Israel pada Selasa 31 Oktober. Namun beberapa rudal berhasil dicegat oleh Israel dan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Ada pula yang ditemukan jatuh di gurun wilayah Yordania. Wow! Pasukan pemberontak Houthi Yaman sudah menyiagakan rudal pembunuh mereka sejak mengumumkan siap menghabisi Israel pada Rabu 1 November kemarin. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree menegaskan pasukannya akan melakukan serangan besar-besaran sampai Israel berhenti menyerang. Brigadir Jenderal Yahya ini juga menegaskan bahwa operasi tersebut telah berdasarkan taktik sangat matang untuk membantai Zionis. Pasukan Houthi menggunakan drone, rudal jelajah hingga rudal balistik dalam serangan ini. Tak hanya militan Israel, sejumlah fasilitas sampai infrastruktur dan pusat pertahanan militer Zionis juga menjadi sasaran. Houthi sendiri merupakan unit paramiliter yang berafiliasi dengan negara sekutu utama Palestina, Republik Islam Iran. Iran menyokong Houthi dengan rudal jelajah mereka. Di antaranya adalah unit rudal anti kapal Falak 1, rudal perlawanan udara Fajar 4. Ditambah lagi drone bunuh diri milik Houthi Shahid 136 hingga rudal anti kapal Falak Fajar. Setelah diserang drone dan rudal dari pasukan Houthi Yaman, Israel rupanya merasa terancam. Terbukti selesai serangan tersebut, militer Israel langsung menyiagakan kapal perang ke Laut Merah pada Rabu 1 November 2023.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengirimkan korvet kelas Sa'ar ke Laut Merah sebagai bala bantuan, sebab Israel mulai kewalahan menghadapi serangan dari pasukan Houthi. Dari sejumlah video yang beredar, kapal tersebut telah menuju ke Laut Merah sejak Rabu 1 November 2023. Sebagai informasi, pasukan Houthi sendiri telah mendeklarasikan perang melawan Israel untuk membela Gaza, Palestina. Dalam deklarasi tersebut, Houthi menekankan akan melakukan serangan ke Israel hingga IDF menghentikan operasi di jalur Gaza. Pada Selasa 31 Oktober lalu, pasukan Houthi juga telah meluncurkan serangan ke arah Israel. Sejumlah rudal dan pesawat tak berawak diluncurkan dari Yaman ke Israel. Pagi ini, Houthi juga meluncurkan serangan ke dekat kota Eilat di bagian selatan kota tersebut. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar, tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotkaf pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotkaf adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu, di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. لهذا العدو إن رمال غزة ستبتلع عدوها. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya seusai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah. Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel. Dalam pernyataannya, Yaman memperingatkan Washington agar tidak ikut campur dalam pembantaian Zionis di Gaza. Seusai ancaman itu, pemimpin Houthi yakni Abu Malik Al-Houthi langsung memberikan perintah untuk menembakkan misil ke Israel. Diketahui sebelumnya, Yaman secara resmi menyatakan perang dengan Israel. Pasukan Houthi pun mengawali perang tersebut dengan melancarkan serangan dalam jumlah besar. Yaman meluncurkan rudal balistik dan drone secara besar-besaran ke Israel. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Selasa 31 Oktober 2023. Kelompok Houthi Yaman berhasil meluncurkan sejumlah serangan besar rudal balistik dan drone ke wilayah Israel. Serangan yang dimulai pada Rabu 1 November 2023 itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari senjata milik Hizbullah. Lantas dari mana kelompok Houthi Yaman mendapatkan senjata secanggih itu? Adapun menurut data yang dihimpun dari Stockholm International Peace Research Institute, selama periode 2010 hingga 2022, satu-satunya negara yang tercatat pernah memasok senjata untuk kelompok Houthi adalah Iran. SIPRI sendiri menemukan pada 2015 ada satu kontrak pengiriman senjata asal Iran untuk kelompok Houthi yang senjatanya berupa rudal balistik jenis Qiyam-1. Kemudian selain itu juga tak ada lagi kontrak senjata spesifik untuk Houthi yang datanya terbuka dan bisa diakses oleh publik. SIPRI juga menemukan ada 25 kontrak pengiriman senjata lain ke Yaman selama periode 2010 hingga 2022. Dalam perihal ini, kelompok Houthi di Yaman berjanji akan mendukung perlawanan Hamas. Mereka akan memastikan Palestina meraih kemenangannya.
Hal ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Sare Anu. Ia mengklaim pihaknya telah menggagalkan serangkaian serangan udara Israel di wilayah Laut Merah, namun mereka enggan berkomentar mengenai dalang di balik penyerangan itu. Di sisi lain, Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tadi sebutkan namanya membantah soal kekalahan Israel. Ia mengatakan bahwa militer Israel telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman yang memiliki jangkauan sekitar 1.200 mil. Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan bahwa mereka meluncurkan beberapa UAV ke posisi Israel di wilayah pendudukan Palestina. Amunisi yang diluncurkan yakni drone kamikaze ke beberapa sasaran Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Sari, pada Rabu 1 November 2023. Angkatan Bersenjata Yaman terus melakukan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas dan sebagai tanggapan terhadap seruan dan tuntutan rakyat Yaman. Direktur Kantor Presiden Yaman di Sana'a, Ahmad Hamid, mengatakan kepada Al-Mayadin, jawaban Yaman terhadap peringatan AS di Sana'a untuk ikut berperang di Gaza adalah sebagai berikut. Amerika Serikat harus menghapus Yaman dari daftar negara yang tunduk. Yaman baru, Yaman hasil revolusi 21 September yang memberontak terhadap mandat asing, tidak dapat ditundukkan dan diperintah sekali lagi. Hamid mengatakan Sana'a telah berperang langsung dengan Amerika Serikat sejak hari pertama. Mereka tidak takut terhadap AS dan dampak-dampaknya. Anggota Politbiro Ansarullah Muhammad Al-Buhaiti mengungkapkan kepada Al-Mayadin bahwa Amerika Serikat mengancam Yaman melalui Oman, mediator antara kedua negara yang mengakibatkan Angkatan Bersenjata Yaman meluncurkan rudal ke Israel. Terlepas dari ancaman AS, pemimpin Yaman Abdul Malik Al-Houthi memerintahkan agar rudal diluncurkan ke Israel setelah agresi darat di Gaza. Houthi mengatakan musuh Israel mengaku berhasil mencegat satu rudal namun menutupi sisa rudal. Amerika Serikat disebut sebagai kaki tangan agresi di Gaza dan melanggar garis merah yang ditetapkan oleh Yaman. Sana'a mencapai persatuan nasional dengan menyerang Israel. Muhyiddin mengungkapkan bahwa beberapa pihak yang berperang dengan Ansarullah berjanji untuk berjuang bersama dalam setiap konfrontasi dengan pendudukan Israel. Kerugian yang diderita di masa depan selama perang apapun dengan Israel tidak dapat dibandingkan dengan perang internal yang lama dialami oleh AS. Sebelumnya pada hari Selasa dilaporkan bahwa sebuah drone yang datang dari arah Laut Merah menyusup ke permukiman Eilat sebelum dicegat oleh pendudukan Israel menurut laporan media Israel. Sejumlah kantor berita Israel memperkirakan bahwa UAV diluncurkan dari Yaman dan menyatakan bahwa ini adalah asumsi paling logis. Berita tentang peluncuran rudal dan drone dari Yaman terhadap entitas pendudukan telah berulang kali terjadi dalam 2 minggu terakhir. Operasi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas yang sangat besar terhadap rakyat Palestina di Yaman. Dengan dukungan tersebut melihat Sana'a berupaya melakukan pembalasan terhadap pendudukan Israel atas kejahatan dan pembantaian yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Baru-baru ini media Israel melaporkan bahwa rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman pada Senin Fajar dicegat oleh Angkatan Laut AS di Laut Merah bagian utara. Selain itu, Angkatan Udara Israel menyatakan beberapa hari yang lalu bahwa mereka mencegat drone Yaman di Laut Merah, mengklaim bahwa drone tersebut diluncurkan dari Yaman berpotensi menuju Israel. Kelompok militan Houthi kembali meluncurkan serangan drone ke Israel pada Rabu 1 November kemarin. Houthi mengklaim drone yang diluncurkan dari Yaman telah melampaui kota Eilat di selatan Israel. Juru bicara militer Houthi Yahya Sarahe mengatakan sejumlah besar drone berhasil mencapai target. Namun pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban dan kerusakan.
Yahya menegaskan bahwa Houthi akan terus menyerang Israel sampai konflik di Gaza berhenti. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Sementara Israel belum menanggapi serangan drone yang dilakukan Houthi pada Rabu kemarin. Menurut laporan, sirine peringatan udara di kota Eilat tidak berbunyi. Sebelumnya, militan Houthi resmi menyatakan bergabung dalam perang Israel dan Hamas. Hal itu ditandai dengan peluncuran sejumlah rudal dan drone ke Israel pada Selasa 31 Oktober. Namun, beberapa rudal berhasil dicegat oleh Israel dan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Ada pula yang ditemukan jatuh di gurun wilayah Yordania. Wow! Pasukan pemberontak Houthi Yaman sudah menyiagakan rudal pembunuh mereka sejak mengumumkan siap menghabisi Israel pada Rabu 1 November kemarin. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree menegaskan pasukannya akan melakukan serangan besar-besaran sampai Israel berhenti menyerang. Brigadir Jenderal Yahya ini juga menegaskan bahwa operasi tersebut telah berdasarkan taktik sangat matang untuk membantai Zionis. Pasukan Houthi menggunakan drone, rudal jelajah hingga rudal balistik dalam serangan ini. Tak hanya militan Israel, sejumlah fasilitas sampai infrastruktur dan pusat pertahanan militer Zionis juga menjadi sasaran. Houthi sendiri merupakan unit paramiliter yang berafiliasi dengan negara sekutu utama Palestina, Republik Islam Iran. Iran menyokong Houthi dengan rudal jelajah mereka. Di antaranya adalah unit rudal anti kapal Falak 1, rudal perlawanan udara Fajar 4. Ditambah lagi drone bunuh diri milik Houthi Shahid 136 hingga rudal anti kapal Falak Fajar. Setelah diserang drone dan rudal dari pasukan Houthi Yaman, Israel rupanya merasa terancam. Terbukti selesai serangan tersebut, militer Israel langsung menyiagakan kapal perang ke Laut Merah pada Rabu 1 November 2023. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengirimkan korvet kelas Sa'ar ke Laut Merah sebagai bala bantuan, sebab Israel mulai kewalahan menghadapi serangan dari pasukan Houthi. Dari sejumlah video yang beredar, kapal tersebut telah menuju ke Laut Merah sejak Rabu 1 November 2023. Sebagai informasi, pasukan Houthi sendiri telah mendeklarasikan perang melawan Israel untuk membela Gaza, Palestina. Dalam deklarasi tersebut, Houthi menekankan akan melakukan serangan ke Israel hingga IDF menghentikan operasi di jalur Gaza. Pada Selasa 31 Oktober lalu, pasukan Houthi juga telah meluncurkan serangan ke arah Israel. Sejumlah rudal dan pesawat tak berawak diluncurkan dari Yaman ke Israel. Pagi ini Houthi juga meluncurkan serangan ke dekat kota Eilat di bagian selatan kota tersebut. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar, tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotkav pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotkav adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu, di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik terhadap Israel. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya selesai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah.
Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel. Dalam pernyataannya, Yaman memperingatkan Washington agar tidak ikut campur dalam pembantaian Zionis di Gaza. Seusai ancaman itu, pemimpin Houthi yakni Abu Malik al-Houthi langsung memberikan perintah untuk menembakkan misil ke Israel. Diketahui sebelumnya, Yaman secara resmi menyatakan perang dengan Israel. Pasukan Houthi pun mengawali perang tersebut dengan melancarkan serangan dalam jumlah besar. Yaman meluncurkan rudal balistik dan drone secara besar-besaran ke Israel. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Selasa 31 Oktober 2023. Kelompok Houthi Yaman berhasil meluncurkan sejumlah serangan besar rudal balistik dan drone ke wilayah Israel. Serangan yang dimulai pada Rabu 1 November 2023 itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari senjata milik Hizbullah. Lantas dari mana kelompok Houthi Yaman mendapatkan senjata secanggih itu? Adapun menurut data yang dihimpun dari Stockholm International Peace Research Institute, selama periode 2010 hingga 2022, satu-satunya negara yang tercatat pernah memasok senjata untuk kelompok Houthi adalah Iran. SIPRI sendiri menemukan pada 2015 ada satu kontrak pengiriman senjata asal Iran untuk kelompok Houthi yang senjatanya berupa rudal balistik jenis Qiyam-1. Kemudian selain itu juga tak ada lagi kontrak senjata spesifik untuk Houthi yang datanya terbuka dan bisa diakses oleh publik. SIPRI juga menemukan ada 25 kontrak pengiriman senjata lain ke Yaman selama periode 2010 hingga 2022. Dalam perihal ini, kelompok Houthi di Yaman berjanji akan mendukung perlawanan Hamas. Mereka akan memastikan Palestina meraih kemenangannya. Hal ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree Anu. Ia mengklaim pihaknya telah menggagalkan serangkaian serangan udara Israel di wilayah Laut Merah, namun mereka enggan berkomentar mengenai dalang di balik penyerangan itu. Di sisi lain, Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tadi sebutkan namanya membantah soal kekalahan Israel. Ia mengatakan bahwa militer Israel telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman yang memiliki jangkauan sekitar 1.200 mil. Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan bahwa mereka meluncurkan beberapa UAV ke posisi Israel di wilayah pendudukan Palestina. Amunisi yang diluncurkan yakni drone kamikaze ke beberapa sasaran Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Saree, pada Rabu 1 November 2023. Angkatan Bersenjata Yaman terus melakukan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas dan sebagai tanggapan terhadap seruan dan tuntutan rakyat Yaman. Direktur Kantor Presiden Yaman di Sana'a, Ahmad Hamid, mengatakan kepada Al-Mayadin, jawaban Yaman terhadap peringatan AS di Sana'a untuk ikut berperang di Gaza adalah sebagai berikut. Amerika Serikat harus menghapus Yaman dari daftar negara yang tunduk. Yaman baru, Yaman hasil revolusi 21 September yang memberontak terhadap mandat asing, tidak dapat ditundukkan dan diperintah sekali lagi. Hamid mengatakan Sana'a telah berperang langsung dengan Amerika Serikat sejak hari pertama. Mereka tidak takut terhadap AS dan dampak-dampaknya. Anggota Politbiro Ansarullah Muhammad Al-Buhaiti mengungkapkan kepada Al-Mayadin bahwa Amerika Serikat mengancam Yaman melalui Oman, mediator antara kedua negara yang mengakibatkan Angkatan Bersenjata Yaman meluncurkan rudal ke Israel. Terlepas dari ancaman AS, pemimpin Yaman Abdul Malik al-Houthi memerintahkan agar rudal diluncurkan ke Israel setelah agresi darat di Gaza. Buhaiti mengatakan musuh Israel mengaku berhasil mencegat satu rudal namun menutupi sisa rudal. Amerika Serikat disebut sebagai kaki tangan agresi di Gaza dan melanggar garis merah yang ditetapkan oleh Yaman. Sana'a mencapai persatuan nasional dengan menyerang Israel. Buhaiti mengungkapkan bahwa beberapa pihak yang berperang dengan Ansarullah berjanji untuk berjuang bersama dalam setiap konfrontasi dengan pendudukan Israel. Kerugian yang diderita di masa depan selama perang apapun dengan Israel tidak dapat dibandingkan dengan perang internal yang lama dialami oleh AS. Sebelumnya pada hari Selasa dilaporkan bahwa sebuah drone yang datang dari arah Laut Merah menyusup ke permukiman Eilat sebelum dicegat oleh pendudukan Israel
Israel menurut laporan media Israel. Sejumlah kantor berita Israel memperkirakan bahwa UAF diluncurkan dari Yaman dan menyatakan bahwa ini adalah asumsi paling logis. Berita tentang peluncuran rudal dan drone dari Yaman terhadap entitas pendudukan telah berulang kali terjadi dalam 2 minggu terakhir. Operasi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas yang sangat besar terhadap rakyat Palestina di Yaman. Dengan dukungan tersebut melihat Sanaa berupaya melakukan pembalasan terhadap pendudukan Israel atas kejahatan dan pembantaian yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Baru-baru ini media Israel melaporkan bahwa rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman pada Senin Fajar dicegat oleh Angkatan Laut AS di Laut Merah bagian utara. Selain itu, Angkatan Udara Israel menyatakan beberapa hari yang lalu bahwa mereka mencegat drone Yaman di Laut Merah, mengklaim bahwa drone tersebut diluncurkan dari Yaman berpotensi menuju Israel. Kelompok militan Houthi kembali meluncurkan serangan drone ke Israel pada Rabu 1 November kemarin. Houthi mengklaim drone yang diluncurkan dari Yaman telah melampaui kota Eilat di selatan Israel. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sarahe, mengatakan sejumlah besar drone berhasil mencapai target. Namun pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban dan kerusakan. Yahya menegaskan bahwa Houthi akan terus menyerang Israel sampai konflik di Gaza berhenti. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Sementara Israel belum menanggapi serangan drone yang dilakukan Houthi pada Rabu kemarin. Menurut laporan, sirine peringatan udara di kota Eilat tidak berbunyi. Sebelumnya, militan Houthi resmi menyatakan bergabung dalam perang Israel dan Hamas. Hal itu ditandai dengan peluncuran sejumlah rudal dan drone ke Israel pada Selasa 31 Oktober. Namun beberapa rudal berhasil dicegat oleh Israel dan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Ada pula yang ditemukan jatuh di gurun wilayah Yordania. Wow! Pasukan pemberontak Houthi Yaman sudah menyiagakan rudal pembunuh mereka sejak mengumumkan siap menghabisi Israel pada Rabu 1 November kemarin. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree menegaskan pasukannya akan melakukan serangan besar-besaran sampai Israel berhenti menyerang. Brigadir Jenderal Yahya ini juga menegaskan bahwa operasi tersebut telah berdasarkan taktik sangat matang untuk membantai Zionis. Pasukan Houthi menggunakan drone, rudal jelajah hingga rudal balistik dalam serangan ini. Tak hanya militan Israel, sejumlah fasilitas sampai infrastruktur dan pusat pertahanan militer Zionis juga menjadi sasaran. Houthi sendiri merupakan unit paramiliter yang berafiliasi dengan negara sekutu utama Palestina, Republik Islam Iran. Iran menyokong Houthi dengan rudal jelajah mereka. Di antaranya adalah unit rudal anti kapal Falak 1, rudal perlawanan udara Fajar 4. Ditambah lagi drone bunuh diri milik Houthi Shahid 136 hingga rudal anti kapal Falak Fajar. Setelah diserang drone dan rudal dari pasukan Houthi Yaman, Israel rupanya merasa terancam. Terbukti selesai serangan tersebut, militer Israel langsung menyiagakan kapal perang ke Laut Merah pada Rabu 1 November 2023. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengirimkan korvet kelas Sa'ar ke Laut Merah sebagai bala bantuan, sebab Israel mulai kewalahan menghadapi serangan dari pasukan Houthi. Dari sejumlah video yang beredar, kapal tersebut telah menuju ke Laut Merah sejak Rabu 1 November 2023. Sebagai informasi, pasukan Houthi sendiri telah mendeklarasikan perang melawan Israel untuk membela Gaza, Palestina. Dalam deklarasi tersebut, Houthi menekankan akan melakukan serangan ke Israel hingga IDF menghentikan operasi di jalur Gaza.
Pada Selasa 31 Oktober lalu, pasukan Houthi juga telah meluncurkan serangan ke arah Israel. Sejumlah rudal dan pesawat tak berawak diluncurkan dari Yaman ke Israel. Pagi ini, Houthi juga meluncurkan serangan ke dekat kota Eilat di bagian selatan kota tersebut. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar, tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotkav pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotkav adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu, di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya seusai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah. Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar, tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotkav pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotkav adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu, di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya seusai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah. Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel. Dalam pernyataannya, Yaman memperingatkan Washington agar tidak ikut campur dalam pembantaian Zionis di Gaza. Seusai ancaman itu, pemimpin Houthi yakni Abu Malik Al-Houthi langsung memberikan perintah untuk menembakkan misil ke Israel. Diketahui sebelumnya, Yaman secara resmi menyatakan perang dengan Israel. Pasukan Houthi pun mengawali perang tersebut dengan melancarkan serangan dalam jumlah besar. Yaman meluncurkan rudal balistik dan drone secara besar-besaran ke Israel. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Selasa 31 Oktober 2023.
Kelompok Houthi Yaman berhasil meluncurkan sejumlah serangan besar rudal balistik dan drone ke wilayah Israel. Serangan yang dimulai pada Rabu 1 November 2023 itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari senjata milik Hizbullah. Lantas dari mana kelompok Houthi Yaman mendapatkan senjata secanggih itu? Adapun menurut data yang dihimpun dari Stockholm International Peace Research Institute, selama periode 2010 hingga 2022, satu-satunya negara yang tercatat pernah memasok senjata untuk kelompok Houthi adalah Iran. SIPRI sendiri menemukan pada 2015 ada satu kontrak pengiriman senjata asal Iran untuk kelompok Houthi yang senjatanya berupa rudal balistik jenis Qiyam-1. Kemudian selain itu juga tak ada lagi kontrak senjata spesifik untuk Houthi yang datanya terbuka dan bisa diakses oleh publik. SIPRI juga menemukan ada 25 kontrak pengiriman senjata lain ke Yaman selama periode 2010 hingga 2022. Dalam perihal ini, kelompok Houthi di Yaman berjanji akan mendukung perlawanan Hamas. Mereka akan memastikan Palestina meraih kemenangannya. Hal ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree Anu. Ia mengklaim pihaknya telah menggagalkan serangkaian serangan udara Israel di wilayah Laut Merah, namun mereka enggan berkomentar mengenai dalang di balik penyerangan itu. Di sisi lain, Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tadi sebutkan namanya membantah soal kekalahan Israel. Ia mengatakan bahwa militer Israel telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman yang memiliki jangkauan sekitar 1.200 mil. Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan bahwa mereka meluncurkan beberapa UAV ke posisi Israel di wilayah pendudukan Palestina. Amunisi yang diluncurkan yakni drone kamikaze ke beberapa sasaran Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Saree, pada Rabu 1 November 2023. Angkatan Bersenjata Yaman terus melakukan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas dan sebagai tanggapan terhadap seruan dan tuntutan rakyat Yaman. Direktur Kantor Presiden Yaman di Sana'a, Ahmad Hamid, mengatakan kepada Al-Mayadin, jawaban Yaman terhadap peringatan AS di Sana'a untuk ikut berperang di Gaza adalah sebagai berikut. Amerika Serikat harus menghapus Yaman dari daftar negara yang tunduk. Yaman baru, Yaman hasil revolusi 21 September yang memberontak terhadap mandat asing, tidak dapat ditundukkan dan diperintah sekali lagi. Hamid mengatakan Sana'a telah berperang langsung dengan Amerika Serikat sejak hari pertama. Mereka tidak takut terhadap AS dan dampak-dampaknya. Anggota Politbiro Ansarullah Muhammad Al-Buhaiti mengungkapkan kepada Al-Mayadin bahwa Amerika Serikat mengancam Yaman melalui Oman, mediator antara kedua negara yang mengakibatkan Angkatan Bersenjata Yaman meluncurkan rudal ke Israel. Terlepas dari ancaman AS, pemimpin Yaman Abdul Malik Al-Houthi memerintahkan agar rudal diluncurkan ke Israel setelah agresi darat di Gaza. Buhaiti mengatakan musuh Israel mengaku berhasil mencegat satu rudal namun menutupi sisa rudal. Amerika Serikat disebut sebagai kaki tangan agresi di Gaza dan melanggar garis merah yang ditetapkan oleh Yaman. Sana'a mencapai persatuan nasional dengan menyerang Israel. Buhaiti mengungkapkan bahwa beberapa pihak yang berperang dengan Ansarullah berjanji untuk berjuang bersama dalam setiap konfrontasi dengan pendudukan Israel. Kerugian yang diderita di masa depan selama perang apapun dengan Israel tidak dapat dibandingkan dengan perang internal yang lama dialami oleh AS. Sebelumnya pada hari Selasa dilaporkan bahwa sebuah drone yang datang dari arah Laut Merah menyusup ke permukiman Eilat sebelum dicegat oleh pendudukan Israel menurut laporan media Israel. Sejumlah kantor berita Israel memperkirakan bahwa UAV diluncurkan dari Yaman dan menyatakan bahwa ini adalah asumsi paling logis. Berita tentang peluncuran rudal dan drone dari Yaman terhadap entitas pendudukan telah berulang kali terjadi dalam 2 minggu terakhir. Operasi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas yang sangat besar terhadap rakyat Palestina di Yaman. Dengan dukungan tersebut, melihat Sana'a berupaya melakukan pembalasan terhadap pendudukan Israel atas kejahatan dan pembantaian yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Baru-baru ini media Israel melaporkan bahwa rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman pada Senin Fajar dicegat oleh Angkatan Laut AS di Laut Merah bagian utara. Selain itu, Angkatan Udara Israel menyatakan beberapa hari yang lalu bahwa mereka mencegat drone Yaman di Laut Merah, mengklaim bahwa drone tersebut diluncurkan dari Yaman berpotensi menuju Israel.
militan Houthi kembali meluncurkan serangan drone ke Israel pada Rabu 1 November kemarin. Houthi mengklaim drone yang diluncurkan dari Yaman telah melampaui kota Eilat di selatan Israel. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sarahe, mengatakan sejumlah besar drone berhasil mencapai target. Namun pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban dan kerusakan. Yahya menegaskan bahwa Houthi akan terus menyerang Israel sampai konflik di Gaza berhenti. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Sementara Israel belum menanggapi serangan drone yang dilakukan Houthi pada Rabu kemarin. Menurut laporan, sirine peringatan udara di kota Eilat tidak berbunyi. Sebelumnya, militan Houthi resmi menyatakan bergabung dalam perang Israel dan Hamas. Hal itu ditandai dengan peluncuran sejumlah rudal dan drone ke Israel pada Selasa 31 Oktober. Namun beberapa rudal berhasil dicegat oleh Israel dan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Ada pula yang ditemukan jatuh di gurun wilayah Yordania. Wow! Pasukan pemberontak Houthi Yaman sudah menyiagakan rudal pembunuh mereka sejak mengumumkan siap menghabisi Israel pada Rabu 1 November kemarin. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree menegaskan pasukannya akan melakukan serangan besar-besaran sampai Israel berhenti menyerang. Brigadir Jenderal Yahya ini juga menegaskan bahwa operasi tersebut telah berdasarkan taktik sangat matang untuk membantai Zionis. Pasukan Houthi menggunakan drone, rudal jelajah hingga rudal balistik dalam serangan ini. Tak hanya militan Israel, sejumlah fasilitas sampai infrastruktur dan pusat pertahanan militer Zionis juga menjadi sasaran. Houthi sendiri merupakan unit paramiliter yang berafiliasi dengan negara sekutu utama Palestina, Republik Islam Iran. Iran menyokong Houthi dengan rudal jelajah mereka. Di antaranya adalah unit rudal anti kapal Falak 1, rudal perlawanan udara Fajar 4. Ditambah lagi drone bunuh diri milik Houthi Shahid 136 hingga rudal anti kapal Falak Fajar. Setelah diserang drone dan rudal dari pasukan Houthi Yaman, Israel rupanya merasa terancam. Terbukti selesai serangan tersebut, militer Israel langsung menyiagakan kapal perang ke Laut Merah pada Rabu 1 November 2023. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengirimkan korvet kelas Sa'ar ke Laut Merah sebagai bala bantuan, sebab Israel mulai kewalahan menghadapi serangan dari pasukan Houthi. Dari sejumlah video yang beredar, kapal tersebut telah menuju ke Laut Merah sejak Rabu 1 November 2023. Sebagai informasi, pasukan Houthi sendiri telah mendeklarasikan perang melawan Israel untuk membela Gaza, Palestina. Dalam deklarasi tersebut, Houthi menekankan akan melakukan serangan ke Israel hingga IDF menghentikan operasi di jalur Gaza. Pada Selasa 31 Oktober lalu, pasukan Houthi juga telah meluncurkan serangan ke arah Israel. Sejumlah rudal dan pesawat tak berawak diluncurkan dari Yaman ke Israel. Pagi ini Houthi juga meluncurkan serangan ke dekat kota Eilat di bagian selatan kota tersebut. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar, tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotcaf pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotcaf adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu, di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. لهذا العدو إن رمال غزة ستبتلع عدوها. الله أكبر.
نحن مستعد. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya selesai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah. Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel. Dalam pernyataannya, Yaman memperingatkan Washington agar tidak ikut campur dalam pembantaian Zionis di Gaza. Seusai ancaman itu, pemimpin Houthi yakni Abu Malik Al-Houthi langsung memberikan perintah untuk menembakkan misil ke Israel. Diketahui sebelumnya, Yaman secara resmi menyatakan perang dengan Israel. Pasukan Houthi pun mengawali perang tersebut dengan melancarkan serangan dalam jumlah besar. Yaman meluncurkan rudal balistik dan drone secara besar-besaran ke Israel. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Selasa 31 Oktober 2023. Kelompok Houthi Yaman berhasil meluncurkan sejumlah serangan besar rudal balistik dan drone ke wilayah Israel. Serangan yang dimulai pada Rabu 1 November 2023 itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari senjata milik Hizbullah. Lantas dari mana kelompok Houthi Yaman mendapatkan senjata secanggih itu? Adapun menurut data yang dihimpun dari Stockholm International Peace Research Institute, selama periode 2010 hingga 2022, satu-satunya negara yang tercatat pernah memasok senjata untuk kelompok Houthi adalah Iran. SIPRI sendiri menemukan pada 2015 ada satu kontrak pengiriman senjata asal Iran untuk kelompok Houthi yang senjatanya berupa rudal balistik jenis Qiyam-1. Kemudian selain itu juga tak ada lagi kontrak senjata spesifik untuk Houthi yang datanya terbuka dan bisa diakses oleh publik. SIPRI juga menemukan ada 25 kontrak pengiriman senjata lain ke Yaman selama periode 2010 hingga 2022. Dalam perihal ini, kelompok Houthi di Yaman berjanji akan mendukung perlawanan Hamas. Mereka akan memastikan Palestina meraih kemenangannya. Hal ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree Anu. Ia mengklaim pihaknya telah menggagalkan serangkaian serangan udara Israel di wilayah Laut Merah, namun mereka enggan berkomentar mengenai dalang di balik penyerangan itu. Di sisi lain, Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tadi sebutkan namanya membantah soal kekalahan Israel. Ia mengatakan bahwa militer Israel telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman yang memiliki jangkauan sekitar 1.200 mil. Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan bahwa mereka meluncurkan beberapa UAV ke posisi Israel di wilayah pendudukan Palestina. Amunisi yang diluncurkan yakni drone kamikaze ke beberapa sasaran Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Saree, pada Rabu 1 November 2023. Angkatan Bersenjata Yaman terus melakukan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas dan sebagai tanggapan terhadap seruan dan tuntutan rakyat Yaman. Direktur Kantor Presiden Yaman di Sanaa, Ahmad Hamid, mengatakan kepada Al-Mayadin, jawaban Yaman terhadap peringatan AS di Sanaa untuk ikut berperang di Gaza adalah sebagai berikut. Amerika Serikat harus menghapus Yaman dari daftar negara yang tunduk. Yaman baru, Yaman hasil revolusi 21 September yang memberontak terhadap mandat asing, tidak dapat ditundukkan dan diperintah sekali lagi. Hamid mengatakan Sanaa telah berperang langsung dengan Amerika Serikat sejak hari pertama. Mereka tidak takut terhadap AS dan dampak-dampaknya. Anggota Politbiro Ansarullah Muhammad Al-Buhaiti mengungkapkan kepada Al-Mayadin bahwa Amerika Serikat mengancam Yaman melalui Oman, mediator antara kedua negara yang mengakibatkan Angkatan Bersenjata Yaman meluncurkan rudal ke Israel. Terlepas dari ancaman AS, pemimpin Yaman Abdul Malik Al-Houthi memerintahkan agar rudal diluncurkan ke Israel setelah agresi darat di Gaza. Buhaiti mengatakan musuh Israel mengaku berhasil mencegat satu rudal namun menutupi sisa rudal. Amerika Serikat disebut sebagai kaki tangan agresi di Gaza dan melanggar garis merah yang ditetapkan oleh Yaman. Sanaa mencapai
Sanaa mencapai persatuan nasional dengan menyerang Israel. Muhyiddin mengungkapkan bahwa beberapa pihak yang berperang dengan Ansarullah berjanji untuk berjuang bersama dalam setiap konfrontasi dengan pendudukan Israel. Kerugian yang diderita di masa depan selama perang apapun dengan Israel tidak dapat dibandingkan dengan perang internal yang lama dialami oleh AS. Sebelumnya pada hari Selasa dilaporkan bahwa sebuah drone yang datang dari arah Laut Merah menyusup ke permukiman Eilat sebelum dicegat oleh pendudukan Israel menurut laporan media Israel. Sejumlah kantor berita Israel memperkirakan bahwa UAF diluncurkan dari Yaman dan menyatakan bahwa ini adalah asumsi paling logis. Berita tentang peluncuran rudal dan drone dari Yaman terhadap entitas pendudukan telah berulang kali terjadi dalam 2 minggu terakhir. Operasi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas yang sangat besar terhadap rakyat Palestina di Yaman. Dengan dukungan tersebut melihat Sanaa berupaya melakukan pembalasan terhadap pendudukan Israel atas kejahatan dan pembantaian yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Baru-baru ini media Israel melaporkan bahwa rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman pada Senin Fajar dicegat oleh Angkatan Laut AS di Laut Merah bagian utara. Selain itu, Angkatan Udara Israel menyatakan beberapa hari yang lalu bahwa mereka mencegat drone Yaman di Laut Merah, mengklaim bahwa drone tersebut diluncurkan dari Yaman berpotensi menuju Israel. Kelompok militan Houthi kembali meluncurkan serangan drone ke Israel pada Rabu 1 November kemarin. Houthi mengklaim drone yang diluncurkan dari Yaman telah melampaui kota Eilat di selatan Israel. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sarahe, mengatakan sejumlah besar drone berhasil mencapai target. Namun pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban dan kerusakan. Yahya menegaskan bahwa Houthi akan terus menyerang Israel sampai konflik di Gaza berhenti. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Sementara Israel belum menanggapi serangan drone yang dilakukan Houthi pada Rabu kemarin. Menurut laporan, sirine peringatan udara di kota Eilat tidak berbunyi. Sebelumnya, militan Houthi resmi menyatakan bergabung dalam perang Israel dan Hamas. Hal itu ditandai dengan peluncuran sejumlah rudal dan drone ke Israel pada Selasa 31 Oktober. Namun beberapa rudal berhasil dicegat oleh Israel dan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Ada pula yang ditemukan jatuh di gurun wilayah Yordania. Wow! Pasukan pemberontak Houthi Yaman sudah menyiagakan rudal pembunuh mereka sejak mengumumkan siap menghabisi Israel pada Rabu 1 November kemarin. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree menegaskan pasukannya akan melakukan serangan besar-besaran sampai Israel berhenti menyerang. Brigadir Jenderal Yahya ini juga menegaskan bahwa operasi tersebut telah berdasarkan taktik sangat matang untuk membantai Zionis. Pasukan Houthi menggunakan drone, rudal jelajah hingga rudal balistik dalam serangan ini. Tak hanya militer Israel, sejumlah fasilitas sampai infrastruktur dan pusat pertahanan militer Zionis juga menjadi sasaran. Houthi sendiri merupakan unit paramiliter yang berafiliasi dengan negara sekutu utama Palestina, Republik Islam Iran. Iran menyokong Houthi dengan rudal jelajah mereka. Di antaranya adalah unit rudal anti kapal Falak 1, rudal perlawanan udara Fajar 4. Ditambah lagi drone bunuh diri milik Houthi Shahid 136 hingga rudal anti kapal Falak Fajar. Setelah diserang drone dan rudal dari pasukan Houthi Yaman, Israel rupanya merasa terancam. Terbukti selesai serangan tersebut, militer Israel langsung menyiagakan kapal perang ke Laut Merah pada Rabu 1 November 2023.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengirimkan korvet kelas Sa'ar ke Laut Merah sebagai bala bantuan, sebab Israel mulai kewalahan menghadapi serangan dari pasukan Houthi. Dari sejumlah video yang beredar, kapal tersebut telah menuju ke Laut Merah sejak Rabu 1 November 2023. Sebagai informasi, pasukan Houthi sendiri telah mendeklarasikan perang melawan Israel untuk membela Gaza, Palestina. Dalam deklarasi tersebut, Houthi menekankan akan melakukan serangan ke Israel hingga IDF menghentikan operasi di jalur Gaza. Pada Selasa 31 Oktober lalu, pasukan Houthi juga telah meluncurkan serangan ke arah Israel. Sejumlah rudal dan pesawat tak berawak diluncurkan dari Yaman ke Israel. Pagi ini, Houthi juga meluncurkan serangan ke dekat kota Eilat di bagian selatan kota tersebut. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar, tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotkav pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotkav adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu, di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. لهذا العدو إن رمال غزة ستبتلع عدوها. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya seusai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah. Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel. Dalam pernyataannya, Yaman memperingatkan Washington agar tidak ikut campur dalam pembantaian Zionis di Gaza. Seusai ancaman itu, pemimpin Houthi yakni Abu Malik Al-Houthi langsung memberikan perintah untuk menembakkan misil ke Israel. Diketahui sebelumnya, Yaman secara resmi menyatakan perang dengan Israel. Pasukan Houthi pun mengawali perang tersebut dengan melancarkan serangan dalam jumlah besar. Yaman meluncurkan rudal balistik dan drone secara besar-besaran ke Israel. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Selasa 31 Oktober 2023. Kelompok Houthi Yaman berhasil meluncurkan sejumlah serangan besar rudal balistik dan drone ke wilayah Israel. Serangan yang dimulai pada Rabu 1 November 2023 itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari senjata milik Hizbullah. Lantas dari mana kelompok Houthi Yaman mendapatkan senjata secanggih itu? Adapun menurut data yang dihimpun dari Stockholm International Peace Research Institute, selama periode 2010 hingga 2022, satu-satunya negara yang tercatat pernah memasok senjata untuk kelompok Houthi adalah Iran. SIPRI sendiri menemukan pada 2015 ada satu kontrak pengiriman senjata asal Iran untuk kelompok Houthi yang senjatanya berupa rudal balistik jenis Qiyam-1. Kemudian selain itu juga tak ada lagi kontrak senjata spesifik untuk Houthi yang datanya terbuka dan bisa diakses oleh publik. SIPRI juga menemukan ada 25 kontrak pengiriman senjata lain ke Yaman selama periode 2010 hingga 2022. Dalam perihal ini, kelompok Houthi di Yaman berjanji akan mendukung perlawanan Hamas. Mereka akan memastikan Palestina meraih kemenangannya.
Hal ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Sare Anu. Ia mengklaim pihaknya telah menggagalkan serangkaian serangan udara Israel di wilayah Laut Merah, namun mereka enggan berkomentar mengenai dalang di balik penyerangan itu. Di sisi lain, Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tadi sebutkan namanya membantah soal kekalahan Israel. Ia mengatakan bahwa militer Israel telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman yang memiliki jangkauan sekitar 1.200 mil. Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan bahwa mereka meluncurkan beberapa UAV ke posisi Israel di wilayah pendudukan Palestina. Amunisi yang diluncurkan yakni drone kamikaze ke beberapa sasaran Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Sari, pada Rabu 1 November 2023. Angkatan Bersenjata Yaman terus melakukan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas dan sebagai tanggapan terhadap seruan dan tuntutan rakyat Yaman. Direktur Kantor Presiden Yaman di Sana'a, Ahmad Hamid, mengatakan kepada Al-Mayadin, jawaban Yaman terhadap peringatan AS di Sana'a untuk ikut berperang di Gaza adalah sebagai berikut. Amerika Serikat harus menghapus Yaman dari daftar negara yang tunduk. Yaman baru, Yaman hasil revolusi 21 September yang memberontak terhadap mandat asing, tidak dapat ditundukkan dan diperintah sekali lagi. Hamid mengatakan Sana'a telah berperang langsung dengan Amerika Serikat sejak hari pertama. Mereka tidak takut terhadap AS dan dampak-dampaknya. Anggota Politbiro Ansarullah Muhammad Al-Buhaiti mengungkapkan kepada Al-Mayadin bahwa Amerika Serikat mengancam Yaman melalui Oman, mediator antara kedua negara yang mengakibatkan Angkatan Bersenjata Yaman meluncurkan rudal ke Israel. Terlepas dari ancaman AS, pemimpin Yaman Abdul Malik Al-Houthi memerintahkan agar rudal diluncurkan ke Israel setelah agresi darat di Gaza. Buhaiti mengatakan musuh Israel mengaku berhasil mencegat satu rudal namun menutupi sisa rudal. Amerika Serikat disebut sebagai kaki tangan agresi di Gaza dan melanggar garis merah yang ditetapkan oleh Yaman. Sana'a mencapai persatuan nasional dengan menyerang Israel. Buhaiti mengungkapkan bahwa beberapa pihak yang berperang dengan Ansarullah berjanji untuk berjuang bersama dalam setiap konfrontasi dengan pendudukan Israel. Kerugian yang diderita di masa depan selama perang apapun dengan Israel tidak dapat dibandingkan dengan perang internal yang lama dialami oleh AS. Sebelumnya pada hari Selasa dilaporkan bahwa sebuah drone yang datang dari arah Laut Merah menyusup ke permukiman Eilat sebelum dicegat oleh pendudukan Israel menurut laporan media Israel. Sejumlah kantor berita Israel memperkirakan bahwa UAV diluncurkan dari Yaman dan menyatakan bahwa ini adalah asumsi paling logis. Berita tentang peluncuran rudal dan drone dari Yaman terhadap entitas pendudukan telah berulang kali terjadi dalam 2 minggu terakhir. Operasi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas yang sangat besar terhadap rakyat Palestina di Yaman. Dengan dukungan tersebut, melihat Sana'a berupaya melakukan pembalasan terhadap pendudukan Israel atas kejahatan dan pembantaian yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Baru-baru ini media Israel melaporkan bahwa rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman pada Senin Fajar dicegat oleh Angkatan Laut AS di Laut Merah bagian utara. Selain itu, Angkatan Udara Israel menyatakan beberapa hari yang lalu bahwa mereka mencegat drone Yaman di Laut Merah, mengklaim bahwa drone tersebut diluncurkan dari Yaman berpotensi menuju Israel. Kelompok militan Houthi kembali meluncurkan serangan drone ke Israel pada Rabu 1 November kemarin. Houthi mengklaim drone yang diluncurkan dari Yaman telah melampaui kota Eilat di selatan Israel. Juru bicara militer Houthi Yahya Sarahe mengatakan sejumlah besar drone berhasil mencapai target. Namun pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban dan kerusakan.
Yahya menegaskan bahwa Houthi akan terus menyerang Israel sampai konflik di Gaza berhenti. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Sementara Israel belum menanggapi serangan drone yang dilakukan Houthi pada Rabu kemarin. Menurut laporan, sirine peringatan udara di kota Eilat tidak berbunyi. Sebelumnya, militan Houthi resmi menyatakan bergabung dalam perang Israel dan Hamas. Hal itu ditandai dengan peluncuran sejumlah rudal dan drone ke Israel pada Selasa 31 Oktober. Namun, beberapa rudal berhasil dicegat oleh Israel dan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Ada pula yang ditemukan jatuh di gurun wilayah Yordania. Wow! Pasukan pemberontak Houthi Yaman sudah menyiagakan rudal pembunuh mereka sejak mengumumkan siap menghabisi Israel pada Rabu 1 November kemarin. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree menegaskan pasukannya akan melakukan serangan besar-besaran sampai Israel berhenti menyerang. Brigadir Jenderal Yahya ini juga menegaskan bahwa operasi tersebut telah berdasarkan taktik sangat matang untuk membantai Zionis. Pasukan Houthi menggunakan drone, rudal jelajah hingga rudal balistik dalam serangan ini. Tak hanya militer Israel, sejumlah fasilitas sampai infrastruktur dan pusat pertahanan militer Zionis juga menjadi sasaran. Houthi sendiri merupakan unit paramiliter yang berafiliasi dengan negara sekutu utama Palestina, Republik Islam Iran. Iran menyokong Houthi dengan rudal jelajah mereka. Di antaranya adalah unit rudal anti kapal Falak 1, rudal perlawanan udara Fajar 4. Ditambah lagi drone bunuh diri milik Houthi Shahid 136 hingga rudal anti kapal Falak Fajar. Setelah diserang drone dan rudal dari pasukan Houthi Yaman, Israel rupanya merasa terancam. Terbukti selesai serangan tersebut, militer Israel langsung menyiagakan kapal perang ke Laut Merah pada Rabu 1 November 2023. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengirimkan korvet kelas Sa'ar ke Laut Merah sebagai bala bantuan, sebab Israel mulai kewalahan menghadapi serangan dari pasukan Houthi. Dari sejumlah video yang beredar, kapal tersebut telah menuju ke Laut Merah sejak Rabu 1 November 2023. Sebagai informasi, pasukan Houthi sendiri telah mendeklarasikan perang melawan Israel untuk membela Gaza, Palestina. Dalam deklarasi tersebut, Houthi menekankan akan melakukan serangan ke Israel hingga IDF menghentikan operasi di jalur Gaza. Pada Selasa 31 Oktober lalu, pasukan Houthi juga telah meluncurkan serangan ke arah Israel. Sejumlah rudal dan pesawat tak berawak diluncurkan dari Yaman ke Israel. Pagi ini Houthi juga meluncurkan serangan ke dekat kota Eilat di bagian selatan kota tersebut. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar, tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotkaf pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotkaf adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu, di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya seusai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman.
Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah. Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel. Dalam pernyataannya, Yaman memperingatkan Washington agar tidak ikut campur dalam pembantaian Zionis di Gaza. Seusai ancaman itu, pemimpin Houthi yakni Abu Malik al-Houthi langsung memberikan perintah untuk menembakkan misil ke Israel. Diketahui sebelumnya, Yaman secara resmi menyatakan perang dengan Israel. Pasukan Houthi pun mengawali perang tersebut dengan melancarkan serangan dalam jumlah besar. Yaman meluncurkan rudal balistik dan drone secara besar-besaran ke Israel. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Selasa 31 Oktober 2023. Kelompok Houthi Yaman berhasil meluncurkan sejumlah serangan besar rudal balistik dan drone ke wilayah Israel. Serangan yang dimulai pada Rabu 1 November 2023 itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari senjata milik Hizbullah. Lantas dari mana kelompok Houthi Yaman mendapatkan senjata secanggih itu? Adapun menurut data yang dihimpun dari Stockholm International Peace Research Institute, selama periode 2010 hingga 2022, satu-satunya negara yang tercatat pernah memasok senjata untuk kelompok Houthi adalah Iran. SIPRI sendiri menemukan pada 2015 ada satu kontrak pengiriman senjata asal Iran untuk kelompok Houthi yang senjatanya berupa rudal balistik jenis Qiyam-1. Kemudian selain itu juga tak ada lagi kontrak senjata spesifik untuk Houthi yang datanya terbuka dan bisa diakses oleh publik. SIPRI juga menemukan ada 25 kontrak pengiriman senjata lain ke Yaman selama periode 2010 hingga 2022. Dalam perihal ini, kelompok Houthi di Yaman berjanji akan mendukung perlawanan Hamas. Mereka akan memastikan Palestina meraih kemenangannya. Hal ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree. Ia mengklaim pihaknya telah menggagalkan serangkaian serangan udara Israel di wilayah Laut Merah. Namun mereka enggan berkomentar mengenai dalang di balik penyerangan itu. Di sisi lain, Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tadi sebutkan namanya membantah soal kekalahan Israel. Ia mengatakan bahwa militer Israel telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman yang memiliki jangkauan sekitar 1.200 mil. Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan bahwa mereka meluncurkan beberapa UAV ke posisi Israel di wilayah pendudukan Palestina. Amunisi yang diluncurkan yakni drone kamikaze ke beberapa sasaran Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Saree, pada Rabu 1 November 2023. Angkatan Bersenjata Yaman terus melakukan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas dan sebagai tanggapan terhadap seruan dan tuntutan rakyat Yaman. Direktur Kantor Presiden Yaman di Sana'a, Ahmad Hamid, mengatakan kepada Al-Mayadin, jawaban Yaman terhadap peringatan AS di Sana'a untuk ikut berperang di Gaza adalah sebagai berikut. Amerika Serikat harus menghapus Yaman dari daftar negara yang tunduk. Yaman baru, Yaman hasil revolusi 21 September yang memberontak terhadap mandat asing, tidak dapat ditundukkan dan diperintah sekali lagi. Hamid mengatakan Sana'a telah berperang langsung dengan Amerika Serikat sejak hari pertama. Mereka tidak takut terhadap AS dan dampak-dampaknya. Anggota Politbiro Ansarullah Muhammad Al-Buhaiti mengungkapkan kepada Al-Mayadin bahwa Amerika Serikat mengancam Yaman melalui Oman, mediator antara kedua negara yang mengakibatkan Angkatan Bersenjata Yaman meluncurkan rudal ke Israel. Terlepas dari ancaman AS, pemimpin Yaman Abdul Malik al-Houthi memerintahkan agar rudal diluncurkan ke Israel setelah agresi darat di Gaza. Buhaiti mengatakan musuh Israel mengaku berhasil mencegat satu rudal namun menutupi sisa rudal. Amerika Serikat disebut sebagai kaki tangan agresi di Gaza dan melanggar garis merah yang ditetapkan oleh Yaman. Sana'a mencapai
Sanaa mencapai persatuan nasional dengan menyerang Israel. Muhyiddin mengungkapkan bahwa beberapa pihak yang berperang dengan Ansarullah berjanji untuk berjuang bersama dalam setiap konfrontasi dengan pendudukan Israel. Kerugian yang diderita di masa depan selama perang apapun dengan Israel tidak dapat dibandingkan dengan perang internal yang lama dialami oleh AS. Sebelumnya pada hari Selasa dilaporkan bahwa sebuah drone yang datang dari arah Laut Merah menyusup ke permukiman Eilat sebelum dicegat oleh pendudukan Israel menurut laporan media Israel. Sejumlah kantor berita Israel memperkirakan bahwa UAF diluncurkan dari Yaman dan menyatakan bahwa ini adalah asumsi paling logis. Berita tentang peluncuran rudal dan drone dari Yaman terhadap entitas pendudukan telah berulang kali terjadi dalam 2 minggu terakhir. Operasi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas yang sangat besar terhadap rakyat Palestina di Yaman. Dengan dukungan tersebut melihat Sanaa berupaya melakukan pembalasan terhadap pendudukan Israel atas kejahatan dan pembantaian yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Baru-baru ini media Israel melaporkan bahwa rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman pada Senin Fajar dicegat oleh Angkatan Laut AS di Laut Merah bagian utara. Selain itu, Angkatan Udara Israel menyatakan beberapa hari yang lalu bahwa mereka mencegat drone Yaman di Laut Merah, mengklaim bahwa drone tersebut diluncurkan dari Yaman berpotensi menuju Israel. Kelompok militan Houthi kembali meluncurkan serangan drone ke Israel pada Rabu 1 November kemarin. Houthi mengklaim drone yang diluncurkan dari Yaman telah melampaui kota Eilat di selatan Israel. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sarahe, mengatakan sejumlah besar drone berhasil mencapai target. Namun pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban dan kerusakan. Yahya menegaskan bahwa Houthi akan terus menyerang Israel sampai konflik di Gaza berhenti. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Sementara Israel belum menanggapi serangan drone yang dilakukan Houthi pada Rabu kemarin. Menurut laporan, sirine peringatan udara di kota Eilat tidak berbunyi. Sebelumnya, militan Houthi resmi menyatakan bergabung dalam perang Israel dan Hamas. Hal itu ditandai dengan peluncuran sejumlah rudal dan drone ke Israel pada Selasa 31 Oktober. Namun beberapa rudal berhasil dicegat oleh Israel dan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Ada pula yang ditemukan jatuh di gurun wilayah Yordania. Wow! Pasukan pemberontak Houthi Yaman sudah menyiagakan rudal pembunuh mereka sejak mengumumkan siap menghabisi Israel pada Rabu 1 November kemarin. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree menegaskan pasukannya akan melakukan serangan besar-besaran sampai Israel berhenti menyerang. Brigadir Jenderal Yahya ini juga menegaskan bahwa operasi tersebut telah berdasarkan taktik sangat matang untuk membantai Zionis. Pasukan Houthi menggunakan drone, rudal jelajah hingga rudal balistik dalam serangan ini. Tak hanya militan Israel, sejumlah fasilitas sampai infrastruktur dan pusat pertahanan militer Zionis juga menjadi sasaran. Houthi sendiri merupakan unit paramiliter yang berafiliasi dengan negara sekutu utama Palestina, Republik Islam Iran. Iran menyokong Houthi dengan rudal jelajah mereka. Di antaranya adalah unit rudal anti kapal Falak 1, rudal perlawanan udara Fajar 4. Ditambah lagi drone bunuh diri milik Houthi Shahid 136 hingga rudal anti kapal Falak Fajar. Setelah diserang drone dan rudal dari pasukan Houthi Yaman, Israel rupanya merasa terancam. Terbukti selesai serangan tersebut, militer Israel langsung menyiagakan kapal perang ke Laut Merah pada Rabu 1 November 2023.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengirimkan korvet kelas Sa'ar ke Laut Merah sebagai bala bantuan, sebab Israel mulai kewalahan menghadapi serangan dari pasukan Houthi. Dari sejumlah video yang beredar, kapal tersebut telah menuju ke Laut Merah sejak Rabu 1 November 2023. Sebagai informasi, pasukan Houthi sendiri telah mendeklarasikan perang melawan Israel untuk membela Gaza, Palestina. Dalam deklarasi tersebut, Houthi menekankan akan melakukan serangan ke Israel hingga IDF menghentikan operasi di jalur Gaza. Pada Selasa 31 Oktober lalu, pasukan Houthi juga telah meluncurkan serangan ke arah Israel. Sejumlah rudal dan pesawat tak berawak diluncurkan dari Yaman ke Israel. Pagi ini, Houthi juga meluncurkan serangan ke dekat kota Eilat di bagian selatan kota tersebut. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar, tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotkaf pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotkaf adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu, di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. لهذا العدو إن رمال غزة ستبتلع عدوها. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya seusai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah. Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel. Dalam pernyataannya, Yaman memperingatkan Washington agar tidak ikut campur dalam pembantaian Zionis di Gaza. Seusai ancaman itu, pemimpin Houthi yakni Abu Malik Al-Houthi langsung memberikan perintah untuk menembakkan misil ke Israel. Diketahui sebelumnya, Yaman secara resmi menyatakan perang dengan Israel. Pasukan Houthi pun mengawali perang tersebut dengan melancarkan serangan dalam jumlah besar. Yaman meluncurkan rudal balistik dan drone secara besar-besaran ke Israel. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Selasa 31 Oktober 2023. Kelompok Houthi Yaman berhasil meluncurkan sejumlah serangan besar rudal balistik dan drone ke wilayah Israel. Serangan yang dimulai pada Rabu 1 November 2023 itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari senjata milik Hizbullah. Lantas dari mana kelompok Houthi Yaman mendapatkan senjata secanggih itu? Adapun menurut data yang dihimpun dari Stockholm International Peace Research Institute, selama periode 2010 hingga 2022, satu-satunya negara yang tercatat pernah memasok senjata untuk kelompok Houthi adalah Iran. SIPRI sendiri menemukan pada 2015 ada satu kontrak pengiriman senjata asal Iran untuk kelompok Houthi yang senjatanya berupa rudal balistik jenis Qiyam-1. Kemudian selain itu juga tak ada lagi kontrak senjata spesifik untuk Houthi yang datanya terbuka dan bisa diakses oleh publik. SIPRI juga menemukan ada 25 kontrak pengiriman senjata lain ke Yaman selama periode 2010 hingga 2022. Dalam perihal ini, kelompok Houthi di Yaman berjanji akan mendukung perlawanan Hamas. Mereka akan memastikan Palestina meraih kemenangannya.
Hal ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Sare Anu. Ia mengklaim pihaknya telah menggagalkan serangkaian serangan udara Israel di wilayah Laut Merah, namun mereka enggan berkomentar mengenai dalang di balik penyerangan itu. Di sisi lain, Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tadi disebutkan namanya membantah soal kekalahan Israel. Ia mengatakan bahwa militer Israel telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman yang memiliki jangkauan sekitar 1.200 mil. Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan bahwa mereka meluncurkan beberapa UAV ke posisi Israel di wilayah pendudukan Palestina. Amunisi yang diluncurkan yakni drone kamikaze ke beberapa sasaran Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Sari, pada Rabu 1 November 2023. Angkatan Bersenjata Yaman terus melakukan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas dan sebagai tanggapan terhadap seruan dan tuntutan rakyat Yaman. Direktur Kantor Presiden Yaman di Sana'a, Ahmad Hamid, mengatakan kepada Al-Mayadin, jawaban Yaman terhadap peringatan AS di Sana'a untuk ikut berperang di Gaza adalah sebagai berikut. Amerika Serikat harus menghapus Yaman dari daftar negara yang tunduk. Yaman baru, Yaman hasil revolusi 21 September yang memberontak terhadap mandat asing, tidak dapat ditundukkan dan diperintah sekali lagi. Hamid mengatakan Sana'a telah berperang langsung dengan Amerika Serikat sejak hari pertama. Mereka tidak takut terhadap AS dan dampak-dampaknya. Anggota Politbiro Ansarullah Muhammad Al-Buhaiti mengungkapkan kepada Al-Mayadin bahwa Amerika Serikat mengancam Yaman melalui Oman, mediator antara kedua negara yang mengakibatkan Angkatan Bersenjata Yaman meluncurkan rudal ke Israel. Terlepas dari ancaman AS, pemimpin Yaman Abdul Malik Al-Houthi memerintahkan agar rudal diluncurkan ke Israel setelah agresi darat di Gaza. Buhaiti mengatakan musuh Israel mengaku berhasil mencegat satu rudal namun menutupi sisa rudal. Amerika Serikat disebut sebagai kaki tangan agresi di Gaza dan melanggar garis merah yang ditetapkan oleh Yaman. Sana'a mencapai persatuan nasional dengan menyerang Israel. Buhaiti mengungkapkan bahwa beberapa pihak yang berperang dengan Ansarullah berjanji untuk berjuang bersama dalam setiap konfrontasi dengan pendudukan Israel. Kerugian yang diderita di masa depan selama perang apapun dengan Israel tidak dapat dibandingkan dengan perang internal yang lama dialami oleh AS. Sebelumnya pada hari Selasa dilaporkan bahwa sebuah drone yang datang dari arah Laut Merah menyusup ke permukiman Eilat sebelum dicegat oleh pendudukan Israel menurut laporan media Israel. Sejumlah kantor berita Israel memperkirakan bahwa UAV diluncurkan dari Yaman dan menyatakan bahwa ini adalah asumsi paling logis. Berita tentang peluncuran rudal dan drone dari Yaman terhadap entitas pendudukan telah berulang kali terjadi dalam 2 minggu terakhir. Operasi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas yang sangat besar terhadap rakyat Palestina di Yaman. Dengan dukungan tersebut melihat Sana'a berupaya melakukan pembalasan terhadap pendudukan Israel atas kejahatan dan pembantaian yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Baru-baru ini media Israel melaporkan bahwa rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman pada Senin Fajar dicegat oleh Angkatan Laut AS di Laut Merah bagian utara. Selain itu, Angkatan Udara Israel menyatakan beberapa hari yang lalu bahwa mereka mencegat drone Yaman di Laut Merah, mengklaim bahwa drone tersebut diluncurkan dari Yaman berpotensi menuju Israel. Kelompok militan Houthi kembali meluncurkan serangan drone ke Israel pada Rabu 1 November kemarin. Houthi mengklaim drone yang diluncurkan dari Yaman telah melampaui kota Eilat di selatan Israel. Juru bicara militer Houthi Yahya Sarahe mengatakan sejumlah besar drone berhasil mencapai target. Namun pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban dan kerusakan.
Yahya menegaskan bahwa Houthi akan terus menyerang Israel sampai konflik di Gaza berhenti. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Sementara Israel belum menanggapi serangan drone yang dilakukan Houthi pada Rabu kemarin. Menurut laporan, sirine peringatan udara di kota Eilat tidak berbunyi. Sebelumnya, militan Houthi resmi menyatakan bergabung dalam perang Israel dan Hamas. Hal itu ditandai dengan peluncuran sejumlah rudal dan drone ke Israel pada Selasa 31 Oktober. Namun, beberapa rudal berhasil dicegat oleh Israel dan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Ada pula yang ditemukan jatuh di gurun wilayah Yordania. Wow! Pasukan pemberontak Houthi Yaman sudah menyiagakan rudal pembunuh mereka sejak mengumumkan siap menghabisi Israel pada Rabu 1 November kemarin. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree menegaskan pasukannya akan melakukan serangan besar-besaran sampai Israel berhenti menyerang. Brigadir Jenderal Yahya ini juga menegaskan bahwa operasi tersebut telah berdasarkan taktik sangat matang untuk membantai Zionis. Pasukan Houthi menggunakan drone, rudal jelajah hingga rudal balistik dalam serangan ini. Tak hanya militan Israel, sejumlah fasilitas sampai infrastruktur dan pusat pertahanan militer Zionis juga menjadi sasaran. Houthi sendiri merupakan unit paramiliter yang berafiliasi dengan negara sekutu utama Palestina, Republik Islam Iran. Iran menyokong Houthi dengan rudal jelajah mereka. Di antaranya adalah unit rudal anti kapal Falak 1, rudal perlawanan udara Fajar 4. Ditambah lagi drone bunuh diri milik Houthi Shahid 136 hingga rudal anti kapal Falak Fajar. Setelah diserang drone dan rudal dari pasukan Houthi Yaman, Israel rupanya merasa terancam. Terbukti selesai serangan tersebut, militer Israel langsung menyiagakan kapal perang ke Laut Merah pada Rabu 1 November 2023. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengirimkan korvet kelas SAR ke Laut Merah sebagai bala bantuan, sebab Israel mulai kewalahan menghadapi serangan dari pasukan Houthi. Dari sejumlah video yang beredar, kapal tersebut telah menuju ke Laut Merah sejak Rabu 1 November 2023. Sebagai informasi, pasukan Houthi sendiri telah mendeklarasikan perang melawan Israel untuk membela Gaza, Palestina. Dalam deklarasi tersebut, Houthi menekankan akan melakukan serangan ke Israel hingga IDF menghentikan operasi di jalur Gaza. Pada Selasa 31 Oktober lalu, pasukan Houthi juga telah meluncurkan serangan ke arah Israel. Sejumlah rudal dan pesawat tak berawak diluncurkan dari Yaman ke Israel. Pagi ini Houthi juga meluncurkan serangan ke dekat kota Eilat di bagian selatan kota tersebut. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar, tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotkaf pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotkaf adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu, di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya seusai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman.
Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah. Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotcaf pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotcaf adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. لهذا العدو إن رمال غزة ستبتلع عدوها. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya seusai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah. Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel. Dalam pernyataannya, Yaman memperingatkan Washington agar tidak ikut campur dalam pembantaian Zionis di Gaza. Seusai ancaman itu, pemimpin Houthi yakni Abu Malik Al-Houthi langsung memberikan perintah untuk menembakkan misil ke Israel. Diketahui sebelumnya, Yaman secara resmi menyatakan perang dengan Israel. Pasukan Houthi pun mengawali perang tersebut dengan melancarkan serangan dalam jumlah besar. Yaman meluncurkan rudal balistik dan drone secara besar-besaran ke Israel. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Selasa 31 Oktober 2023. Kelompok Houthi Yaman berhasil meluncurkan sejumlah serangan besar rudal balistik dan drone ke wilayah Israel. Serangan yang dimulai pada Rabu 1 November 2023 itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari senjata milik Hizbullah. Lantas dari mana kelompok Houthi Yaman mendapatkan senjata secanggih itu? Adapun menurut data yang dihimpun dari Stockholm International Peace Research Institute, selama periode 2010 hingga 2022, satu-satunya negara yang tercatat pernah memasok senjata untuk kelompok Houthi adalah Iran. SIPRI sendiri menemukan pada 2015 ada satu kontrak pengiriman senjata asal Iran untuk kelompok Houthi yang senjatanya berupa rudal balistik jenis Qiyam-1. Kemudian selain itu juga tak ada lagi kontrak senjata spesifik untuk Houthi yang datanya terbuka dan bisa diakses oleh publik. SIPRI juga menemukan ada 25 kontrak pengiriman senjata lain ke Yaman selama periode 2010 hingga 2022. Dalam perihal ini, kelompok Houthi di Yaman berjanji akan mendukung perlawanan Hamas. Mereka akan memastikan Palestina meraih kemenangannya. Hal ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree. Ia mengklaim pihaknya telah menggagalkan serangkaian serangan udara Israel di wilayah Laut Merah. Namun mereka enggan berkomentar mengenai dalang di balik penyerangan itu. Di sisi lain, Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tadi disebutkan namanya membantah soal kekalahan Israel. Ia mengatakan bahwa militer Israel telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman yang memiliki jangkauan sekitar 1.200 mil.
Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan bahwa mereka meluncurkan beberapa UAV ke posisi Israel di wilayah pendudukan Palestina. Amunisi yang diluncurkan yakni drone kamikaze ke beberapa sasaran Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Saree, pada Rabu 1 November 2023. Angkatan Bersenjata Yaman terus melakukan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas dan sebagai tanggapan terhadap seruan dan tuntutan rakyat Yaman. Direktur Kantor Presiden Yaman di Sanaa, Ahmad Hamid, mengatakan kepada Al-Mayadin, jawaban Yaman terhadap peringatan AS di Sanaa untuk ikut berperang di Gaza adalah sebagai berikut. Amerika Serikat harus menghapus Yaman dari daftar negara yang tunduk. Yaman baru, Yaman hasil revolusi 21 September yang memberontak terhadap mandat asing, tidak dapat ditundukkan dan diperintah sekali lagi. Hamid mengatakan Sanaa telah berperang langsung dengan Amerika Serikat sejak hari pertama. Mereka tidak takut terhadap AS dan dampak-dampaknya. Anggota Politbiro Ansarullah Muhammad Al-Buhaiti mengungkapkan kepada Al-Mayadin bahwa Amerika Serikat mengancam Yaman melalui Oman, mediator antara kedua negara yang mengakibatkan Angkatan Bersenjata Yaman meluncurkan rudal ke Israel. Terlepas dari ancaman AS, pemimpin Yaman Abdul Malik Al-Houthi memerintahkan agar rudal diluncurkan ke Israel setelah agresi darat di Gaza. Buhaiti mengatakan musuh Israel mengaku berhasil mencegat satu rudal namun menutupi sisa rudal. Amerika Serikat disebut sebagai kaki tangan agresi di Gaza dan melanggar garis merah yang ditetapkan oleh Yaman. Sanaa mencapai persatuan nasional dengan menyerang Israel. Buhaiti mengungkapkan bahwa beberapa pihak yang berperang dengan Ansarullah berjanji untuk berjuang bersama dalam setiap konfrontasi dengan pendudukan Israel. Kerugian yang diderita di masa depan selama perang apapun dengan Israel tidak dapat dibandingkan dengan perang internal yang lama dialami oleh AS. Sebelumnya pada hari Selasa dilaporkan bahwa sebuah drone yang datang dari arah Laut Merah menyusup ke permukiman Eilat sebelum dicegat oleh pendudukan Israel menurut laporan media Israel. Sejumlah kantor berita Israel memperkirakan bahwa UAV diluncurkan dari Yaman dan menyatakan bahwa ini adalah asumsi paling logis. Berita tentang peluncuran rudal dan drone dari Yaman terhadap entitas pendudukan telah berulang kali terjadi dalam 2 minggu terakhir. Operasi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas yang sangat besar terhadap rakyat Palestina di Yaman. Dengan dukungan tersebut melihat Sanaa berupaya melakukan pembalasan terhadap pendudukan Israel atas kejahatan dan pembantaian yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Baru-baru ini media Israel melaporkan bahwa rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman pada Senin Fajar dicegat oleh Angkatan Laut AS di Laut Merah bagian utara. Selain itu, Angkatan Udara Israel menyatakan beberapa hari yang lalu bahwa mereka mencegat drone Yaman di Laut Merah, mengklaim bahwa drone tersebut diluncurkan dari Yaman berpotensi menuju Israel. Kelompok militan Houthi kembali meluncurkan serangan drone ke Israel pada Rabu 1 November kemarin. Houthi mengklaim drone yang diluncurkan dari Yaman telah melampaui kota Eilat di selatan Israel. Juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, mengatakan sejumlah besar drone berhasil mencapai target. Namun pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban dan kerusakan. Yahya menegaskan bahwa Houthi akan terus menyerang Israel sampai konflik di Gaza berhenti. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Sementara Israel belum menanggapi serangan drone yang dilakukan Houthi pada Rabu kemarin. Menurut laporan, sirine peringatan udara di kota Eilat tidak berbunyi. Sebelumnya, militan Houthi resmi menyatakan bergabung dalam perang Israel dan Hamas. Hal itu ditandai dengan peluncuran sejumlah rudal dan drone
ke Israel pada Selasa 31 Oktober. Namun beberapa rudal berhasil dicegat oleh Israel dan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Ada pula yang ditemukan jatuh di gurun wilayah Yordania. Wow! Pasukan pemberontak Houthi Yaman sudah menyiagakan rudal pembunuh mereka sejak mengumumkan siap menghabisi Israel pada Rabu 1 November kemarin. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree menegaskan pasukannya akan melakukan serangan besar-besaran sampai Israel berhenti menyerang. Brigadir Jenderal Yahya ini juga menegaskan bahwa operasi tersebut telah berdasarkan taktik sangat matang untuk membantai Zionis. Pasukan Houthi menggunakan drone, rudal jelajah hingga rudal balistik dalam serangan ini. Tak hanya militer Israel, sejumlah fasilitas sampai infrastruktur dan pusat pertahanan militer Zionis juga menjadi sasaran. Houthi sendiri merupakan unit paramiliter yang berafiliasi dengan negara sekutu utama Palestina, Republik Islam Iran. Iran menyokong Houthi dengan rudal jelajah mereka. Di antaranya adalah unit rudal anti kapal Falak 1, rudal perlawanan udara Fajar 4. Ditambah lagi drone bunuh diri milik Houthi Shahed 136 hingga rudal anti kapal Falak Fajar. Setelah diserang drone dan rudal dari pasukan Houthi Yaman, Israel rupanya merasa terancam. Terbukti selesai serangan tersebut, militer Israel langsung menyiagakan kapal perang ke Laut Merah pada Rabu 1 November 2023. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengirimkan korvet kelas Sa'ar ke Laut Merah sebagai bala bantuan, sebab Israel mulai kewalahan menghadapi serangan dari pasukan Houthi. Dari sejumlah video yang beredar, kapal tersebut telah menuju ke Laut Merah sejak Rabu 1 November 2023. Sebagai informasi, pasukan Houthi sendiri telah mendeklarasikan perang melawan Israel untuk membela Gaza, Palestina. Dalam deklarasi tersebut, Houthi menekankan akan melakukan serangan ke Israel hingga IDF menghentikan operasi di jalur Gaza. Pada Selasa 31 Oktober lalu, pasukan Houthi juga telah meluncurkan serangan ke arah Israel. Sejumlah rudal dan pesawat tak berawak diluncurkan dari Yaman ke Israel. Pagi ini Houthi juga meluncurkan serangan ke dekat kota Eilat di bagian selatan kota tersebut. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar, tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotkav pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotkav adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu, di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya seusai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah. Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel. Dalam pernyataannya, Yaman memperingatkan Washington agar tidak ikut campur dalam
dalam pembantaian Zionis di Gaza. Seusai ancaman itu, pemimpin Houthi yakni Abd Malik al-Houthi langsung memberikan perintah untuk menembakkan misil ke Israel. Diketahui sebelumnya, Yaman secara resmi menyatakan perang dengan Israel. Pasukan Houthi pun mengawali perang tersebut dengan melancarkan serangan dalam jumlah besar. Yaman meluncurkan rudal balistik dan drone secara besar-besaran ke Israel. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Selasa 31 Oktober 2023. Kelompok Houthi Yaman berhasil meluncurkan sejumlah serangan besar rudal balistik dan drone ke wilayah Israel. Serangan yang dimulai pada Rabu 1 November 2023 itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari senjata milik Hizbullah. Lantas dari mana kelompok Houthi Yaman mendapatkan senjata secanggih itu? Adapun menurut data yang dihimpun dari Stockholm International Peace Research Institute, selama periode 2010 hingga 2022, satu-satunya negara yang tercatat pernah memasok senjata untuk kelompok Houthi adalah Iran. SIPRI sendiri menemukan pada 2015 ada satu kontrak pengiriman senjata asal Iran untuk kelompok Houthi yang senjatanya berupa rudal balistik jenis Qiyam-1. Kemudian selain itu juga tak ada lagi kontrak senjata spesifik untuk Houthi yang datanya terbuka dan bisa diakses oleh publik. SIPRI juga menemukan ada 25 kontrak pengiriman senjata lain ke Yaman selama periode 2010 hingga 2022. Dalam perihal ini, kelompok Houthi di Yaman berjanji akan mendukung perlawanan Hamas. Mereka akan memastikan Palestina meraih kemenangannya. Hal ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree Anu. Ia mengklaim pihaknya telah menggagalkan serangkaian serangan udara Israel di wilayah Laut Merah, namun mereka enggan berkomentar mengenai dalang di balik penyerangan itu. Di sisi lain, Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tadi sebutkan namanya membantah soal kekalahan Israel. Ia mengatakan bahwa militer Israel telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman yang memiliki jangkauan sekitar 1.200 mil. Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan bahwa mereka meluncurkan beberapa UAV ke posisi Israel di wilayah pendudukan Palestina. Amunisi yang diluncurkan yakni drone kamikaze ke beberapa sasaran Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Saree, pada Rabu 1 November 2023. Angkatan Bersenjata Yaman terus melakukan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas dan sebagai tanggapan terhadap seruan dan tuntutan rakyat Yaman. Direktur Kantor Presiden Yaman di Sana'a, Ahmad Hamid, mengatakan kepada Al-Mayadin, jawaban Yaman terhadap peringatan AS di Sana'a untuk ikut berperang di Gaza adalah sebagai berikut. Amerika Serikat harus menghapus Yaman dari daftar negara yang tunduk. Yaman baru, Yaman hasil revolusi 21 September yang memberontak terhadap mandat asing, tidak dapat ditundukkan dan diperintah sekali lagi. Hamid mengatakan Sana'a telah berperang langsung dengan Amerika Serikat sejak hari pertama. Mereka tidak takut terhadap AS dan dampak-dampaknya. Anggota Politbiro Ansarullah Muhammad Al-Buhaiti mengungkapkan kepada Al-Mayadin bahwa Amerika Serikat mengancam Yaman melalui Oman, mediator antara kedua negara yang mengakibatkan Angkatan Bersenjata Yaman meluncurkan rudal ke Israel. Terlepas dari ancaman AS, pemimpin Yaman Abdul Malik al-Houthi memerintahkan agar rudal diluncurkan ke Israel setelah agresi darat di Gaza. Buhaiti mengatakan musuh Israel mengaku berhasil mencegat satu rudal namun menutupi sisa rudal. Amerika Serikat disebut sebagai kaki tangan agresi di Gaza dan melanggar garis merah yang ditetapkan oleh Yaman. Sana'a mencapai persatuan nasional dengan menyerang Israel. Buhaiti mengungkapkan bahwa beberapa pihak yang berperang dengan Ansarullah berjanji untuk berjuang bersama dalam setiap konfrontasi dengan pendudukan Israel. Kerugian yang diderita di masa depan selama perang apapun dengan Israel tidak dapat dibandingkan dengan perang internal yang lama dialami oleh AS.
Sebelumnya pada hari Selasa dilaporkan bahwa sebuah drone yang datang dari arah Laut Merah menyusup ke permukiman Eilat sebelum dicegat oleh pendudukan Israel menurut laporan media Israel. Sejumlah kantor berita Israel memperkirakan bahwa UAF diluncurkan dari Yaman dan menyatakan bahwa ini adalah asumsi paling logis. Berita tentang peluncuran rudal dan drone dari Yaman terhadap entitas pendudukan telah berulang kali terjadi dalam 2 minggu terakhir. Operasi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas yang sangat besar terhadap rakyat Palestina di Yaman. Dengan dukungan tersebut, melihat Sanaa berupaya melakukan pembalasan terhadap pendudukan Israel atas kejahatan dan pembantaian yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Baru-baru ini media Israel melaporkan bahwa rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman pada Senin Fajar dicegat oleh Angkatan Laut AS di Laut Merah bagian utara. Selain itu, Angkatan Udara Israel menyatakan beberapa hari yang lalu bahwa mereka mencegat drone Yaman di Laut Merah, mengklaim bahwa drone tersebut diluncurkan dari Yaman berpotensi menuju Israel. Kelompok militan Houthi kembali meluncurkan serangan drone ke Israel pada Rabu 1 November kemarin. Houthi mengklaim drone yang diluncurkan dari Yaman telah melampaui kota Eilat di selatan Israel. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sarahe, mengatakan sejumlah besar drone berhasil mencapai target. Namun pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban dan kerusakan. Yahya menegaskan bahwa Houthi akan terus menyerang Israel sampai konflik di Gaza berhenti. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Sementara Israel belum menanggapi serangan drone yang dilakukan Houthi pada Rabu kemarin. Menurut laporan, sirine peringatan udara di kota Eilat tidak berbunyi. Sebelumnya, militan Houthi resmi menyatakan bergabung dalam perang Israel dan Hamas. Hal itu ditandai dengan peluncuran sejumlah rudal dan drone ke Israel pada Selasa 31 Oktober. Namun beberapa rudal berhasil dicegat oleh Israel dan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Ada pula yang ditemukan jatuh di gurun wilayah Yordania. Wow! Pasukan pemberontak Houthi Yaman sudah menyiagakan rudal pembunuh mereka sejak mengumumkan siap menghabisi Israel pada Rabu 1 November kemarin. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree menegaskan pasukannya akan melakukan serangan besar-besaran sampai Israel berhenti menyerang. Brigadir Jenderal Yahya ini juga menegaskan bahwa operasi tersebut telah berdasarkan taktik sangat matang untuk membantai Zionis. Pasukan Houthi menggunakan drone, rudal jelajah hingga rudal balistik dalam serangan ini. Tak hanya militan Israel, sejumlah fasilitas sampai infrastruktur dan pusat pertahanan militer Zionis juga menjadi sasaran. Houthi sendiri merupakan unit paramiliter yang berafiliasi dengan negara sekutu utama Palestina, Republik Islam Iran. Iran menyokong Houthi dengan rudal jelajah mereka. Di antaranya adalah unit rudal anti kapal Falak 1, rudal perlawanan udara Fajar 4. Ditambah lagi drone bunuh diri milik Houthi Shahid 136 hingga rudal anti kapal Falak Fajar. Setelah diserang drone dan rudal dari pasukan Houthi Yaman, Israel rupanya merasa terancam. Terbukti selesai serangan tersebut, militer Israel langsung menyiagakan kapal perang ke Laut Merah pada Rabu 1 November 2023. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengirimkan korvet kelas Sa'ar ke Laut Merah sebagai bala bantuan, sebab Israel mulai kewalahan menghadapi serangan dari pasukan Houthi. Dari sejumlah video yang beredar, kapal tersebut telah menuju ke Laut Merah sejak Rabu 1 November 2023. Sebagai informasi, pasukan Houthi sendiri telah mendeklarasikan perang melawan Israel untuk membela Gaza, Palestina.
Dalam deklarasi tersebut, Houthi menekankan akan melakukan serangan ke Israel hingga IDF menghentikan operasi di jalur Gaza. Pada Selasa 31 Oktober lalu, pasukan Houthi juga telah meluncurkan serangan ke arah Israel. Sejumlah rudal dan pesawat tak berawak diluncurkan dari Yaman ke Israel. Pagi ini, Houthi juga meluncurkan serangan ke dekat kota Eilat di bagian selatan kota tersebut. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar, tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotkav pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotkav adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu, di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. لهذا العدو إن رمال غزة ستبتلع عدوها. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya seusai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah. Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel. Dalam pernyataannya, Yaman memperingatkan Washington agar tidak ikut campur dalam pembantaian Zionis di Gaza. Seusai ancaman itu, pemimpin Houthi yakni Abu Malik Al-Houthi langsung memberikan perintah untuk menembakkan misil ke Israel. Diketahui sebelumnya, Yaman secara resmi menyatakan perang dengan Israel. Pasukan Houthi pun mengawali perang tersebut dengan melancarkan serangan dalam jumlah besar. Yaman meluncurkan rudal balistik dan drone secara besar-besaran ke Israel. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Selasa 31 Oktober 2023. Kelompok Houthi Yaman berhasil meluncurkan sejumlah serangan besar rudal balistik dan drone ke wilayah Israel. Serangan yang dimulai pada Rabu 1 November 2023 itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari senjata milik Hizbullah. Lantas dari mana kelompok Houthi Yaman mendapatkan senjata secanggih itu? Adapun menurut data yang dihimpun dari Stockholm International Peace Research Institute, selama periode 2010 hingga 2022, satu-satunya negara yang tercatat pernah memasok senjata untuk kelompok Houthi adalah Iran. SIPRI sendiri menemukan pada 2015 ada satu kontrak pengiriman senjata asal Iran untuk kelompok Houthi yang senjatanya berupa rudal balistik jenis Qiyam-1. Kemudian selain itu juga tak ada lagi kontrak senjata spesifik untuk Houthi yang datanya terbuka dan bisa diakses oleh publik. SIPRI juga menemukan ada 25 kontrak pengiriman senjata lain ke Yaman selama periode 2010 hingga 2022. Dalam perihal ini, kelompok Houthi di Yaman berjanji akan mendukung perlawanan Hamas. Mereka akan memastikan Palestina meraih kemenangannya. Hal ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree. Ia mengklaim pihaknya telah menggagalkan serangkaian serangan udara Israel di wilayah Laut Merah. Namun mereka enggan berkomentar mengenai dalang di balik penyerangan itu. Di sisi lain, Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tadi sebutkan namanya membantah soal kekalahan Israel. Ia mengatakan bahwa militer Israel telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman yang memiliki jangkauan sekitar 1.200 mil.
Angkatan bersenjata Yaman mengumumkan bahwa mereka meluncurkan beberapa UAV ke posisi Israel di wilayah pendudukan Palestina. Amunisi yang diluncurkan yakni drone kamikaze ke beberapa sasaran Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Angkatan bersenjata Yaman, Yahya Saree, pada Rabu 1 November 2023. Angkatan bersenjata Yaman terus melakukan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas dan sebagai tanggapan terhadap seruan dan tuntutan rakyat Yaman. Direktur Kantor Presiden Yaman di Sanaa, Ahmad Hamid, mengatakan kepada Al-Mayadin, jawaban Yaman terhadap peringatan AS di Sanaa untuk ikut berperang di Gaza adalah sebagai berikut. Amerika Serikat harus menghapus Yaman dari daftar negara yang tunduk. Yaman baru, Yaman hasil revolusi 21 September yang memberontak terhadap mandat asing, tidak dapat ditundukkan dan diperintah sekali lagi. Hamid mengatakan Sanaa telah berperang langsung dengan Amerika Serikat sejak hari pertama. Mereka tidak takut terhadap AS dan dampak-dampaknya. Anggota Politbiro Ansarullah Muhammad Al-Buhaiti mengungkapkan kepada Al-Mayadin bahwa Amerika Serikat mengancam Yaman melalui Oman, mediator antara kedua negara yang mengakibatkan angkatan bersenjata Yaman meluncurkan rudal ke Israel. Terlepas dari ancaman AS, pemimpin Yaman Abdul Malik Al-Houthi memerintahkan agar rudal diluncurkan ke Israel setelah agresi darat di Gaza. Buhaiti mengatakan musuh Israel mengaku berhasil mencegat satu rudal namun menutupi sisa rudal. Amerika Serikat disebut sebagai kaki tangan agresi di Gaza dan melanggar garis merah yang ditetapkan oleh Yaman. Sanaa mencapai persatuan nasional dengan menyerang Israel. Buhaiti mengungkapkan bahwa beberapa pihak yang berperang dengan Ansarullah berjanji untuk berjuang bersama dalam setiap konfrontasi dengan pendudukan Israel. Kerugian yang diderita di masa depan selama perang apapun dengan Israel tidak dapat dibandingkan dengan perang internal yang lama dialami oleh AS. Sebelumnya pada hari Selasa dilaporkan bahwa sebuah drone yang datang dari arah Laut Merah menyusup ke permukiman Eilat sebelum dicegat oleh pendudukan Israel menurut laporan media Israel. Sejumlah kantor berita Israel memperkirakan bahwa UAV diluncurkan dari Yaman dan menyatakan bahwa ini adalah asumsi paling logis. Berita tentang peluncuran rudal dan drone dari Yaman terhadap entitas pendudukan telah berulang kali terjadi dalam 2 minggu terakhir. Operasi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas yang sangat besar terhadap rakyat Palestina di Yaman. Dengan dukungan tersebut melihat Sanaa berupaya melakukan pembalasan terhadap pendudukan Israel atas kejahatan dan pembantaian yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Baru-baru ini media Israel melaporkan bahwa rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman pada Senin Fajar dicegat oleh Angkatan Laut AS di Laut Merah bagian utara. Selain itu, Angkatan Udara Israel menyatakan beberapa hari yang lalu bahwa mereka mencegat drone Yaman di Laut Merah, mengklaim bahwa drone tersebut diluncurkan dari Yaman berpotensi menuju Israel. Kelompok militan Houthi kembali meluncurkan serangan drone ke Israel pada Rabu 1 November kemarin. Houthi mengklaim drone yang diluncurkan dari Yaman telah melampaui kota Eilat di selatan Israel. Juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, mengatakan sejumlah besar drone berhasil mencapai target. Namun pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban dan kerusakan. Yahya menegaskan bahwa Houthi akan terus menyerang Israel sampai konflik di Gaza berhenti. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Sementara Israel belum menanggapi serangan drone yang dilakukan Houthi pada Rabu kemarin. Menurut laporan, sirine peringatan udara di kota Eilat tidak berbunyi. Sebelumnya, militan Houthi resmi menyatakan bergabung dalam perang Israel dan Hamas. Hal itu ditandai dengan peluncuran sejumlah rudal dan drone
ke Israel pada Selasa 31 Oktober. Namun beberapa rudal berhasil dicegat oleh Israel dan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Ada pula yang ditemukan jatuh di gurun wilayah Yordania. Wow! Pasukan pemberontak Houthi Yaman sudah menyiagakan rudal pembunuh mereka sejak mengumumkan siap menghabisi Israel pada Rabu 1 November kemarin. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree menegaskan pasukannya akan melakukan serangan besar-besaran sampai Israel berhenti menyerang. Brigadir Jenderal Yahya ini juga menegaskan bahwa operasi tersebut telah berdasarkan taktik sangat matang untuk membantai Zionis. Pasukan Houthi menggunakan drone, rudal jelajah hingga rudal balistik dalam serangan ini. Tak hanya militer Israel, sejumlah fasilitas sampai infrastruktur dan pusat pertahanan militer Zionis juga menjadi sasaran. Houthi sendiri merupakan unit paramiliter yang berafiliasi dengan negara sekutu utama Palestina, Republik Islam Iran. Iran menyokong Houthi dengan rudal jelajah mereka. Di antaranya adalah unit rudal anti kapal Falak 1, rudal perlawanan udara Fajar 4, ditambah lagi drone bunuh diri milik Houthi Shahid 136 hingga rudal anti kapal Falak Fajar. Setelah diserang drone dan rudal dari pasukan Houthi Yaman, Israel rupanya merasa terancam. Terbukti selesai serangan tersebut, militer Israel langsung menyiagakan kapal perang ke Laut Merah pada Rabu 1 November 2023. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengirimkan korvet kelas Sa'ar ke Laut Merah sebagai bala bantuan, sebab Israel mulai kewalahan menghadapi serangan dari pasukan Houthi. Dari sejumlah video yang beredar, kapal tersebut telah menuju ke Laut Merah sejak Rabu 1 November 2023. Sebagai informasi, pasukan Houthi sendiri telah mendeklarasikan perang melawan Israel untuk membela Gaza, Palestina. Dalam deklarasi tersebut, Houthi menekankan akan melakukan serangan ke Israel hingga IDF menghentikan operasi di jalur Gaza. Pada Selasa 31 Oktober lalu, pasukan Houthi juga telah meluncurkan serangan ke arah Israel. Sejumlah rudal dan pesawat tak berawak diluncurkan dari Yaman ke Israel. Pagi ini, Houthi juga meluncurkan serangan ke dekat kota Eilat di bagian selatan kota tersebut. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar, tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotkav pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotkav adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu, di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya selesai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah. Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel. Dalam pernyataannya, Yaman memperingatkan Washington agar tidak ikut campur dalam
dalam pembantaian Zionis di Gaza. Selesai ancaman itu, pemimpin Houthi yakni Abd Malik al-Houthi langsung memberikan perintah untuk menembakkan misil ke Israel. Diketahui sebelumnya, Yaman secara resmi menyatakan perang dengan Israel. Pasukan Houthi pun mengawali perang tersebut dengan melancarkan serangan dalam jumlah besar. Yaman meluncurkan rudal balistik dan drone secara besar-besaran ke Israel. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Selasa 31 Oktober 2023. Kelompok Houthi Yaman berhasil meluncurkan sejumlah serangan besar rudal balistik dan drone ke wilayah Israel. Serangan yang dimulai pada Rabu 1 November 2023 itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari senjata milik Hizbullah. Lantas dari mana kelompok Houthi Yaman mendapatkan senjata secanggih itu? Adapun menurut data yang dihimpun dari Stockholm International Peace Research Institute, selama periode 2010 hingga 2022, satu-satunya negara yang tercatat pernah memasok senjata untuk kelompok Houthi adalah Iran. SIPRI sendiri menemukan pada 2015 ada satu kontrak pengiriman senjata asal Iran untuk kelompok Houthi yang senjatanya berupa rudal balistik jenis Qiyam-1. Kemudian selain itu juga tak ada lagi kontrak senjata spesifik untuk Houthi yang datanya terbuka dan bisa diakses oleh publik. SIPRI juga menemukan ada 25 kontrak pengiriman senjata lain ke Yaman selama periode 2010 hingga 2022. Dalam perihal ini, kelompok Houthi di Yaman berjanji akan mendukung perlawanan Hamas. Mereka akan memastikan Palestina meraih kemenangannya. Hal ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree Anu. Ia mengklaim pihaknya telah menggagalkan serangkaian serangan udara Israel di wilayah Laut Merah, namun mereka enggan berkomentar mengenai dalang di balik penyerangan itu. Di sisi lain, Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tadi sebutkan namanya membantah soal kekalahan Israel. Ia mengatakan bahwa militer Israel telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman yang memiliki jangkauan sekitar 1.200 mil. Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan bahwa mereka meluncurkan beberapa UAV ke posisi Israel di wilayah pendudukan Palestina. Amunisi yang diluncurkan yakni drone kamikaze ke beberapa sasaran Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Saree, pada Rabu 1 November 2023. Angkatan Bersenjata Yaman terus melakukan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas dan sebagai tanggapan terhadap seruan dan tuntutan rakyat Yaman. Direktur Kantor Presiden Yaman di Sana'a, Ahmad Hamid, mengatakan kepada Al-Mayadin, jawaban Yaman terhadap peringatan AS di Sana'a untuk ikut berperang di Gaza adalah sebagai berikut. Amerika Serikat harus menghapus Yaman dari daftar negara yang tunduk. Yaman baru, Yaman hasil revolusi 21 September yang memberontak terhadap mandat asing, tidak dapat ditundukkan dan diperintah sekali lagi. Hamid mengatakan Sana'a telah berperang langsung dengan Amerika Serikat sejak hari pertama. Mereka tidak takut terhadap AS dan dampak-dampaknya. Anggota Politbiro Ansarullah Muhammad Al-Buhaiti mengungkapkan kepada Al-Mayadin bahwa Amerika Serikat mengancam Yaman melalui Oman, mediator antara kedua negara yang mengakibatkan Angkatan Bersenjata Yaman meluncurkan rudal ke Israel. Terlepas dari ancaman AS, pemimpin Yaman Abdul Malik al-Houthi memerintahkan agar rudal diluncurkan ke Israel setelah agresi darat di Gaza. Buhaiti mengatakan musuh Israel mengaku berhasil mencegat satu rudal namun menutupi sisa rudal. Amerika Serikat disebut sebagai kaki tangan agresi di Gaza dan melanggar garis merah yang ditetapkan oleh Yaman. Sana'a mencapai persatuan nasional dengan menyerang Israel. Buhaiti mengungkapkan bahwa beberapa pihak yang berperang dengan Ansarullah berjanji untuk berjuang bersama dalam setiap konfrontasi dengan pendudukan Israel. Kerugian yang diderita di masa depan selama perang apapun dengan Israel tidak dapat dibandingkan dengan perang internal yang lama dialami oleh AS. Sebelumnya pada hari Selasa dilaporkan bahwa sebuah drone yang datang dari arah Laut Merah menyusup ke permukiman Eilat sebelum dicegat oleh pendudukan Israel
Israel menurut laporan media Israel. Sejumlah kantor berita Israel memperkirakan bahwa UAF diluncurkan dari Yaman dan menyatakan bahwa ini adalah asumsi paling logis. Berita tentang peluncuran rudal dan drone dari Yaman terhadap entitas pendudukan telah berulang kali terjadi dalam 2 minggu terakhir. Operasi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas yang sangat besar terhadap rakyat Palestina di Yaman. Dengan dukungan tersebut melihat Sanaa berupaya melakukan pembalasan terhadap pendudukan Israel atas kejahatan dan pembantaian yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Baru-baru ini media Israel melaporkan bahwa rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman pada Senin fajar dicegat oleh Angkatan Laut AS di Laut Merah bagian utara. Selain itu, Angkatan Udara Israel menyatakan beberapa hari yang lalu bahwa mereka mencegat drone Yaman di Laut Merah, mengklaim bahwa drone tersebut diluncurkan dari Yaman berpotensi menuju Israel. Kelompok militan Houthi kembali meluncurkan serangan drone ke Israel pada Rabu 1 November kemarin. Houthi mengklaim drone yang diluncurkan dari Yaman telah melampaui kota Eilat di selatan Israel. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sarahe, mengatakan sejumlah besar drone berhasil mencapai target. Namun pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban dan kerusakan. Yahya menegaskan bahwa Houthi akan terus menyerang Israel sampai konflik di Gaza berhenti. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Sementara Israel belum menanggapi serangan drone yang dilakukan Houthi pada Rabu kemarin. Menurut laporan, sirine peringatan udara di kota Eilat tidak berbunyi. Sebelumnya, militan Houthi resmi menyatakan bergabung dalam perang Israel dan Hamas. Hal itu ditandai dengan peluncuran sejumlah rudal dan drone ke Israel pada Selasa 31 Oktober. Namun beberapa rudal berhasil dicegat oleh Israel dan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Ada pula yang ditemukan jatuh di gurun wilayah Yordania. Wow! Pasukan pemberontak Houthi Yaman sudah menyiagakan rudal pembunuh mereka sejak mengumumkan siap menghabisi Israel pada Rabu 1 November kemarin. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree menegaskan pasukannya akan melakukan serangan besar-besaran sampai Israel berhenti menyerang. Brigadir Jenderal Yahya ini juga menegaskan bahwa operasi tersebut telah berdasarkan taktik sangat matang untuk membantai Zionis. Pasukan Houthi menggunakan drone, rudal jelajah hingga rudal balistik dalam serangan ini. Tak hanya militan Israel, sejumlah fasilitas sampai infrastruktur dan pusat pertahanan militer Zionis juga menjadi sasaran. Houthi sendiri merupakan unit paramiliter yang berafiliasi dengan negara sekutu utama Palestina, Republik Islam Iran. Iran menyokong Houthi dengan rudal jelajah mereka. Di antaranya adalah unit rudal anti kapal Falak 1, rudal perlawanan udara Fajar 4. Ditambah lagi drone bunuh diri milik Houthi Shahid 136 hingga rudal anti kapal Falak Fajar. Setelah diserang drone dan rudal dari pasukan Houthi Yaman, Israel rupanya merasa terancam. Terbukti selesai serangan tersebut, militer Israel langsung menyiagakan kapal perang ke Laut Merah pada Rabu 1 November 2023. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengirimkan korvet kelas Sa'ar ke Laut Merah sebagai bala bantuan, sebab Israel mulai kewalahan menghadapi serangan dari pasukan Houthi. Dari sejumlah video yang beredar, kapal tersebut telah menuju ke Laut Merah sejak Rabu 1 November 2023. Sebagai informasi, pasukan Houthi sendiri telah mendeklarasikan perang melawan Israel untuk membela Gaza, Palestina. Dalam deklarasi tersebut, Houthi menekankan akan melakukan serangan ke Israel hingga IDF menghentikan operasi di jalur Gaza.
Pada Selasa 31 Oktober lalu, pasukan Houthi juga telah meluncurkan serangan ke arah Israel. Sejumlah rudal dan pesawat tak berawak diluncurkan dari Yaman ke Israel. Pagi ini, Houthi juga meluncurkan serangan ke dekat kota Eilat di bagian selatan kota tersebut. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar, tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotkaf pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotkaf adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu, di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. لهذا العدو إن رمال غزة ستبتلع عدوها. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya seusai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah. Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel. Dalam pernyataannya, Yaman memperingatkan Washington agar tidak ikut campur dalam pembantaian Zionis di Gaza. Seusai ancaman itu, pemimpin Houthi yakni Abu Malik Al-Houthi langsung memberikan perintah untuk menembakkan misil ke Israel. Diketahui sebelumnya, Yaman secara resmi menyatakan perang dengan Israel. Pasukan Houthi pun mengawali perang tersebut dengan melancarkan serangan dalam jumlah besar. Yaman meluncurkan rudal balistik dan drone secara besar-besaran ke Israel. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Selasa 31 Oktober 2023. Kelompok Houthi Yaman berhasil meluncurkan sejumlah serangan besar rudal balistik dan drone ke wilayah Israel. Serangan yang dimulai pada Rabu 1 November 2023 itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari senjata milik Hizbullah. Lantas dari mana kelompok Houthi Yaman mendapatkan senjata secanggih itu? Adapun menurut data yang dihimpun dari Stockholm International Peace Research Institute, selama periode 2010 hingga 2022, satu-satunya negara yang tercatat pernah memasok senjata untuk kelompok Houthi adalah Iran. SIPRI sendiri menemukan pada 2015 ada satu kontrak pengiriman senjata asal Iran untuk kelompok Houthi yang senjatanya berupa rudal balistik jenis Qiyam-1. Kemudian selain itu juga tak ada lagi kontrak senjata spesifik untuk Houthi yang datanya terbuka dan bisa diakses oleh publik. SIPRI juga menemukan ada 25 kontrak pengiriman senjata lain ke Yaman selama periode 2010 hingga 2022. Dalam perihal ini, kelompok Houthi di Yaman berjanji akan mendukung perlawanan Hamas. Mereka akan memastikan Palestina meraih kemenangannya. Hal ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree. Ia mengklaim pihaknya telah menggagalkan serangkaian serangan udara Israel di wilayah Laut Merah. Namun mereka enggan berkomentar mengenai dalang di balik penyerangan itu. Di sisi lain, Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tadi sebutkan namanya membantah soal kekalahan Israel. Ia mengatakan bahwa militer Israel telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman yang memiliki jangkauan sekitar 1.200 mil.
Angkatan bersenjata Yaman mengumumkan bahwa mereka meluncurkan beberapa UAV ke posisi Israel di wilayah pendudukan Palestina. Amunisi yang diluncurkan yakni drone kamikaze ke beberapa sasaran Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Angkatan bersenjata Yaman, Yahya Sari, pada Rabu 1 November 2023. Angkatan bersenjata Yaman terus melakukan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas dan sebagai tanggapan terhadap seruan dan tuntutan rakyat Yaman. Direktur Kantor Presiden Yaman di Sana'a, Ahmad Hamid, mengatakan kepada Al-Mayadin, jawaban Yaman terhadap peringatan AS di Sana'a untuk ikut berperang di Gaza adalah sebagai berikut. Amerika Serikat harus menghapus Yaman dari daftar negara yang tunduk. Yaman baru, Yaman hasil revolusi 21 September yang memberontak terhadap mandat asing, tidak dapat ditundukkan dan diperintah sekali lagi. Hamid mengatakan Sana'a telah berperang langsung dengan Amerika Serikat sejak hari pertama. Mereka tidak takut terhadap AS dan dampak-dampaknya. Anggota Politbiro Ansarullah Muhammad Al-Buhaiti mengungkapkan kepada Al-Mayadin bahwa Amerika Serikat mengancam Yaman melalui Oman, mediator antara kedua negara yang mengakibatkan angkatan bersenjata Yaman meluncurkan rudal ke Israel. Terlepas dari ancaman AS, pemimpin Yaman Abdul Malik Al-Houthi memerintahkan agar rudal diluncurkan ke Israel setelah agresi darat di Gaza. Buhaiti mengatakan musuh Israel mengaku berhasil mencegat satu rudal namun menutupi sisa rudal. Amerika Serikat disebut sebagai kaki tangan agresi di Gaza dan melanggar garis merah yang ditetapkan oleh Yaman. Sana'a mencapai persatuan nasional dengan menyerang Israel. Buhaiti mengungkapkan bahwa beberapa pihak yang berperang dengan Ansarullah berjanji untuk berjuang bersama dalam setiap konfrontasi dengan pendudukan Israel. Kerugian yang diderita di masa depan selama perang apapun dengan Israel tidak dapat dibandingkan dengan perang internal yang lama dialami oleh AS. Sebelumnya pada hari Selasa dilaporkan bahwa sebuah drone yang datang dari arah Laut Merah menyusup ke permukiman Eilat sebelum dicegat oleh pendudukan Israel menurut laporan media Israel. Sejumlah kantor berita Israel memperkirakan bahwa UAV diluncurkan dari Yaman dan menyatakan bahwa ini adalah asumsi paling logis. Berita tentang peluncuran rudal dan drone dari Yaman terhadap entitas pendudukan telah berulang kali terjadi dalam 2 minggu terakhir. Operasi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas yang sangat besar terhadap rakyat Palestina di Yaman. Dengan dukungan tersebut melihat Sana'a berupaya melakukan pembalasan terhadap pendudukan Israel atas kejahatan dan pembantaian yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Baru-baru ini media Israel melaporkan bahwa rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman pada Senin Fajar dicegat oleh Angkatan Laut AS di Laut Merah bagian utara. Selain itu, Angkatan Udara Israel menyatakan beberapa hari yang lalu bahwa mereka mencegat drone Yaman di Laut Merah, mengklaim bahwa drone tersebut diluncurkan dari Yaman berpotensi menuju Israel. Kelompok militan Houthi kembali meluncurkan serangan drone ke Israel pada Rabu 1 November kemarin. Houthi mengklaim drone yang diluncurkan dari Yaman telah melampaui kota Eilat di selatan Israel. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sarahi, mengatakan sejumlah besar drone berhasil mencapai target. Namun pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban dan kerusakan. Yahya menegaskan bahwa Houthi akan terus menyerang Israel sampai konflik di Gaza berhenti. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Sementara Israel belum menanggapi serangan drone yang dilakukan Houthi pada Rabu kemarin. Menurut laporan, sirine peringatan udara di kota Eilat tidak berbunyi. Sebelumnya, militan Houthi resmi menyatakan bergabung dalam perang Israel dan Hamas. Hal itu ditandai dengan peluncuran sejumlah rudal dan drone
ke Israel pada Selasa 31 Oktober. Namun beberapa rudal berhasil dicegat oleh Israel dan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Ada pula yang ditemukan jatuh di gurun wilayah Yordania. Wow! Pasukan pemberontak Houthi Yaman sudah menyiagakan rudal pembunuh mereka sejak mengumumkan siap menghabisi Israel pada Rabu 1 November kemarin. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree menegaskan pasukannya akan melakukan serangan besar-besaran sampai Israel berhenti menyerang. Brigadir Jenderal Yahya ini juga menegaskan bahwa operasi tersebut telah berdasarkan taktik sangat matang untuk membantai Zionis. Pasukan Houthi menggunakan drone, rudal jelajah hingga rudal balistik dalam serangan ini. Tak hanya militan Israel, sejumlah fasilitas sampai infrastruktur dan pusat pertahanan militer Zionis juga menjadi sasaran. Houthi sendiri merupakan unit paramiliter yang berafiliasi dengan negara sekutu utama Palestina, Republik Islam Iran. Iran menyokong Houthi dengan rudal jelajah mereka. Di antaranya adalah unit rudal anti kapal Falak 1, rudal perlawanan udara Fajar 4. Ditambah lagi drone bunuh diri milik Houthi Shahid 136 hingga rudal anti kapal Falak Fajar. Setelah diserang drone dan rudal dari pasukan Houthi Yaman, Israel rupanya merasa terancam. Terbukti selesai serangan tersebut, militer Israel langsung menyiagakan kapal perang ke Laut Merah pada Rabu 1 November 2023. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengirimkan korvet kelas Sa'ar ke Laut Merah sebagai bala bantuan, sebab Israel mulai kewalahan menghadapi serangan dari pasukan Houthi. Dari sejumlah video yang beredar, kapal tersebut telah menuju ke Laut Merah sejak Rabu 1 November 2023. Sebagai informasi, pasukan Houthi sendiri telah mendeklarasikan perang melawan Israel untuk membela Gaza, Palestina. Dalam deklarasi tersebut, Houthi menekankan akan melakukan serangan ke Israel hingga IDF menghentikan operasi di jalur Gaza. Pada Selasa 31 Oktober lalu, pasukan Houthi juga telah meluncurkan serangan ke arah Israel. Sejumlah rudal dan pesawat tak berawak diluncurkan dari Yaman ke Israel. Pagi ini Houthi juga meluncurkan serangan ke dekat kota Eilat di bagian selatan kota tersebut. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar, tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotcaf pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotcaf adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu, di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya seusai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah. Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel.
Dari video yang beredar tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotcaf pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotcaf adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. لهذا العدو إن رمال غزة ستبتلع عدوها. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya seusai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah. Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel. Dalam pernyataannya, Yaman memperingatkan Washington agar tidak ikut campur dalam pembantaian Zionis di Gaza. Seusai ancaman itu, pemimpin Houthi yakni Abu Malik Al-Houthi langsung memberikan perintah untuk menembakkan misil ke Israel. Diketahui sebelumnya, Yaman secara resmi menyatakan perang dengan Israel. Pasukan Houthi pun mengawali perang tersebut dengan melancarkan serangan dalam jumlah besar. Yaman meluncurkan rudal balistik dan drone secara besar-besaran ke Israel. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Selasa 31 Oktober 2023. Kelompok Houthi Yaman berhasil meluncurkan sejumlah serangan besar rudal balistik dan drone ke wilayah Israel. Serangan yang dimulai pada Rabu 1 November 2023 itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari senjata milik Hizbullah. Lantas dari mana kelompok Houthi Yaman mendapatkan senjata secanggih itu? Adapun menurut data yang dihimpun dari Stockholm International Peace Research Institute, selama periode 2010 hingga 2022, satu-satunya negara yang tercatat pernah memasok senjata untuk kelompok Houthi adalah Iran. SIPRI sendiri menemukan pada 2015 ada satu kontrak pengiriman senjata asal Iran untuk kelompok Houthi yang senjatanya berupa rudal balistik jenis Qiyam-1. Kemudian selain itu juga tak ada lagi kontrak senjata spesifik untuk Houthi yang datanya terbuka dan bisa diakses oleh publik. SIPRI juga menemukan ada 25 kontrak pengiriman senjata lain ke Yaman selama periode 2010 hingga 2022. Dalam perihal ini, kelompok Houthi di Yaman berjanji akan mendukung perlawanan Hamas. Mereka akan memastikan Palestina meraih kemenangannya. Hal ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree. Ia mengklaim pihaknya telah menggagalkan serangkaian serangan udara Israel di wilayah Laut Merah. Namun mereka enggan berkomentar mengenai dalang di balik penyerangan itu. Di sisi lain, Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tadi sebutkan namanya membantah soal kekalahan Israel. Ia mengatakan bahwa militer Israel telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman yang memiliki jangkauan sekitar 1.200 mil. Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan bahwa mereka meluncurkan beberapa UAV ke posisi Israel di wilayah pendudukan Palestina. Amunisi yang diluncurkan yakni drone kamikaze ke beberapa sasaran Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Saree, pada Rabu 1 November 2023. Angkatan Bersenjata Yaman terus melakukan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas dan sebagai tanggapan terhadap seruan dan tuntutan
Sultan Rakyat Yaman. Direktur Kantor Presiden Yaman di Sana'a, Ahmad Hamid, mengatakan kepada Al-Mayadin, jawaban Yaman terhadap peringatan AS di Sana'a untuk ikut berperang di Gaza adalah sebagai berikut. Amerika Serikat harus menghapus Yaman dari daftar negara yang tunduk. Yaman baru, Yaman hasil revolusi 21 September yang memberontak terhadap mandat asing, tidak dapat ditundukkan dan diperintah sekali lagi. Hamid mengatakan Sana'a telah berperang langsung dengan Amerika Serikat sejak hari pertama. Mereka tidak takut terhadap AS dan dampak-dampaknya. Anggota Politbiro Ansarullah Muhammad Al-Buhaiti mengungkapkan kepada Al-Mayadin bahwa Amerika Serikat mengancam Yaman melalui Oman, mediator antara kedua negara yang mengakibatkan angkatan bersenjata Yaman meluncurkan rudal ke Israel. Terlepas dari ancaman AS, pemimpin Yaman Abdul Malik Al-Houthi memerintahkan agar rudal diluncurkan ke Israel setelah agresi darat di Gaza. Buhaiti mengatakan musuh Israel mengaku berhasil mencegat satu rudal namun menutupi sisa rudal. Amerika Serikat disebut sebagai kaki tangan agresi di Gaza dan melanggar garis merah yang ditetapkan oleh Yaman. Sana'a mencapai persatuan nasional dengan menyerang Israel. Buhaiti mengungkapkan bahwa beberapa pihak yang berperang dengan Ansarullah berjanji untuk berjuang bersama dalam setiap konfrontasi dengan pendudukan Israel. Kerugian yang diderita di masa depan selama perang apapun dengan Israel tidak dapat dibandingkan dengan perang internal yang lama dialami oleh AS. Sebelumnya pada hari Selasa dilaporkan bahwa sebuah drone yang datang dari arah Laut Merah menyusup ke permukiman Eilat sebelum dicegat oleh pendudukan Israel menurut laporan media Israel. Sejumlah kantor berita Israel memperkirakan bahwa UAV diluncurkan dari Yaman dan menyatakan bahwa ini adalah asumsi paling logis. Berita tentang peluncuran rudal dan drone dari Yaman terhadap entitas pendudukan telah berulang kali terjadi dalam 2 minggu terakhir. Operasi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas yang sangat besar terhadap rakyat Palestina di Yaman. Dengan dukungan tersebut, melihat Sana'a berupaya melakukan pembalasan terhadap pendudukan Israel atas kejahatan dan pembantaian yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Baru-baru ini media Israel melaporkan bahwa rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman pada Senin Fajar dicegat oleh Angkatan Laut AS di Laut Merah bagian utara. Selain itu, Angkatan Udara Israel menyatakan beberapa hari yang lalu bahwa mereka mencegat drone Yaman di Laut Merah, mengklaim bahwa drone tersebut diluncurkan dari Yaman berpotensi menuju Israel. Kelompok militan Houthi kembali meluncurkan serangan drone ke Israel pada Rabu 1 November kemarin. Houthi mengklaim drone yang diluncurkan dari Yaman telah melampaui kota Eilat di selatan Israel. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sarahe, mengatakan sejumlah besar drone berhasil mencapai target. Namun pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban dan kerusakan. Yahya menegaskan bahwa Houthi akan terus menyerang Israel sampai konflik di Gaza berhenti. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Sementara Israel belum menanggapi serangan drone yang dilakukan Houthi pada Rabu kemarin. Menurut laporan, sirine peringatan udara di kota Eilat tidak berbunyi. Sebelumnya, militan Houthi resmi menyatakan bergabung dalam perang Israel dan Hamas. Hal itu ditandai dengan peluncuran sejumlah rudal dan drone ke Israel pada Selasa 31 Oktober. Namun beberapa rudal berhasil dicegat oleh Israel dan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Ada pula yang ditemukan jatuh di gurun wilayah Yordania. Wow!
Pasukan pemberontak Houthi Yaman sudah menyiagakan rudal pembunuh mereka sejak mengumumkan siap menghabisi Israel pada Rabu 1 November kemarin. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree menegaskan pasukannya akan melakukan serangan besar-besaran sampai Israel berhenti menyerang. Brigadir Jenderal Yahya ini juga menegaskan bahwa operasi tersebut telah berdasarkan taktik sangat matang untuk membantai Zionis. Pasukan Houthi menggunakan drone, rudal jelajah hingga rudal balistik dalam serangan ini. Tak hanya militan Israel, sejumlah fasilitas sampai infrastruktur dan pusat pertahanan militer Zionis juga menjadi sasaran. Houthi sendiri merupakan unit paramiliter yang berafiliasi dengan negara sekutu utama Palestina, Republik Islam Iran. Iran menyokong Houthi dengan rudal jelajah mereka. Di antaranya adalah unit rudal anti kapal Falak 1, rudal perlawanan udara Fajar 4, ditambah lagi drone bunuh diri milik Houthi Shahid 136 hingga rudal anti kapal Falak Fajar. Setelah diserang drone dan rudal dari pasukan Houthi Yaman, Israel rupanya merasa terancam. Terbukti selesai serangan tersebut, militer Israel langsung menyiagakan kapal perang ke Laut Merah pada Rabu 1 November 2023. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengirimkan korvet kelas Sa'ar ke Laut Merah sebagai bala bantuan, sebab Israel mulai kewalahan menghadapi serangan dari pasukan Houthi. Dari sejumlah video yang beredar, kapal tersebut telah menuju ke Laut Merah sejak Rabu 1 November 2023. Sebagai informasi, pasukan Houthi sendiri telah mendeklarasikan perang melawan Israel untuk membela Gaza, Palestina. Dalam deklarasi tersebut, Houthi menekankan akan melakukan serangan ke Israel hingga IDF menghentikan operasi di jalur Gaza. Pada Selasa 31 Oktober lalu, pasukan Houthi juga telah meluncurkan serangan ke arah Israel. Sejumlah rudal dan pesawat tak berawak diluncurkan dari Yaman ke Israel. Pagi ini Houthi juga meluncurkan serangan ke dekat kota Eilat di bagian selatan kota tersebut. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar, tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotkaf pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotkaf adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu, di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya selesai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah. Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel. Dalam pernyataannya, Yaman memperingatkan Washington agar tidak ikut campur dalam pembantaian Zionis di Gaza. Seusai ancaman itu, pemimpin Houthi yakni Abu Malik Al-Houthi langsung memberikan perintah untuk menembakkan misil ke Israel. Diketahui sebelumnya, Yaman secara resmi menyatakan perang dengan Israel. Pasukan Houthi pun mengawali perang tersebut dengan melancarkan serangan dalam jumlah besar. Yaman meluncurkan rudal balistik dan drone secara besar-besaran ke Israel. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Selasa 31 Oktober 2023.
Kelompok Houthi Yaman berhasil meluncurkan sejumlah serangan besar rudal balistik dan drone ke wilayah Israel. Serangan yang dimulai pada Rabu 1 November 2023 itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari senjata milik Hizbullah. Lantas dari mana kelompok Houthi Yaman mendapatkan senjata secanggih itu? Adapun menurut data yang dihimpun dari Stockholm International Peace Research Institute, selama periode 2010 hingga 2022, satu-satunya negara yang tercatat pernah memasok senjata untuk kelompok Houthi adalah Iran. SIPRI sendiri menemukan pada 2015 ada satu kontrak pengiriman senjata asal Iran untuk kelompok Houthi yang senjatanya berupa rudal balistik jenis Qiyam-1. Kemudian selain itu juga tak ada lagi kontrak senjata spesifik untuk Houthi yang datanya terbuka dan bisa diakses oleh publik. SIPRI juga menemukan ada 25 kontrak pengiriman senjata lain ke Yaman selama periode 2010 hingga 2022. Dalam perihal ini, kelompok Houthi di Yaman berjanji akan mendukung perlawanan Hamas. Mereka akan memastikan Palestina meraih kemenangannya. Hal ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree Anu. Ia mengklaim pihaknya telah menggagalkan serangkaian serangan udara Israel di wilayah Laut Merah, namun mereka enggan berkomentar mengenai dalang di balik penyerangan itu. Di sisi lain, Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tadi disebutkan namanya membantah soal kekalahan Israel. Ia mengatakan bahwa militer Israel telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman yang memiliki jangkauan sekitar 1.200 mil. Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan bahwa mereka meluncurkan beberapa UAV ke posisi Israel di wilayah pendudukan Palestina. Amunisi yang diluncurkan yakni drone kamikaze ke beberapa sasaran Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Saree, pada Rabu 1 November 2023. Angkatan Bersenjata Yaman terus melakukan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas dan sebagai tanggapan terhadap seruan dan tuntutan rakyat Yaman. Direktur Kantor Presiden Yaman di Sana'a, Ahmad Hamid, mengatakan kepada Al-Mayadin, jawaban Yaman terhadap peringatan AS di Sana'a untuk ikut berperang di Gaza adalah sebagai berikut. Amerika Serikat harus menghapus Yaman dari daftar negara yang tunduk. Yaman baru, Yaman hasil revolusi 21 September yang memberontak terhadap mandat asing, tidak dapat ditundukkan dan diperintah sekali lagi. Hamid mengatakan Sana'a telah berperang langsung dengan Amerika Serikat sejak hari pertama. Mereka tidak takut terhadap AS dan dampak-dampaknya. Anggota Politbiro Ansarullah Muhammad Al-Buhaiti mengungkapkan kepada Al-Mayadin bahwa Amerika Serikat mengancam Yaman melalui Oman, mediator antara kedua negara yang mengakibatkan Angkatan Bersenjata Yaman meluncurkan rudal ke Israel. Terlepas dari ancaman AS, pemimpin Yaman Abdul Malik Al-Houthi memerintahkan agar rudal diluncurkan ke Israel setelah agresi darat di Gaza. Buhaiti mengatakan musuh Israel mengaku berhasil mencegat satu rudal namun menutupi sisa rudal. Amerika Serikat disebut sebagai kaki tangan agresi di Gaza dan melanggar garis merah yang ditetapkan oleh Yaman. Sana'a mencapai persatuan nasional dengan menyerang Israel. Buhaiti mengungkapkan bahwa beberapa pihak yang berperang dengan Ansarullah berjanji untuk berjuang bersama dalam setiap konfrontasi dengan pendudukan Israel. Kerugian yang diderita di masa depan selama perang apapun dengan Israel tidak dapat dibandingkan dengan perang internal yang lama dialami oleh AS. Sebelumnya pada hari Selasa dilaporkan bahwa sebuah drone yang datang dari arah Laut Merah menyusup ke permukiman Eilat sebelum dicegat oleh pendudukan Israel menurut laporan media Israel. Sejumlah kantor berita Israel memperkirakan bahwa UAV diluncurkan dari Yaman dan menyatakan bahwa ini adalah asumsi paling logis. Berita tentang peluncuran rudal dan drone dari Yaman terhadap entitas pendudukan telah berulang kali terjadi dalam 2 minggu terakhir. Operasi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas yang sangat besar terhadap rakyat Palestina di Yaman. Dengan dukungan tersebut melihat Sana'a berupaya melakukan pembalasan terhadap pendudukan Israel atas kejahatan dan pembantaian yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Baru-baru ini media Israel melaporkan bahwa rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman pada Senin Fajar dicegat oleh Angkatan Laut AS di Laut Merah bagian utara. Selain itu, Angkatan Udara Israel menyatakan beberapa hari yang lalu bahwa mereka mencegat drone Yaman di Laut Merah, mengklaim bahwa drone tersebut diluncurkan dari Yaman berpotensi menuju Israel.
Kelompok militan Houthi kembali meluncurkan serangan drone ke Israel pada Rabu 1 November kemarin. Houthi mengklaim drone yang diluncurkan dari Yaman telah melampaui kota Eilat di selatan Israel. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sarahe, mengatakan sejumlah besar drone berhasil mencapai target. Namun pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban dan kerusakan. Yahya menegaskan bahwa Houthi akan terus menyerang Israel sampai konflik di Gaza berhenti. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Sementara Israel belum menanggapi serangan drone yang dilakukan Houthi pada Rabu kemarin. Menurut laporan, sirine peringatan udara di kota Eilat tidak berbunyi. Sebelumnya, militan Houthi resmi menyatakan bergabung dalam perang Israel dan Hamas. Hal itu ditandai dengan peluncuran sejumlah rudal dan drone ke Israel pada Selasa 31 Oktober. Namun beberapa rudal berhasil dicegat oleh Israel dan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Ada pula yang ditemukan jatuh di gurun wilayah Yordania. Wow! Pasukan pemberontak Houthi Yaman sudah menyiagakan rudal pembunuh mereka sejak mengumumkan siap menghabisi Israel pada Rabu 1 November kemarin. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree menegaskan pasukannya akan melakukan serangan besar-besaran sampai Israel berhenti menyerang. Brigadir Jenderal Yahya ini juga menegaskan bahwa operasi tersebut telah berdasarkan taktik sangat matang untuk membantai Zionis. Pasukan Houthi menggunakan drone, rudal jelajah hingga rudal balistik dalam serangan ini. Tak hanya militan Israel, sejumlah fasilitas sampai infrastruktur dan pusat pertahanan militer Zionis juga menjadi sasaran. Houthi sendiri merupakan unit paramiliter yang berafiliasi dengan negara sekutu utama Palestina, Republik Islam Iran. Iran menyokong Houthi dengan rudal jelajah mereka. Di antaranya adalah unit rudal anti kapal Falak 1, rudal perlawanan udara Fajar 4. Ditambah lagi drone bunuh diri milik Houthi Shahed 136 hingga rudal anti kapal Falak Fajar. Setelah diserang drone dan rudal dari pasukan Houthi Yaman, Israel rupanya merasa terancam. Terbukti selesai serangan tersebut, militer Israel langsung menyiagakan kapal perang ke Laut Merah pada Rabu 1 November 2023. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengirimkan korvet kelas Sa'ar ke Laut Merah sebagai bala bantuan, sebab Israel mulai kewalahan menghadapi serangan dari pasukan Houthi. Dari sejumlah video yang beredar, kapal tersebut telah menuju ke Laut Merah sejak Rabu 1 November 2023. Sebagai informasi, pasukan Houthi sendiri telah mendeklarasikan perang melawan Israel untuk membela Gaza, Palestina. Dalam deklarasi tersebut, Houthi menekankan akan melakukan serangan ke Israel hingga IDF menghentikan operasi di jalur Gaza. Pada Selasa 31 Oktober lalu, pasukan Houthi juga telah meluncurkan serangan ke arah Israel. Sejumlah rudal dan pesawat tak berawak diluncurkan dari Yaman ke Israel. Pagi ini Houthi juga meluncurkan serangan ke dekat kota Eilat di bagian selatan kota tersebut. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar, tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotkaf pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotkaf adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu, di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. لهذا العدو إن رمال غزة ستبتلع عدوها
نحن مستعد. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya seusai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah. Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel. Dalam pernyataannya, Yaman memperingatkan Washington agar tidak ikut campur dalam pembantaian Zionis di Gaza. Seusai ancaman itu, pemimpin Houthi yakni Abu Malik Al-Houthi langsung memberikan perintah untuk menembakkan misil ke Israel. Diketahui sebelumnya, Yaman secara resmi menyatakan perang dengan Israel. Pasukan Houthi pun mengawali perang tersebut dengan melancarkan serangan dalam jumlah besar. Yaman meluncurkan rudal balistik dan drone secara besar-besaran ke Israel. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Selasa 31 Oktober 2023. Kelompok Houthi Yaman berhasil meluncurkan sejumlah serangan besar rudal balistik dan drone ke wilayah Israel. Serangan yang dimulai pada Rabu 1 November 2023 itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari senjata milik Hizbullah. Lantas dari mana kelompok Houthi Yaman mendapatkan senjata secanggih itu? Adapun menurut data yang dihimpun dari Stockholm International Peace Research Institute, selama periode 2010 hingga 2022, satu-satunya negara yang tercatat pernah memasok senjata untuk kelompok Houthi adalah Iran. SIPRI sendiri menemukan pada 2015 ada satu kontrak pengiriman senjata asal Iran untuk kelompok Houthi yang senjatanya berupa rudal balistik jenis Qiyam-1. Kemudian selain itu juga tak ada lagi kontrak senjata spesifik untuk Houthi yang datanya terbuka dan bisa diakses oleh publik. SIPRI juga menemukan ada 25 kontrak pengiriman senjata lain ke Yaman selama periode 2010 hingga 2022. Dalam perihal ini, kelompok Houthi di Yaman berjanji akan mendukung perlawanan Hamas. Mereka akan memastikan Palestina meraih kemenangannya. Hal ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree Anu. Ia mengklaim pihaknya telah menggagalkan serangkaian serangan udara Israel di wilayah Laut Merah. Namun mereka enggan berkomentar mengenai dalang di balik penyerangan itu. Di sisi lain, Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tadi sebutkan namanya membantah soal kekalahan Israel. Ia mengatakan bahwa militer Israel telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman yang memiliki jangkauan sekitar 1.200 mil. Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan bahwa mereka meluncurkan beberapa UAV ke posisi Israel di wilayah pendudukan Palestina. Amunisi yang diluncurkan yakni drone kamikaze ke beberapa sasaran Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Saree, pada Rabu 1 November 2023. Angkatan Bersenjata Yaman terus melakukan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas dan sebagai tanggapan terhadap seruan dan tuntutan rakyat Yaman. Direktur Kantor Presiden Yaman di Sana'a, Ahmad Hamid, mengatakan kepada Al-Mayadin, jawaban Yaman terhadap peringatan AS di Sana'a untuk ikut berperang di Gaza adalah sebagai berikut. Amerika Serikat harus menghapus Yaman dari daftar negara yang tunduk. Yaman baru, Yaman hasil revolusi 21 September yang memberontak terhadap mandat asing, tidak dapat ditundukkan dan diperintah sekali lagi. Hamid mengatakan Sana'a telah berperang langsung dengan Amerika Serikat sejak hari pertama. Mereka tidak takut terhadap AS dan dampak-dampaknya. Anggota Politbiro Ansarullah Muhammad Al-Buhaiti mengungkapkan kepada Al-Mayadin bahwa Amerika Serikat mengancam Yaman melalui Oman, mediator antara kedua negara yang mengakibatkan Angkatan Bersenjata Yaman meluncurkan rudal ke Israel. Terlepas dari ancaman AS, pemimpin Yaman Abdul Malik Al-Houthi memerintahkan agar rudal diluncurkan ke Israel setelah agresi darat di Gaza. Buhaiti mengatakan musuh Israel mengaku berhasil mencegat satu rudal namun menutupi sisa rudal. Amerika Serikat disebut sebagai kaki tangan agresi di Gaza dan melanggar garis merah yang ditetapkan oleh Yaman. Sana'a mencapai
Sanaa mencapai persatuan nasional dengan menyerang Israel. Muhyiddin mengungkapkan bahwa beberapa pihak yang berperang dengan Ansarullah berjanji untuk berjuang bersama dalam setiap konfrontasi dengan pendudukan Israel. Kerugian yang diderita di masa depan selama perang apapun dengan Israel tidak dapat dibandingkan dengan perang internal yang lama dialami oleh AS. Sebelumnya pada hari Selasa dilaporkan bahwa sebuah drone yang datang dari arah Laut Merah menyusup ke permukiman Eilat sebelum dicegat oleh pendudukan Israel menurut laporan media Israel. Sejumlah kantor berita Israel memperkirakan bahwa UAF diluncurkan dari Yaman dan menyatakan bahwa ini adalah asumsi paling logis. Berita tentang peluncuran rudal dan drone dari Yaman terhadap entitas pendudukan telah berulang kali terjadi dalam 2 minggu terakhir. Operasi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas yang sangat besar terhadap rakyat Palestina di Yaman. Dengan dukungan tersebut melihat Sanaa berupaya melakukan pembalasan terhadap pendudukan Israel atas kejahatan dan pembantaian yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Baru-baru ini media Israel melaporkan bahwa rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman pada Senin Fajar dicegat oleh Angkatan Laut AS di Laut Merah bagian utara. Selain itu, Angkatan Udara Israel menyatakan beberapa hari yang lalu bahwa mereka mencegat drone Yaman di Laut Merah, mengklaim bahwa drone tersebut diluncurkan dari Yaman berpotensi menuju Israel. Kelompok militan Houthi kembali meluncurkan serangan drone ke Israel pada Rabu 1 November kemarin. Houthi mengklaim drone yang diluncurkan dari Yaman telah melampaui kota Eilat di selatan Israel. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sarahe, mengatakan sejumlah besar drone berhasil mencapai target. Namun pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban dan kerusakan. Yahya menegaskan bahwa Houthi akan terus menyerang Israel sampai konflik di Gaza berhenti. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Sementara Israel belum menanggapi serangan drone yang dilakukan Houthi pada Rabu kemarin. Menurut laporan, sirine peringatan udara di kota Eilat tidak berbunyi. Sebelumnya, militan Houthi resmi menyatakan bergabung dalam perang Israel dan Hamas. Hal itu ditandai dengan peluncuran sejumlah rudal dan drone ke Israel pada Selasa 31 Oktober. Namun beberapa rudal berhasil dicegat oleh Israel dan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Ada pula yang ditemukan jatuh di gurun wilayah Yordania. Wow! Pasukan pemberontak Houthi Yaman sudah menyiagakan rudal pembunuh mereka sejak mengumumkan siap menghabisi Israel pada Rabu 1 November kemarin. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree menegaskan pasukannya akan melakukan serangan besar-besaran sampai Israel berhenti menyerang. Brigadir Jenderal Yahya ini juga menegaskan bahwa operasi tersebut telah berdasarkan taktik sangat matang untuk membantai Zionis. Pasukan Houthi menggunakan drone, rudal jelajah hingga rudal balistik dalam serangan ini. Tak hanya militan Israel, sejumlah fasilitas sampai infrastruktur dan pusat pertahanan militer Zionis juga menjadi sasaran. Houthi sendiri merupakan unit paramiliter yang berafiliasi dengan negara sekutu utama Palestina, Republik Islam Iran. Iran menyokong Houthi dengan rudal jelajah mereka. Di antaranya adalah unit rudal anti kapal Falak 1, rudal perlawanan udara Fajar 4. Ditambah lagi drone bunuh diri milik Houthi Shahid 136 hingga rudal anti kapal Falak Fajar. Setelah diserang drone dan rudal dari pasukan Houthi Yaman, Israel rupanya merasa terancam. Terbukti selesai serangan tersebut, militer Israel langsung menyiagakan kapal perang ke Laut Merah pada Rabu 1 November 2023.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengirimkan korvet kelas Sa'ar ke Laut Merah sebagai bala bantuan, sebab Israel mulai kewalahan menghadapi serangan dari pasukan Houthi. Dari sejumlah video yang beredar, kapal tersebut telah menuju ke Laut Merah sejak Rabu 1 November 2023. Sebagai informasi, pasukan Houthi sendiri telah mendeklarasikan perang melawan Israel untuk membela Gaza, Palestina. Dalam deklarasi tersebut, Houthi menekankan akan melakukan serangan ke Israel hingga IDF menghentikan operasi di jalur Gaza. Pada Selasa 31 Oktober lalu, pasukan Houthi juga telah meluncurkan serangan ke arah Israel. Sejumlah rudal dan pesawat tak berawak diluncurkan dari Yaman ke Israel. Pagi ini, Houthi juga meluncurkan serangan ke dekat kota Eilat di bagian selatan kota tersebut. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar, tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotkaf pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotkaf adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu, di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saryahe mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya seusai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah. Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel. Dalam pernyataannya, Yaman memperingatkan Washington agar tidak ikut campur dalam pembantaian Zionis di Gaza. Seusai ancaman itu, pemimpin Houthi yakni Abu Malik Al-Houthi langsung memberikan perintah untuk menembakkan misil ke Israel. Diketahui sebelumnya, Yaman secara resmi menyatakan perang dengan Israel. Pasukan Houthi pun mengawali perang tersebut dengan melancarkan serangan dalam jumlah besar. Yaman meluncurkan rudal balistik dan drone secara besar-besaran ke Israel. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Selasa 31 Oktober 2023. Kelompok Houthi Yaman berhasil meluncurkan sejumlah serangan besar rudal balistik dan drone ke wilayah Israel. Serangan yang dimulai pada Rabu 1 November 2023 itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari senjata milik Hizbullah. Lantas dari mana kelompok Houthi Yaman mendapatkan senjata secanggih itu? Adapun menurut data yang dihimpun dari Stockholm International Peace Research Institute, selama periode 2010 hingga 2022, satu-satunya negara yang tercatat pernah memasok senjata untuk kelompok Houthi adalah Iran. SIPRI sendiri menemukan pada 2015 ada satu kontrak pengiriman senjata asal Iran untuk kelompok Houthi yang senjatanya berupa rudal balistik jenis Qiyam-1. Kemudian selain itu juga tak ada lagi kontrak senjata spesifik untuk Houthi yang datanya terbuka dan bisa diakses oleh publik. SIPRI juga menemukan ada 25 kontrak pengiriman senjata lain ke Yaman selama periode 2010 hingga 2022. Dalam perihal ini, kelompok Houthi di Yaman berjanji akan mendukung perlawanan Hamas. Mereka akan memastikan Palestina meraih kemenangannya.
Hal ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Sare Anu. Ia mengklaim pihaknya telah menggagalkan serangkaian serangan udara Israel di wilayah Laut Merah, namun mereka enggan berkomentar mengenai dalang di balik penyerangan itu. Di sisi lain, Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tadi sebutkan namanya membantah soal kekalahan Israel. Ia mengatakan bahwa militer Israel telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman yang memiliki jangkauan sekitar 1.200 mil. Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan bahwa mereka meluncurkan beberapa UAV ke posisi Israel di wilayah pendudukan Palestina. Amunisi yang diluncurkan yakni drone kamikaze ke beberapa sasaran Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Sari, pada Rabu 1 November 2023. Angkatan Bersenjata Yaman terus melakukan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas dan sebagai tanggapan terhadap seruan dan tuntutan rakyat Yaman. Direktur Kantor Presiden Yaman di Sana'a, Ahmad Hamid, mengatakan kepada Al-Mayadin, jawaban Yaman terhadap peringatan AS di Sana'a untuk ikut berperang di Gaza adalah sebagai berikut. Amerika Serikat harus menghapus Yaman dari daftar negara yang tunduk. Yaman baru, Yaman hasil revolusi 21 September yang memberontak terhadap mandat asing, tidak dapat ditundukkan dan diperintah sekali lagi. Hamid mengatakan Sana'a telah berperang langsung dengan Amerika Serikat sejak hari pertama. Mereka tidak takut terhadap AS dan dampak-dampaknya. Anggota Politbiro Ansarullah Muhammad Al-Buhaiti mengungkapkan kepada Al-Mayadin bahwa Amerika Serikat mengancam Yaman melalui Oman, mediator antara kedua negara yang mengakibatkan Angkatan Bersenjata Yaman meluncurkan rudal ke Israel. Terlepas dari ancaman AS, pemimpin Yaman Abdul Malik Al-Houthi memerintahkan agar rudal diluncurkan ke Israel setelah agresi darat di Gaza. Buhaiti mengatakan musuh Israel mengaku berhasil mencegat satu rudal namun menutupi sisa rudal. Amerika Serikat disebut sebagai kaki tangan agresi di Gaza dan melanggar garis merah yang ditetapkan oleh Yaman. Sana'a mencapai persatuan nasional dengan menyerang Israel. Buhaiti mengungkapkan bahwa beberapa pihak yang berperang dengan Ansarullah berjanji untuk berjuang bersama dalam setiap konfrontasi dengan pendudukan Israel. Kerugian yang diderita di masa depan selama perang apapun dengan Israel tidak dapat dibandingkan dengan perang internal yang lama dialami oleh AS. Sebelumnya pada hari Selasa dilaporkan bahwa sebuah drone yang datang dari arah Laut Merah menyusup ke permukiman Eilat sebelum dicegat oleh pendudukan Israel menurut laporan media Israel. Sejumlah kantor berita Israel memperkirakan bahwa UAV diluncurkan dari Yaman dan menyatakan bahwa ini adalah asumsi paling logis. Berita tentang peluncuran rudal dan drone dari Yaman terhadap entitas pendudukan telah berulang kali terjadi dalam 2 minggu terakhir. Operasi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas yang sangat besar terhadap rakyat Palestina di Yaman. Dengan dukungan tersebut melihat Sana'a berupaya melakukan pembalasan terhadap pendudukan Israel atas kejahatan dan pembantaian yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Baru-baru ini media Israel melaporkan bahwa rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman pada Senin Fajar dicegat oleh Angkatan Laut AS di Laut Merah bagian utara. Selain itu, Angkatan Udara Israel menyatakan beberapa hari yang lalu bahwa mereka mencegat drone Yaman di Laut Merah, mengklaim bahwa drone tersebut diluncurkan dari Yaman berpotensi menuju Israel. Kelompok militan Houthi kembali meluncurkan serangan drone ke Israel pada Rabu 1 November kemarin. Houthi mengklaim drone yang diluncurkan dari Yaman telah melampaui kota Eilat di selatan Israel. Juru bicara militer Houthi Yahya Sarahe mengatakan sejumlah besar drone berhasil mencapai target. Namun pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban dan kerusakan.
Yahya menegaskan bahwa Houthi akan terus menyerang Israel sampai konflik di Gaza berhenti. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Sementara Israel belum menanggapi serangan drone yang dilakukan Houthi pada Rabu kemarin. Menurut laporan, sirine peringatan udara di kota Eilat tidak berbunyi. Sebelumnya, militan Houthi resmi menyatakan bergabung dalam perang Israel dan Hamas. Hal itu ditandai dengan peluncuran sejumlah rudal dan drone ke Israel pada Selasa 31 Oktober. Namun, beberapa rudal berhasil dicegat oleh Israel dan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Ada pula yang ditemukan jatuh di gurun wilayah Yordania. Wow! Pasukan pemberontak Houthi Yaman sudah menyiagakan rudal pembunuh mereka sejak mengumumkan siap menghabisi Israel pada Rabu 1 November kemarin. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree menegaskan pasukannya akan melakukan serangan besar-besaran sampai Israel berhenti menyerang. Brigadir Jenderal Yahya ini juga menegaskan bahwa operasi tersebut telah berdasarkan taktik sangat matang untuk membantai Zionis. Pasukan Houthi menggunakan drone, rudal jelajah hingga rudal balistik dalam serangan ini. Tak hanya militan Israel, sejumlah fasilitas sampai infrastruktur dan pusat pertahanan militer Zionis juga menjadi sasaran. Houthi sendiri merupakan unit paramiliter yang berafiliasi dengan negara sekutu utama Palestina, Republik Islam Iran. Iran menyokong Houthi dengan rudal jelajah mereka. Di antaranya adalah unit rudal anti kapal Falak 1, rudal perlawanan udara Fajar 4. Ditambah lagi drone bunuh diri milik Houthi Shahid 136 hingga rudal anti kapal Falak Fajar. Setelah diserang drone dan rudal dari pasukan Houthi Yaman, Israel rupanya merasa terancam. Terbukti selesai serangan tersebut, militer Israel langsung menyiagakan kapal perang ke Laut Merah pada Rabu 1 November 2023. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengirimkan korvet kelas Sa'ar ke Laut Merah sebagai bala bantuan, sebab Israel mulai kewalahan menghadapi serangan dari pasukan Houthi. Dari sejumlah video yang beredar, kapal tersebut telah menuju ke Laut Merah sejak Rabu 1 November 2023. Sebagai informasi, pasukan Houthi sendiri telah mendeklarasikan perang melawan Israel untuk membela Gaza, Palestina. Dalam deklarasi tersebut, Houthi menekankan akan melakukan serangan ke Israel hingga IDF menghentikan operasi di jalur Gaza. Pada Selasa 31 Oktober lalu, pasukan Houthi juga telah meluncurkan serangan ke arah Israel. Sejumlah rudal dan pesawat tak berawak diluncurkan dari Yaman ke Israel. Pagi ini, Houthi juga meluncurkan serangan ke dekat kota Eilat di bagian selatan kota tersebut. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar, tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotkav pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotkav adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu, di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya seusai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah.
Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel. Dalam pernyataannya, Yaman memperingatkan Washington agar tidak ikut campur dalam pembantaian Zionis di Gaza. Seusai ancaman itu, pemimpin Houthi yakni Abu Malik al-Houthi langsung memberikan perintah untuk menembakkan misil ke Israel. Diketahui sebelumnya, Yaman secara resmi menyatakan perang dengan Israel. Pasukan Houthi pun mengawali perang tersebut dengan melancarkan serangan dalam jumlah besar. Yaman meluncurkan rudal balistik dan drone secara besar-besaran ke Israel. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Selasa 31 Oktober 2023. Kelompok Houthi Yaman berhasil meluncurkan sejumlah serangan besar rudal balistik dan drone ke wilayah Israel. Serangan yang dimulai pada Rabu 1 November 2023 itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari senjata milik Hizbullah. Lantas dari mana kelompok Houthi Yaman mendapatkan senjata secanggih itu? Adapun menurut data yang dihimpun dari Stockholm International Peace Research Institute, selama periode 2010 hingga 2022, satu-satunya negara yang tercatat pernah memasok senjata untuk kelompok Houthi adalah Iran. SIPRI sendiri menemukan pada 2015 ada satu kontrak pengiriman senjata asal Iran untuk kelompok Houthi yang senjatanya berupa rudal balistik jenis Qiyam-1. Kemudian selain itu juga tak ada lagi kontrak senjata spesifik untuk Houthi yang datanya terbuka dan bisa diakses oleh publik. SIPRI juga menemukan ada 25 kontrak pengiriman senjata lain ke Yaman selama periode 2010 hingga 2022. Dalam perihal ini, kelompok Houthi di Yaman berjanji akan mendukung perlawanan Hamas. Mereka akan memastikan Palestina meraih kemenangannya. Hal ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree Anu. Ia mengklaim pihaknya telah menggagalkan serangkaian serangan udara Israel di wilayah Laut Merah, namun mereka enggan berkomentar mengenai dalang di balik penyerangan itu. Di sisi lain, Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tadi sebutkan namanya membantah soal kekalahan Israel. Ia mengatakan bahwa militer Israel telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman yang memiliki jangkauan sekitar 1.200 mil. Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan bahwa mereka meluncurkan beberapa UAV ke posisi Israel di wilayah pendudukan Palestina. Amunisi yang diluncurkan yakni drone kamikaze ke beberapa sasaran Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Saree, pada Rabu 1 November 2023. Angkatan Bersenjata Yaman terus melakukan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas dan sebagai tanggapan terhadap seruan dan tuntutan rakyat Yaman. Direktur Kantor Presiden Yaman di Sana'a, Ahmad Hamid, mengatakan kepada Al-Mayadin, jawaban Yaman terhadap peringatan AS di Sana'a untuk ikut berperang di Gaza adalah sebagai berikut. Amerika Serikat harus menghapus Yaman dari daftar negara yang tunduk. Yaman baru, Yaman hasil revolusi 21 September yang memberontak terhadap mandat asing, tidak dapat ditundukkan dan diperintah sekali lagi. Hamid mengatakan Sana'a telah berperang langsung dengan Amerika Serikat sejak hari pertama. Mereka tidak takut terhadap AS dan dampak-dampaknya. Anggota Politbiro Ansarullah Muhammad Al-Buhaiti mengungkapkan kepada Al-Mayadin bahwa Amerika Serikat mengancam Yaman melalui Oman, mediator antara kedua negara yang mengakibatkan Angkatan Bersenjata Yaman meluncurkan rudal ke Israel. Terlepas dari ancaman AS, pemimpin Yaman Abdul Malik al-Houthi memerintahkan agar rudal diluncurkan ke Israel setelah agresi darat di Gaza. Buhaiti mengatakan musuh Israel mengaku berhasil mencegat satu rudal namun menutupi sisa rudal. Amerika Serikat disebut sebagai kaki tangan agresi di Gaza dan melanggar garis merah yang ditetapkan oleh Yaman. Sana'a mencapai persatuan nasional dengan menyerang Israel. Buhaiti mengungkapkan bahwa beberapa pihak yang berperang dengan Ansarullah berjanji untuk berjuang bersama dalam setiap konfrontasi dengan pendudukan Israel. Kerugian yang diderita di masa depan selama perang apapun dengan Israel tidak dapat dibandingkan dengan perang internal yang lama dialami oleh AS. Sebelumnya pada hari Selasa dilaporkan bahwa sebuah drone yang datang dari arah Laut Merah menyusup ke permukiman Eilat sebelum dicegat oleh pendudukan Israel
Israel menurut laporan media Israel. Sejumlah kantor berita Israel memperkirakan bahwa UAF diluncurkan dari Yaman dan menyatakan bahwa ini adalah asumsi paling logis. Berita tentang peluncuran rudal dan drone dari Yaman terhadap entitas pendudukan telah berulang kali terjadi dalam 2 minggu terakhir. Operasi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas yang sangat besar terhadap rakyat Palestina di Yaman. Dengan dukungan tersebut, melihat Sanaa berupaya melakukan pembalasan terhadap pendudukan Israel atas kejahatan dan pembantaian yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Baru-baru ini media Israel melaporkan bahwa rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman pada Senin fajar dicegat oleh Angkatan Laut AS di Laut Merah bagian utara. Selain itu, Angkatan Udara Israel menyatakan beberapa hari yang lalu bahwa mereka mencegat drone Yaman di Laut Merah, mengklaim bahwa drone tersebut diluncurkan dari Yaman berpotensi menuju Israel. Kelompok militan Houthi kembali meluncurkan serangan drone ke Israel pada Rabu 1 November kemarin. Houthi mengklaim drone yang diluncurkan dari Yaman telah melampaui kota Eilat di selatan Israel. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sarahe, mengatakan sejumlah besar drone berhasil mencapai target. Namun pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban dan kerusakan. Yahya menegaskan bahwa Houthi akan terus menyerang Israel sampai konflik di Gaza berhenti. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Sementara Israel belum menanggapi serangan drone yang dilakukan Houthi pada Rabu kemarin. Menurut laporan, sirine peringatan udara di kota Eilat tidak berbunyi. Sebelumnya, militan Houthi resmi menyatakan bergabung dalam perang Israel dan Hamas. Hal itu ditandai dengan peluncuran sejumlah rudal dan drone ke Israel pada Selasa 31 Oktober. Namun beberapa rudal berhasil dicegat oleh Israel dan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Ada pula yang ditemukan jatuh di gurun wilayah Yordania. Wow! Pasukan pemberontak Houthi Yaman sudah menyiagakan rudal pembunuh mereka sejak mengumumkan siap menghabisi Israel pada Rabu 1 November kemarin. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree menegaskan pasukannya akan melakukan serangan besar-besaran sampai Israel berhenti menyerang. Brigadir Jenderal Yahya ini juga menegaskan bahwa operasi tersebut telah berdasarkan taktik sangat matang untuk membantai Zionis. Pasukan Houthi menggunakan drone, rudal jelajah hingga rudal balistik dalam serangan ini. Tak hanya militan Israel, sejumlah fasilitas sampai infrastruktur dan pusat pertahanan militer Zionis juga menjadi sasaran. Houthi sendiri merupakan unit paramiliter yang berafiliasi dengan negara sekutu utama Palestina, Republik Islam Iran. Iran menyokong Houthi dengan rudal jelajah mereka. Di antaranya adalah unit rudal anti kapal Falak 1, rudal perlawanan udara Fajar 4. Ditambah lagi drone bunuh diri milik Houthi Shahid 136 hingga rudal anti kapal Falak Fajar. Setelah diserang drone dan rudal dari pasukan Houthi Yaman, Israel rupanya merasa terancam. Terbukti selesai serangan tersebut, militer Israel langsung menyiagakan kapal perang ke Laut Merah pada Rabu 1 November 2023. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengirimkan korvet kelas Sa'ar ke Laut Merah sebagai bala bantuan, sebab Israel mulai kewalahan menghadapi serangan dari pasukan Houthi. Dari sejumlah video yang beredar, kapal tersebut telah menuju ke Laut Merah sejak Rabu 1 November 2023. Sebagai informasi, pasukan Houthi sendiri telah mendeklarasikan perang melawan Israel untuk membela Gaza, Palestina. Dalam deklarasi tersebut, Houthi menekankan akan melakukan serangan ke Israel hingga IDF menghentikan operasi di jalur Gaza.
Pada Selasa 31 Oktober lalu, pasukan Houthi juga telah meluncurkan serangan ke arah Israel. Sejumlah rudal dan pesawat tak berawak diluncurkan dari Yaman ke Israel. Pagi ini, Houthi juga meluncurkan serangan ke dekat kota Eilat di bagian selatan kota tersebut. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar, tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotkaf pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotkaf adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu, di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saryahe mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya selesai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah. Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar, tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotkaf pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotkaf adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu, di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saryahe mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya selesai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah. Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel. Dalam pernyataannya, Yaman memperingatkan Washington agar tidak ikut campur dalam pembantaian Zionis di Gaza. Selesai ancaman itu, pemimpin Houthi yakni Abu Malik Al-Houthi langsung memberikan perintah untuk menembakkan misil ke Israel. Diketahui sebelumnya, Yaman secara resmi menyatakan perang dengan Israel. Pasukan Houthi pun mengawali perang tersebut dengan melancarkan serangan dalam jumlah besar. Yaman meluncurkan rudal balistik dan drone secara besar-besaran ke Israel. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Sareh pada Selasa 31 Oktober 2023.
Kelompok Houthi Yaman berhasil meluncurkan sejumlah serangan besar rudal balistik dan drone ke wilayah Israel. Serangan yang dimulai pada Rabu 1 November 2023 itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari senjata milik Hizbullah. Lantas dari mana kelompok Houthi Yaman mendapatkan senjata secanggih itu? Adapun menurut data yang dihimpun dari Stockholm International Peace Research Institute, selama periode 2010 hingga 2022, satu-satunya negara yang tercatat pernah memasok senjata untuk kelompok Houthi adalah Iran. SIPRI sendiri menemukan pada 2015 ada satu kontrak pengiriman senjata asal Iran untuk kelompok Houthi yang senjatanya berupa rudal balistik jenis Qiyam-1. Kemudian selain itu juga tak ada lagi kontrak senjata spesifik untuk Houthi yang datanya terbuka dan bisa diakses oleh publik. SIPRI juga menemukan ada 25 kontrak pengiriman senjata lain ke Yaman selama periode 2010 hingga 2022. Dalam perihal ini, kelompok Houthi di Yaman berjanji akan mendukung perlawanan Hamas. Mereka akan memastikan Palestina meraih kemenangannya. Hal ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree Anu. Ia mengklaim pihaknya telah menggagalkan serangkaian serangan udara Israel di wilayah Laut Merah, namun mereka enggan berkomentar mengenai dalang di balik penyerangan itu. Di sisi lain, Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tadi sebutkan namanya membantah soal kekalahan Israel. Ia mengatakan bahwa militer Israel telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman yang memiliki jangkauan sekitar 1.200 mil. Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan bahwa mereka meluncurkan beberapa UAV ke posisi Israel di wilayah pendudukan Palestina. Amunisi yang diluncurkan yakni drone kamikaze ke beberapa sasaran Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Saree, pada Rabu 1 November 2023. Angkatan Bersenjata Yaman terus melakukan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas dan sebagai tanggapan terhadap seruan dan tuntutan rakyat Yaman. Direktur Kantor Presiden Yaman di Sana'a, Ahmad Hamid, mengatakan kepada Al-Mayadin, jawaban Yaman terhadap peringatan AS di Sana'a untuk ikut berperang di Gaza adalah sebagai berikut. Amerika Serikat harus menghapus Yaman dari daftar negara yang tunduk. Yaman baru, Yaman hasil revolusi 21 September yang memberontak terhadap mandat asing, tidak dapat ditundukkan dan diperintah sekali lagi. Hamid mengatakan Sana'a telah berperang langsung dengan Amerika Serikat sejak hari pertama. Mereka tidak takut terhadap AS dan dampak-dampaknya. Anggota Politbiro Ansarullah Muhammad Al-Buhaiti mengungkapkan kepada Al-Mayadin bahwa Amerika Serikat mengancam Yaman melalui Oman, mediator antara kedua negara yang mengakibatkan Angkatan Bersenjata Yaman meluncurkan rudal ke Israel. Terlepas dari ancaman AS, pemimpin Yaman Abdul Malik Al-Houthi memerintahkan agar rudal diluncurkan ke Israel setelah agresi darat di Gaza. Buhaiti mengatakan musuh Israel mengaku berhasil mencegat satu rudal namun menutupi sisa rudal. Amerika Serikat disebut sebagai kaki tangan agresi di Gaza dan melanggar garis merah yang ditetapkan oleh Yaman. Sana'a mencapai persatuan nasional dengan menyerang Israel. Buhaiti mengungkapkan bahwa beberapa pihak yang berperang dengan Ansarullah berjanji untuk berjuang bersama dalam setiap konfrontasi dengan pendudukan Israel. Kerugian yang diderita di masa depan selama perang apapun dengan Israel tidak dapat dibandingkan dengan perang internal yang lama dialami oleh AS. Sebelumnya pada hari Selasa dilaporkan bahwa sebuah drone yang datang dari arah Laut Merah menyusup ke permukiman Eilat sebelum dicegat oleh pendudukan Israel menurut laporan media Israel. Sejumlah kantor berita Israel memperkirakan bahwa UAV diluncurkan dari Yaman dan menyatakan bahwa ini adalah asumsi paling logis. Berita tentang peluncuran rudal dan drone dari Yaman terhadap entitas pendudukan telah berulang kali terjadi dalam 2 minggu terakhir. Operasi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas yang sangat besar terhadap rakyat Palestina di Yaman. Dengan dukungan tersebut, melihat Sana'a berupaya melakukan pembalasan terhadap pendudukan Israel atas kejahatan dan pembantaian yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Baru-baru ini media Israel melaporkan bahwa rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman pada Senin Fajar dicegat oleh Angkatan Laut AS di Laut Merah bagian utara. Selain itu, Angkatan Udara Israel menyatakan beberapa hari yang lalu bahwa mereka mencegat drone Yaman di Laut Merah, mengklaim bahwa drone tersebut diluncurkan dari Yaman berpotensi menuju Israel.
militan Houthi kembali meluncurkan serangan drone ke Israel pada Rabu 1 November kemarin. Houthi mengklaim drone yang diluncurkan dari Yaman telah melampaui kota Eilat di selatan Israel. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sarahe, mengatakan sejumlah besar drone berhasil mencapai target. Namun pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban dan kerusakan. Yahya menegaskan bahwa Houthi akan terus menyerang Israel sampai konflik di Gaza berhenti. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Sementara Israel belum menanggapi serangan drone yang dilakukan Houthi pada Rabu kemarin. Menurut laporan, sirine peringatan udara di kota Eilat tidak berbunyi. Sebelumnya, militan Houthi resmi menyatakan bergabung dalam perang Israel dan Hamas. Hal itu ditandai dengan peluncuran sejumlah rudal dan drone ke Israel pada Selasa 31 Oktober. Namun beberapa rudal berhasil dicegat oleh Israel dan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Ada pula yang ditemukan jatuh di gurun wilayah Yordania. Wow! Pasukan pemberontak Houthi Yaman sudah menyiagakan rudal pembunuh mereka sejak mengumumkan siap menghabisi Israel pada Rabu 1 November kemarin. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree menegaskan pasukannya akan melakukan serangan besar-besaran sampai Israel berhenti menyerang. Brigadir Jenderal Yahya ini juga menegaskan bahwa operasi tersebut telah berdasarkan taktik sangat matang untuk membantai Zionis. Pasukan Houthi menggunakan drone, rudal jelajah hingga rudal balistik dalam serangan ini. Tak hanya militan Israel, sejumlah fasilitas sampai infrastruktur dan pusat pertahanan militer Zionis juga menjadi sasaran. Houthi sendiri merupakan unit paramiliter yang berafiliasi dengan negara sekutu utama Palestina, Republik Islam Iran. Iran menyokong Houthi dengan rudal jelajah mereka. Di antaranya adalah unit rudal anti kapal Falak 1, rudal perlawanan udara Fajar 4. Ditambah lagi drone bunuh diri milik Houthi Shahid 136 hingga rudal anti kapal Falak Fajar. Setelah diserang drone dan rudal dari pasukan Houthi Yaman, Israel rupanya merasa terancam. Terbukti selesai serangan tersebut, militer Israel langsung menyiagakan kapal perang ke Laut Merah pada Rabu 1 November 2023. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengirimkan korvet kelas Sa'ar ke Laut Merah sebagai bala bantuan, sebab Israel mulai kewalahan menghadapi serangan dari pasukan Houthi. Dari sejumlah video yang beredar, kapal tersebut telah menuju ke Laut Merah sejak Rabu 1 November 2023. Sebagai informasi, pasukan Houthi sendiri telah mendeklarasikan perang melawan Israel untuk membela Gaza, Palestina. Dalam deklarasi tersebut, Houthi menekankan akan melakukan serangan ke Israel hingga IDF menghentikan operasi di jalur Gaza. Pada Selasa 31 Oktober lalu, pasukan Houthi juga telah meluncurkan serangan ke arah Israel. Sejumlah rudal dan pesawat tak berawak diluncurkan dari Yaman ke Israel. Pagi ini Houthi juga meluncurkan serangan ke dekat kota Eilat di bagian selatan kota tersebut. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar, tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotcaf pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotcaf adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu, di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel.
نحن مستعد. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya seusai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah. Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel. Dalam pernyataannya, Yaman memperingatkan Washington agar tidak ikut campur dalam pembantaian Zionis di Gaza. Seusai ancaman itu, pemimpin Houthi yakni Abu Malik Al-Houthi langsung memberikan perintah untuk menembakkan misil ke Israel. Diketahui sebelumnya, Yaman secara resmi menyatakan perang dengan Israel. Pasukan Houthi pun mengawali perang tersebut dengan melancarkan serangan dalam jumlah besar. Yaman meluncurkan rudal balistik dan drone secara besar-besaran ke Israel. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Selasa 31 Oktober 2023. Kelompok Houthi Yaman berhasil meluncurkan sejumlah serangan besar rudal balistik dan drone ke wilayah Israel. Serangan yang dimulai pada Rabu 1 November 2023 itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari senjata milik Hizbullah. Lantas dari mana kelompok Houthi Yaman mendapatkan senjata secanggih itu? Adapun menurut data yang dihimpun dari Stockholm International Peace Research Institute, selama periode 2010 hingga 2022, satu-satunya negara yang tercatat pernah memasok senjata untuk kelompok Houthi adalah Iran. SIPRI sendiri menemukan pada 2015 ada satu kontrak pengiriman senjata asal Iran untuk kelompok Houthi yang senjatanya berupa rudal balistik jenis Qiyam-1. Kemudian selain itu juga tak ada lagi kontrak senjata spesifik untuk Houthi yang datanya terbuka dan bisa diakses oleh publik. SIPRI juga menemukan ada 25 kontrak pengiriman senjata lain ke Yaman selama periode 2010 hingga 2022. Dalam perihal ini, kelompok Houthi di Yaman berjanji akan mendukung perlawanan Hamas. Mereka akan memastikan Palestina meraih kemenangannya. Hal ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree Anu. Ia mengklaim pihaknya telah menggagalkan serangkaian serangan udara Israel di wilayah Laut Merah, namun mereka enggan berkomentar mengenai dalang di balik penyerangan itu. Di sisi lain, Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tadi sebutkan namanya membantah soal kekalahan Israel. Ia mengatakan bahwa militer Israel telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman yang memiliki jangkauan sekitar 1.200 mil. Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan bahwa mereka meluncurkan beberapa UAV ke posisi Israel di wilayah pendudukan Palestina. Amunisi yang diluncurkan yakni drone kamikaze ke beberapa sasaran Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Saree, pada Rabu 1 November 2023. Angkatan Bersenjata Yaman terus melakukan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas dan sebagai tanggapan terhadap seruan dan tuntutan rakyat Yaman. Direktur Kantor Presiden Yaman di Sana'a, Ahmad Hamid, mengatakan kepada Al-Mayadin, jawaban Yaman terhadap peringatan AS di Sana'a untuk ikut berperang di Gaza adalah sebagai berikut. Amerika Serikat harus menghapus Yaman dari daftar negara yang tunduk. Yaman baru, Yaman hasil revolusi 21 September yang memberontak terhadap mandat asing, tidak dapat ditundukkan dan diperintah sekali lagi. Hamid mengatakan Sana'a telah berperang langsung dengan Amerika Serikat sejak hari pertama. Mereka tidak takut terhadap AS dan dampak-dampaknya. Anggota Politbiro Ansarullah Muhammad Al-Buhaiti mengungkapkan kepada Al-Mayadin bahwa Amerika Serikat mengancam Yaman melalui Oman, mediator antara kedua negara yang mengakibatkan Angkatan Bersenjata Yaman meluncurkan rudal ke Israel. Terlepas dari ancaman AS, pemimpin Yaman Abdul Malik Al-Houthi memerintahkan agar rudal diluncurkan ke Israel setelah agresi darat di Gaza. Buhaiti mengatakan musuh Israel mengaku berhasil mencegat satu rudal namun menutupi sisa rudal. Amerika Serikat disebut sebagai kaki tangan agresi di Gaza dan melanggar garis merah yang ditetapkan oleh Yaman. Sana'a mencapai
Sanaa mencapai persatuan nasional dengan menyerang Israel. Muhyiddin mengungkapkan bahwa beberapa pihak yang berperang dengan Ansarullah berjanji untuk berjuang bersama dalam setiap konfrontasi dengan pendudukan Israel. Kerugian yang diderita di masa depan selama perang apapun dengan Israel tidak dapat dibandingkan dengan perang internal yang lama dialami oleh AS. Sebelumnya pada hari Selasa dilaporkan bahwa sebuah drone yang datang dari arah Laut Merah menyusup ke permukiman Eilat sebelum dicegat oleh pendudukan Israel menurut laporan media Israel. Sejumlah kantor berita Israel memperkirakan bahwa UAF diluncurkan dari Yaman dan menyatakan bahwa ini adalah asumsi paling logis. Berita tentang peluncuran rudal dan drone dari Yaman terhadap entitas pendudukan telah berulang kali terjadi dalam 2 minggu terakhir. Operasi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas yang sangat besar terhadap rakyat Palestina di Yaman. Dengan dukungan tersebut melihat Sanaa berupaya melakukan pembalasan terhadap pendudukan Israel atas kejahatan dan pembantaian yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Baru-baru ini media Israel melaporkan bahwa rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman pada Senin Fajar dicegat oleh Angkatan Laut AS di Laut Merah bagian utara. Selain itu, Angkatan Udara Israel menyatakan beberapa hari yang lalu bahwa mereka mencegat drone Yaman di Laut Merah, mengklaim bahwa drone tersebut diluncurkan dari Yaman berpotensi menuju Israel. Kelompok militan Houthi kembali meluncurkan serangan drone ke Israel pada Rabu 1 November kemarin. Houthi mengklaim drone yang diluncurkan dari Yaman telah melampaui kota Eilat di selatan Israel. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sarahe, mengatakan sejumlah besar drone berhasil mencapai target. Namun pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban dan kerusakan. Yahya menegaskan bahwa Houthi akan terus menyerang Israel sampai konflik di Gaza berhenti. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Sementara Israel belum menanggapi serangan drone yang dilakukan Houthi pada Rabu kemarin. Menurut laporan, sirine peringatan udara di kota Eilat tidak berbunyi. Sebelumnya, militan Houthi resmi menyatakan bergabung dalam perang Israel dan Hamas. Hal itu ditandai dengan peluncuran sejumlah rudal dan drone ke Israel pada Selasa 31 Oktober. Namun beberapa rudal berhasil dicegat oleh Israel dan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Ada pula yang ditemukan jatuh di gurun wilayah Yordania. Wow! Pasukan pemberontak Houthi Yaman sudah menyiagakan rudal pembunuh mereka sejak mengumumkan siap menghabisi Israel pada Rabu 1 November kemarin. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree menegaskan pasukannya akan melakukan serangan besar-besaran sampai Israel berhenti menyerang. Brigadir Jenderal Yahya ini juga menegaskan bahwa operasi tersebut telah berdasarkan taktik sangat matang untuk membantai Zionis. Pasukan Houthi menggunakan drone, rudal jelajah hingga rudal balistik dalam serangan ini. Tak hanya militan Israel, sejumlah fasilitas sampai infrastruktur dan pusat pertahanan militer Zionis juga menjadi sasaran. Houthi sendiri merupakan unit paramiliter yang berafiliasi dengan negara sekutu utama Palestina, Republik Islam Iran. Iran menyokong Houthi dengan rudal jelajah mereka. Di antaranya adalah unit rudal anti kapal Falak 1, rudal perlawanan udara Fajar 4. Ditambah lagi drone bunuh diri milik Houthi Shahid 136 hingga rudal anti kapal Falak Fajar. Setelah diserang drone dan rudal dari pasukan Houthi Yaman, Israel rupanya merasa terancam. Terbukti selesai serangan tersebut, militer Israel langsung menyiagakan kapal perang ke Laut Merah pada Rabu 1 November 2023.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengirimkan korvet kelas SAR ke Laut Merah sebagai bala bantuan, sebab Israel mulai kewalahan menghadapi serangan dari pasukan Houthi. Dari sejumlah video yang beredar, kapal tersebut telah menuju ke Laut Merah sejak Rabu 1 November 2023. Sebagai informasi, pasukan Houthi sendiri telah mendeklarasikan perang melawan Israel untuk membela Gaza, Palestina. Dalam deklarasi tersebut, Houthi menekankan akan melakukan serangan ke Israel hingga IDF menghentikan operasi di jalur Gaza. Pada Selasa 31 Oktober lalu, pasukan Houthi juga telah meluncurkan serangan ke arah Israel. Sejumlah rudal dan pesawat tak berawak diluncurkan dari Yaman ke Israel. Pagi ini, Houthi juga meluncurkan serangan ke dekat kota Eilat di bagian selatan kota tersebut. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar, tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotkav pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotkav adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu, di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. لهذا العدو إن رمال غزة ستبتلع عدوها. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya seusai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah. Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel. Dalam pernyataannya, Yaman memperingatkan Washington agar tidak ikut campur dalam pembantaian Zionis di Gaza. Seusai ancaman itu, pemimpin Houthi yakni Abu Malik Al-Houthi langsung memberikan perintah untuk menembakkan misil ke Israel. Diketahui sebelumnya, Yaman secara resmi menyatakan perang dengan Israel. Pasukan Houthi pun mengawali perang tersebut dengan melancarkan serangan dalam jumlah besar. Yaman meluncurkan rudal balistik dan drone secara besar-besaran ke Israel. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Selasa 31 Oktober 2023. Kelompok Houthi Yaman berhasil meluncurkan sejumlah serangan besar rudal balistik dan drone ke wilayah Israel. Serangan yang dimulai pada Rabu 1 November 2023 itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari senjata milik Hizbullah. Lantas dari mana kelompok Houthi Yaman mendapatkan senjata secanggih itu? Adapun menurut data yang dihimpun dari Stockholm International Peace Research Institute, selama periode 2010 hingga 2022, satu-satunya negara yang tercatat pernah memasok senjata untuk kelompok Houthi adalah Iran. SIPRI sendiri menemukan pada 2015 ada satu kontrak pengiriman senjata asal Iran untuk kelompok Houthi yang senjatanya berupa rudal balistik jenis Qiyam-1. Kemudian selain itu juga tak ada lagi kontrak senjata spesifik untuk Houthi yang datanya terbuka dan bisa diakses oleh publik. SIPRI juga menemukan ada 25 kontrak pengiriman senjata lain ke Yaman selama periode 2010 hingga 2022. Dalam perihal ini, kelompok Houthi di Yaman berjanji akan mendukung perlawanan Hamas. Mereka akan memastikan Palestina meraih kemenangannya.
Hal ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Sare Anu. Ia mengklaim pihaknya telah menggagalkan serangkaian serangan udara Israel di wilayah Laut Merah, namun mereka enggan berkomentar mengenai dalang di balik penyerangan itu. Di sisi lain, Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tadi sebutkan namanya membantah soal kekalahan Israel. Ia mengatakan bahwa militer Israel telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman yang memiliki jangkauan sekitar 1.200 mil. Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan bahwa mereka meluncurkan beberapa UAV ke posisi Israel di wilayah pendudukan Palestina. Amunisi yang diluncurkan yakni drone kamikaze ke beberapa sasaran Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Sari, pada Rabu 1 November 2023. Angkatan Bersenjata Yaman terus melakukan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas dan sebagai tanggapan terhadap seruan dan tuntutan rakyat Yaman. Direktur Kantor Presiden Yaman di Sana'a, Ahmad Hamid, mengatakan kepada Al-Mayadin, jawaban Yaman terhadap peringatan AS di Sana'a untuk ikut berperang di Gaza adalah sebagai berikut. Amerika Serikat harus menghapus Yaman dari daftar negara yang tunduk. Yaman baru, Yaman hasil revolusi 21 September yang memberontak terhadap mandat asing, tidak dapat ditundukkan dan diperintah sekali lagi. Hamid mengatakan Sana'a telah berperang langsung dengan Amerika Serikat sejak hari pertama. Mereka tidak takut terhadap AS dan dampak-dampaknya. Anggota Politbiro Ansarullah Muhammad Al-Buhaiti mengungkapkan kepada Al-Mayadin bahwa Amerika Serikat mengancam Yaman melalui Oman, mediator antara kedua negara yang mengakibatkan Angkatan Bersenjata Yaman meluncurkan rudal ke Israel. Terlepas dari ancaman AS, pemimpin Yaman Abdul Malik Al-Houthi memerintahkan agar rudal diluncurkan ke Israel setelah agresi darat di Gaza. Buhaiti mengatakan musuh Israel mengaku berhasil mencegat satu rudal namun menutupi sisa rudal. Amerika Serikat disebut sebagai kaki tangan agresi di Gaza dan melanggar garis merah yang ditetapkan oleh Yaman. Sana'a mencapai persatuan nasional dengan menyerang Israel. Buhaiti mengungkapkan bahwa beberapa pihak yang berperang dengan Ansarullah berjanji untuk berjuang bersama dalam setiap konfrontasi dengan pendudukan Israel. Kerugian yang diderita di masa depan selama perang apapun dengan Israel tidak dapat dibandingkan dengan perang internal yang lama dialami oleh AS. Sebelumnya pada hari Selasa dilaporkan bahwa sebuah drone yang datang dari arah Laut Merah menyusup ke permukiman Eilat sebelum dicegat oleh pendudukan Israel menurut laporan media Israel. Sejumlah kantor berita Israel memperkirakan bahwa UAV diluncurkan dari Yaman dan menyatakan bahwa ini adalah asumsi paling logis. Berita tentang peluncuran rudal dan drone dari Yaman terhadap entitas pendudukan telah berulang kali terjadi dalam 2 minggu terakhir. Operasi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas yang sangat besar terhadap rakyat Palestina di Yaman. Dengan dukungan tersebut, melihat Sana'a berupaya melakukan pembalasan terhadap pendudukan Israel atas kejahatan dan pembantaian yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Baru-baru ini media Israel melaporkan bahwa rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman pada Senin Fajar dicegat oleh Angkatan Laut AS di Laut Merah bagian utara. Selain itu, Angkatan Udara Israel menyatakan beberapa hari yang lalu bahwa mereka mencegat drone Yaman di Laut Merah, mengklaim bahwa drone tersebut diluncurkan dari Yaman berpotensi menuju Israel. Kelompok militan Houthi kembali meluncurkan serangan drone ke Israel pada Rabu 1 November kemarin. Houthi mengklaim drone yang diluncurkan dari Yaman telah melampaui kota Eilat di selatan Israel. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sarahe, mengatakan sejumlah besar drone berhasil mencapai target. Namun pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban dan kerusakan.
Yahya menegaskan bahwa Houthi akan terus menyerang Israel sampai konflik di Gaza berhenti. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Sementara Israel belum menanggapi serangan drone yang dilakukan Houthi pada Rabu kemarin. Menurut laporan, sirine peringatan udara di kota Eilat tidak berbunyi. Sebelumnya, militan Houthi resmi menyatakan bergabung dalam perang Israel dan Hamas. Hal itu ditandai dengan peluncuran sejumlah rudal dan drone ke Israel pada Selasa 31 Oktober. Namun, beberapa rudal berhasil dicegat oleh Israel dan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Ada pula yang ditemukan jatuh di gurun wilayah Yordania. Til. Wow! Pasukan pemberontak Houthi Yaman sudah menyiagakan rudal pembunuh mereka sejak mengumumkan siap menghabisi Israel pada Rabu 1 November kemarin. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree menegaskan pasukannya akan melakukan serangan besar-besaran sampai Israel berhenti menyerang. Brigadir Jenderal Yahya ini juga menegaskan bahwa operasi tersebut telah berdasarkan taktik sangat matang untuk membantai Zionis. Pasukan Houthi menggunakan drone, rudal jelajah hingga rudal balistik dalam serangan ini. Tak hanya militan Israel, sejumlah fasilitas sampai infrastruktur dan pusat pertahanan militer Zionis juga menjadi sasaran. Houthi sendiri merupakan unit paramiliter yang berafiliasi dengan negara sekutu utama Palestina, Republik Islam Iran. Iran menyokong Houthi dengan rudal jelajah mereka. Di antaranya adalah unit rudal anti kapal Falak 1, rudal perlawanan udara Fajar 4. Ditambah lagi drone bunuh diri milik Houthi Shahid 136 hingga rudal anti kapal Falak Fajar. Setelah diserang drone dan rudal dari pasukan Houthi Yaman, Israel rupanya merasa terancam. Terbukti selesai serangan tersebut, militer Israel langsung menyiagakan kapal perang ke Laut Merah pada Rabu 1 November 2023. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengirimkan korvet kelas Sa'ar ke Laut Merah sebagai bala bantuan, sebab Israel mulai kewalahan menghadapi serangan dari pasukan Houthi. Dari sejumlah video yang beredar, kapal tersebut telah menuju ke Laut Merah sejak Rabu 1 November 2023. Sebagai informasi, pasukan Houthi sendiri telah mendeklarasikan perang melawan Israel untuk membela Gaza, Palestina. Dalam deklarasi tersebut, Houthi menekankan akan melakukan serangan ke Israel hingga IDF menghentikan operasi di jalur Gaza. Pada Selasa 31 Oktober lalu, pasukan Houthi juga telah meluncurkan serangan ke arah Israel. Sejumlah rudal dan pesawat tak berawak diluncurkan dari Yaman ke Israel. Pagi ini Houthi juga meluncurkan serangan ke dekat kota Eilat di bagian selatan kota tersebut. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar, tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotkaf pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotkaf adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu, di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya seusai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah.
Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel. Dalam pernyataannya, Yaman memperingatkan Washington agar tidak ikut campur dalam pembantaian Zionis di Gaza. Seusai ancaman itu, pemimpin Houthi yakni Abu Malik al-Houthi langsung memberikan perintah untuk menembakkan misil ke Israel. Diketahui sebelumnya, Yaman secara resmi menyatakan perang dengan Israel. Pasukan Houthi pun mengawali perang tersebut dengan melancarkan serangan dalam jumlah besar. Yaman meluncurkan rudal balistik dan drone secara besar-besaran ke Israel. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Selasa 31 Oktober 2023. Kelompok Houthi Yaman berhasil meluncurkan sejumlah serangan besar rudal balistik dan drone ke wilayah Israel. Serangan yang dimulai pada Rabu 1 November 2023 itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari senjata milik Hizbullah. Lantas dari mana kelompok Houthi Yaman mendapatkan senjata secanggih itu? Adapun menurut data yang dihimpun dari Stockholm International Peace Research Institute, selama periode 2010 hingga 2022, satu-satunya negara yang tercatat pernah memasok senjata untuk kelompok Houthi adalah Iran. SIPRI sendiri menemukan pada 2015 ada satu kontrak pengiriman senjata asal Iran untuk kelompok Houthi yang senjatanya berupa rudal balistik jenis Qiyam-1. Kemudian selain itu juga tak ada lagi kontrak senjata spesifik untuk Houthi yang datanya terbuka dan bisa diakses oleh publik. SIPRI juga menemukan ada 25 kontrak pengiriman senjata lain ke Yaman selama periode 2010 hingga 2022. Dalam perihal ini, kelompok Houthi di Yaman berjanji akan mendukung perlawanan Hamas. Mereka akan memastikan Palestina meraih kemenangannya. Hal ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree Anu. Ia mengklaim pihaknya telah menggagalkan serangkaian serangan udara Israel di wilayah Laut Merah, namun mereka enggan berkomentar mengenai dalang di balik penyerangan itu. Di sisi lain, Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tadi sebutkan namanya membantah soal kekalahan Israel. Ia mengatakan bahwa militer Israel telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman yang memiliki jangkauan sekitar 1.200 mil. Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan bahwa mereka meluncurkan beberapa UAV ke posisi Israel di wilayah pendudukan Palestina. Amunisi yang diluncurkan yakni drone kamikaze ke beberapa sasaran Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Saree, pada Rabu 1 November 2023. Angkatan Bersenjata Yaman terus melakukan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas dan sebagai tanggapan terhadap seruan dan tuntutan rakyat Yaman. Direktur Kantor Presiden Yaman di Sana'a, Ahmad Hamid, mengatakan kepada Al-Mayadin, jawaban Yaman terhadap peringatan AS di Sana'a untuk ikut berperang di Gaza adalah sebagai berikut. Amerika Serikat harus menghapus Yaman dari daftar negara yang tunduk. Yaman baru, Yaman hasil revolusi 21 September yang memberontak terhadap mandat asing, tidak dapat ditundukkan dan diperintah sekali lagi. Hamid mengatakan Sana'a telah berperang langsung dengan Amerika Serikat sejak hari pertama. Mereka tidak takut terhadap AS dan dampak-dampaknya. Anggota Politbiro Ansarullah Muhammad Al-Buhaiti mengungkapkan kepada Al-Mayadin bahwa Amerika Serikat mengancam Yaman melalui Oman, mediator antara kedua negara yang mengakibatkan Angkatan Bersenjata Yaman meluncurkan rudal ke Israel. Terlepas dari ancaman AS, pemimpin Yaman Abdul Malik al-Houthi memerintahkan agar rudal diluncurkan ke Israel setelah agresi darat di Gaza. Buhaiti mengatakan musuh Israel mengaku berhasil mencegat satu rudal namun menutupi sisa rudal. Amerika Serikat disebut sebagai kaki tangan agresi di Gaza dan melanggar garis merah yang ditetapkan oleh Yaman. Sana'a mencapai persatuan nasional dengan menyerang Israel. Buhaiti mengungkapkan bahwa beberapa pihak yang berperang dengan Ansarullah berjanji untuk berjuang bersama dalam setiap konfrontasi dengan pendudukan Israel. Kerugian yang diderita di masa depan selama perang apapun dengan Israel tidak dapat dibandingkan dengan perang internal yang lama dialami oleh AS. Sebelumnya pada hari Selasa dilaporkan bahwa sebuah drone yang datang dari arah Laut Merah menyusup ke permukiman Eilat sebelum dicegat oleh pendudukan Israel
Israel menurut laporan media Israel. Sejumlah kantor berita Israel memperkirakan bahwa UAF diluncurkan dari Yaman dan menyatakan bahwa ini adalah asumsi paling logis. Berita tentang peluncuran rudal dan drone dari Yaman terhadap entitas pendudukan telah berulang kali terjadi dalam 2 minggu terakhir. Operasi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas yang sangat besar terhadap rakyat Palestina di Yaman. Dengan dukungan tersebut melihat Sanaa berupaya melakukan pembalasan terhadap pendudukan Israel atas kejahatan dan pembantaian yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Baru-baru ini media Israel melaporkan bahwa rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman pada Senin Fajar dicegat oleh Angkatan Laut AS di Laut Merah bagian utara. Selain itu, Angkatan Udara Israel menyatakan beberapa hari yang lalu bahwa mereka mencegat drone Yaman di Laut Merah, mengklaim bahwa drone tersebut diluncurkan dari Yaman berpotensi menuju Israel. Kelompok militan Houthi kembali meluncurkan serangan drone ke Israel pada Rabu 1 November kemarin. Houthi mengklaim drone yang diluncurkan dari Yaman telah melampaui kota Eilat di selatan Israel. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sarahe, mengatakan sejumlah besar drone berhasil mencapai target. Namun pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban dan kerusakan. Yahya menegaskan bahwa Houthi akan terus menyerang Israel sampai konflik di Gaza berhenti. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Sementara Israel belum menanggapi serangan drone yang dilakukan Houthi pada Rabu kemarin. Menurut laporan, sirine peringatan udara di kota Eilat tidak berbunyi. Sebelumnya, militan Houthi resmi menyatakan bergabung dalam perang Israel dan Hamas. Hal itu ditandai dengan peluncuran sejumlah rudal dan drone ke Israel pada Selasa 31 Oktober. Namun beberapa rudal berhasil dicegat oleh Israel dan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Ada pula yang ditemukan jatuh di gurun wilayah Yordania. Wow! Pasukan pemberontak Houthi Yaman sudah menyiagakan rudal pembunuh mereka sejak mengumumkan siap menghabisi Israel pada Rabu 1 November kemarin. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree menegaskan pasukannya akan melakukan serangan besar-besaran sampai Israel berhenti menyerang. Brigadir Jenderal Yahya ini juga menegaskan bahwa operasi tersebut telah berdasarkan taktik sangat matang untuk membantai Zionis. Pasukan Houthi menggunakan drone, rudal jelajah hingga rudal balistik dalam serangan ini. Tak hanya militan Israel, sejumlah fasilitas sampai infrastruktur dan pusat pertahanan militer Zionis juga menjadi sasaran. Houthi sendiri merupakan unit paramiliter yang berafiliasi dengan negara sekutu utama Palestina, Republik Islam Iran. Iran menyokong Houthi dengan rudal jelajah mereka. Di antaranya adalah unit rudal anti kapal Falak 1, rudal perlawanan udara Fajar 4. Ditambah lagi drone bunuh diri milik Houthi Shahid 136 hingga rudal anti kapal Falak Fajar. Setelah diserang drone dan rudal dari pasukan Houthi Yaman, Israel rupanya merasa terancam. Terbukti selesai serangan tersebut, militer Israel langsung menyiagakan kapal perang ke Laut Merah pada Rabu 1 November 2023. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengirimkan korvet kelas Sa'ar ke Laut Merah sebagai bala bantuan, sebab Israel mulai kewalahan menghadapi serangan dari pasukan Houthi. Dari sejumlah video yang beredar, kapal tersebut telah menuju ke Laut Merah sejak Rabu 1 November 2023. Sebagai informasi, pasukan Houthi sendiri telah mendeklarasikan perang melawan Israel untuk membela Gaza, Palestina. Dalam deklarasi tersebut, Houthi menekankan akan melakukan serangan ke Israel hingga IDF menghentikan operasi di jalur Gaza.
Pada Selasa 31 Oktober lalu, pasukan Houthi juga telah meluncurkan serangan ke arah Israel. Sejumlah rudal dan pesawat tak berawak diluncurkan dari Yaman ke Israel. Pagi ini, Houthi juga meluncurkan serangan ke dekat kota Eilat di bagian selatan kota tersebut. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar, tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotkaf pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotkaf adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu, di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. لهذا العدو إن رمال غزة ستبتلع عدوها. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya seusai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah. Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel. Dalam pernyataannya, Yaman memperingatkan Washington agar tidak ikut campur dalam pembantaian Zionis di Gaza. Seusai ancaman itu, pemimpin Houthi yakni Abu Malik Al-Houthi langsung memberikan perintah untuk menembakkan misil ke Israel. Diketahui sebelumnya, Yaman secara resmi menyatakan perang dengan Israel. Pasukan Houthi pun mengawali perang tersebut dengan melancarkan serangan dalam jumlah besar. Yaman meluncurkan rudal balistik dan drone secara besar-besaran ke Israel. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Selasa 31 Oktober 2023. Kelompok Houthi Yaman berhasil meluncurkan sejumlah serangan besar rudal balistik dan drone ke wilayah Israel. Serangan yang dimulai pada Rabu 1 November 2023 itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari senjata milik Hizbullah. Lantas dari mana kelompok Houthi Yaman mendapatkan senjata secanggih itu? Adapun menurut data yang dihimpun dari Stockholm International Peace Research Institute, selama periode 2010 hingga 2022, satu-satunya negara yang tercatat pernah memasok senjata untuk kelompok Houthi adalah Iran. SIPRI sendiri menemukan pada 2015 ada satu kontrak pengiriman senjata asal Iran untuk kelompok Houthi yang senjatanya berupa rudal balistik jenis Qiyam-1. Kemudian selain itu juga tak ada lagi kontrak senjata spesifik untuk Houthi yang datanya terbuka dan bisa diakses oleh publik. SIPRI juga menemukan ada 25 kontrak pengiriman senjata lain ke Yaman selama periode 2010 hingga 2022. Dalam perihal ini, kelompok Houthi di Yaman berjanji akan mendukung perlawanan Hamas. Mereka akan memastikan Palestina meraih kemenangannya. Hal ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree. Ia mengklaim pihaknya telah menggagalkan serangkaian serangan udara Israel di wilayah Laut Merah. Namun mereka enggan berkomentar mengenai dalang di balik penyerangan itu. Di sisi lain, Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tadi sebutkan namanya membantah soal kekalahan Israel. Ia mengatakan bahwa militer Israel telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman yang memiliki jangkauan sekitar 1.200 mil.
Angkatan bersenjata Yaman mengumumkan bahwa mereka meluncurkan beberapa UAV ke posisi Israel di wilayah pendudukan Palestina. Amunisi yang diluncurkan yakni drone kamikaze ke beberapa sasaran Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Angkatan bersenjata Yaman, Yahya Saree, pada Rabu 1 November 2023. Angkatan bersenjata Yaman terus melakukan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas dan sebagai tanggapan terhadap seruan dan tuntutan rakyat Yaman. Direktur Kantor Presiden Yaman di Sana'a, Ahmad Hamid, mengatakan kepada Al-Mayadin, jawaban Yaman terhadap peringatan AS di Sana'a untuk ikut berperang di Gaza adalah sebagai berikut. Amerika Serikat harus menghapus Yaman dari daftar negara yang tunduk. Yaman baru, Yaman hasil revolusi 21 September yang memberontak terhadap mandat asing, tidak dapat ditundukkan dan diperintah sekali lagi. Hamid mengatakan Sana'a telah berperang langsung dengan Amerika Serikat sejak hari pertama. Mereka tidak takut terhadap AS dan dampak-dampaknya. Anggota Politbiro Ansarullah Muhammad Al-Buhaiti mengungkapkan kepada Al-Mayadin bahwa Amerika Serikat mengancam Yaman melalui Oman, mediator antara kedua negara yang mengakibatkan angkatan bersenjata Yaman meluncurkan rudal ke Israel. Terlepas dari ancaman AS, pemimpin Yaman Abdul Malik Al-Houthi memerintahkan agar rudal diluncurkan ke Israel setelah agresi darat di Gaza. Buhaiti mengatakan musuh Israel mengaku berhasil mencegat satu rudal namun menutupi sisa rudal. Amerika Serikat disebut sebagai kaki tangan agresi di Gaza dan melanggar garis merah yang ditetapkan oleh Yaman. Sana'a mencapai persatuan nasional dengan menyerang Israel. Buhaiti mengungkapkan bahwa beberapa pihak yang berperang dengan Ansarullah berjanji untuk berjuang bersama dalam setiap konfrontasi dengan pendudukan Israel. Kerugian yang diderita di masa depan selama perang apapun dengan Israel tidak dapat dibandingkan dengan perang internal yang lama dialami oleh AS. Sebelumnya pada hari Selasa dilaporkan bahwa sebuah drone yang datang dari arah Laut Merah menyusup ke permukiman Eilat sebelum dicegat oleh pendudukan Israel menurut laporan media Israel. Sejumlah kantor berita Israel memperkirakan bahwa UAV diluncurkan dari Yaman dan menyatakan bahwa ini adalah asumsi paling logis. Berita tentang peluncuran rudal dan drone dari Yaman terhadap entitas pendudukan telah berulang kali terjadi dalam 2 minggu terakhir. Operasi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas yang sangat besar terhadap rakyat Palestina di Yaman. Dengan dukungan tersebut melihat Sana'a berupaya melakukan pembalasan terhadap pendudukan Israel atas kejahatan dan pembantaian yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Baru-baru ini media Israel melaporkan bahwa rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman pada Senin Fajar dicegat oleh Angkatan Laut AS di Laut Merah bagian utara. Selain itu, Angkatan Udara Israel menyatakan beberapa hari yang lalu bahwa mereka mencegat drone Yaman di Laut Merah, mengklaim bahwa drone tersebut diluncurkan dari Yaman berpotensi menuju Israel. Kelompok militan Houthi kembali meluncurkan serangan drone ke Israel pada Rabu 1 November kemarin. Houthi mengklaim drone yang diluncurkan dari Yaman telah melampaui kota Eilat di selatan Israel. Juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, mengatakan sejumlah besar drone berhasil mencapai target. Namun pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban dan kerusakan. Yahya menegaskan bahwa Houthi akan terus menyerang Israel sampai konflik di Gaza berhenti. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Sementara Israel belum menanggapi serangan drone yang dilakukan Houthi pada Rabu kemarin. Menurut laporan, sirine peringatan udara di kota Eilat tidak berbunyi. Sebelumnya, militan Houthi resmi menyatakan bergabung dalam perang Israel dan Hamas. Hal itu ditandai dengan peluncuran sejumlah rudal dan drone
ke Israel pada Selasa 31 Oktober. Namun beberapa rudal berhasil dicegat oleh Israel dan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Ada pula yang ditemukan jatuh di gurun wilayah Yordania. Wow! Pasukan pemberontak Houthi Yaman sudah menyiagakan rudal pembunuh mereka sejak mengumumkan siap menghabisi Israel pada Rabu 1 November kemarin. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree menegaskan pasukannya akan melakukan serangan besar-besaran sampai Israel berhenti menyerang. Brigadir Jenderal Yahya ini juga menegaskan bahwa operasi tersebut telah berdasarkan taktik sangat matang untuk membantai Zionis. Pasukan Houthi menggunakan drone, rudal jelajah hingga rudal balistik dalam serangan ini. Tak hanya militer Israel, sejumlah fasilitas sampai infrastruktur dan pusat pertahanan militer Zionis juga menjadi sasaran. Houthi sendiri merupakan unit paramiliter yang berafiliasi dengan negara sekutu utama Palestina, Republik Islam Iran. Iran menyokong Houthi dengan rudal jelajah mereka. Di antaranya adalah unit rudal anti kapal Falak 1, rudal perlawanan udara Fajar 4. Ditambah lagi drone bunuh diri milik Houthi Shahed 136 hingga rudal anti kapal Falak Fajar. Setelah diserang drone dan rudal dari pasukan Houthi Yaman, Israel rupanya merasa terancam. Terbukti selesai serangan tersebut, militer Israel langsung menyiagakan kapal perang ke Laut Merah pada Rabu 1 November 2023. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengirimkan korvet kelas SAR ke Laut Merah sebagai bala bantuan, sebab Israel mulai kewalahan menghadapi serangan dari pasukan Houthi. Dari sejumlah video yang beredar, kapal tersebut telah menuju ke Laut Merah sejak Rabu 1 November 2023. Sebagai informasi, pasukan Houthi sendiri telah mendeklarasikan perang melawan Israel untuk membela Gaza, Palestina. Dalam deklarasi tersebut, Houthi menekankan akan melakukan serangan ke Israel hingga IDF menghentikan operasi di jalur Gaza. Pada Selasa 31 Oktober lalu, pasukan Houthi juga telah meluncurkan serangan ke arah Israel. Sejumlah rudal dan pesawat tak berawak diluncurkan dari Yaman ke Israel. Pagi ini Houthi juga meluncurkan serangan ke dekat kota Eilat di bagian selatan kota tersebut. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar, tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotkaf pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotkaf adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu, di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya seusai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah. Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel.
Dari video yang beredar tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotcaf pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotcaf adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. لهذا العدو إن رمال غزة ستبتلع عدوها. نحن مستعد. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya seusai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah. Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel. Dalam pernyataannya, Yaman memperingatkan Washington agar tidak ikut campur dalam pembantaian Zionis di Gaza. Seusai ancaman itu, pemimpin Houthi yakni Abu Malik Al-Houthi langsung memberikan perintah untuk menembakkan misil ke Israel. Diketahui sebelumnya, Yaman secara resmi menyatakan perang dengan Israel. Pasukan Houthi pun mengawali perang tersebut dengan melancarkan serangan dalam jumlah besar. Yaman meluncurkan rudal balistik dan drone secara besar-besaran ke Israel. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Selasa 31 Oktober 2023. Kelompok Houthi Yaman berhasil meluncurkan sejumlah serangan besar rudal balistik dan drone ke wilayah Israel. Serangan yang dimulai pada Rabu 1 November 2023 itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari senjata milik Hizbullah. Lantas dari mana kelompok Houthi Yaman mendapatkan senjata secanggih itu? Adapun menurut data yang dihimpun dari Stockholm International Peace Research Institute, selama periode 2010 hingga 2022, satu-satunya negara yang tercatat pernah memasok senjata untuk kelompok Houthi adalah Iran. SIPRI sendiri menemukan pada 2015 ada satu kontrak pengiriman senjata asal Iran untuk kelompok Houthi yang senjatanya berupa rudal balistik jenis Qiyam-1. Kemudian selain itu juga tak ada lagi kontrak senjata spesifik untuk Houthi yang datanya terbuka dan bisa diakses oleh publik. SIPRI juga menemukan ada 25 kontrak pengiriman senjata lain ke Yaman selama periode 2010 hingga 2022. Dalam perihal ini, kelompok Houthi di Yaman berjanji akan mendukung perlawanan Hamas. Mereka akan memastikan Palestina meraih kemenangannya. Hal ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree. Ia mengklaim pihaknya telah menggagalkan serangkaian serangan udara Israel di wilayah Laut Merah. Namun mereka enggan berkomentar mengenai dalang di balik penyerangan itu. Di sisi lain, Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tadi sebutkan namanya membantah soal kekalahan Israel. Ia mengatakan bahwa militer Israel telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman yang memiliki jangkauan sekitar 1.200 mil. Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan bahwa mereka meluncurkan beberapa UAV ke posisi Israel di wilayah pendudukan Palestina. Amunisi yang diluncurkan yakni drone kamikaze ke beberapa sasaran Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Saree, pada Rabu 1 November 2023. Angkatan Bersenjata Yaman terus melakukan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas dan sebagai tanggapan terhadap seruan dan tuntutan
Kesultanan Rakyat Yaman. Direktur Kantor Presiden Yaman di Sana'a, Ahmad Hamid, mengatakan kepada Al-Mayadin, jawaban Yaman terhadap peringatan AS di Sana'a untuk ikut berperang di Gaza adalah sebagai berikut. Amerika Serikat harus menghapus Yaman dari daftar negara yang tunduk. Yaman baru, Yaman hasil revolusi 21 September yang memberontak terhadap mandat asing, tidak dapat ditundukkan dan diperintah sekali lagi. Hamid mengatakan Sana'a telah berperang langsung dengan Amerika Serikat sejak hari pertama. Mereka tidak takut terhadap AS dan dampak-dampaknya. Anggota Politbiro Ansarullah Muhammad Al-Buhaiti mengungkapkan kepada Al-Mayadin bahwa Amerika Serikat mengancam Yaman melalui Oman, mediator antara kedua negara yang mengakibatkan angkatan bersenjata Yaman meluncurkan rudal ke Israel. Terlepas dari ancaman AS, pemimpin Yaman Abdul Malik Al-Houthi memerintahkan agar rudal diluncurkan ke Israel setelah agresi darat di Gaza. Buhaiti mengatakan musuh Israel mengaku berhasil mencegat satu rudal namun menutupi sisa rudal. Amerika Serikat disebut sebagai kaki tangan agresi di Gaza dan melanggar garis merah yang ditetapkan oleh Yaman. Sana'a mencapai persatuan nasional dengan menyerang Israel. Buhaiti mengungkapkan bahwa beberapa pihak yang berperang dengan Ansarullah berjanji untuk berjuang bersama dalam setiap konfrontasi dengan pendudukan Israel. Kerugian yang diderita di masa depan selama perang apapun dengan Israel tidak dapat dibandingkan dengan perang internal yang lama dialami oleh AS. Sebelumnya pada hari Selasa dilaporkan bahwa sebuah drone yang datang dari arah Laut Merah menyusup ke permukiman Eilat sebelum dicegat oleh pendudukan Israel menurut laporan media Israel. Sejumlah kantor berita Israel memperkirakan bahwa UAF diluncurkan dari Yaman dan menyatakan bahwa ini adalah asumsi paling logis. Berita tentang peluncuran rudal dan drone dari Yaman terhadap entitas pendudukan telah berulang kali terjadi dalam 2 minggu terakhir. Operasi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas yang sangat besar terhadap rakyat Palestina di Yaman. Dengan dukungan tersebut melihat Sana'a berupaya melakukan pembalasan terhadap pendudukan Israel atas kejahatan dan pembantaian yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Baru-baru ini media Israel melaporkan bahwa rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman pada Senin Fajar dicegat oleh Angkatan Laut AS di Laut Merah bagian utara. Selain itu, Angkatan Udara Israel menyatakan beberapa hari yang lalu bahwa mereka mencegat drone Yaman di Laut Merah, mengklaim bahwa drone tersebut diluncurkan dari Yaman berpotensi menuju Israel. Kelompok militan Houthi kembali meluncurkan serangan drone ke Israel pada Rabu 1 November kemarin. Houthi mengklaim drone yang diluncurkan dari Yaman telah melampaui kota Eilat di selatan Israel. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sarahe, mengatakan sejumlah besar drone berhasil mencapai target. Namun pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban dan kerusakan. Yahya menegaskan bahwa Houthi akan terus menyerang Israel sampai konflik di Gaza berhenti. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Sementara Israel belum menanggapi serangan drone yang dilakukan Houthi pada Rabu kemarin. Menurut laporan, sirine peringatan udara di kota Eilat tidak berbunyi. Sebelumnya, militan Houthi resmi menyatakan bergabung dalam perang Israel dan Hamas. Hal itu ditandai dengan peluncuran sejumlah rudal dan drone ke Israel pada Selasa 31 Oktober. Namun beberapa rudal berhasil dicegat oleh Israel dan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Ada pula yang ditemukan jatuh di gurun wilayah Yordania. Wow!
Pasukan pemberontak Houthi Yaman sudah menyiagakan rudal pembunuh mereka sejak mengumumkan siap menghabisi Israel pada Rabu 1 November kemarin. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree menegaskan pasukannya akan melakukan serangan besar-besaran sampai Israel berhenti menyerang. Brigadir Jenderal Yahya ini juga menegaskan bahwa operasi tersebut telah berdasarkan taktik sangat matang untuk membantai Zionis. Pasukan Houthi menggunakan drone, rudal jelajah hingga rudal balistik dalam serangan ini. Tak hanya militer Israel, sejumlah fasilitas sampai infrastruktur dan pusat pertahanan militer Zionis juga menjadi sasaran. Houthi sendiri merupakan unit paramiliter yang berafiliasi dengan negara sekutu utama Palestina, Republik Islam Iran. Iran menyokong Houthi dengan rudal jelajah mereka. Di antaranya adalah unit rudal anti kapal Falak 1, rudal perlawanan udara Fajar 4, ditambah lagi drone bunuh diri milik Houthi Shahed 136 hingga rudal anti kapal Falak Fajar. Setelah diserang drone dan rudal dari pasukan Houthi Yaman, Israel rupanya merasa terancam. Terbukti selesai serangan tersebut, militer Israel langsung menyiagakan kapal perang ke Laut Merah pada Rabu 1 November 2023. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengirimkan korvet kelas Sa'ar ke Laut Merah sebagai bala bantuan, sebab Israel mulai kewalahan menghadapi serangan dari pasukan Houthi. Dari sejumlah video yang beredar, kapal tersebut telah menuju ke Laut Merah sejak Rabu 1 November 2023. Sebagai informasi, pasukan Houthi sendiri telah mendeklarasikan perang melawan Israel untuk membela Gaza, Palestina. Dalam deklarasi tersebut, Houthi menekankan akan melakukan serangan ke Israel hingga IDF menghentikan operasi di jalur Gaza. Pada Selasa 31 Oktober lalu, pasukan Houthi juga telah meluncurkan serangan ke arah Israel. Sejumlah rudal dan pesawat tak berawak diluncurkan dari Yaman ke Israel. Pagi ini Houthi juga meluncurkan serangan ke dekat kota Eilat di bagian selatan kota tersebut. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar, tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotkav pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotkav adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu, di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya seusai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah. Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel. Dalam pernyataannya, Yaman memperingatkan Washington agar tidak ikut campur dalam pembantaian Zionis di Gaza. Seusai ancaman itu, pemimpin Houthi yakni Abu Malik Al-Houthi langsung memberikan perintah untuk menembakkan misil ke Israel. Diketahui sebelumnya, Yaman secara resmi menyatakan perang dengan Israel. Pasukan Houthi pun mengawali perang tersebut dengan melancarkan serangan dalam jumlah besar. Yaman meluncurkan rudal balistik dan drone secara besar-besaran ke Israel. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Selasa 31 Oktober 2023.
Kelompok Houthi Yaman berhasil meluncurkan sejumlah serangan besar rudal balistik dan drone ke wilayah Israel. Serangan yang dimulai pada Rabu 1 November 2023 itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari senjata milik Hizbullah. Lantas dari mana kelompok Houthi Yaman mendapatkan senjata secanggih itu? Adapun menurut data yang dihimpun dari Stockholm International Peace Research Institute, selama periode 2010 hingga 2022, satu-satunya negara yang tercatat pernah memasok senjata untuk kelompok Houthi adalah Iran. SIPRI sendiri menemukan pada 2015 ada satu kontrak pengiriman senjata asal Iran untuk kelompok Houthi yang senjatanya berupa rudal balistik jenis Qiyam-1. Kemudian selain itu juga tak ada lagi kontrak senjata spesifik untuk Houthi yang datanya terbuka dan bisa diakses oleh publik. SIPRI juga menemukan ada 25 kontrak pengiriman senjata lain ke Yaman selama periode 2010 hingga 2022. Dalam perihal ini, kelompok Houthi di Yaman berjanji akan mendukung perlawanan Hamas. Mereka akan memastikan Palestina meraih kemenangannya. Hal ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree Anu. Ia mengklaim pihaknya telah menggagalkan serangkaian serangan udara Israel di wilayah Laut Merah, namun mereka enggan berkomentar mengenai dalang di balik penyerangan itu. Di sisi lain, Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tadi sebutkan namanya membantah soal kekalahan Israel. Ia mengatakan bahwa militer Israel telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman yang memiliki jangkauan sekitar 1.200 mil. Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan bahwa mereka meluncurkan beberapa UAV ke posisi Israel di wilayah pendudukan Palestina. Amunisi yang diluncurkan yakni drone kamikaze ke beberapa sasaran Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Saree, pada Rabu 1 November 2023. Angkatan Bersenjata Yaman terus melakukan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas dan sebagai tanggapan terhadap seruan dan tuntutan rakyat Yaman. Direktur Kantor Presiden Yaman di Sana'a, Ahmad Hamid, mengatakan kepada Al-Mayadin, jawaban Yaman terhadap peringatan AS di Sana'a untuk ikut berperang di Gaza adalah sebagai berikut. Amerika Serikat harus menghapus Yaman dari daftar negara yang tunduk. Yaman baru, Yaman hasil revolusi 21 September yang memberontak terhadap mandat asing, tidak dapat ditundukkan dan diperintah sekali lagi. Hamid mengatakan Sana'a telah berperang langsung dengan Amerika Serikat sejak hari pertama. Mereka tidak takut terhadap AS dan dampak-dampaknya. Anggota Politbiro Ansarullah Muhammad Al-Buhaiti mengungkapkan kepada Al-Mayadin bahwa Amerika Serikat mengancam Yaman melalui Oman, mediator antara kedua negara yang mengakibatkan Angkatan Bersenjata Yaman meluncurkan rudal ke Israel. Terlepas dari ancaman AS, pemimpin Yaman Abdul Malik Al-Houthi memerintahkan agar rudal diluncurkan ke Israel setelah agresi darat di Gaza. Buhaiti mengatakan musuh Israel mengaku berhasil mencegat satu rudal namun menutupi sisa rudal. Amerika Serikat disebut sebagai kaki tangan agresi di Gaza dan melanggar garis merah yang ditetapkan oleh Yaman. Sana'a mencapai persatuan nasional dengan menyerang Israel. Buhaiti mengungkapkan bahwa beberapa pihak yang berperang dengan Ansarullah berjanji untuk berjuang bersama dalam setiap konfrontasi dengan pendudukan Israel. Kerugian yang diderita di masa depan selama perang apapun dengan Israel tidak dapat dibandingkan dengan perang internal yang lama dialami oleh AS. Sebelumnya pada hari Selasa dilaporkan bahwa sebuah drone yang datang dari arah Laut Merah menyusup ke permukiman Eilat sebelum dicegat oleh pendudukan Israel menurut laporan media Israel. Sejumlah kantor berita Israel memperkirakan bahwa UAV diluncurkan dari Yaman dan menyatakan bahwa ini adalah asumsi paling logis. Berita tentang peluncuran rudal dan drone dari Yaman terhadap entitas pendudukan telah berulang kali terjadi dalam 2 minggu terakhir. Operasi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas yang sangat besar terhadap rakyat Palestina di Yaman. Dengan dukungan tersebut, melihat Sana'a berupaya melakukan pembalasan terhadap pendudukan Israel atas kejahatan dan pembantaian yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Baru-baru ini media Israel melaporkan bahwa rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman pada Senin Fajar dicegat oleh Angkatan Laut AS di Laut Merah bagian utara. Selain itu, Angkatan Udara Israel menyatakan beberapa hari yang lalu bahwa mereka mencegat drone Yaman di Laut Merah, mengklaim bahwa drone tersebut diluncurkan dari Yaman berpotensi menuju Israel.
militan Houthi kembali meluncurkan serangan drone ke Israel pada Rabu 1 November kemarin. Houthi mengklaim drone yang diluncurkan dari Yaman telah melampaui kota Eilat di selatan Israel. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sarahe, mengatakan sejumlah besar drone berhasil mencapai target. Namun pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban dan kerusakan. Yahya menegaskan bahwa Houthi akan terus menyerang Israel sampai konflik di Gaza berhenti. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Sementara Israel belum menanggapi serangan drone yang dilakukan Houthi pada Rabu kemarin. Menurut laporan, sirine peringatan udara di kota Eilat tidak berbunyi. Sebelumnya, militan Houthi resmi menyatakan bergabung dalam perang Israel dan Hamas. Hal itu ditandai dengan peluncuran sejumlah rudal dan drone ke Israel pada Selasa 31 Oktober. Namun beberapa rudal berhasil dicegat oleh Israel dan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Ada pula yang ditemukan jatuh di gurun wilayah Yordania. Wow! Pasukan pemberontak Houthi Yaman sudah menyiagakan rudal pembunuh mereka sejak mengumumkan siap menghabisi Israel pada Rabu 1 November kemarin. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree menegaskan pasukannya akan melakukan serangan besar-besaran sampai Israel berhenti menyerang. Brigadir Jenderal Yahya ini juga menegaskan bahwa operasi tersebut telah berdasarkan taktik sangat matang untuk membantai Zionis. Pasukan Houthi menggunakan drone, rudal jelajah hingga rudal balistik dalam serangan ini. Tak hanya militan Israel, sejumlah fasilitas sampai infrastruktur dan pusat pertahanan militer Zionis juga menjadi sasaran. Houthi sendiri merupakan unit paramiliter yang berafiliasi dengan negara sekutu utama Palestina, Republik Islam Iran. Iran menyokong Houthi dengan rudal jelajah mereka. Di antaranya adalah unit rudal anti kapal Falak 1, rudal perlawanan udara Fajar 4. Ditambah lagi drone bunuh diri milik Houthi Shahid 136 hingga rudal anti kapal Falak Fajar. Setelah diserang drone dan rudal dari pasukan Houthi Yaman, Israel rupanya merasa terancam. Terbukti selesai serangan tersebut, militer Israel langsung menyiagakan kapal perang ke Laut Merah pada Rabu 1 November 2023. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengirimkan korvet kelas Sa'ar ke Laut Merah sebagai bala bantuan, sebab Israel mulai kewalahan menghadapi serangan dari pasukan Houthi. Dari sejumlah video yang beredar, kapal tersebut telah menuju ke Laut Merah sejak Rabu 1 November 2023. Sebagai informasi, pasukan Houthi sendiri telah mendeklarasikan perang melawan Israel untuk membela Gaza, Palestina. Dalam deklarasi tersebut, Houthi menekankan akan melakukan serangan ke Israel hingga IDF menghentikan operasi di jalur Gaza. Pada Selasa 31 Oktober lalu, pasukan Houthi juga telah meluncurkan serangan ke arah Israel. Sejumlah rudal dan pesawat tak berawak diluncurkan dari Yaman ke Israel. Pagi ini Houthi juga meluncurkan serangan ke dekat kota Eilat di bagian selatan kota tersebut. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar, tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotkaf pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotkaf adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu, di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. ستبتلع عدوها. نحن مستعدون
Yaman semakin menunjukkan kegarangannya selesai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah. Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel. Dalam pernyataannya, Yaman memperingatkan Washington agar tidak ikut campur dalam pembantaian Zionis di Gaza. Seusai ancaman itu, pemimpin Houthi yakni Abu Malik al-Houthi langsung memberikan perintah untuk menembakkan misil ke Israel. Diketahui sebelumnya, Yaman secara resmi menyatakan perang dengan Israel. Pasukan Houthi pun mengawali perang tersebut dengan melancarkan serangan dalam jumlah besar. Yaman meluncurkan rudal balistik dan drone secara besar-besaran ke Israel. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Selasa 31 Oktober 2023. Kelompok Houthi Yaman berhasil meluncurkan sejumlah serangan besar rudal balistik dan drone ke wilayah Israel. Serangan yang dimulai pada Rabu 1 November 2023 itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari senjata milik Hizbullah. Lantas dari mana kelompok Houthi Yaman mendapatkan senjata secanggih itu? Adapun menurut data yang dihimpun dari Stockholm International Peace Research Institute, selama periode 2010 hingga 2022, satu-satunya negara yang tercatat pernah memasok senjata untuk kelompok Houthi adalah Iran. SIPRI sendiri menemukan pada 2015 ada satu kontrak pengiriman senjata asal Iran untuk kelompok Houthi yang senjatanya berupa rudal balistik jenis Qiyam-1. Kemudian selain itu juga tak ada lagi kontrak senjata spesifik untuk Houthi yang datanya terbuka dan bisa diakses oleh publik. SIPRI juga menemukan ada 25 kontrak pengiriman senjata lain ke Yaman selama periode 2010 hingga 2022. Dalam perihal ini, kelompok Houthi di Yaman berjanji akan mendukung perlawanan Hamas. Mereka akan memastikan Palestina meraih kemenangannya. Hal ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree Anu. Ia mengklaim pihaknya telah menggagalkan serangkaian serangan udara Israel di wilayah Laut Merah, namun mereka enggan berkomentar mengenai dalang di balik penyerangan itu. Di sisi lain, Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tadi sebutkan namanya membantah soal kekalahan Israel. Ia mengatakan bahwa militer Israel telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman yang memiliki jangkauan sekitar 1.200 mil. Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan bahwa mereka meluncurkan beberapa UAV ke posisi Israel di wilayah pendudukan Palestina. Amunisi yang diluncurkan yakni drone kamikaze ke beberapa sasaran Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Saree, pada Rabu 1 November 2023. Angkatan Bersenjata Yaman terus melakukan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas dan sebagai tanggapan terhadap seruan dan tuntutan rakyat Yaman. Direktur Kantor Presiden Yaman di Sanaa, Ahmad Hamid, mengatakan kepada Al-Mayadin, jawaban Yaman terhadap peringatan AS di Sanaa untuk ikut berperang di Gaza adalah sebagai berikut. Amerika Serikat harus menghapus Yaman dari daftar negara yang tunduk. Yaman baru, Yaman hasil revolusi 21 September yang memberontak terhadap mandat asing, tidak dapat ditundukkan dan diperintah sekali lagi. Hamid mengatakan Sanaa telah berperang langsung dengan Amerika Serikat sejak hari pertama. Mereka tidak takut terhadap AS dan dampak-dampaknya. Anggota Politbiro Ansarullah Muhammad Al-Buhaiti mengungkapkan kepada Al-Mayadin bahwa Amerika Serikat mengancam Yaman melalui Oman, mediator antara kedua negara yang mengakibatkan Angkatan Bersenjata Yaman meluncurkan rudal ke Israel. Terlepas dari ancaman AS, pemimpin Yaman Abdul Malik al-Houthi memerintahkan agar rudal diluncurkan ke Israel setelah agresi darat di Gaza. Buhaiti mengatakan musuh Israel mengaku berhasil mencegat satu rudal namun menutupi sisa rudal. Amerika Serikat disebut sebagai kaki tangan agresi di Gaza dan melanggar garis merah yang ditetapkan oleh Yaman. Sanaa mencapai
Sanaa mencapai persatuan nasional dengan menyerang Israel. Muhyiddin mengungkapkan bahwa beberapa pihak yang berperang dengan Ansarullah berjanji untuk berjuang bersama dalam setiap konfrontasi dengan pendudukan Israel. Kerugian yang diderita di masa depan selama perang apapun dengan Israel tidak dapat dibandingkan dengan perang internal yang lama dialami oleh AS. Sebelumnya pada hari Selasa dilaporkan bahwa sebuah drone yang datang dari arah Laut Merah menyusup ke permukiman Eilat sebelum dicegat oleh pendudukan Israel menurut laporan media Israel. Sejumlah kantor berita Israel memperkirakan bahwa UAF diluncurkan dari Yaman dan menyatakan bahwa ini adalah asumsi paling logis. Berita tentang peluncuran rudal dan drone dari Yaman terhadap entitas pendudukan telah berulang kali terjadi dalam 2 minggu terakhir. Operasi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas yang sangat besar terhadap rakyat Palestina di Yaman. Dengan dukungan tersebut melihat Sanaa berupaya melakukan pembalasan terhadap pendudukan Israel atas kejahatan dan pembantaian yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Baru-baru ini media Israel melaporkan bahwa rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman pada Senin Fajar dicegat oleh Angkatan Laut AS di Laut Merah bagian utara. Selain itu, Angkatan Udara Israel menyatakan beberapa hari yang lalu bahwa mereka mencegat drone Yaman di Laut Merah, mengklaim bahwa drone tersebut diluncurkan dari Yaman berpotensi menuju Israel. Kelompok militan Houthi kembali meluncurkan serangan drone ke Israel pada Rabu 1 November kemarin. Houthi mengklaim drone yang diluncurkan dari Yaman telah melampaui kota Eilat di selatan Israel. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sarahe, mengatakan sejumlah besar drone berhasil mencapai target. Namun pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban dan kerusakan. Yahya menegaskan bahwa Houthi akan terus menyerang Israel sampai konflik di Gaza berhenti. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Sementara Israel belum menanggapi serangan drone yang dilakukan Houthi pada Rabu kemarin. Menurut laporan, sirine peringatan udara di kota Eilat tidak berbunyi. Sebelumnya, militan Houthi resmi menyatakan bergabung dalam perang Israel dan Hamas. Hal itu ditandai dengan peluncuran sejumlah rudal dan drone ke Israel pada Selasa 31 Oktober. Namun beberapa rudal berhasil dicegat oleh Israel dan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Ada pula yang ditemukan jatuh di gurun wilayah Yordania. Wow! Pasukan pemberontak Houthi Yaman sudah menyiagakan rudal pembunuh mereka sejak mengumumkan siap menghabisi Israel pada Rabu 1 November kemarin. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree menegaskan pasukannya akan melakukan serangan besar-besaran sampai Israel berhenti menyerang. Brigadir Jenderal Yahya ini juga menegaskan bahwa operasi tersebut telah berdasarkan taktik sangat matang untuk membantai Zionis. Pasukan Houthi menggunakan drone, rudal jelajah hingga rudal balistik dalam serangan ini. Tak hanya militer Israel, sejumlah fasilitas sampai infrastruktur dan pusat pertahanan militer Zionis juga menjadi sasaran. Houthi sendiri merupakan unit paramiliter yang berafiliasi dengan negara sekutu utama Palestina, Republik Islam Iran. Iran menyokong Houthi dengan rudal jelajah mereka. Di antaranya adalah unit rudal anti kapal Falak 1, rudal perlawanan udara Fajar 4. Ditambah lagi drone bunuh diri milik Houthi Shahid 136 hingga rudal anti kapal Falak Fajar. Setelah diserang drone dan rudal dari pasukan Houthi Yaman, Israel rupanya merasa terancam. Terbukti selesai serangan tersebut, militer Israel langsung menyiagakan kapal perang ke Laut Merah pada Rabu 1 November 2023.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengirimkan korvet kelas Sa'ar ke Laut Merah sebagai bala bantuan, sebab Israel mulai kewalahan menghadapi serangan dari pasukan Houthi. Dari sejumlah video yang beredar, kapal tersebut telah menuju ke Laut Merah sejak Rabu 1 November 2023. Sebagai informasi, pasukan Houthi sendiri telah mendeklarasikan perang melawan Israel untuk membela Gaza, Palestina. Dalam deklarasi tersebut, Houthi menekankan akan melakukan serangan ke Israel hingga IDF menghentikan operasi di jalur Gaza. Pada Selasa 31 Oktober lalu, pasukan Houthi juga telah meluncurkan serangan ke arah Israel. Sejumlah rudal dan pesawat tak berawak diluncurkan dari Yaman ke Israel. Pagi ini, Houthi juga meluncurkan serangan ke dekat kota Eilat di bagian selatan kota tersebut. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar, tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotkav pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotkav adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu, di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. لهذا العدو إن رمال غزة ستبتلع عدوها. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya seusai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah. Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel. Dalam pernyataannya, Yaman memperingatkan Washington agar tidak ikut campur dalam pembantaian Zionis di Gaza. Seusai ancaman itu, pemimpin Houthi yakni Abu Malik Al-Houthi langsung memberikan perintah untuk menembakkan misil ke Israel. Diketahui sebelumnya, Yaman secara resmi menyatakan perang dengan Israel. Pasukan Houthi pun mengawali perang tersebut dengan melancarkan serangan dalam jumlah besar. Yaman meluncurkan rudal balistik dan drone secara besar-besaran ke Israel. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Selasa 31 Oktober 2023. Kelompok Houthi Yaman berhasil meluncurkan sejumlah serangan besar rudal balistik dan drone ke wilayah Israel. Serangan yang dimulai pada Rabu 1 November 2023 itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari senjata milik Hizbullah. Lantas dari mana kelompok Houthi Yaman mendapatkan senjata secanggih itu? Adapun menurut data yang dihimpun dari Stockholm International Peace Research Institute selama periode 2010 hingga 2022, satu-satunya negara yang tercatat pernah memasok senjata untuk kelompok Houthi adalah Iran. SIPRI sendiri menemukan pada 2015 ada satu kontrak pengiriman senjata asal Iran untuk kelompok Houthi yang senjatanya berupa rudal balistik jenis Qiyam-1. Kemudian selain itu juga tak ada lagi kontrak senjata spesifik untuk Houthi yang datanya terbuka dan bisa diakses oleh publik. SIPRI juga menemukan ada 25 kontrak pengiriman senjata lain ke Yaman selama periode 2010 hingga 2022. Dalam perihal ini, kelompok Houthi di Yaman berjanji akan mendukung perlawanan Hamas. Mereka akan memastikan Palestina meraih kemenangannya.
Hal ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Sare Anu. Ia mengklaim pihaknya telah menggagalkan serangkaian serangan udara Israel di wilayah Laut Merah, namun mereka enggan berkomentar mengenai dalang di balik penyerangan itu. Di sisi lain, Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tadi sebutkan namanya membantah soal kekalahan Israel. Ia mengatakan bahwa militer Israel telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman yang memiliki jangkauan sekitar 1.200 mil. Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan bahwa mereka meluncurkan beberapa UAV ke posisi Israel di wilayah pendudukan Palestina. Amunisi yang diluncurkan yakni drone kamikaze ke beberapa sasaran Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Sari, pada Rabu 1 November 2023. Angkatan Bersenjata Yaman terus melakukan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas dan sebagai tanggapan terhadap seruan dan tuntutan rakyat Yaman. Direktur Kantor Presiden Yaman di Sana'a, Ahmad Hamid, mengatakan kepada Al-Mayadin, jawaban Yaman terhadap peringatan AS di Sana'a untuk ikut berperang di Gaza adalah sebagai berikut. Amerika Serikat harus menghapus Yaman dari daftar negara yang tunduk. Yaman baru, Yaman hasil revolusi 21 September yang memberontak terhadap mandat asing, tidak dapat ditundukkan dan diperintah sekali lagi. Hamid mengatakan Sana'a telah berperang langsung dengan Amerika Serikat sejak hari pertama. Mereka tidak takut terhadap AS dan dampak-dampaknya. Anggota Politbiro Ansarullah Muhammad Al-Buhaiti mengungkapkan kepada Al-Mayadin bahwa Amerika Serikat mengancam Yaman melalui Oman, mediator antara kedua negara yang mengakibatkan Angkatan Bersenjata Yaman meluncurkan rudal ke Israel. Terlepas dari ancaman AS, pemimpin Yaman Abdul Malik Al-Houthi memerintahkan agar rudal diluncurkan ke Israel setelah agresi darat di Gaza. Buhaiti mengatakan musuh Israel mengaku berhasil mencegat satu rudal namun menutupi sisa rudal. Amerika Serikat disebut sebagai kaki tangan agresi di Gaza dan melanggar garis merah yang ditetapkan oleh Yaman. Sana'a mencapai persatuan nasional dengan menyerang Israel. Buhaiti mengungkapkan bahwa beberapa pihak yang berperang dengan Ansarullah berjanji untuk berjuang bersama dalam setiap konfrontasi dengan pendudukan Israel. Kerugian yang diderita di masa depan selama perang apapun dengan Israel tidak dapat dibandingkan dengan perang internal yang lama dialami oleh AS. Sebelumnya pada hari Selasa dilaporkan bahwa sebuah drone yang datang dari arah Laut Merah menyusup ke permukiman Eilat sebelum dicegat oleh pendudukan Israel menurut laporan media Israel. Sejumlah kantor berita Israel memperkirakan bahwa UAV diluncurkan dari Yaman dan menyatakan bahwa ini adalah asumsi paling logis. Berita tentang peluncuran rudal dan drone dari Yaman terhadap entitas pendudukan telah berulang kali terjadi dalam 2 minggu terakhir. Operasi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas yang sangat besar terhadap rakyat Palestina di Yaman. Dengan dukungan tersebut, melihat Sana'a berupaya melakukan pembalasan terhadap pendudukan Israel atas kejahatan dan pembantaian yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Baru-baru ini media Israel melaporkan bahwa rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman pada Senin Fajar dicegat oleh Angkatan Laut AS di Laut Merah bagian utara. Selain itu, Angkatan Udara Israel menyatakan beberapa hari yang lalu bahwa mereka mencegat drone Yaman di Laut Merah, mengklaim bahwa drone tersebut diluncurkan dari Yaman berpotensi menuju Israel. Kelompok militan Houthi kembali meluncurkan serangan drone ke Israel pada Rabu 1 November kemarin. Houthi mengklaim drone yang diluncurkan dari Yaman telah melampaui kota Eilat di selatan Israel. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sarahe, mengatakan sejumlah besar drone berhasil mencapai target. Namun pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban dan kerusakan.
Yahya menegaskan bahwa Houthi akan terus menyerang Israel sampai konflik di Gaza berhenti. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Sementara Israel belum menanggapi serangan drone yang dilakukan Houthi pada Rabu kemarin. Menurut laporan, sirine peringatan udara di kota Eilat tidak berbunyi. Sebelumnya, militan Houthi resmi menyatakan bergabung dalam perang Israel dan Hamas. Hal itu ditandai dengan peluncuran sejumlah rudal dan drone ke Israel pada Selasa 31 Oktober. Namun, beberapa rudal berhasil dicegat oleh Israel dan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Ada pula yang ditemukan jatuh di gurun wilayah Yordania. Wow! Pasukan pemberontak Houthi Yaman sudah menyiagakan rudal pembunuh mereka sejak mengumumkan siap menghabisi Israel pada Rabu 1 November kemarin. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree menegaskan pasukannya akan melakukan serangan besar-besaran sampai Israel berhenti menyerang. Brigadir Jenderal Yahya ini juga menegaskan bahwa operasi tersebut telah berdasarkan taktik sangat matang untuk membantai Zionis. Pasukan Houthi menggunakan drone, rudal jelajah hingga rudal balistik dalam serangan ini. Tak hanya militer Israel, sejumlah fasilitas sampai infrastruktur dan pusat pertahanan militer Zionis juga menjadi sasaran. Houthi sendiri merupakan unit paramiliter yang berafiliasi dengan negara sekutu utama Palestina, Republik Islam Iran. Iran menyokong Houthi dengan rudal jelajah mereka. Di antaranya adalah unit rudal anti kapal Falak 1, rudal perlawanan udara Fajar 4. Ditambah lagi drone bunuh diri milik Houthi Shahid 136 hingga rudal anti kapal Falak Fajar. Setelah diserang drone dan rudal dari pasukan Houthi Yaman, Israel rupanya merasa terancam. Terbukti selesai serangan tersebut, militer Israel langsung menyiagakan kapal perang ke Laut Merah pada Rabu 1 November 2023. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengirimkan korvet kelas Sa'ar ke Laut Merah sebagai bala bantuan, sebab Israel mulai kewalahan menghadapi serangan dari pasukan Houthi. Dari sejumlah video yang beredar, kapal tersebut telah menuju ke Laut Merah sejak Rabu 1 November 2023. Sebagai informasi, pasukan Houthi sendiri telah mendeklarasikan perang melawan Israel untuk membela Gaza, Palestina. Dalam deklarasi tersebut, Houthi menekankan akan melakukan serangan ke Israel hingga IDF menghentikan operasi di jalur Gaza. Pada Selasa 31 Oktober lalu, pasukan Houthi juga telah meluncurkan serangan ke arah Israel. Sejumlah rudal dan pesawat tak berawak diluncurkan dari Yaman ke Israel. Pagi ini Houthi juga meluncurkan serangan ke dekat kota Eilat di bagian selatan kota tersebut. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar, tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotkaf pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotkaf adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu, di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya seusai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman.
Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah. Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel. Dalam pernyataannya, Yaman memperingatkan Washington agar tidak ikut campur dalam pembantaian Zionis di Gaza. Seusai ancaman itu, pemimpin Houthi yakni Abu Malik al-Houthi langsung memberikan perintah untuk menembakkan misil ke Israel. Diketahui sebelumnya, Yaman secara resmi menyatakan perang dengan Israel. Pasukan Houthi pun mengawali perang tersebut dengan melancarkan serangan dalam jumlah besar. Yaman meluncurkan rudal balistik dan drone secara besar-besaran ke Israel. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Selasa 31 Oktober 2023. Kelompok Houthi Yaman berhasil meluncurkan sejumlah serangan besar rudal balistik dan drone ke wilayah Israel. Serangan yang dimulai pada Rabu 1 November 2023 itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari senjata milik Hizbullah. Lantas dari mana kelompok Houthi Yaman mendapatkan senjata secanggih itu? Adapun menurut data yang dihimpun dari Stockholm International Peace Research Institute, selama periode 2010 hingga 2022, satu-satunya negara yang tercatat pernah memasok senjata untuk kelompok Houthi adalah Iran. SIPRI sendiri menemukan pada 2015 ada satu kontrak pengiriman senjata asal Iran untuk kelompok Houthi yang senjatanya berupa rudal balistik jenis Qiyam-1. Kemudian selain itu juga tak ada lagi kontrak senjata spesifik untuk Houthi yang datanya terbuka dan bisa diakses oleh publik. SIPRI juga menemukan ada 25 kontrak pengiriman senjata lain ke Yaman selama periode 2010 hingga 2022. Dalam perihal ini, kelompok Houthi di Yaman berjanji akan mendukung perlawanan Hamas. Mereka akan memastikan Palestina meraih kemenangannya. Hal ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree. Ia mengklaim pihaknya telah menggagalkan serangkaian serangan udara Israel di wilayah Laut Merah. Namun mereka enggan berkomentar mengenai dalang di balik penyerangan itu. Di sisi lain, Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tadi sebutkan namanya membantah soal kekalahan Israel. Ia mengatakan bahwa militer Israel telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman yang memiliki jangkauan sekitar 1.200 mil. Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan bahwa mereka meluncurkan beberapa UAV ke posisi Israel di wilayah pendudukan Palestina. Amunisi yang diluncurkan yakni drone kamikaze ke beberapa sasaran Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Saree, pada Rabu 1 November 2023. Angkatan Bersenjata Yaman terus melakukan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas dan sebagai tanggapan terhadap seruan dan tuntutan rakyat Yaman. Direktur Kantor Presiden Yaman di Sana'a, Ahmad Hamid, mengatakan kepada Al-Mayadin, jawaban Yaman terhadap peringatan AS di Sana'a untuk ikut berperang di Gaza adalah sebagai berikut. Amerika Serikat harus menghapus Yaman dari daftar negara yang tunduk. Yaman baru, Yaman hasil revolusi 21 September yang memberontak terhadap mandat asing, tidak dapat ditundukkan dan diperintah sekali lagi. Hamid mengatakan Sana'a telah berperang langsung dengan Amerika Serikat sejak hari pertama. Mereka tidak takut terhadap AS dan dampak-dampaknya. Anggota Politbiro Ansarullah Muhammad Al-Buhaiti mengungkapkan kepada Al-Mayadin bahwa Amerika Serikat mengancam Yaman melalui Oman, mediator antara kedua negara yang mengakibatkan Angkatan Bersenjata Yaman meluncurkan rudal ke Israel. Terlepas dari ancaman AS, pemimpin Yaman Abdul Malik al-Houthi memerintahkan agar rudal diluncurkan ke Israel setelah agresi darat di Gaza. Buhaiti mengatakan musuh Israel mengaku berhasil mencegat satu rudal namun menutupi sisa rudal. Amerika Serikat disebut sebagai kaki tangan agresi di Gaza dan melanggar garis merah yang ditetapkan oleh Yaman. Sana'a mencapai
Sanaa mencapai persatuan nasional dengan menyerang Israel. Muhyiddin mengungkapkan bahwa beberapa pihak yang berperang dengan Ansarullah berjanji untuk berjuang bersama dalam setiap konfrontasi dengan pendudukan Israel. Kerugian yang diderita di masa depan selama perang apapun dengan Israel tidak dapat dibandingkan dengan perang internal yang lama dialami oleh AS. Sebelumnya pada hari Selasa dilaporkan bahwa sebuah drone yang datang dari arah Laut Merah menyusup ke permukiman Eilat sebelum dicegat oleh pendudukan Israel menurut laporan media Israel. Sejumlah kantor berita Israel memperkirakan bahwa UAF diluncurkan dari Yaman dan menyatakan bahwa ini adalah asumsi paling logis. Berita tentang peluncuran rudal dan drone dari Yaman terhadap entitas pendudukan telah berulang kali terjadi dalam 2 minggu terakhir. Operasi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas yang sangat besar terhadap rakyat Palestina di Yaman. Dengan dukungan tersebut melihat Sanaa berupaya melakukan pembalasan terhadap pendudukan Israel atas kejahatan dan pembantaian yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Baru-baru ini media Israel melaporkan bahwa rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman pada Senin Fajar dicegat oleh Angkatan Laut AS di Laut Merah bagian utara. Selain itu, Angkatan Udara Israel menyatakan beberapa hari yang lalu bahwa mereka mencegat drone Yaman di Laut Merah, mengklaim bahwa drone tersebut diluncurkan dari Yaman berpotensi menuju Israel. Kelompok militan Houthi kembali meluncurkan serangan drone ke Israel pada Rabu 1 November kemarin. Houthi mengklaim drone yang diluncurkan dari Yaman telah melampaui kota Eilat di selatan Israel. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sarahe, mengatakan sejumlah besar drone berhasil mencapai target. Namun pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban dan kerusakan. Yahya menegaskan bahwa Houthi akan terus menyerang Israel sampai konflik di Gaza berhenti. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Sementara Israel belum menanggapi serangan drone yang dilakukan Houthi pada Rabu kemarin. Menurut laporan, sirine peringatan udara di kota Eilat tidak berbunyi. Sebelumnya, militan Houthi resmi menyatakan bergabung dalam perang Israel dan Hamas. Hal itu ditandai dengan peluncuran sejumlah rudal dan drone ke Israel pada Selasa 31 Oktober. Namun beberapa rudal berhasil dicegat oleh Israel dan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Ada pula yang ditemukan jatuh di gurun wilayah Yordania. Wow! Pasukan pemberontak Houthi Yaman sudah menyiagakan rudal pembunuh mereka sejak mengumumkan siap menghabisi Israel pada Rabu 1 November kemarin. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree menegaskan pasukannya akan melakukan serangan besar-besaran sampai Israel berhenti menyerang. Brigadir Jenderal Yahya ini juga menegaskan bahwa operasi tersebut telah berdasarkan taktik sangat matang untuk membantai Zionis. Pasukan Houthi menggunakan drone, rudal jelajah hingga rudal balistik dalam serangan ini. Tak hanya militan Israel, sejumlah fasilitas sampai infrastruktur dan pusat pertahanan militer Zionis juga menjadi sasaran. Houthi sendiri merupakan unit paramiliter yang berafiliasi dengan negara sekutu utama Palestina, Republik Islam Iran. Iran menyokong Houthi dengan rudal jelajah mereka. Di antaranya adalah unit rudal anti kapal Falak 1, rudal perlawanan udara Fajar 4. Ditambah lagi drone bunuh diri milik Houthi Shahid 136 hingga rudal anti kapal Falak Fajar. Setelah diserang drone dan rudal dari pasukan Houthi Yaman, Israel rupanya merasa terancam. Terbukti selesai serangan tersebut, militer Israel langsung menyiagakan kapal perang ke Laut Merah pada Rabu 1 November 2023.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengirimkan korvet kelas Sa'ar ke Laut Merah sebagai bala bantuan, sebab Israel mulai kewalahan menghadapi serangan dari pasukan Houthi. Dari sejumlah video yang beredar, kapal tersebut telah menuju ke Laut Merah sejak Rabu 1 November 2023. Sebagai informasi, pasukan Houthi sendiri telah mendeklarasikan perang melawan Israel untuk membela Gaza, Palestina. Dalam deklarasi tersebut, Houthi menekankan akan melakukan serangan ke Israel hingga IDF menghentikan operasi di jalur Gaza. Pada Selasa 31 Oktober lalu, pasukan Houthi juga telah meluncurkan serangan ke arah Israel. Sejumlah rudal dan pesawat tak berawak diluncurkan dari Yaman ke Israel. Pagi ini, Houthi juga meluncurkan serangan ke dekat kota Eilat di bagian selatan kota tersebut. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar, tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotkav pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotkav adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu, di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saryahe mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya seusai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah. Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar, tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotkav pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotkav adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu, di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saryahe mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya seusai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah. Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel. Dalam pernyataannya, Yaman memperingatkan Washington agar tidak ikut campur dalam
dalam pembantaian Zionis di Gaza. Seusai ancaman itu, pemimpin Houthi yakni Abd Malik al-Houthi langsung memberikan perintah untuk menembakkan misil ke Israel. Diketahui sebelumnya, Yaman secara resmi menyatakan perang dengan Israel. Pasukan Houthi pun mengawali perang tersebut dengan melancarkan serangan dalam jumlah besar. Yaman meluncurkan rudal balistik dan drone secara besar-besaran ke Israel. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Selasa 31 Oktober 2023. Kelompok Houthi Yaman berhasil meluncurkan sejumlah serangan besar rudal balistik dan drone ke wilayah Israel. Serangan yang dimulai pada Rabu 1 November 2023 itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari senjata milik Hizbullah. Lantas dari mana kelompok Houthi Yaman mendapatkan senjata secanggih itu? Adapun menurut data yang dihimpun dari Stockholm International Peace Research Institute, selama periode 2010 hingga 2022, satu-satunya negara yang tercatat pernah memasok senjata untuk kelompok Houthi adalah Iran. SIPRI sendiri menemukan pada 2015 ada satu kontrak pengiriman senjata asal Iran untuk kelompok Houthi yang senjatanya berupa rudal balistik jenis Qiyam-1. Kemudian selain itu juga tak ada lagi kontrak senjata spesifik untuk Houthi yang datanya terbuka dan bisa diakses oleh publik. SIPRI juga menemukan ada 25 kontrak pengiriman senjata lain ke Yaman selama periode 2010 hingga 2022. Dalam perihal ini, kelompok Houthi di Yaman berjanji akan mendukung perlawanan Hamas. Mereka akan memastikan Palestina meraih kemenangannya. Hal ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree Anu. Ia mengklaim pihaknya telah menggagalkan serangkaian serangan udara Israel di wilayah Laut Merah. Namun mereka enggan berkomentar mengenai dalang di balik penyerangan itu. Di sisi lain, Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tadi sebutkan namanya membantah soal kekalahan Israel. Ia mengatakan bahwa militer Israel telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman yang memiliki jangkauan sekitar 1.200 mil. Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan bahwa mereka meluncurkan beberapa UAV ke posisi Israel di wilayah pendudukan Palestina. Amunisi yang diluncurkan yakni drone kamikaze ke beberapa sasaran Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Saree, pada Rabu 1 November 2023. Angkatan Bersenjata Yaman terus melakukan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas dan sebagai tanggapan terhadap seruan dan tuntutan rakyat Yaman. Direktur Kantor Presiden Yaman di Sana'a, Ahmad Hamid, mengatakan kepada Al-Mayadin, jawaban Yaman terhadap peringatan AS di Sana'a untuk ikut berperang di Gaza adalah sebagai berikut. Amerika Serikat harus menghapus Yaman dari daftar negara yang tunduk. Yaman baru, Yaman hasil revolusi 21 September yang memberontak terhadap mandat asing, tidak dapat ditundukkan dan diperintah sekali lagi. Hamid mengatakan Sana'a telah berperang langsung dengan Amerika Serikat sejak hari pertama. Mereka tidak takut terhadap AS dan dampak-dampaknya. Anggota Politbiro Ansarullah Muhammad Al-Buhaiti mengungkapkan kepada Al-Mayadin bahwa Amerika Serikat mengancam Yaman melalui Oman, mediator antara kedua negara yang mengakibatkan Angkatan Bersenjata Yaman meluncurkan rudal ke Israel. Terlepas dari ancaman AS, pemimpin Yaman Abdul Malik al-Houthi memerintahkan agar rudal diluncurkan ke Israel setelah agresi darat di Gaza. Buhaiti mengatakan musuh Israel mengaku berhasil mencegat satu rudal namun menutupi sisa rudal. Amerika Serikat disebut sebagai kaki tangan agresi di Gaza dan melanggar garis merah yang ditetapkan oleh Yaman. Sana'a mencapai persatuan nasional dengan menyerang Israel. Buhaiti mengungkapkan bahwa beberapa pihak yang berperang dengan Ansarullah berjanji untuk berjuang bersama dalam setiap konfrontasi dengan pendudukan Israel. Kerugian yang diderita di masa depan selama perang apapun dengan Israel tidak dapat dibandingkan dengan perang internal yang lama dialami oleh AS.
Sebelumnya pada hari Selasa dilaporkan bahwa sebuah drone yang datang dari arah Laut Merah menyusup ke permukiman Eilat sebelum dicegat oleh pendudukan Israel menurut laporan media Israel. Sejumlah kantor berita Israel memperkirakan bahwa UAF diluncurkan dari Yaman dan menyatakan bahwa ini adalah asumsi paling logis. Berita tentang peluncuran rudal dan drone dari Yaman terhadap entitas pendudukan telah berulang kali terjadi dalam 2 minggu terakhir. Operasi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas yang sangat besar terhadap rakyat Palestina di Yaman. Dengan dukungan tersebut melihat Sanaa berupaya melakukan pembalasan terhadap pendudukan Israel atas kejahatan dan pembantaian yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Baru-baru ini media Israel melaporkan bahwa rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman pada Senin Fajar dicegat oleh Angkatan Laut AS di Laut Merah bagian utara. Selain itu, Angkatan Udara Israel menyatakan beberapa hari yang lalu bahwa mereka mencegat drone Yaman di Laut Merah, mengklaim bahwa drone tersebut diluncurkan dari Yaman berpotensi menuju Israel. Kelompok militan Houthi kembali meluncurkan serangan drone ke Israel pada Rabu 1 November kemarin. Houthi mengklaim drone yang diluncurkan dari Yaman telah melampaui kota Eilat di selatan Israel. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sarahe, mengatakan sejumlah besar drone berhasil mencapai target. Namun pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban dan kerusakan. Yahya menegaskan bahwa Houthi akan terus menyerang Israel sampai konflik di Gaza berhenti. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Sementara Israel belum menanggapi serangan drone yang dilakukan Houthi pada Rabu kemarin. Menurut laporan, sirine peringatan udara di kota Eilat tidak berbunyi. Sebelumnya, militan Houthi resmi menyatakan bergabung dalam perang Israel dan Hamas. Hal itu ditandai dengan peluncuran sejumlah rudal dan drone ke Israel pada Selasa 31 Oktober. Namun beberapa rudal berhasil dicegat oleh Israel dan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Ada pula yang ditemukan jatuh di gurun wilayah Yordania. Wow! Pasukan pemberontak Houthi Yaman sudah menyiagakan rudal pembunuh mereka sejak mengumumkan siap menghabisi Israel pada Rabu 1 November kemarin. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree menegaskan pasukannya akan melakukan serangan besar-besaran sampai Israel berhenti menyerang. Brigadir Jenderal Yahya ini juga menegaskan bahwa operasi tersebut telah berdasarkan taktik sangat matang untuk membantai Zionis. Pasukan Houthi menggunakan drone, rudal jelajah hingga rudal balistik dalam serangan ini. Tak hanya militan Israel, sejumlah fasilitas sampai infrastruktur dan pusat pertahanan militer Zionis juga menjadi sasaran. Houthi sendiri merupakan unit paramiliter yang berafiliasi dengan negara sekutu utama Palestina, Republik Islam Iran. Iran menyokong Houthi dengan rudal jelajah mereka. Di antaranya adalah unit rudal anti kapal Falak 1, rudal perlawanan udara Fajar 4. Ditambah lagi drone bunuh diri milik Houthi Shahid 136 hingga rudal anti kapal Falak Fajar. Setelah diserang drone dan rudal dari pasukan Houthi Yaman, Israel rupanya merasa terancam. Terbukti selesai serangan tersebut, militer Israel langsung menyiagakan kapal perang ke Laut Merah pada Rabu 1 November 2023. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengirimkan korvet kelas Sa'ar ke Laut Merah sebagai bala bantuan, sebab Israel mulai kewalahan menghadapi serangan dari pasukan Houthi. Dari sejumlah video yang beredar, kapal tersebut telah menuju ke Laut Merah sejak Rabu 1 November 2023. Sebagai informasi, pasukan Houthi sendiri telah mendeklarasikan perang melawan Israel untuk membela Gaza, Palestina.
Dalam deklarasi tersebut, Houthi menekankan akan melakukan serangan ke Israel hingga IDF menghentikan operasi di jalur Gaza. Pada Selasa 31 Oktober lalu, pasukan Houthi juga telah meluncurkan serangan ke arah Israel. Sejumlah rudal dan pesawat tak berawak diluncurkan dari Yaman ke Israel. Pagi ini, Houthi juga meluncurkan serangan ke dekat kota Eilat di bagian selatan kota tersebut. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar, tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotkaf pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotkaf adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu, di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. لهذا العدو إن رمال غزة ستبتلع عدوها. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya seusai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah. Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel. Dalam pernyataannya, Yaman memperingatkan Washington agar tidak ikut campur dalam pembantaian Zionis di Gaza. Seusai ancaman itu, pemimpin Houthi yakni Abu Malik Al-Houthi langsung memberikan perintah untuk menembakkan misil ke Israel. Diketahui sebelumnya, Yaman secara resmi menyatakan perang dengan Israel. Pasukan Houthi pun mengawali perang tersebut dengan melancarkan serangan dalam jumlah besar. Yaman meluncurkan rudal balistik dan drone secara besar-besaran ke Israel. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Selasa 31 Oktober 2023. Kelompok Houthi Yaman berhasil meluncurkan sejumlah serangan besar rudal balistik dan drone ke wilayah Israel. Serangan yang dimulai pada Rabu 1 November 2023 itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari senjata milik Hizbullah. Lantas dari mana kelompok Houthi Yaman mendapatkan senjata secanggih itu? Adapun menurut data yang dihimpun dari Stockholm International Peace Research Institute, selama periode 2010 hingga 2022, satu-satunya negara yang tercatat pernah memasok senjata untuk kelompok Houthi adalah Iran. SIPRI sendiri menemukan pada 2015 ada satu kontrak pengiriman senjata asal Iran untuk kelompok Houthi yang senjatanya berupa rudal balistik jenis Qiyam-1. Kemudian selain itu juga tak ada lagi kontrak senjata spesifik untuk Houthi yang datanya terbuka dan bisa diakses oleh publik. SIPRI juga menemukan ada 25 kontrak pengiriman senjata lain ke Yaman selama periode 2010 hingga 2022. Dalam perihal ini, kelompok Houthi di Yaman berjanji akan mendukung perlawanan Hamas. Mereka akan memastikan Palestina meraih kemenangannya. Hal ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree. Ia mengklaim pihaknya telah menggagalkan serangkaian serangan udara Israel di wilayah Laut Merah. Namun mereka enggan berkomentar mengenai dalang di balik penyerangan itu. Di sisi lain, Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tadi disebutkan namanya membantah soal kekalahan Israel. Ia mengatakan bahwa militer Israel telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman yang memiliki jangkauan sekitar 1.200 mil.
Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan bahwa mereka meluncurkan beberapa UAV ke posisi Israel di wilayah pendudukan Palestina. Amunisi yang diluncurkan yakni drone kamikaze ke beberapa sasaran Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Sari, pada Rabu 1 November 2023. Angkatan Bersenjata Yaman terus melakukan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas dan sebagai tanggapan terhadap seruan dan tuntutan rakyat Yaman. Direktur Kantor Presiden Yaman di Sanaa, Ahmad Hamid, mengatakan kepada Al-Mayadin, jawaban Yaman terhadap peringatan AS di Sanaa untuk ikut berperang di Gaza adalah sebagai berikut. Amerika Serikat harus menghapus Yaman dari daftar negara yang tunduk. Yaman baru, Yaman hasil revolusi 21 September yang memberontak terhadap mandat asing, tidak dapat ditundukkan dan diperintah sekali lagi. Hamid mengatakan Sanaa telah berperang langsung dengan Amerika Serikat sejak hari pertama. Mereka tidak takut terhadap AS dan dampak-dampaknya. Anggota Politbiro Ansarullah Muhammad Al-Buhaiti mengungkapkan kepada Al-Mayadin bahwa Amerika Serikat mengancam Yaman melalui Oman, mediator antara kedua negara yang mengakibatkan Angkatan Bersenjata Yaman meluncurkan rudal ke Israel. Terlepas dari ancaman AS, pemimpin Yaman Abdul Malik Al-Houthi memerintahkan agar rudal diluncurkan ke Israel setelah agresi darat di Gaza. Houthi mengatakan musuh Israel mengaku berhasil mencegat satu rudal namun menutupi sisa rudal. Amerika Serikat disebut sebagai kaki tangan agresi di Gaza dan melanggar garis merah yang ditetapkan oleh Yaman. Sanaa mencapai persatuan nasional dengan menyerang Israel. Buhaidi mengungkapkan bahwa beberapa pihak yang berperang dengan Ansarullah berjanji untuk berjuang bersama dalam setiap konfrontasi dengan pendudukan Israel. Kerugian yang diderita di masa depan selama perang apapun dengan Israel tidak dapat dibandingkan dengan perang internal yang lama dialami oleh AS. Sebelumnya pada hari Selasa dilaporkan bahwa sebuah drone yang datang dari arah Laut Merah menyusup ke permukiman Eilat sebelum dicegat oleh pendudukan Israel menurut laporan media Israel. Sejumlah kantor berita Israel memperkirakan bahwa UAV diluncurkan dari Yaman dan menyatakan bahwa ini adalah asumsi paling logis. Berita tentang peluncuran rudal dan drone dari Yaman terhadap entitas pendudukan telah berulang kali terjadi dalam 2 minggu terakhir. Operasi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas yang sangat besar terhadap rakyat Palestina di Yaman. Dengan dukungan tersebut melihat Sanaa berupaya melakukan pembalasan terhadap pendudukan Israel atas kejahatan dan pembantaian yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Baru-baru ini media Israel melaporkan bahwa rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman pada Senin Fajar dicegat oleh Angkatan Laut AS di Laut Merah bagian utara. Selain itu, Angkatan Udara Israel menyatakan beberapa hari yang lalu bahwa mereka mencegat drone Yaman di Laut Merah, mengklaim bahwa drone tersebut diluncurkan dari Yaman berpotensi menuju Israel. Kelompok militan Houthi kembali meluncurkan serangan drone ke Israel pada Rabu 1 November kemarin. Houthi mengklaim drone yang diluncurkan dari Yaman telah melampaui kota Eilat di selatan Israel. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sarahi, mengatakan sejumlah besar drone berhasil mencapai target. Namun pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban dan kerusakan. Yahya menegaskan bahwa Houthi akan terus menyerang Israel sampai konflik di Gaza berhenti. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Sementara Israel belum menanggapi serangan drone yang dilakukan Houthi pada Rabu kemarin. Menurut laporan, sirine peringatan udara di kota Eilat tidak berbunyi. Sebelumnya, militan Houthi resmi menyatakan bergabung dalam perang Israel dan Hamas. Hal itu ditandai dengan peluncuran sejumlah rudal dan drone
ke Israel pada Selasa 31 Oktober. Namun beberapa rudal berhasil dicegat oleh Israel dan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Ada pula yang ditemukan jatuh di gurun wilayah Yordania. Wow! Pasukan pemberontak Houthi Yaman sudah menyiagakan rudal pembunuh mereka sejak mengumumkan siap menghabisi Israel pada Rabu 1 November kemarin. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree menegaskan pasukannya akan melakukan serangan besar-besaran sampai Israel berhenti menyerang. Brigadir Jenderal Yahya ini juga menegaskan bahwa operasi tersebut telah berdasarkan taktik sangat matang untuk membantai Zionis. Pasukan Houthi menggunakan drone, rudal jelajah hingga rudal balistik dalam serangan ini. Tak hanya militer Israel, sejumlah fasilitas sampai infrastruktur dan pusat pertahanan militer Zionis juga menjadi sasaran. Houthi sendiri merupakan unit paramiliter yang berafiliasi dengan negara sekutu utama Palestina, Republik Islam Iran. Iran menyokong Houthi dengan rudal jelajah mereka. Di antaranya adalah unit rudal anti kapal Falak 1, rudal perlawanan udara Fajar 4. Ditambah lagi drone bunuh diri milik Houthi Shahed 136 hingga rudal anti kapal Falak Fajar. Setelah diserang drone dan rudal dari pasukan Houthi Yaman, Israel rupanya merasa terancam. Terbukti selesai serangan tersebut, militer Israel langsung menyiagakan kapal perang ke Laut Merah pada Rabu 1 November 2023. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengirimkan korvet kelas Sa'ar ke Laut Merah sebagai bala bantuan, sebab Israel mulai kewalahan menghadapi serangan dari pasukan Houthi. Dari sejumlah video yang beredar, kapal tersebut telah menuju ke Laut Merah sejak Rabu 1 November 2023. Sebagai informasi, pasukan Houthi sendiri telah mendeklarasikan perang melawan Israel untuk membela Gaza, Palestina. Dalam deklarasi tersebut, Houthi menekankan akan melakukan serangan ke Israel hingga IDF menghentikan operasi di jalur Gaza. Pada Selasa 31 Oktober lalu, pasukan Houthi juga telah meluncurkan serangan ke arah Israel. Sejumlah rudal dan pesawat tak berawak diluncurkan dari Yaman ke Israel. Pagi ini Houthi juga meluncurkan serangan ke dekat kota Eilat di bagian selatan kota tersebut. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar, tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotkav pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotkav adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu, di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya selesai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah. Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel. Dalam pernyataannya, Yaman memperingatkan Washington agar tidak ikut campur dalam
dalam pembantaian Zionis di Gaza. Seusai ancaman itu, pemimpin Houthi yakni Abd Malik al-Houthi langsung memberikan perintah untuk menembakkan misil ke Israel. Diketahui sebelumnya, Yaman secara resmi menyatakan perang dengan Israel. Pasukan Houthi pun mengawali perang tersebut dengan melancarkan serangan dalam jumlah besar. Yaman meluncurkan rudal balistik dan drone secara besar-besaran ke Israel. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Selasa 31 Oktober 2023. Kelompok Houthi Yaman berhasil meluncurkan sejumlah serangan besar rudal balistik dan drone ke wilayah Israel. Serangan yang dimulai pada Rabu 1 November 2023 itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari senjata milik Hizbullah. Lantas dari mana kelompok Houthi Yaman mendapatkan senjata secanggih itu? Adapun menurut data yang dihimpun dari Stockholm International Peace Research Institute, selama periode 2010 hingga 2022, satu-satunya negara yang tercatat pernah memasok senjata untuk kelompok Houthi adalah Iran. SIPRI sendiri menemukan pada 2015 ada satu kontrak pengiriman senjata asal Iran untuk kelompok Houthi yang senjatanya berupa rudal balistik jenis Qiyam-1. Kemudian selain itu juga tak ada lagi kontrak senjata spesifik untuk Houthi yang datanya terbuka dan bisa diakses oleh publik. SIPRI juga menemukan ada 25 kontrak pengiriman senjata lain ke Yaman selama periode 2010 hingga 2022. Dalam perihal ini, kelompok Houthi di Yaman berjanji akan mendukung perlawanan Hamas. Mereka akan memastikan Palestina meraih kemenangannya. Hal ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree Anu. Ia mengklaim pihaknya telah menggagalkan serangkaian serangan udara Israel di wilayah Laut Merah. Namun mereka enggan berkomentar mengenai dalang di balik penyerangan itu. Di sisi lain, Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tadi sebutkan namanya membantah soal kekalahan Israel. Ia mengatakan bahwa militer Israel telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman yang memiliki jangkauan sekitar 1.200 mil. Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan bahwa mereka meluncurkan beberapa UAV ke posisi Israel di wilayah pendudukan Palestina. Amunisi yang diluncurkan yakni drone kamikaze ke beberapa sasaran Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Saree, pada Rabu 1 November 2023. Angkatan Bersenjata Yaman terus melakukan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas dan sebagai tanggapan terhadap seruan dan tuntutan rakyat Yaman. Direktur Kantor Presiden Yaman di Sana'a, Ahmad Hamid, mengatakan kepada Al-Mayadin, jawaban Yaman terhadap peringatan AS di Sana'a untuk ikut berperang di Gaza adalah sebagai berikut. Amerika Serikat harus menghapus Yaman dari daftar negara yang tunduk. Yaman baru, Yaman hasil revolusi 21 September yang memberontak terhadap mandat asing, tidak dapat ditundukkan dan diperintah sekali lagi. Hamid mengatakan Sana'a telah berperang langsung dengan Amerika Serikat sejak hari pertama. Mereka tidak takut terhadap AS dan dampak-dampaknya. Anggota Politbiro Ansarullah Muhammad Al-Buhaiti mengungkapkan kepada Al-Mayadin bahwa Amerika Serikat mengancam Yaman melalui Oman, mediator antara kedua negara yang mengakibatkan Angkatan Bersenjata Yaman meluncurkan rudal ke Israel. Terlepas dari ancaman AS, pemimpin Yaman Abdul Malik al-Houthi memerintahkan agar rudal diluncurkan ke Israel setelah agresi darat di Gaza. Buhaiti mengatakan musuh Israel mengaku berhasil mencegat satu rudal namun menutupi sisa rudal. Amerika Serikat disebut sebagai kaki tangan agresi di Gaza dan melanggar garis merah yang ditetapkan oleh Yaman. Sana'a mencapai persatuan nasional dengan menyerang Israel. Buhaiti mengungkapkan bahwa beberapa pihak yang berperang dengan Ansarullah berjanji untuk berjuang bersama dalam setiap konfrontasi dengan pendudukan Israel. Kerugian yang diderita di masa depan selama perang apapun dengan Israel tidak dapat dibandingkan dengan perang internal yang lama dialami oleh AS. Sebelumnya pada hari Selasa dilaporkan bahwa sebuah drone yang datang dari arah Laut Merah menyusup ke permukiman Eilat sebelum dicegat oleh pendudukan Israel
Israel menurut laporan media Israel. Sejumlah kantor berita Israel memperkirakan bahwa UAF diluncurkan dari Yaman dan menyatakan bahwa ini adalah asumsi paling logis. Berita tentang peluncuran rudal dan drone dari Yaman terhadap entitas pendudukan telah berulang kali terjadi dalam 2 minggu terakhir. Operasi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas yang sangat besar terhadap rakyat Palestina di Yaman. Dengan dukungan tersebut melihat Sanaa berupaya melakukan pembalasan terhadap pendudukan Israel atas kejahatan dan pembantaian yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Baru-baru ini media Israel melaporkan bahwa rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman pada Senin Fajar dicegat oleh Angkatan Laut AS di Laut Merah bagian utara. Selain itu, Angkatan Udara Israel menyatakan beberapa hari yang lalu bahwa mereka mencegat drone Yaman di Laut Merah, mengklaim bahwa drone tersebut diluncurkan dari Yaman berpotensi menuju Israel. Kelompok militan Houthi kembali meluncurkan serangan drone ke Israel pada Rabu 1 November kemarin. Houthi mengklaim drone yang diluncurkan dari Yaman telah melampaui kota Eilat di selatan Israel. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sarahe, mengatakan sejumlah besar drone berhasil mencapai target. Namun pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban dan kerusakan. Yahya menegaskan bahwa Houthi akan terus menyerang Israel sampai konflik di Gaza berhenti. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Sementara Israel belum menanggapi serangan drone yang dilakukan Houthi pada Rabu kemarin. Menurut laporan, sirine peringatan udara di kota Eilat tidak berbunyi. Sebelumnya, militan Houthi resmi menyatakan bergabung dalam perang Israel dan Hamas. Hal itu ditandai dengan peluncuran sejumlah rudal dan drone ke Israel pada Selasa 31 Oktober. Namun beberapa rudal berhasil dicegat oleh Israel dan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Ada pula yang ditemukan jatuh di gurun wilayah Yordania. Wow! Pasukan pemberontak Houthi Yaman sudah menyiagakan rudal pembunuh mereka sejak mengumumkan siap menghabisi Israel pada Rabu 1 November kemarin. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree menegaskan pasukannya akan melakukan serangan besar-besaran sampai Israel berhenti menyerang. Brigadir Jenderal Yahya ini juga menegaskan bahwa operasi tersebut telah berdasarkan taktik sangat matang untuk membantai Zionis. Pasukan Houthi menggunakan drone, rudal jelajah hingga rudal balistik dalam serangan ini. Tak hanya militan Israel, sejumlah fasilitas sampai infrastruktur dan pusat pertahanan militer Zionis juga menjadi sasaran. Houthi sendiri merupakan unit paramiliter yang berafiliasi dengan negara sekutu utama Palestina, Republik Islam Iran. Iran menyokong Houthi dengan rudal jelajah mereka. Di antaranya adalah unit rudal anti kapal Falak 1, rudal perlawanan udara Fajar 4. Ditambah lagi drone bunuh diri milik Houthi Shahid 136 hingga rudal anti kapal Falak Fajar. Setelah diserang drone dan rudal dari pasukan Houthi Yaman, Israel rupanya merasa terancam. Terbukti selesai serangan tersebut, militer Israel langsung menyiagakan kapal perang ke Laut Merah pada Rabu 1 November 2023. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengirimkan korvet kelas Sa'ar ke Laut Merah sebagai bala bantuan, sebab Israel mulai kewalahan menghadapi serangan dari pasukan Houthi. Dari sejumlah video yang beredar, kapal tersebut telah menuju ke Laut Merah sejak Rabu 1 November 2023. Sebagai informasi, pasukan Houthi sendiri telah mendeklarasikan perang melawan Israel untuk membela Gaza, Palestina. Dalam deklarasi tersebut, Houthi menekankan akan melakukan serangan ke Israel hingga IDF menghentikan operasi di jalur Gaza.
Pada Selasa 31 Oktober lalu, pasukan Houthi juga telah meluncurkan serangan ke arah Israel. Sejumlah rudal dan pesawat tak berawak diluncurkan dari Yaman ke Israel. Pagi ini, Houthi juga meluncurkan serangan ke dekat kota Eilat di bagian selatan kota tersebut. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar, tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotkav pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotkav adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu, di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. لهذا العدو إن رمال غزة ستبتلع عدوها. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya seusai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah. Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel. Dalam pernyataannya, Yaman memperingatkan Washington agar tidak ikut campur dalam pembantaian Zionis di Gaza. Seusai ancaman itu, pemimpin Houthi yakni Abu Malik Al-Houthi langsung memberikan perintah untuk menembakkan misil ke Israel. Diketahui sebelumnya, Yaman secara resmi menyatakan perang dengan Israel. Pasukan Houthi pun mengawali perang tersebut dengan melancarkan serangan dalam jumlah besar. Yaman meluncurkan rudal balistik dan drone secara besar-besaran ke Israel. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Selasa 31 Oktober 2023. Kelompok Houthi Yaman berhasil meluncurkan sejumlah serangan besar rudal balistik dan drone ke wilayah Israel. Serangan yang dimulai pada Rabu 1 November 2023 itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari senjata milik Hizbullah. Lantas dari mana kelompok Houthi Yaman mendapatkan senjata secanggih itu? Adapun menurut data yang dihimpun dari Stockholm International Peace Research Institute, selama periode 2010 hingga 2022, satu-satunya negara yang tercatat pernah memasok senjata untuk kelompok Houthi adalah Iran. SIPRI sendiri menemukan pada 2015 ada satu kontrak pengiriman senjata asal Iran untuk kelompok Houthi yang senjatanya berupa rudal balistik jenis Qiyam-1. Kemudian selain itu juga tak ada lagi kontrak senjata spesifik untuk Houthi yang datanya terbuka dan bisa diakses oleh publik. SIPRI juga menemukan ada 25 kontrak pengiriman senjata lain ke Yaman selama periode 2010 hingga 2022. Dalam perihal ini, kelompok Houthi di Yaman berjanji akan mendukung perlawanan Hamas. Mereka akan memastikan Palestina meraih kemenangannya. Hal ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree. Ia mengklaim pihaknya telah menggagalkan serangkaian serangan udara Israel di wilayah Laut Merah. Namun mereka enggan berkomentar mengenai dalang di balik penyerangan itu. Di sisi lain, Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tadi sebutkan namanya membantah soal kekalahan Israel. Ia mengatakan bahwa militer Israel telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman yang memiliki jangkauan sekitar 1.200 mil.
Angkatan bersenjata Yaman mengumumkan bahwa mereka meluncurkan beberapa UAV ke posisi Israel di wilayah pendudukan Palestina. Amunisi yang diluncurkan yakni drone kamikaze ke beberapa sasaran Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Angkatan bersenjata Yaman, Yahya Sari, pada Rabu 1 November 2023. Angkatan bersenjata Yaman terus melakukan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas dan sebagai tanggapan terhadap seruan dan tuntutan rakyat Yaman. Direktur Kantor Presiden Yaman di Sanaa, Ahmad Hamid, mengatakan kepada Al-Mayadin, jawaban Yaman terhadap peringatan AS di Sanaa untuk ikut berperang di Gaza adalah sebagai berikut. Amerika Serikat harus menghapus Yaman dari daftar negara yang tunduk. Yaman baru, Yaman hasil revolusi 21 September yang memberontak terhadap mandat asing, tidak dapat ditundukkan dan diperintah sekali lagi. Hamid mengatakan Sanaa telah berperang langsung dengan Amerika Serikat sejak hari pertama. Mereka tidak takut terhadap AS dan dampak-dampaknya. Anggota Politbiro Ansarullah Muhammad Al-Buhaiti mengungkapkan kepada Al-Mayadin bahwa Amerika Serikat mengancam Yaman melalui Oman, mediator antara kedua negara yang mengakibatkan angkatan bersenjata Yaman meluncurkan rudal ke Israel. Terlepas dari ancaman AS, pemimpin Yaman Abdul Malik Al-Houthi memerintahkan agar rudal diluncurkan ke Israel setelah agresi darat di Gaza. Buhaiti mengatakan musuh Israel mengaku berhasil mencegat satu rudal namun menutupi sisa rudal. Amerika Serikat disebut sebagai kaki tangan agresi di Gaza dan melanggar garis merah yang ditetapkan oleh Yaman. Sanaa mencapai persatuan nasional dengan menyerang Israel. Buhaiti mengungkapkan bahwa beberapa pihak yang berperang dengan Ansarullah berjanji untuk berjuang bersama dalam setiap konfrontasi dengan pendudukan Israel. Kerugian yang diderita di masa depan selama perang apapun dengan Israel tidak dapat dibandingkan dengan perang internal yang lama dialami oleh AS. Sebelumnya pada hari Selasa dilaporkan bahwa sebuah drone yang datang dari arah Laut Merah menyusup ke permukiman Eilat sebelum dicegat oleh pendudukan Israel menurut laporan media Israel. Sejumlah kantor berita Israel memperkirakan bahwa UAV diluncurkan dari Yaman dan menyatakan bahwa ini adalah asumsi paling logis. Berita tentang peluncuran rudal dan drone dari Yaman terhadap entitas pendudukan telah berulang kali terjadi dalam 2 minggu terakhir. Operasi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas yang sangat besar terhadap rakyat Palestina di Yaman. Dengan dukungan tersebut melihat Sanaa berupaya melakukan pembalasan terhadap pendudukan Israel atas kejahatan dan pembantaian yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Baru-baru ini media Israel melaporkan bahwa rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman pada Senin Fajar dicegat oleh Angkatan Laut AS di Laut Merah bagian utara. Selain itu, Angkatan Udara Israel menyatakan beberapa hari yang lalu bahwa mereka mencegat drone Yaman di Laut Merah, mengklaim bahwa drone tersebut diluncurkan dari Yaman berpotensi menuju Israel. Kelompok militan Houthi kembali meluncurkan serangan drone ke Israel pada Rabu 1 November kemarin. Houthi mengklaim drone yang diluncurkan dari Yaman telah melampaui kota Eilat di selatan Israel. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sarahi, mengatakan sejumlah besar drone berhasil mencapai target. Namun pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban dan kerusakan. Yahya menegaskan bahwa Houthi akan terus menyerang Israel sampai konflik di Gaza berhenti. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Sementara Israel belum menanggapi serangan drone yang dilakukan Houthi pada Rabu kemarin. Menurut laporan, sirine peringatan udara di kota Eilat tidak berbunyi. Sebelumnya, militan Houthi resmi menyatakan bergabung dalam perang Israel dan Hamas. Hal itu ditandai dengan peluncuran sejumlah rudal dan drone
ke Israel pada Selasa 31 Oktober. Namun beberapa rudal berhasil dicegat oleh Israel dan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Ada pula yang ditemukan jatuh di gurun wilayah Yordania. Wow! Pasukan pemberontak Houthi Yaman sudah menyiagakan rudal pembunuh mereka sejak mengumumkan siap menghabisi Israel pada Rabu 1 November kemarin. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree menegaskan pasukannya akan melakukan serangan besar-besaran sampai Israel berhenti menyerang. Brigadir Jenderal Yahya ini juga menegaskan bahwa operasi tersebut telah berdasarkan taktik sangat matang untuk membantai Zionis. Pasukan Houthi menggunakan drone, rudal jelajah hingga rudal balistik dalam serangan ini. Tak hanya militan Israel, sejumlah fasilitas sampai infrastruktur dan pusat pertahanan militer Zionis juga menjadi sasaran. Houthi sendiri merupakan unit paramiliter yang berafiliasi dengan negara sekutu utama Palestina, Republik Islam Iran. Iran menyokong Houthi dengan rudal jelajah mereka. Di antaranya adalah unit rudal anti kapal Falak 1, rudal perlawanan udara Fajar 4, ditambah lagi drone bunuh diri milik Houthi Shahid 136 hingga rudal anti kapal Falak Fajar. Setelah diserang drone dan rudal dari pasukan Houthi Yaman, Israel rupanya merasa terancam. Terbukti selesai serangan tersebut, militer Israel langsung menyiagakan kapal perang ke Laut Merah pada Rabu 1 November 2023. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengirimkan korvet kelas Sa'ar ke Laut Merah sebagai bala bantuan, sebab Israel mulai kewalahan menghadapi serangan dari pasukan Houthi. Dari sejumlah video yang beredar, kapal tersebut telah menuju ke Laut Merah sejak Rabu 1 November 2023. Sebagai informasi, pasukan Houthi sendiri telah mendeklarasikan perang melawan Israel untuk membela Gaza, Palestina. Dalam deklarasi tersebut, Houthi menekankan akan melakukan serangan ke Israel hingga IDF menghentikan operasi di jalur Gaza. Pada Selasa 31 Oktober lalu, pasukan Houthi juga telah meluncurkan serangan ke arah Israel. Sejumlah rudal dan pesawat tak berawak diluncurkan dari Yaman ke Israel. Pagi ini Houthi juga meluncurkan serangan ke dekat kota Eilat di bagian selatan kota tersebut. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar, tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotkav pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotkav adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu, di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya selesai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah. Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel. Dalam pernyataannya, Yaman memperingatkan Washington agar tidak ikut campur dalam
dalam pembantaian Zionis di Gaza. Selesai ancaman itu, pemimpin Houthi yakni Abd Malik al-Houthi langsung memberikan perintah untuk menembakkan misil ke Israel. Diketahui sebelumnya, Yaman secara resmi menyatakan perang dengan Israel. Pasukan Houthi pun mengawali perang tersebut dengan melancarkan serangan dalam jumlah besar. Yaman meluncurkan rudal balistik dan drone secara besar-besaran ke Israel. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Selasa 31 Oktober 2023. Kelompok Houthi Yaman berhasil meluncurkan sejumlah serangan besar rudal balistik dan drone ke wilayah Israel. Serangan yang dimulai pada Rabu 1 November 2023 itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari senjata milik Hizbullah. Lantas dari mana kelompok Houthi Yaman mendapatkan senjata secanggih itu? Adapun menurut data yang dihimpun dari Stockholm International Peace Research Institute, selama periode 2010 hingga 2022, satu-satunya negara yang tercatat pernah memasok senjata untuk kelompok Houthi adalah Iran. SIPRI sendiri menemukan pada 2015 ada satu kontrak pengiriman senjata asal Iran untuk kelompok Houthi yang senjatanya berupa rudal balistik jenis Qiyam-1. Kemudian selain itu juga tak ada lagi kontrak senjata spesifik untuk Houthi yang datanya terbuka dan bisa diakses oleh publik. SIPRI juga menemukan ada 25 kontrak pengiriman senjata lain ke Yaman selama periode 2010 hingga 2022. Dalam perihal ini, kelompok Houthi di Yaman berjanji akan mendukung perlawanan Hamas. Mereka akan memastikan Palestina meraih kemenangannya. Hal ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree Anu. Ia mengklaim pihaknya telah menggagalkan serangkaian serangan udara Israel di wilayah Laut Merah, namun mereka enggan berkomentar mengenai dalang di balik penyerangan itu. Di sisi lain, Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tadi disebutkan namanya membantah soal kekalahan Israel. Ia mengatakan bahwa militer Israel telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman yang memiliki jangkauan sekitar 1.200 mil. Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan bahwa mereka meluncurkan beberapa UAV ke posisi Israel di wilayah pendudukan Palestina. Amunisi yang diluncurkan yakni drone kamikaze ke beberapa sasaran Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Saree, pada Rabu 1 November 2023. Angkatan Bersenjata Yaman terus melakukan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas dan sebagai tanggapan terhadap seruan dan tuntutan rakyat Yaman. Direktur Kantor Presiden Yaman di Sana'a, Ahmad Hamid, mengatakan kepada Al-Mayadin, jawaban Yaman terhadap peringatan AS di Sana'a untuk ikut berperang di Gaza adalah sebagai berikut. Amerika Serikat harus menghapus Yaman dari daftar negara yang tunduk. Yaman baru, Yaman hasil revolusi 21 September yang memberontak terhadap mandat asing, tidak dapat ditundukkan dan diperintah sekali lagi. Hamid mengatakan Sana'a telah berperang langsung dengan Amerika Serikat sejak hari pertama. Mereka tidak takut terhadap AS dan dampak-dampaknya. Anggota Politbiro Ansarullah Muhammad Al-Buhaiti mengungkapkan kepada Al-Mayadin bahwa Amerika Serikat mengancam Yaman melalui Oman, mediator antara kedua negara yang mengakibatkan Angkatan Bersenjata Yaman meluncurkan rudal ke Israel. Terlepas dari ancaman AS, pemimpin Yaman Abdul Malik al-Houthi memerintahkan agar rudal diluncurkan ke Israel setelah agresi darat di Gaza. Buhaiti mengatakan musuh Israel mengaku berhasil mencegat satu rudal namun menutupi sisa rudal. Amerika Serikat disebut sebagai kaki tangan agresi di Gaza dan melanggar garis merah yang ditetapkan oleh Yaman. Sana'a mencapai persatuan nasional dengan menyerang Israel. Buhaiti mengungkapkan bahwa beberapa pihak yang berperang dengan Ansarullah berjanji untuk berjuang bersama dalam setiap konfrontasi dengan pendudukan Israel. Kerugian yang diderita di masa depan selama perang apapun dengan Israel tidak dapat dibandingkan dengan perang internal yang lama dialami oleh AS.
Sebelumnya pada hari Selasa dilaporkan bahwa sebuah drone yang datang dari arah Laut Merah menyusup ke permukiman Eilat sebelum dicegat oleh pendudukan Israel menurut laporan media Israel. Sejumlah kantor berita Israel memperkirakan bahwa UAF diluncurkan dari Yaman dan menyatakan bahwa ini adalah asumsi paling logis. Berita tentang peluncuran rudal dan drone dari Yaman terhadap entitas pendudukan telah berulang kali terjadi dalam 2 minggu terakhir. Operasi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas yang sangat besar terhadap rakyat Palestina di Yaman. Dengan dukungan tersebut melihat Sanaa berupaya melakukan pembalasan terhadap pendudukan Israel atas kejahatan dan pembantaian yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Baru-baru ini media Israel melaporkan bahwa rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman pada Senin Fajar dicegat oleh Angkatan Laut AS di Laut Merah bagian utara. Selain itu, Angkatan Udara Israel menyatakan beberapa hari yang lalu bahwa mereka mencegat drone Yaman di Laut Merah, mengklaim bahwa drone tersebut diluncurkan dari Yaman berpotensi menuju Israel. Kelompok militan Houthi kembali meluncurkan serangan drone ke Israel pada Rabu 1 November kemarin. Houthi mengklaim drone yang diluncurkan dari Yaman telah melampaui kota Eilat di selatan Israel. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sarahe, mengatakan sejumlah besar drone berhasil mencapai target. Namun pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban dan kerusakan. Yahya menegaskan bahwa Houthi akan terus menyerang Israel sampai konflik di Gaza berhenti. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Sementara Israel belum menanggapi serangan drone yang dilakukan Houthi pada Rabu kemarin. Menurut laporan, sirine peringatan udara di kota Eilat tidak berbunyi. Sebelumnya, militan Houthi resmi menyatakan bergabung dalam perang Israel dan Hamas. Hal itu ditandai dengan peluncuran sejumlah rudal dan drone ke Israel pada Selasa 31 Oktober. Namun beberapa rudal berhasil dicegat oleh Israel dan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Ada pula yang ditemukan jatuh di gurun wilayah Yordania. Wow! Pasukan pemberontak Houthi Yaman sudah menyiagakan rudal pembunuh mereka sejak mengumumkan siap menghabisi Israel pada Rabu 1 November kemarin. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree menegaskan pasukannya akan melakukan serangan besar-besaran sampai Israel berhenti menyerang. Brigadir Jenderal Yahya ini juga menegaskan bahwa operasi tersebut telah berdasarkan taktik sangat matang untuk membantai Zionis. Pasukan Houthi menggunakan drone, rudal jelajah hingga rudal balistik dalam serangan ini. Tak hanya militan Israel, sejumlah fasilitas sampai infrastruktur dan pusat pertahanan militer Zionis juga menjadi sasaran. Houthi sendiri merupakan unit paramiliter yang berafiliasi dengan negara sekutu utama Palestina, Republik Islam Iran. Iran menyokong Houthi dengan rudal jelajah mereka. Di antaranya adalah unit rudal anti kapal Falak 1, rudal perlawanan udara Fajar 4. Ditambah lagi drone bunuh diri milik Houthi Shahid 136 hingga rudal anti kapal Falak Fajar. Setelah diserang drone dan rudal dari pasukan Houthi Yaman, Israel rupanya merasa terancam. Terbukti selesai serangan tersebut, militer Israel langsung menyiagakan kapal perang ke Laut Merah pada Rabu 1 November 2023. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengirimkan korvet kelas Sa'ar ke Laut Merah sebagai bala bantuan, sebab Israel mulai kewalahan menghadapi serangan dari pasukan Houthi. Dari sejumlah video yang beredar, kapal tersebut telah menuju ke Laut Merah sejak Rabu 1 November 2023. Sebagai informasi, pasukan Houthi sendiri telah mendeklarasikan perang melawan Israel untuk membela Gaza, Palestina.
Dalam deklarasi tersebut, Houthi menekankan akan melakukan serangan ke Israel hingga IDF menghentikan operasi di jalur Gaza. Pada Selasa 31 Oktober lalu, pasukan Houthi juga telah meluncurkan serangan ke arah Israel. Sejumlah rudal dan pesawat tak berawak diluncurkan dari Yaman ke Israel. Pagi ini, Houthi juga meluncurkan serangan ke dekat kota Eilat di bagian selatan kota tersebut. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotkaf pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotkaf adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saryahe mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya selesai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah. Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang meluncurkan sejumlah besar serangan ke Israel pada Rabu 1 November. Satu di antara rudal yang dikerahkan Houthi menghantam sebuah pabrik kimia yang ada di Israel. Pabrik itu pun terbakar hingga menyebabkan sejumlah cairan kimia membanjiri jalanan di Israel. Dari video yang beredar tampak asap membumbung tinggi di fasilitas industri Neotkaf pada Rabu 1 November pagi. Kemudian di dekat pabrik tersebut tampak cairan putih yang membanjiri jalanan di sekitar pabrik tersebut. Terlihat pula beberapa pekerja pabrik yang melakukan pengecekan. Dikabarkan bahwa Neotkaf adalah fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Selain itu di pabrik tersebut juga menampung 19 fasilitas kimia. Diketahui sebelumnya, juru bicara militer Houthi Yahya Saryahe mengatakan bahwa Houthi akan terus melakukan operasi militer untuk mendukung Palestina. Houthi juga menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap Israel jika perang Hamas di Gaza terus berlanjut. Pasukan Yaman itu juga mengatakan bahwa mereka telah menembakkan drone dan rudal balistik dalam 3 operasi terpisah. Pada hari Selasa kemarin, Houthi mengklaim serangan dengan drone dan rudal balistik terhadap Israel. Yaman semakin menunjukkan kegarangannya selesai menyatakan resmi ikut berperang dengan Israel. Tak main-main, Yaman pun meretas saluran televisi milik Israel yakni Channel 13. Dalam peretasan tersebut, Yaman memberikan ancaman. Dalam tayangan itu terlihat juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dan pemimpin Ansarullah Yaman atau Al-Houthi. Lantas mereka melayangkan ancaman untuk Israel. Mereka mengatakan akan mendatangi tentara Israel dari segala arah. Tak hanya itu, Yaman mengaku telah menyiapkan kematian untuk tentara Zionis dan pemerintahannya. Bahkan Yaman juga melayangkan ancaman untuk Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel. Dalam pernyataannya, Yaman memperingatkan Washington agar tidak ikut campur dalam pembantaian Zionis di Gaza. Selesai ancaman itu, pemimpin Houthi yakni Abu Malik Al-Houthi langsung memberikan perintah untuk menembakkan misil ke Israel. Diketahui sebelumnya, Yaman secara resmi menyatakan perang dengan Israel. Pasukan Houthi pun mengawali perang tersebut dengan melancarkan serangan dalam jumlah besar. Yaman meluncurkan rudal balistik dan drone secara besar-besaran ke Israel. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Selasa 31 Oktober 2023.
Kelompok Houthi Yaman berhasil meluncurkan sejumlah serangan besar rudal balistik dan drone ke wilayah Israel. Serangan yang dimulai pada Rabu 1 November 2023 itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari senjata milik Hizbullah. Lantas dari mana kelompok Houthi Yaman mendapatkan senjata secanggih itu? Adapun menurut data yang dihimpun dari Stockholm International Peace Research Institute selama periode 2010 hingga 2022, satu-satunya negara yang tercatat pernah memasok senjata untuk kelompok Houthi adalah Iran. SIPRI sendiri menemukan pada 2015 ada satu kontrak pengiriman senjata asal Iran untuk kelompok Houthi yang senjatanya berupa rudal balistik jenis Qiyam-1. Kemudian selain itu juga tak ada lagi kontrak senjata spesifik untuk Houthi yang datanya terbuka dan bisa diakses oleh publik. SIPRI juga menemukan ada 25 kontrak pengiriman senjata lain ke Yaman selama periode 2010 hingga 2022. Dalam perihal ini, kelompok Houthi di Yaman berjanji akan mendukung perlawanan Hamas. Mereka akan memastikan Palestina meraih kemenangannya. Hal ini juga sudah disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, yakni Brigadir Jenderal Yahya Saree Anu. Ia mengklaim pihaknya telah menggagalkan serangkaian serangan udara Israel di wilayah Laut Merah, namun mereka enggan berkomentar mengenai dalang di balik penyerangan itu. Di sisi lain, Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tadi sebutkan namanya membantah soal kekalahan Israel. Ia mengatakan bahwa militer Israel telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman yang memiliki jangkauan sekitar 1.200 mil. Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan bahwa mereka meluncurkan beberapa UAV ke posisi Israel di wilayah pendudukan Palestina. Amunisi yang diluncurkan yakni drone kamikaze ke beberapa sasaran Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Saree, pada Rabu 1 November 2023. Angkatan Bersenjata Yaman terus melakukan operasi militer untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas dan sebagai tanggapan terhadap seruan dan tuntutan rakyat Yaman. Direktur Kantor Presiden Yaman di Sana'a, Ahmad Hamid, mengatakan kepada Al-Mayadin, jawaban Yaman terhadap peringatan AS di Sana'a untuk ikut berperang di Gaza adalah sebagai berikut. Amerika Serikat harus menghapus Yaman dari daftar negara yang tunduk.